Kita masuk berita pertama Tribuners. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Soeharto, Legend TNI Purnawirawan Aswar Anas, meninggal dunia pada Minggu 5 Maret 2023. Karangan bunga sebagai ungkapan duka cita atas wafatnya Aswar Anas berjejer di depan rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 5 Maret 2023 kemarin. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Aswar dilaporkan menderita sakit. Ia juga sempat menerima perawatan di ruang CICU di RSPAD Gatot Subroto sejak 2 bulan lalu. Sekira pukul 2:45 sore ada 7 karangan bunga berjejer di depan rumah duka. Aswar Anas tutup usia sekira pukul 11:48 siang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pesan wafatnya Aswar Anas disampaikan sang putra Roni Pahlawan dalam WhatsApp grup. Aswar Anas meninggal dunia pada usia 90 tahun, yang mana ia lahir di Padang 2 Agustus 1933 silam. Ia pernah menjabat Menko Kesra periode 1993 hingga 1998. Sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan pada tahun 1988 hingga 1993. Aswar Anas juga pernah menjadi Gubernur Sumbar periode 1977 hingga 1988. Di bidang olahraga, Aswar Anas pernah menjadi Ketua Umum PSSI pada tahun 1991 hingga 1998. Salah terobosannya di sepak bola adalah menggabungkan kompetisi Kalatama dengan Perserikatan tahun 1995. Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan melayat ke rumah duka di mana jenazah Menko Kesra Aswar Anas disemayamkan. Zulkifli terlihat tiba di rumah duka sekira pukul 15:26. Ia turun dari mobil Toyota Alphard berkelir hitam. Mengenakan kemeja batik dan peci, Zulkifli kemudian langsung masuk ke rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 3:39 sore, Zulkifli keluar dari rumah duka. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN tersebut mengenang Aswar Anas sebagai sosok mentor. Zulkifli menyebut bahwa mendiang adalah orang baik dan merupakan sosok guru serta mentor baginya. Zulkifli mengaku mendapat kabar meninggalnya Aswar Anas seusai menghadiri sebuah acara. Ia berujar kerap mewakili tugas Aswar Anas saat di Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Beliau mentor kami yang mengajar kita, orang tua kita, guru kita, Legend Aswar Anas. Kita doakan husnul khotimah. Dan saya bersaksi beliau orang baik, banyak sekali amal soleh yang ditinggalkan oleh beliau. Dapat kabar meninggalnya Pak Aswar Anas? Saya tadi baca detik, langsung ke sini saya habis acara. Ini masih pakaian batik, pakai peci. Bicara begitu saya baca, saya langsung ke sini ya. Beliau kan Ketua Dewan Pembina Tarbiyah, saya Wakil Ketua Umum. Jadi selama ini tugas kemana-mana saya mewakili beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Tarbiyah PERTI ya. Saya ke Aceh kemana-mana gitu sekarang. Kenangan terakhir bersama almarhum? Ya selalu, dia kan orang tua kita mentor, yang memberikan tugas kepada kami untuk melaksanakan sebagai Ketua Dewan Pembina PERTI. Gitu. Kita ke informasi lain. Tangis ayah dari Shane Lucas, Tagor Lumbantoruan, pecah saat datang menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Ayah dari Shane Lucas ini datang untuk menjenguk dan meminta maaf pada keluarga korban atas ulah sang anak yang sudah menganiaya David. Tagor Lumbantoruan menangis di hadapan awak media seusai menjenguk David. Tagor mengaku sudah bermaksud datang menjenguk David saat hari pertama korban dirawat di rumah sakit. Hanya saja saat itu Tagor masih belum diizinkan masuk ke ruang perawatan David lantaran kondisinya yang belum memungkinkan. Kala itu dijelaskan Togar, ia mendapati informasi mengenai David yang belum bisa menerima kunjungan dari siapapun karena kondisinya yang belum sadarkan diri. Sambil menangis, Tagor mengaku sangat terpukul melihat kondisi David. Tagor pun mendoakan agar David lekas pulih. Sebagai ayah, Tagor sangat mengerti perasaan ayah David, Jonathan Latumahina, menghadapi fakta dan kenyataan pahit terkait kondisi terkini putranya. Karena itu ayah Shane Lucas melayangkan simpati sebesar-besarnya. Dalam tangisnya, ia menuturkan sang anak sedianya tak tahu apa-apa terkait kasus penganiayaan yang didalangi Mario Dendi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Ia pun berharap sang anak bisa menerima proses hukum yang adil dan sesuai dengan fakta yang ada. Shane Lucas sendiri merupakan teman dari Mario Dendi Satrio yang kini sama-sama sudah ditetapkan menjadi tersangka.
Shane Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan perencanaan. Ancaman hukuman dalam pasal 35 KUHP yaitu 12 tahun penjara. Ia disebut kepolisian telah terlihat kasus penganiayaan tersebut dan tak membantu korban saat penganiayaan. Shane Lucas justru dianggap mengompori Mario Dendi hingga emosinya tak terbendung. Sementara itu, David Latumahina hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya kalau kita kejadian ini menimpa anak saya dan David ini, saya berniat menjenguk langsung dari pertama, tapi karena saya dengar beritanya juga yang saya dapatkan masih seperti itu dan nggak bisa diperbolehkan melihat. Dalam doa saya selalu berempati melihat kejadian ini. Saya tidak kuat, saya tidak mampu melihat kejadian ini karena saya juga tidak tahu apa-apa. Jadi pengen si David ini berdoa sama Tuhan biar sembuh, biar cepat pulih, biar semua persoalan ini tahu dan terang-benderang. Itu aja. Tapi bagi saya, makanya hari ini hari baik karena perkembangan makin membaik. Hari ini kesempatan hadir dan saya ajak lawyer saya untuk kuasa hukum saya mendampingi saya. Bapak dan juga Mario Dendi, kalau Bapak tahu sendiri, apakah mereka ini berteman seperti pertama sampai liburan di banyak Bapak? Yang saya tahu berteman biasa saja ya, berteman biasa dengan Edi ini dan tidak pernah tahu saya dalam Oke, bahkan kalau kasus itu Bapak sendiri baru tahu dari anak Bapak sendiri atau dari media juga tahu kasus itu? Oh iya, jadi saya hari Selasa itu malam ditelepon pihak Polres jam 10 bahwa anak saya sudah di Polres. Saya kaget. Kenapa Bu? Anak Bapak di sini sebagai saksi. Ada apa? Ada teman yang berantem. Jadi Sen dari saksi besok Bapak datang ke kantor. Karena mendengar itu saya kaget. Saya belum tahu keadaannya siapa, lawannya itu bagaimana. Ya, saya datang saya tanya di pihak Polres seperti itu dari saksi. Harapannya untuk ini Pak, proses yang berlangsung terutama harapan saya untuk anak saya ya. Terhitung hampir 3 pekan, David Ozora Latumahina terbaring koma di rumah sakit. Selama terbaring koma, David Ozora diperdengarkan senandung syair tanpa waton yang dilantunkan tokoh NU Gus Dur. Dalam video yang dibagikan sang ayah, David Ozora terlihat sejumlah selang dan peralatan medis masih tertempel di tubuh remaja berusia 17 tahun tersebut. Video itu dibagikan Jonathan Latumahina di akun Twitternya pada Minggu 5 Maret 2023, seusai 3 minggu David Ozora terbaring koma. Siswa SMA Pangudi Luhur Jakarta tersebut terlihat tak berdaya seusai dianiaya oleh anak pegawai pajak Mario Dendi Satrio. Nafas David juga terlihat pelan layaknya orang yang tertidur pulas. Pada video tersebut, suara lembut Gus Dur bersenandung. Syair tanpa waton Gus Dur yang diputar itu menemani David yang masih terbaring koma. Sebagai informasi, syair tanpa waton adalah sebuah syair bernuansa Islami yang menggunakan perpaduan bahasa Jawa dan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Diketahui David memilih menjadi mu'alaf sejak 3 tahun lalu, tepatnya di usia 14 tahun. Cerita David yang memilih mu'alaf diceritakan sang ayah Jonathan Latumahina seusai dijenguk oleh istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan anak Gus Dur, Alisa Wahid. Melalui akun Twitternya pada Senin 27 Februari lalu, Alisa Wahid menceritakan kisah David yang diceritakan oleh sang ayah. Ternyata David Latumahina memilih mu'alaf lantaran banyak membaca buku-buku terkait pemikiran Gus Dur. Bahkan David di usianya yang masih 14 tahun pernah pergi sendirian ke makam Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur untuk berziarah. Alisa pun berjanji apabila David sembuh, keluarga Gus Dur akan membawanya untuk berziarah bersama ke makam Gus Dur. Jonathan Latumahina pun mengunggah video kondisi terbaru sang anak. Tampak David masih dalam kondisi belum sadar. Selain itu terlihat pula beberapa alat bantu masih terpasang di tubuh David seperti alat bantu pernafasan. Namun David tampak tak menggunakan ventilator lagi. Pada video tersebut, Jonathan Latumahina juga menyertakan emoji hati berwarna merah. Unggahan tersebut pun dikomentari oleh warganet dengan mendoakan agar David segera pulih.
Kita ke berita lainnya, Tribuners. Menteri BUMN Erick Thohir berencana memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Semarang, Jawa Tengah, seusai mengakibatkan ledakan yang menelan korban jiwa. Erick Thohir mengatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang dibangun di tahun 1971. Di kala itu hingga 1987 jarak depo Pertamina Pelumpang dan pemukiman cukup baik lantaran belum ada rumah warga di sekitarnya. Namun memasuki tahun 1998, jarak pemukiman dan depo Pertamina Pelumpang semakin menipis karena hilangnya lahan Pertamina yang dijadikan pemukiman warga. Kendati demikian, Erick Thohir mengatakan semakin tipisnya area penyangga tak hanya terjadi di Pelumpang, namun di seluruh objek vital nasional. Melihat hal tersebut, Erick mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina, Main ID, PLN, dan sektor pupuk agar melakukan zonasi layaknya di tahun 70-an. Erick mengatakan satu usul yang telah disampaikan adalah memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke kawasan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan ke Pemprov DKI Jakarta. PJ Gubernur Heru Budi diminta agar menyingkronkan tata ruang bersama dengan pemerintah pusat. Pada kesempatan tersebut, Erick menegaskan bahwa sinkronisasi ini perlu lantaran pihaknya tak bisa bekerja sendirian. Di sisi lain, ia mengungkapkan untuk rencana jangka pendek pasca kebakaran di depo Pelumpang Koja adalah penanganan korban. Menteri BUMN tersebut memastikan korban terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang mendapatkan penanganan yang semestinya. Dirinya juga meminta Pertamina untuk mengusut tuntas memperbaiki operasional agar agar bencana kebakaran tak terulang kembali. Tak hanya Pertamina yang mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut, warga sekitar juga mengalami kerugian baik materi dan juga nyawa. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Pertamina akan fokus penanganan jangka pendek, yakni melakukan perawatan dan evakuasi korban terlebih dahulu. Erick Thohir juga memastikan Pertamina dibantu dengan pemerintah untuk melakukan penataan ulang zona vital ke depannya. Terkait lokasi zona vital nasional, Erick mengaku sudah mengingatkan dari 2 tahun lalu untuk ditinjau kembali karena lokasi yang berdekatan dengan perumahan padat penduduk. Sebagai tindak tegas untuk menanggulangi terjadinya peristiwa kebakaran, Erick Thohir menyatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang seharusnya dipindahkan. Akan tetapi keputusan tersebut harus berdasarkan keputusan bersama. Yang terpenting adalah agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Ya, 75% kita lalu, 25% jalan. Kalau kita lihat buffer zone Pertamina di tahun 71 sampai tahun 87, ada petanya silakan, itu sangat aman. Tetapi setelah reformasi 98, memang kalau kita lihat banyaknya kehilangan lahan. Dan ini konteksnya tidak hanya di Pelumpang, di vital juga objek vital nasional. Nah, karena itu sebenarnya 2 tahun yang lalu saya sudah bicara ya, kepada Pertamina, Main ID, PLN, pupuk untuk mulai menzonakan ya agar ini bisa kembali seperti dulu. Kalau tidak mungkin, ya kita ada lokasi. Seperti yang dorong waktu itu 2 tahun yang lalu untuk memindahkan Pelumpang ke Pelindo. Nah, satu dan lain halnya saya akan cek nanti. Ya, tetapi tidak mungkin konteks zonasi ini kita bekerja sendiri, perlu dukungan pemerintah daerah. Nah, ini yang saya rasa Pak Presiden ingin memastikan juga beberapa hari ke depan ini bisa terjadi kesepakatan atau rencana jangka menengah atau panjang. Tetapi Buntut kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini menjadi sorotan. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritisi kebijakan Anies Baswedan yang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan IMB di kawasan Tanah Merah, yakni lokasi sekitar depo tersebut. Menurutnya Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI seharusnya tak menerbitkan IMB tersebut. Pihaknya mempertanyakan alasan Anies Baswedan memberikan izin pendirian bangunan hingga akhirnya berakibat fatal. William berujar Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap hal tersebut. Pihaknya juga memperbandingkan kebijakan yang dibuat Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta.
William berujar Ahok pernah mengajak warga untuk pindah karena keberadaan pemukiman di dekat depo Pertamina sangat berbahaya. Menurutnya ketegasan yang ditunjukkan Ahok sepatutnya ditiru oleh pejabat lain. Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta agar memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari para korban. Sementara itu, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PPHMI meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi Pertamina terkait kebakaran ini. PPHMI menyebut evaluasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ikram mendesak aparat penegak hukum khususnya Polri untuk mengusut tuntas kebakaran di depo Pertamina Pelumpang dengan tuntas. Pasalnya Ikram menduga ada kelalaian pihak Pertamina dalam melakukan pemeliharaan terhadap pipa penampung, serta penyalur bahan bakar minyak atau BBM yang telah berusia puluhan tahun menjadi faktornya. Akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, belasan orang dikabarkan meninggal dunia. Hingga Sabtu 4 Maret 2023 malam, Posko Koramil Kojak 1 mencatat sebanyak 19 orang meninggal dunia. Sedikitnya ada 516 orang terdampak dan sedang mengungsi di RPTRA Rasela, Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Pengelola RPTRA Rasela Febri Ana mengatakan, para pengungsi terdiri dari orang dewasa dan sebagian lanjut usia, balita hingga ibu hamil. Adapun para korban terdampak tidur di dalam tenda-tenda yang dibuka berbagai instansi seperti BPBD DKI Jakarta, Polri, dan TNI. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik. Jangan balik, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan, lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan. Polisi tengah memeriksa CCTV dan para saksi untuk mengungkap penyebab depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara terbakar hebat pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Berdasarkan informasi yang beredar sebelum kebakaran, warga mendengar bunyi petir yang kencang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuturkan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Listio mengungkapkan peristiwa awal kebakaran depo Pertamina terjadi saat tangki depo Pertamina melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertamax. Adapun pengisian bahan bakar tersebut berasal dari kilang minyak Balongan. Sementara itu personel kepolisian bersama anjing pelacak K9 kembali menyisir pemukiman warga di Kampung Tanah Merah. Lokasi tersebut tepat berada di depan tembok depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara yang terbakar pada Jumat malam. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tak adanya jenazah yang belum ditemukan. Polisi memasang garis polisi di RT 12 RW 9 agar warga tak mendekat dan mengganggu proses penyisiran. Pasalnya Jalan Rawabadak Selatan tersebut dipadati warga luar yang sengaja datang untuk melihat lokasi kebakaran depo Pertamina. Sepanjang Jalan Koramil padat dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2 serta pejalan kaki. Lalu lintas cukup tersendat lantaran banyaknya warga dan kendaraan yang diparkirkan di sisi jalan. Insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini adalah yang kedua kalinya terjadi. Sebelumnya kebakaran hebat juga pernah melanda depo Pertamina Pelumpang pada Minggu malam 18 Januari 2009 silam. Kedua insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang itu sama-sama terjadi di malam akhir pekan. Kebakaran Pertamina Pelumpang pada 2009 berasal dari depo 24 yang menampung sekitar 5.000 kiloliter BBM jenis premium. Kala itu Pertamina mengatakan kebakaran tersebut telah menyebabkan kerugian hingga sekitar 17 miliar rupiah. Sementara korban jiwa akibat insiden itu berjumlah 1 orang, yakni petugas keamanan di fasilitas tersebut. Juga kita ambil sampel DNA-nya untuk kita bandingkan dengan sampel DNA yang saat ini sudah kita ambil dari 12 jenazah yang satunya. Ini juga nanti tentunya bisa membantu mempercepat proses identifikasi karena memang kami butuh mohon bantuan dari rekan-rekan dan tadi di foto juga kita sampaikan untuk
identitas jenazah yang akan kita jelaskan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita tadi sudah masuk TKP didampingi oleh Kabar Reskrim, Kapolda, tim gabungan, dan juga dari tim dari Pertamina untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Dan tentunya baik yang ada di dalam depo maupun yang di pemukiman, ini kan ini juga ada kebakaran juga. Ini semuanya sedang kita tahu sumber apinya dari mana. Secara teknis, tim sedang melaksanakan investigasi. Di tengah musibah kebakaran akibat depo Pertamina Pelumpang, seorang mempelai pria yang menggelar hajatan sekira 800 meter dari lokasi kejadian mengaku sempat panik memikirkan uang muka resepsi saat menyelamatkan diri. Hal itu disampaikan Ahmad Maulana Firdaus atau yang karib disapa Daus 22 tahun, pria yang menggelar resepsi bersama sang istri Sukmainah 20 tahun. Daus berujar saat kejadian tersebut ia sempat melarikan diri lantaran mencium aroma gas yang begitu pekat dari rumahnya. Namun di tengah derap langkahnya itu ia sempat memikirkan biaya resepsi yang sudah ditekan dari jauh-jauh hari. Menurutnya saat kejadian tersebut dirinya hanya bisa berlari sembari membawa surat-surat berharga. Pasalnya resepsi itu sudah ia rencanakan sejak 3 bulan lalu dan undangan sudah disebar ke 700 orang teman dan kerabat dekatnya. Ia sempat berpikir untuk menunda acara tersebut. Namun pada Sabtu malam dirinya sendiri justru turun langsung bersama tetangga lain untuk berjibaku membangun tenda pernikahan. Kendati begitu ia mengaku bersyukur lantaran acara tersebut bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu ditemui di tempat yang sama orang tua Daus Kusnaidi 54 tahun menyebut alasan tetap digelarnya resepsi meski di tengah kebakaran lantaran undangan sudah dibagikan jauh-jauh hari. Menurutnya tak ada komplain yang ia terima, bahkan para tamu tetap datang dan menikmati acara tersebut. Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis data terbaru korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam lalu. Kepala BNPB Suharyanto menginformasikan setidaknya terdapat 19 korban meninggal dunia atas peristiwa tersebut. Sementara itu, Suharyanto menyampaikan sebanyak 49 jiwa mengalami luka berat dan sedang dirawat di beberapa rumah sakit. Ia berujar setidaknya masih ada 18 orang yang dicari karena terpisah dari keluarganya. Suharyanto menegaskan bahwa 18 orang tersebut bukan berarti menjadi korban. Pihaknya pun masih mencari keterangan terkait 18 orang hilang tersebut. Upaya yang dilakukan dengan mengerahkan berbagai elemen untuk mencari 18 orang yang hilang. Polri pun terus menyisir kemungkinan korban terbaru di reruntuhan objek-objek yang terbakar. Seluruh komponen terlibat mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, penggerak sosial, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan penggiat bencana. Suharyanto juga memastikan tenda-tenda di posko sudah terpasang dengan baik dan logistik mengalir terus-menerus. Lebih lanjut, ia mengaku bahwa bantuan yang diberikan sejauh ini tak ada masalah. Hal tersebut karena tanggap darurat merupakan kebutuhan dasar. Ia menjelaskan walaupun BPBD DKI Jakarta sudah mampu menyiapkan tanggap bencana, namun pihaknya juga turut menyiapkan intervensi untuk membantu. Sekarang ditunda nggak Pak nikahnya Pak? Oh, Ada lampu nyala. tapi yakin ya Pak kalau aman ya Pak di sini Pak nggak kebakarannya Pak? Udah ya berarti Pak ya? Anak berapa Pak? Bapak yang di sini berarti terus bakalan dilaksanakan sampai hari ini aja atau besok ada pesta lagi? Iya, cuma hari ini aja. Acaranya 1 hari 2 hari tadi? Hari ini juga. Berapa tamu Pak yang diundang Pak? 700. Tapi Pak dengan adanya kebakaran ini tamu-tamu yang itu tetap datang atau bagaimana Pak? Ya, mudah-mudahan datang semua. Sejauh ini bagaimana Pak? Ya alhamdulillah ramai aja. Paling ibu-ibu pengajian yang dari dampak juga begitu. Besok juga ada ibu pengajian.
Tapi tidak ada yang komplain Pak di tengah duka seperti itu membangun acara. Beralih ke informasi lain Tribuners, temuan sebuah granat aktif di rumah Mira, mantan pramugari yang mengalami gangguan jiwa menghebohkan warga sekitar pada Minggu 5 Maret 2023. Mira kini menjadi perbincangan di media sosial setelah kisah hidupnya yang seorang mantan pramugari bahkan pernah bekerja sebagai advokat terungkap ke publik. Wakapolsek Pulau Gadung AKP Imam M tak menampik adanya temuan granat aktif di rumah Mira. Berada di Jalan Satria 1 RT 13 RW 3 Kelurahan Jati Kecamatan Pulau Gadung Jakarta Timur. Temuan itu bermula saat seorang anggota penanganan prasarana dan sarana umum PPSU tengah kerja bakti di hunian milik Mira. PPSU Kelurahan menemukan barang mencurigakan di rumah Mira sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Lantaran curiga, PSSU kemudian melapor pada Polsek Pulau Gadung, diteruskan ke Polsek langsung ke Polda, selanjutnya ke Brimob Jinak Bom atau Jibom. Mengejutkannya, saat ditemukan granat tangan tersebut masih dalam kondisi aktif, sehingga selanjutnya barang bukti granat tersebut dibawa pihak Gegana Polri untuk ditindaklanjuti. Ketua RT 13 Tatang mengungkapkan dirinya juga belum mengetahui granat tersebut bisa didapatkan dari mana oleh Mirna. Sebab pada Kamis 23 Februari lalu, Mira sudah dijemput petugas dinas sosial atau dinsos setempat karena tinggal di hunian seorang diri dan diketahui mengalami gangguan jiwa. Mira diketahui hanya tinggal sebatang kara selama puluhan tahun di rumah mewah peninggalan orang tuanya di perumahan Rawamangun, Jakarta Timur. Dikabarkan setiap harinya untuk menyambung hidup, Mira mengandalkan belas kasihan dari tetangga dan warga. Mira kini diketahui dulunya adalah seorang pramugari di salah satu perusahaan pesawat di Indonesia. Tak hanya itu saja, Mira juga diketahui dulunya seorang model dan memiliki banyak teman artis, salah satunya yakni Shirley Malinton. Dari penelusuran bersama warga didapati sejumlah sertifikat berharga di dalam rumah Mira. Namun dikarenakan Mira mengalami gangguan jiwa, maka sertifikat dan berkas-berkas berharga lainnya diserahkan warga ke pemerintah. Mira diketahui pernah bekerja di sebuah firma hukum. Diduga ia yang merupakan alumni Fakultas Hukum Trisakti dan seangkatan dengan artis senior Marissa Haque pada 1996. Di dalam rumah bekas rumah mewah tanpa listrik dan ketersediaan air, serta sebagian besar sudah rusak, bertahan hidup sendirian selama puluhan tahun. Di dalam rumah yang sebagian besar sudah dalam keadaan rusak dan berantakan tersebut, ditemukan sejumlah surat-surat berharga. Di antaranya yakni sertifikat rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, serta sejumlah surat berharga lainnya. Belum diketahui penyebab pasti depresi yang dialami Mira, namun sejumlah tetangga menyebut Mira mengalami gangguan kejiwaan pasca orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Kini kondisi Mira berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa RSJ. Proses evakuasi berlangsung selama hampir 2 jam, karena yang bersangkutan tak mau didekati oleh siapapun. Kalau apa ya tadi mengenai benda itu temukan oleh tim PPSU. Terus karena pada saat itu kan mau bersih PPSU, kemudian dia bergerak, kemudian ditemukanlah itu benda itu. Udah kemudian diamankan, udah seperti itu aja. Kemudian ada Pak Bimas, serahkan ke Pak Bimas. Kemudian ke Pak Bimas koordinasi dengan pihak. Kalau dari Pak RT sendiri setelah penemuan itu tadi apa Pak? Langsung ngelapor kemana Pak? Ke Pak Bimas. Ke Pak Bimas, dari Pak Bimas langsung ke? Ya kemungkinan Pak Bimas ada tuh kalau mau konfirmasi. Terus langsung koordinasi. Kalau warga, ini kan warga Pak RT, nah, gimana Pak terkait penemuan ini di lingkungan Bapak sendiri? Nggak tahu, kita kan nggak tahu ini rumah, emang kan rumah ini kan sendirian. Kita kan baru sekarang ini masuk. Kalau penghuninya sendiri Pak? Penghuninya kan sekarang itu lagi dirawat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menanggapi prediksi SSGIOS terkait gempa besar yang akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Diketahui SSGIOS sebelumnya berhasil memprediksi gempa Turki dengan tepat hanya selang beberapa hari sebelum gempa terjadi. Namun bedanya lembaga tersebut meneliti gempa bumi bukan dari kerak atau lempeng bumi, namun dari pergerakan antariksa. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pun menanggapi prediksi gempa bumi yang disampaikan oleh SSGIOS.
Daryono sebagai seismolog mengaku belum bisa mempercayai prediksi gempa hingga saat ini. Ia menjelaskan teori atau konsep prediksi gempa ada dan bahkan sangat banyak. Namun menurutnya sejauh ini tak ada yang valid konsisten. Namun ia mengatakan sah-sah saja jika ingin menerima prediksi tersebut sebagai pesan kesiagaan. Meski begitu, ia masih skeptis dengan teori yang dipakai SSGeos dalam memprediksi gempa bumi tersebut. Ia berujar terkait dengan kegiatan prediksi gempa. Menurutnya telah ada upaya dari BMKG, yakni dengan melakukan monitoring geomagnet radon, kajian VPVS, dan total elektron content. Akan tetapi penelitian BMKG soal upaya prediksi gempa semua masih dalam tahap kajian dan belum didalami. Daryono menambahkan hendaknya prediksi gempa jangan sampai membuat masyarakat khawatir berlebihan hingga ketakutan. Belum lama ini publik dihebohkan dengan hasil prediksi yang diungkapkan para peneliti dari Solar System Geometry Survey atau SSGeos yang menyebut adanya potensi gempa bumi magnitudo besar di Indonesia. Dalam pernyataannya, SSGeos memprediksi jika di awal Maret 2023, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami gempa dengan magnitudo di atas 7. Prediksi SSGeos ini turut diungkapkan salah satu penelitinya, Frank Hugerbits. Adapun dalam unggahan tersebut, Frank menyebut adanya kemungkinan aktivitas seismik di sejumlah wilayah yakni Kamchatka, Kepulauan Kuril, Jepang Utara, di atas Filipina. Ia bahkan menandai Sulawesi Halmahera, bahkan memungkinkan Laut Banda Indonesia. Ramalan Frank soal gempa di Indonesia ini dibagikan oleh sejumlah akun dan menjadi perbincangan di media sosial. Diketahui Frank Hugerbits adalah orang yang sempat menjadi buah bibir karena meramalkan akan adanya gempa besar di Turki beberapa hari sebelum gempa 6 Februari 2023 lalu. Adapun SSGeos, tempat Frank bekerja adalah lembaga penelitian yang bekerja memantau geometri antara benda langit dan bumi, kemudian menghubungkan dengan aktivitas seismik. But that fluctuation was a bit vague, it was not very convincing, but nonetheless, a much more obvious fluctuation marked the West Pacific again, from Kamchatka, the Kuril Islands in Japan in the north, over the Philippines, and also marking Sulawesi, Halmahera, maybe even the Banda Sea, Indonesia. It could become significant for the 3rd or 4th of March, because if we count about 6 days from the 25th, we would end up at that time, roughly. This is a possibility. Maybe there will be additional fluctuations in the next few days. If that's the case, we will keep you updated. Again, the first week of March will be very critical, and we could see a major to great seismic event. Now, this is something to be on extra alert. Beredar video yang memperlihatkan oknum anggota TNI berseragam cekcok dengan pengendara mobil ramai menjadi perbincangan di media sosial. Dalam video memperlihatkan oknum anggota TNI dari Kodim 0733 Kota Semarang terlihat membentak seorang pengendara mobil Sienta di Jalan MH Tamrin, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tampak juga oknum anggota TNI itu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur sambil mendekati pengendara mobil. Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Peristiwa bermula saat mobil Sienta Silver dengan nopol H1531HS yang dikendarai oleh pria berinisial NH 51 tahun memepet mobil Honda Freed B1155CA yang dikendarai anggota TNI berinisial ES. Peristiwa terjadi di Jalan Gajah Mada Jumat 3 Maret 2023 kemarin sekira pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Merasa jalannya terganggu dan pengendara Sienta kurang memperhatikan keselamatan pengendara lain, ES kemudian menghentikan dan memberikan peringatan kepada NH. Namun ES terprovokasi dan terpancing emosinya. Ia kemudian kembali ke mobilnya untuk mengambil sangkur yang merupakan kelengkapan baju dinasnya atau PDL. Atas kejadian tersebut, Satuan Kodim 0733 KS telah mengambil langkah dengan meminta keterangan ES, serta telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan alat bukti lainnya. Kapendam mengatakan kedua belah pihak telah dimediasi. Keduanya sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto mengungkapkan bahwa kejadian tersebut murni karena salah paham.
Ia menuturkan sebagai warga negara punya hak yang sama dimanapun berada termasuk di jalan raya, baik itu hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, dan hak merasa nyaman di jalan raya. Ia pun mengajak untuk saling mengingatkan sesama pengguna jalan raya agar berperilaku baik saat berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Kecil. Sudah ada. Lagi. Lagi kecil. Aparatur sipil negara ASN yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Nusa Tenggara Timur NTT masuk kantor sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah mulai hari ini Senin 6 Maret 2023. Pada Senin subuh terlihat sejumlah ASN mendatangi kantor yang berada di Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Daikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Para ASN ada yang datang menggunakan kendaraan pribadi, diantar, dan ada yang menggunakan kendaraan umum. Tiba di kantor, mereka lalu menuju tempat absen digital, kemudian berkumpul di halaman kantor. Selanjutnya, para ASN menari dan berdoa bersama, yang dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi. Setelah itu, pada sekira pukul 6:10 waktu Indonesia Tengah, semua ASN lalu masuk ke dalam ruangan masing-masing untuk memulai aktivitas mereka. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi mengatakan ASN masuk jam 5:30 waktu Indonesia Tengah adalah hal yang baru yang diterapkan di NTT. Menurut Linus, ASN diminta masuk lebih pagi sebagai bentuk revolusi mental. Meski begitu, para ASN tak langsung bekerja pada pukul 5:30. Kegiatan dimulai dengan menari, berdoa bersama lintas agama, memungut sampah, dan kegiatan lainnya. Linus menyebutkan ASN pulang kantor seperti biasanya yakni pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Ia berharap dengan masuk lebih pagi, ada perubahan kinerja dalam pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Salah satu ASN bernama Nia Adu membenarkan bahwa hari ini para ASN di Disdikbud NTT masuk pukul 5:30. Kebijakan masuk sekolah pagi jam 5 oleh Pemprov NTT kini sudah berubah ke pukul 5:30 seperti di SMA Negeri 5 Kupang, khusus kelas 12. Pihak SMA Negeri 5 Kupang telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada para orang tua wali dan komite. Masuk sekolah pagi jam 5:30 waktu Indonesia Tengah ini mulai berlaku pada Senin 6 Maret 2023 sehingga butuh dukungan dari orang tua atau wali. Namun Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Victor Bungtilu Lais Kodat tak menjelaskan secara detail dasar hukum yang dipakai untuk menerapkan aturan masuk sekolah pukul 5 pagi. Hal itu berlaku untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Kupang. Saat diwawancarai sejumlah wartawan soal dasar hukum, Victor justru meminta wartawan memikirkan jawaban itu sendiri. Dengan gaya guyonnya yang khas, Victor mengatakan akan mencelup sang wartawan ke dalam kolam ikan. Victor datang ke SMA Negeri 6 Kupang karena sekolah itu yang pertama kali menerapkan kebijakannya masuk sekolah pukul 5 pagi pada 27 Februari 2023. Victor mengaku ingin melihat langsung para murid dan guru masuk sekolah pada pukul 5:30. Victor pun menanyakan keberadaan guru SMA Negeri 6 yang membuat video sekolah di pagi hari. Selain ingin melihat langsung kegiatan belajar mengajar, Victor mengaku juga ingin memotivasi para murid dan guru. Menurut Victor, penting untuk membuat langkah besar yang bertujuan untuk perubahan. Victor tak ingin murid kelas 12 yang menerapkan sekolah pagi ketika lulus nanti menganggur. Karena itu mulai dilatih dan diterapi dengan baik sejak sekarang.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Victor, akan mengintervensi dengan anggaran yang cukup terkait kegiatan tersebut. Seorang wanita mengaku istri polisi di Nusa Tenggara Timur NTT menangis meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri. Sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan anak-anaknya. Video tersebut dibagikan melalui akun @nesha_12 dan tersebar di grup WhatsApp. Ibu muda tersebut didampingi dua anaknya menangis dan mengadu ke Kapolri atas permasalahan keluarganya. Dalam video tersebut terlihat wanita itu sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan sang anak-anak. Ia juga menyebut nama suaminya yang berinisial NRP. Dirinya sebagai seorang ibu menginginkan keadilan untuk anak-anaknya, juga agar cita-cita sang anak bisa diraih. Namun menurutnya jangankan meraih cita-cita, sekolah saja pun tak dilakoni oleh kedua anak-anaknya. Ia menyebut anak pertamanya dikeluarkan dari sekolah masa kelulusan SMP, sementara anak kedua dan ketiga tak disekolahkan. Ia mengaku sedih lantaran anak-anaknya harus menerima situasi saat ini. Ibu tersebut mengaku mental anak-anaknya sangat terpuruk, bahkan rumah sebagai tempat tinggal pun telah disita. Namun hingga sekarang tak ada itikat baik dari suaminya. Dihubungi pada Minggu 5 Maret 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Arya Sandi membenarkan hal tersebut. Arya Sandi menyebut masalah itu sudah berlangsung 1 bulan lalu. Masalah tersebut sementara ini tengah ditangani oleh Propam Polda NTT dan diupayakan untuk diselesaikan internal lantaran masalah pribadi. Saya mohon pertolongannya agar anak saya bisa sekolah lagi. Mungkin tugas yang banyak dan berat. Suami di Polri Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pondok Kupang, NRP 78120952 Akpol tahun 2000. Saya terlupa dengan masa depan anak-anaknya sendiri. Tetapi saya di sini bergerak karena saya mengingat suami saya konsen untuk masa depan anak-anak Indonesia emas tahun 2045. Di sini saya hanya memohon bantuannya agar anak saya juga termasuk dalam hitungan anak-anak yang akan dimajukan, anak-anak yang didorong dan didukung untuk mencapai cita-citanya. Saya mohon untuk masa depan anak-anak saya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Soeharto, Legend TNI Purnawirawan Aswar Anas, meninggal dunia pada Minggu 5 Maret 2023. Karangan bunga sebagai ungkapan duka cita atas wafatnya Aswar Anas berjejer di depan rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 5 Maret 2023 kemarin. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Aswar dilaporkan menderita sakit. Ia juga sempat menerima perawatan di ruang CICU di RSPAD Gatot Subroto sejak 2 bulan lalu. Sekira pukul 2:45 sore ada 7 karangan bunga berjejer di depan rumah duka. Aswar Anas tutup usia sekira pukul 11:48 siang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pesan wafatnya Aswar Anas disampaikan sang putra Roni Pahlawan dalam WhatsApp Group. Aswar Anas meninggal dunia pada usia 90 tahun, yang mana ia lahir di Padang 2 Agustus 1933 silam. Ia pernah menjabat Menko Kesra periode 1993 hingga 1998. Sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan pada tahun 1988 hingga 1993. Aswar Anas juga pernah menjadi Gubernur Sumbar periode 1977 hingga 1988. Di bidang olahraga, Aswar Anas pernah menjadi Ketua Umum PSSI
pada tahun 1991 hingga 1998. Salah terobosannya di sepak bola adalah menggabungkan kompetisi Kalatama dengan Perserikatan tahun 1995. Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan melayat ke rumah duka di mana jenazah Menko Kesra Azwar Anas disemayamkan. Zulkifli terlihat tiba di rumah duka sekira pukul 15:26. Ia turun dari mobil Toyota Alphard berkelir hitam. Mengenakan kemeja batik dan peci, Zulkifli kemudian langsung masuk ke rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 3:39 sore, Zulkifli keluar dari rumah duka. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN tersebut mengenang Azwar Anas sebagai sosok mentor. Zulkifli menyebut bahwa mendiang adalah orang baik dan merupakan sosok guru serta mentor baginya. Zulkifli mengaku mendapat kabar meninggalnya Azwar Anas seusai menghadiri sebuah acara. Ia berujar kerap mewakili tugas Azwar Anas saat di Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Beliau mentor kami yang mengajar kita, orang tua kita, guru kita, dan Azwar Anas kita doakan husnul khotimah. Dan saya bersaksi beliau orang baik, banyak sekali amal soleh yang ditinggalkan oleh beliau. Dapat kabar meninggalnya Pak Azwar Anas? Saya tadi baca detik, langsung ke sini saya habis acara. Ini masih pakaian batik, pakai peci. Bicara begitu saya baca, saya langsung ke sini ya. Beliau kan Ketua Dewan Pembina Tarbiyah, saya wakil Ketua Umum. Jadi selama ini tugas kemana-mana saya mewakili beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Tarbiyah PERTI ya. Saya ke Aceh kemana-mana gitu sekarang. Kenangan terakhir bersama almarhum? Ya selalu, dia kan orang tua kita mentor, yang memberikan tugas kepada kami untuk melaksanakan sebagai Ketua Dewan Pembina PERTI. Gitu. Kita ke informasi lain. Tangis ayah dari Shane Lucas, Tagor Lumbantoruan, pecah saat datang menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Ayah dari Shane Lucas ini datang untuk menjenguk dan meminta maaf pada keluarga korban atas ulah sang anak yang sudah menganiaya David. Tagor Lumbantoruan menangis di hadapan awak media seusai menjenguk David. Tagor mengaku sudah bermaksud datang menjenguk David saat hari pertama korban dirawat di rumah sakit. Hanya saja saat itu Tagor masih belum diizinkan masuk ke ruang perawatan David lantaran kondisinya yang belum memungkinkan. Kala itu dijelaskan Togar, ia mendapati informasi mengenai David yang belum bisa menerima kunjungan dari siapapun karena kondisinya yang belum sadarkan diri. Sambil menangis, Tagor mengaku sangat terpukul melihat kondisi David. Tagor pun mendoakan agar David lekas pulih. Sebagai ayah, Tagor sangat mengerti perasaan ayah David, Jonathan Latumahina, menghadapi fakta dan kenyataan pahit terkait kondisi terkini putranya. Karena itu ayah Shane Lucas melayangkan simpati sebesar-besarnya. Dalam tangisnya, ia menuturkan sang anak sedianya tak tahu apa-apa terkait kasus penganiayaan yang didalangi Mario Dendi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Ia pun berharap sang anak bisa menerima proses hukum yang adil dan sesuai dengan fakta yang ada. Shane Lucas sendiri merupakan teman dari Mario Dendi Satrio yang kini sama-sama sudah ditetapkan menjadi tersangka. Shane Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan perencanaan. Ancaman hukuman dalam pasal 35 KUHP yaitu 12 tahun penjara. Ia disebut kepolisian telah terlihat kasus penganiayaan tersebut dan tak membantu korban saat penganiayaan. Shane Lucas justru dianggap mengompori Mario Dendi hingga emosinya tak terbendung. Sementara itu David Latumahina hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya ketika kejadian ini menimpa anak saya dan detik ini, saya berniat menjenguk langsung di hari pertama, tapi karena saya dengar beritanya juga yang saya dapatkan masih seperti itu dan nggak bisa diperbolehkan melihat. Dalam doa saya selalu berempati melihat keadaan ini. Saya tidak kuat, saya tidak mampu melihat kejadian ini karena anak saya juga tidak tahu apa-apa. Jadi aku pengen di David ini berdoa sama Tuhan biar sembuh, biar cepat pulih, biar semua persoalan ini tahu dan ikut terang-terang. Itu aja. Tapi bagi saya, makanya hari ini hari baik. Karena perkembangan makin membaik, hari ini kesempatan hadir dan saya ajak lawyer-lawyer saya untuk kuasa hukum saya mendampingi saya.
Bapak itu kan katanya kan mengundang anak Bapak dan juga Mario Dewi. Kalau Bapak tahu sendiri, apakah mereka ini berteman cukup lama sampai lingkungan di Banjar Bapak sendiri? Saya tahu berteman biasa saja ya, berteman biasa dengan Edi ini dan tidak pernah tahu saya. Oke, bahkan kalau kasus itu Bapak sendiri baru tahu dari anak Bapak sendiri atau dari media juga tahu kasus itu? Oh iya, jadi saya hari Selasa itu malam ditelepon pihak Polres jam 10. Nah, bahwa anak saya sudah di Polres. Saya kaget. Kenapa Bu? Anak Bapak di sini sebagai saksi. Ada apa? Ada temannya berantem. Jadi sen dari saksi besok Bapak datang ke kantor. Karena mendengar itu saya kaget. Saya belum tahu keadaannya siapa, lawannya itu bagaimana. Ya, saya datang saya tanya di pihak Polres seperti itu dari saksi. Harapannya untuk berlangsung terutama harapan saya untuk anak saya ya. Terhitung hampir 3 pekan, David Ozora Latumahina terbaring koma di rumah sakit. Selama terbaring koma, David Ozora diperdengarkan senandung syair tanpa waton yang dilantunkan tokoh NU Gus Dur. Dalam video yang dibagikan sang ayah, David Ozora terlihat sejumlah selang dan peralatan medis masih tertempel di tubuh remaja berusia 17 tahun tersebut. Video itu dibagikan Jonathan Latumahina di akun Twitternya pada Minggu 5 Maret 2023, seusai 3 minggu David Ozora terbaring koma. Siswa SMA Pangudi Luhur Jakarta tersebut terlihat tak berdaya seusai dianiaya oleh anak pegawai pajak Mario Dendi Satrio. Nafas David juga terlihat pelan layaknya orang yang tertidur pulas. Pada video tersebut, suara lembut Gus Dur bersenandung. Syair tanpa waton Gus Dur yang diputar itu menemani David yang masih terbaring koma. Sebagai informasi, syair tanpa waton adalah sebuah syair bernuansa Islami yang menggunakan perpaduan bahasa Jawa dan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Diketahui David memilih menjadi mu'alaf sejak 3 tahun lalu, tepatnya di usia 14 tahun. Cerita David yang memilih mu'alaf diceritakan sang ayah Jonathan Latumahina seusai dijenguk oleh istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan anak Gus Dur, Alisa Wahid. Melalui akun Twitternya pada Senin 27 Februari lalu, Alisa Wahid menceritakan kisah David yang diceritakan oleh sang ayah. Ternyata David Latumahina memilih mu'alaf lantaran banyak membaca buku-buku terkait pemikiran Gus Dur. Bahkan David di usianya yang masih 14 tahun pernah pergi sendirian ke makam Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur untuk berziarah. Alisa pun berjanji apabila David sembuh, keluarga Gus Dur akan membawanya untuk berziarah bersama ke makam Gus Dur. Jonathan Latumahina pun mengunggah video kondisi terbaru sang anak. Tampak David masih dalam kondisi belum sadar. Selain itu terlihat pula beberapa alat bantu masih terpasang di tubuh David seperti alat bantu pernafasan. Namun David tampak tak menggunakan ventilator lagi. Pada video tersebut, Jonathan Latumahina juga menyertakan emoji hati berwarna merah. Unggahan tersebut pun dikomentari oleh warganet dengan mendoakan agar David segera pulih. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Menteri BUMN Erick Thohir berencana memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Semarang, Jawa Tengah, seusai mengakibatkan ledakan yang menelan korban jiwa. Erick Thohir mengatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang dibangun di tahun 1971. Dikala itu hingga 1987 jarak depo Pertamina Pelumpang dan pemukiman cukup baik lantaran belum ada rumah warga di sekitarnya. Namun memasuki tahun 1998, jarak pemukiman dan depo Pertamina Pelumpang semakin menipis karena hilangnya lahan Pertamina yang dijadikan pemukiman warga. Kendati demikian, Erick Thohir mengatakan semakin tipisnya area penyangga tak hanya terjadi di Pelumpang, namun di seluruh objek vital nasional. Melihat hal tersebut, Erick mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina, Main ID, PLN, dan sektor pupuk agar melakukan zonasi layaknya di tahun 70-an. Erick mengatakan satu usul yang telah disampaikan adalah memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke kawasan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan ke Pemprov DKI Jakarta. PJ Gubernur Heru Budi diminta agar menyinkronkan tata ruang bersama dengan pemerintah pusat.
Pada kesempatan tersebut, Erick menegaskan bahwa sinkronisasi ini perlu lantaran pihaknya tak bisa bekerja sendirian. Di sisi lain, ia mengungkapkan untuk rencana jangka pendek pasca kebakaran di Depo Pelumpang Koja adalah penanganan korban. Menteri BUMN tersebut memastikan korban terdampak kebakaran Depo Pertamina Pelumpang mendapatkan penanganan yang semestinya. Dirinya juga meminta Pertamina untuk mengusut tuntas memperbaiki operasional agar agar bencana kebakaran tak terulang kembali. Tak hanya Pertamina yang mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut, warga sekitar juga mengalami kerugian baik materi dan juga nyawa. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Pertamina akan fokus penanganan jangka pendek, yakni melakukan perawatan dan evakuasi korban terlebih dahulu. Erick Thohir juga memastikan Pertamina dibantu dengan pemerintah untuk melakukan penataan ulang zona vital ke depannya. Terkait lokasi zona vital nasional, Erick mengaku sudah mengingatkan dari 2 tahun lalu untuk ditinjau kembali karena lokasi yang berdekatan dengan perumahan padat penduduk. Sebagai tindak tegas untuk menanggulangi terjadinya peristiwa kebakaran, Erick Thohir menyatakan bahwa Depo Pertamina Pelumpang seharusnya dipindahkan. Akan tetapi keputusan tersebut harus berdasarkan keputusan bersama. Yang terpenting adalah agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Ya, 75% kita lalu, 25% darat. Kalau kita lihat buffer zone Pertamina di tahun 71 sampai tahun 87, ada petanya silahkan, itu sangat aman. Tetapi setelah reformasi 98, memang kalau kita lihat banyaknya kehilangan lahan. Dan ini konteksnya tidak hanya di Pelumpang, di vital juga, objek vital nasional. Nah, karena itu sebenarnya 2 tahun yang lalu saya sudah bicara ya, kepada Pertamina, Main ID, PLN, pupuk untuk mulai menzonakan ya agar ini bisa kembali seperti itu. Kalau tidak mungkin, ya kita ada lokasi. Seperti yang dorong waktu itu 2 tahun yang lalu untuk memindahkan perumahan ke Pelindung. Nah, satu dan lain halnya saya akan cek. Ya, tetapi tidak mungkin konteks zonasi ini kita bekerja sendiri, perlu dukungan pemerintah daerah. Nah, ini yang saya rasa Pak Presiden ingin memastikan juga beberapa hari ke depan ini bisa terjadi kesepakatan atau rencana jangka menengah atau panjang. Tetapi Buntut kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini menjadi sorotan. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritisi kebijakan Anies Baswedan yang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan IMB di kawasan Tanah Merah, yakni lokasi sekitar depo tersebut. Menurutnya Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI seharusnya tak menerbitkan IMB tersebut. Pihaknya mempertanyakan alasan Anies Baswedan memberikan izin pendirian bangunan hingga akhirnya berakibat fatal. William berujar Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap hal tersebut. Pihaknya juga memperbandingkan kebijakan yang dibuat Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta. William berujar Ahok pernah mengajak warga untuk pindah karena keberadaan pemukiman di dekat depo Pertamina sangat berbahaya. Menurutnya ketegasan yang ditunjukkan Ahok sepatutnya ditiru oleh pejabat lain. Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta agar memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari para korban. Sementara itu, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PPHMI meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi Pertamina terkait kebakaran ini. PPHMI menyebut evaluasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ikram mendesak aparat penegak hukum khususnya Polri untuk mengusut tuntas kebakaran di depo Pertamina Pelumpang dengan tuntas. Pasalnya Ikram menduga ada kelalaian pihak Pertamina dalam melakukan pemeliharaan terhadap pipa penampung. Serta penyalur bahan bakar minyak atau BBM yang telah berusia puluhan tahun menjadi faktornya. Akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, belasan orang dikabarkan meninggal dunia. Hingga Sabtu 4 Maret 2023 malam, Posko Koramil Koja ke-1 mencatat sebanyak 19 orang meninggal dunia. Sedikitnya ada 516 orang terdampak dan sedang mengungsi di RPTRA Rasela,
Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Pengelola RPTRA Rasela Febriana mengatakan para pengungsi terdiri dari orang dewasa dan sebagian lanjut usia, balita hingga ibu hamil. Adapun para korban terdampak tidur di dalam tenda-tenda yang dibuka berbagai instansi seperti BPBD DKI Jakarta, Polri, dan TNI. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lihat saudara, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, lihat saudaranya, jangan balik. Jangan balik, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik, jangan balik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan, lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Polisi tengah memeriksa CCTV dan para saksi untuk mengungkap penyebab depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara terbakar hebat pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Berdasarkan informasi yang beredar sebelum kebakaran, warga mendengar bunyi petir yang kencang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuturkan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Listio mengungkapkan peristiwa awal kebakaran depo Pertamina terjadi saat tangki depo Pertamina melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertamax. Adapun pengisian bahan bakar tersebut berasal dari kilang minyak Balongan. Sementara itu personel kepolisian bersama anjing pelacak K9 kembali menyisir pemukiman warga di Kampung Tanah Merah. Lokasi tersebut tepat berada di depan tembok depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara yang terbakar pada Jumat malam. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tak adanya jenazah yang belum ditemukan. Polisi memasang garis polisi di RT 12 RW 9 agar warga tak mendekat dan mengganggu proses penyisiran. Pasalnya Jalan Rawabadak Selatan tersebut dipadati warga luar yang sengaja datang untuk melihat lokasi kebakaran depo Pertamina. Sepanjang Jalan Korambil padat dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2 serta pejalan kaki. Lalu lintas cukup tersendat lantaran banyaknya warga dan kendaraan yang diparkirkan di sisi jalan. Insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini adalah yang kedua kalinya terjadi. Sebelumnya kebakaran hebat juga pernah melanda depo Pertamina Pelumpang pada Minggu malam 18 Januari 2009 silam. Kedua insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang itu sama-sama terjadi di malam akhir pekan. Kebakaran Pertamina Pelumpang pada 2009 berasal dari depo 24 yang menampung sekitar 5.000 kiloliter BBM jenis premium. Kala itu Pertamina mengatakan kebakaran tersebut telah menyebabkan kerugian hingga sekitar 17 miliar rupiah. Sementara korban jiwa akibat insiden itu berjumlah 1 orang, yakni petugas keamanan di fasilitas tersebut. Juga kita ambil sampel DNA-nya untuk kita bandingkan dengan sampel DNA yang saat ini sudah kita ambil dari 12 jenazah yang saat ini. Ini juga nanti tentunya bisa membantu mempercepat proses identifikasi karena memang kami butuh dengan mohon bantuan dari rekan-rekan dan tadi di foto juga sudah kita sampaikan untuk ikut dibantu disosialisasikan mudah-mudahan 12 yang ini ada di kita yang kita dalam jaringannya betul-betul bisa match dengan keluarganya sehingga kemudian identifikasi atau identitas jenazahnya kita bisa jelaskan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita tadi sudah masuk TKP didampingi oleh Kabar Eskrim, Kapolda, tim gabungan dan juga dari tim dari Pertamina untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Dan tentunya baik yang ada di dalam depo maupun yang di pemukiman, ini kan ini juga ada kebakaran juga. Ini semuanya sedang kita dalami sumber apinya dari mana. Secara teknis, tim sedang melakukan investigasi.
Di tengah musibah kebakaran akibat depo Pertamina Pelumpang, seorang mempelai pria yang menggelar hajatan sekira 800 meter dari lokasi kejadian mengaku sempat panik memikirkan uang muka resepsi saat menyelamatkan diri. Hal itu disampaikan Ahmad Maulana Firdaus atau yang karib disapa Daus 22 tahun, pria yang menggelar resepsi bersama sang istri Sukmainah 20 tahun. Daus berujar saat kejadian tersebut ia sempat melarikan diri lantaran mencium aroma gas yang begitu pekat dari rumahnya. Namun di tengah derap langkahnya itu ia sempat memikirkan biaya resepsi yang sudah ditekan dari jauh-jauh hari. Menurutnya saat kejadian tersebut dirinya hanya bisa berlari sembari membawa surat-surat berharga. Pasalnya resepsi itu sudah ia rencanakan sejak 3 bulan lalu dan undangan sudah disebar ke 700 orang teman dan kerabat dekatnya. Ia sempat berpikir untuk menunda acara tersebut. Namun pada Sabtu malam dirinya sendiri justru turun langsung bersama tetangga lain untuk berjibaku membangun tenda pernikahan. Kendati begitu ia mengaku bersyukur lantaran acara tersebut bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu ditemui di tempat yang sama orang tua Daus Kusnaidi 54 tahun menyebut alasan tetap digelarnya resepsi meski di tengah kebakaran lantaran undangan sudah dibagikan jauh-jauh hari. Menurutnya tak ada komplain yang ia terima, bahkan para tamu tetap datang dan menikmati acara tersebut. Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis data terbaru korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam lalu. Kepala BNPB Suharyanto menginformasikan setidaknya terdapat 19 korban meninggal dunia atas peristiwa tersebut. Sementara itu, Suharyanto menyampaikan sebanyak 49 jiwa mengalami luka berat dan sedang dirawat di beberapa rumah sakit. Ia berujar setidaknya masih ada 18 orang yang dicari karena terpisah dari keluarganya. Suharyanto menegaskan bahwa 18 orang tersebut bukan berarti menjadi korban. Pihaknya pun masih mencari keterangan terkait 18 orang hilang tersebut. Upaya yang dilakukan dengan mengerahkan berbagai elemen untuk mencari 18 orang yang hilang. Polri pun terus menyisir kemungkinan korban terbaru di reruntuhan objek-objek yang terbakar. Seluruh komponen terlibat mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, penggerak sosial, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan penggiat bencana. Suharyanto juga memastikan tenda-tenda di posko sudah terpasang dengan baik dan logistik mengalir terus-menerus. Lebih lanjut, ia mengaku bahwa bantuan yang diberikan sejauh ini tak ada masalah. Hal tersebut karena tanggap darurat merupakan kebutuhan dasar. Ia menjelaskan walaupun BPBD DKI Jakarta sudah mampu menyiapkan tanggap bencana, namun pihaknya juga turut menyiapkan intervensi untuk membantu. Kira ditunda nggak Pak nikahnya Pak? Ada lampu nyala. Tapi yakin ya Pak kalau aman ya Pak di sini Pak nggak kebakaran ya Pak? Cowok ya berarti ya Pak ya? Anak berapa Pak? Bapak yang di sini berarti terus bakalan dilaksanakan sampai hari ini aja atau besok ada pesta lagi? Iya, cuma hari ini aja. Acaranya 1 hari 2 hari tadi? Hari ini dulu. Berapa tamu Pak yang diundang Pak? 700. Tapi Pak dengan adanya kebakaran ini tamu-tamu yang itu tetap datang atau bagaimana Pak? Ya mudah-mudahan datang semua. Sejauh ini bagaimana Pak? Yang penting nggak kami aja. Paling ibu-ibu pengajian. Yang dari dampak juga begitu. Sebagai juga ada ibu pengajian. Tapi tidak ada yang komplain Pak di tengah duka seperti itu membangun acara. Beralih ke informasi lain Tribuners, temuan sebuah granat aktif di rumah Mira, mantan pramugari yang mengalami gangguan jiwa menghebohkan warga sekitar pada Minggu 5 Maret 2023. Mira kini menjadi perbincangan di media sosial setelah kisah hidupnya yang seorang mantan pramugari bahkan pernah bekerja sebagai advokat terungkap ke publik. Wakapolsek Pulau Gadung AKP Imam M tak menampik adanya temuan granat aktif di rumah Mira. Berada di Jalan Satria 1 RT 13 RW 3 Kelurahan Jati Kecamatan Pulau Gadung Jakarta Timur. Temuan itu bermula saat seorang anggota penanganan prasarana dan sarana umum PPSU tengah kerja bakti di hunian milik Mira.
PPSU Kelurahan menemukan barang mencurigakan di rumah Mira sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Lantaran curiga, PSSU kemudian melapor pada Polsek Pulau Gadung, diteruskan ke Polsek langsung ke Polda, selanjutnya ke Brimob Jinak Bom atau Jibom. Mengejutkannya, saat ditemukan granat tangan tersebut masih dalam kondisi aktif, sehingga selanjutnya barang bukti granat tersebut dibawa pihak Gegana Polri untuk ditindaklanjuti. Ketua RT 13 Tatang mengungkapkan dirinya juga belum mengetahui granat tersebut bisa didapatkan dari mana oleh Mirna. Sebab pada Kamis 23 Februari lalu, Mira sudah dijemput petugas dinas sosial atau dinsos setempat karena tinggal di hunian seorang diri dan diketahui mengalami gangguan jiwa. Mira diketahui hanya tinggal sebatang kara selama puluhan tahun di rumah mewah peninggalan orang tuanya di perumahan Rawamangun, Jakarta Timur. Dikabarkan setiap harinya untuk menyambung hidup, Mira mengandalkan belas kasihan dari tetangga dan warga. Mira kini diketahui dulunya adalah seorang pramugari di salah satu perusahaan pesawat di Indonesia. Tak hanya itu saja, Mira juga diketahui dulunya seorang model dan memiliki banyak teman artis, salah satunya yakni Shirley Malinton. Dari penelusuran bersama warga didapati sejumlah sertifikat berharga di dalam rumah Mira. Namun dikarenakan Mira mengalami gangguan jiwa, maka sertifikat dan berkas-berkas berharga lainnya diserahkan warga ke pemerintah. Mira diketahui pernah bekerja di sebuah firma hukum. Diduga ia yang merupakan alumni Fakultas Hukum Trisakti dan seangkatan dengan artis senior Marissa Haque pada 1996. Di dalam rumah bekas rumah mewah tanpa listrik dan ketersediaan air, serta sebagian besar sudah rusak, bertahan hidup sendirian selama puluhan tahun. Di dalam rumah yang sebagian besar sudah dalam keadaan rusak dan berantakan tersebut, ditemukan sejumlah surat-surat berharga. Di antaranya yakni sertifikat rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, serta sejumlah surat berharga lainnya. Belum diketahui penyebab pasti depresi yang dialami Mira, namun sejumlah tetangga menyebut Mira mengalami gangguan kejiwaan pasca orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Kini kondisi Mira berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa RSJ. Proses evakuasi berlangsung selama hampir 2 jam, karena yang bersangkutan tak mau didekati oleh siapapun. Kalau apa ya, tadi mengenai benda itu temukan oleh tim PPSU. Terus karena pada saat itu kan mau bersih-bersih PPSU, kemudian ya bergerak, kemudian ditemukanlah itu benda itu. Udah kemudian diamankan, udah seperti itu aja. Kemudian ada Pak Bimas, serahkan ke Pak Bimas, kemudian ke Pak Bimas koordinasi dengan pihak. Kalau dari Pak RT sendiri setelah penemuan itu tadi apa Pak? Langsung ngelapor kemana Pak? Ke Pak Bimas. Ke Pak Bimas. Dari Pak Bimas langsung ke? Ya kemungkinan Pak Bimas ada tuh kalau mau konfirmasi. Terus langsung koordinasi. Kalau warga ini kan warga Pak RT, gimana Pak terkait penemuan ini di lingkungan Bapak sendiri? Nggak tahu, kita kan nggak tahu ini rumah emang kan selama ini kan sendirian. Kita kan baru sekarang ini masuk. Kalau penghuninya sendiri Pak? Penghuninya kan sekarang itu lagi dirawat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menanggapi prediksi SSGOS terkait gempa besar yang akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Diketahui SSGOS sebelumnya berhasil memprediksi gempa Turki dengan tepat hanya selang beberapa hari sebelum gempa terjadi. Namun bedanya lembaga tersebut meneliti gempa bumi bukan dari kerak atau lempeng bumi, namun dari pergerakan antariksa. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pun menanggapi prediksi gempa bumi yang disampaikan oleh SSGOS. Daryono sebagai seismolog mengaku belum bisa mempercayai prediksi gempa hingga saat ini. Ia menjelaskan teori atau konsep prediksi gempa ada dan bahkan sangat banyak. Namun menurutnya sejauh ini tak ada yang valid konsisten. Namun ia mengatakan sah-sah saja jika ingin menerima prediksi tersebut sebagai pesan kesiagaan. Meski begitu, ia masih skeptis dengan teori yang dipakai SSGOS dalam memprediksi gempa bumi tersebut. Ia berujar terkait dengan kegiatan prediksi gempa. Menurutnya telah ada upaya dari BMKG, yakni dengan melakukan monitoring geomagnet radon, kajian VPVS, dan total elektron konten. Akan tetapi penelitian BMKG soal upaya prediksi gempa, semua masih dalam tahap kajian dan belum didalami. Daryono menambahkan hendaknya prediksi gempa jangan sampai membuat masyarakat khawatir berlebihan hingga ketakutan.
Belum lama ini publik dihebohkan dengan hasil prediksi yang diungkapkan para peneliti dari Solar System Geometry Survey atau SSGS yang menyebut adanya potensi gempa bumi magnitudo besar di Indonesia. Dalam pernyataannya, SSGS memprediksi jika di awal Maret 2023, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami gempa dengan magnitudo di atas 7. Prediksi SSGS ini turut diungkapkan salah satu penelitinya, Frank Hugerbits. Adapun dalam unggahan tersebut, Frank menyebut adanya kemungkinan aktivitas seismik di sejumlah wilayah yakni Kamchatka, Kepulauan Kuril, Jepang Utara, di atas Filipina. Ia bahkan menandai Sulawesi Halmahera, bahkan memungkinkan Laut Banda Indonesia. Ramalan Frank soal gempa di Indonesia ini dibagikan oleh sejumlah akun dan menjadi perbincangan di media sosial. Diketahui Frank Hugerbits adalah orang yang sempat menjadi buah bibir karena meramalkan akan adanya gempa besar di Turki beberapa hari sebelum gempa 6 Februari 2023 lalu. Adapun SSGS, tempat Frank bekerja adalah lembaga penelitian yang bekerja memantau geometri antara benda langit dan bumi, kemudian menghubungkan dengan aktivitas seismik. But that fluctuation was a bit vague, it was not very convincing, but nonetheless, a much more obvious fluctuation marked the West Pacific again, from Kamchatka, the Kuril Islands in Japan in the north, over the Philippines, and also marking Sulawesi, Halmahera, maybe even the Banda Sea, Indonesia. It could become significant for the 3rd or 4th of March, because if we count about 6 days from the 25th, we would end up at that time, roughly. This is a possibility. Maybe there will be additional fluctuations in the next few days. If that's the case, we will keep you updated. Again, the first week of March will be very critical, and we could see a major to great seismic event. Now, this is something to be on extra alert. Beredar video yang memperlihatkan oknum anggota TNI berseragam cekcok dengan pengendara mobil ramai menjadi perbincangan di media sosial. Dalam video memperlihatkan oknum anggota TNI dari Kodim 0733 Kota Semarang terlihat membentak seorang pengendara mobil Sienta di Jalan MH Tamrin, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tampak juga oknum anggota TNI itu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur sambil mendekati pengendara mobil. Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Peristiwa bermula saat mobil Sienta Silver dengan nopol H1531HS yang dikendarai oleh pria berinisial NH 51 tahun memepet mobil Honda Freed B1155CA yang dikendarai anggota TNI berinisial ES. Peristiwa terjadi di Jalan Gajah Mada Jumat 3 Maret 2023 kemarin sekira pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Merasa jalannya terganggu dan pengendara Sienta kurang memperhatikan keselamatan pengendara lain, ES kemudian menghentikan dan memberikan peringatan kepada NH. Namun ES terprovokasi dan terpancing emosinya. Ia kemudian kembali ke mobilnya untuk mengambil sangkur yang merupakan kelengkapan baju dinasnya atau PDL. Atas kejadian tersebut, Satuan Kodim 0733 KS telah mengambil langkah dengan meminta keterangan ES, serta telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan alat bukti lainnya. Kapenda mengatakan kedua belah pihak telah dimediasi. Keduanya sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Kapenda 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto mengungkapkan bahwa kejadian tersebut murni karena salah paham. Ia menuturkan sebagai warga negara punya hak yang sama dimanapun berada termasuk di jalan raya, baik itu hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, dan hak merasa nyaman di jalan raya. Ia pun mengajak untuk saling mengingatkan sesama pengguna jalan raya agar berperilaku baik saat berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. You. Sudah ada lagi. Mana lagi? Lagi video.
belimbing. Aparatur sipil negara ASN yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Nusa Tenggara Timur NTT masuk kantor sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah mulai hari ini Senin 6 Maret 2023. Pada Senin subuh terlihat sejumlah ASN mendatangi kantor yang berada di Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Daikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Para ASN ada yang datang menggunakan kendaraan pribadi, diantar, dan ada yang menggunakan kendaraan umum. Tiba di kantor, mereka lalu menuju tempat absen digital, kemudian berkumpul di halaman kantor. Selanjutnya, para ASN menari dan berdoa bersama, yang dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi. Setelah itu, pada sekira pukul 6:10 waktu Indonesia Tengah, semua ASN lalu masuk ke dalam ruangan masing-masing untuk memulai aktivitas mereka. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi mengatakan ASN masuk jam 5:30 waktu Indonesia Tengah adalah hal yang baru yang diterapkan di NTT. Menurut Linus, ASN diminta masuk lebih pagi sebagai bentuk revolusi mental. Meski begitu, para ASN tak langsung bekerja pada pukul 5:30. Kegiatan dimulai dengan menari, berdoa bersama lintas agama, memungut sampah, dan kegiatan lainnya. Linus menyebutkan ASN pulang kantor seperti biasanya yakni pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Ia berharap dengan masuk lebih pagi, ada perubahan kinerja dalam pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Salah satu ASN bernama Nia Adu membenarkan bahwa hari ini para ASN di Disdikbud NTT masuk pukul 5:30. Kebijakan masuk sekolah pagi jam 5 oleh Pemprov NTT kini sudah berubah ke pukul 5:30 seperti di SMA Negeri 5 Kupang, khusus kelas 12. Pihak SMA Negeri 5 Kupang telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada para orang tua wali dan komite. Masuk sekolah pagi jam 5:30 waktu Indonesia Tengah ini mulai berlaku pada Senin 6 Maret 2023 sehingga butuh dukungan dari orang tua atau wali. Namun Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Victor Bungtilu Laiskodat tak menjelaskan secara detail dasar hukum yang dipakai untuk menerapkan aturan masuk sekolah pukul 5 pagi. Hal itu berlaku untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Kupang. Saat diwawancarai sejumlah wartawan soal dasar hukum, Victor justru meminta wartawan memikirkan jawaban itu sendiri. Dengan gaya guyonnya yang khas, Victor mengatakan akan mencelup sang wartawan ke dalam kolam ikan. Victor datang ke SMA Negeri 6 Kupang karena sekolah itu yang pertama kali menerapkan kebijakannya masuk sekolah pukul 5 pagi pada 27 Februari 2023. Victor mengaku ingin melihat langsung para murid dan guru masuk sekolah pada pukul 5:30. Victor pun menanyakan keberadaan guru SMA Negeri 6 yang membuat video sekolah di pagi hari. Selain ingin melihat langsung kegiatan belajar mengajar, Victor mengaku juga ingin memotivasi para murid dan guru. Menurut Victor, penting untuk membuat langkah besar yang bertujuan untuk perubahan. Victor tak ingin murid kelas 12 yang menerapkan sekolah pagi ketika lulus nanti menganggur. Karena itu mulai dilatih dan diterapi dengan baik sejak sekarang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Victor, akan mengintervensi dengan anggaran yang cukup terkait kegiatan tersebut. Seorang wanita mengaku istri polisi di Nusa Tenggara Timur NTT menangis meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri. Sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan anak-anaknya. Video tersebut dibagikan melalui akun @nesha_12 dan tersebar di grup WhatsApp. Ibu muda tersebut didampingi dua anaknya menangis dan mengadu ke Kapolri atas permasalahan keluarganya. Dalam video tersebut terlihat wanita itu sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan sang anak-anak. Ia juga menyebut nama suaminya yang berinisial NRP. Dirinya sebagai seorang ibu menginginkan keadilan untuk anak-anaknya, juga agar cita-cita sang anak bisa diraih.
Namun menurutnya jangankan meraih cita-cita, sekolah saja pun tak dilakoni oleh kedua anak-anaknya. Ia menyebut anak pertamanya dikeluarkan dari sekolah masa kelulusan SMP, sementara anak kedua dan ketiga tak disekolahkan. Ia mengaku sedih lantaran anak-anaknya harus menerima situasi saat ini. Ibu tersebut mengaku mental anak-anaknya sangat terpuruk, bahkan rumah sebagai tempat tinggal pun telah disita. Namun hingga sekarang tak ada itikat baik dari suaminya. Dihubungi pada Minggu 5 Maret 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Arya Sandi membenarkan hal tersebut. Arya Sandi menyebut masalah itu sudah berlangsung 1 bulan lalu. Masalah tersebut sementara ini tengah ditangani oleh Propam Polda NTT dan diupayakan untuk diselesaikan internal lantaran masalah pribadi. Saya mohon pertolongannya, hanya anak saya bisa sekolah lagi. Mungkin tugas yang banyak dan berat. Suami di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Kupang, NLP 78120922 Akpol tahun 2000. Sehingga terlupa dengan masa depan anak-anaknya sendiri. Tetapi saya di sini bergerak karena saya mendengar suami saya konsen untuk masa depan anak-anak Indonesia emas tahun 2045. Di sini saya hanya memohon bantuannya agar anak saya juga termasuk dalam hitungan anak-anak yang akan dimajukan, anak-anak yang didorong dan didukung untuk mencapai cita-citanya. Saya mohon untuk masa depan anak-anak saya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Soeharto, Legend TNI Purnawirawan Aswar Anas, meninggal dunia pada Minggu 5 Maret 2023. Karangan bunga sebagai ungkapan duka cita atas wafatnya Aswar Anas berjejer di depan rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 5 Maret 2023 kemarin. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Aswar dilaporkan menderita sakit. Ia juga sempat menerima perawatan di ruang CICU di RSPAD Gatot Subroto sejak 2 bulan lalu. Sekira pukul 2:45 sore ada 7 karangan bunga berjejer di depan rumah duka. Aswar Anas tutup usia sekira pukul 11:48 siang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pesan wafatnya Aswar Anas disampaikan sang putra Roni Pahlawan dalam WhatsApp grup. Aswar Anas meninggal dunia pada usia 90 tahun, yang mana ia lahir di Padang 2 Agustus 1933 silam. Ia pernah menjabat Menko Kesra periode 1993 hingga 1998. Sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan pada tahun 1988 hingga 1993. Aswar Anas juga pernah menjadi Gubernur Sumbar periode 1977 hingga 1988. Di bidang olahraga, Aswar Anas pernah menjadi Ketua Umum PSSI pada tahun 1991 hingga 1998. Salah terobosannya di sepak bola adalah menggabungkan kompetisi Kalatama dengan Perserikatan tahun 1995. Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan melayat ke rumah duka di mana jenazah Menko Kesra Aswar Anas disemayamkan. Zulkifli terlihat tiba di rumah duka sekira pukul 15:26. Ia turun dari mobil Toyota Alphard berkelir hitam. Mengenakan kemeja batik dan peci, Zulkifli kemudian langsung masuk ke rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 3:39 sore, Zulkifli keluar dari rumah duka. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN tersebut mengenang Aswar Anas sebagai sosok mentor. Zulkifli menyebut bahwa mendiang adalah orang baik dan merupakan sosok guru serta mentor baginya. Zulkifli mengaku mendapat kabar meninggalnya Aswar Anas seusai menghadiri sebuah acara. Ia berujar kerap mewakili tugas Aswar Anas saat di Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI.
beliau mentor kami yang mengajar kita, orang tua kita, guru kita, Dajen Azwar Anas. Kita doakan husnul khotimah, dan saya bersaksi beliau orang baik, banyak sekali amal soleh yang ditinggalkan oleh beliau. Dapat kabar meninggalnya Pak Azwar Saya Anas? tadi baca detik, langsung ke sini saya habis acara. Ini masih pakaian batik, pakai peci. Bicara begitu saya baca, saya langsung ke sini ya. Beliau kan ketua Dewan Pembina Tarbiyah, saya wakil ketua umum. Jadi selama ini tugas kemana-mana saya mewakili beliau sebagai ketua Dewan Pembina Tarbiyah Perti ya. Saya ke Aceh kemana-mana gitu sekarang. Kenangan terakhir bersama almarhum? Ya selalu, dia kan orang tua kita mentor, dia memberikan tugas kepada kami untuk melaksanakan sebagai ketua Dewan Pembina Perti. Gitu. Kita ke informasi lain. Tangis ayah dari Shane Lucas, Tagor Lumbantoruan, pecah saat datang menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Ayah dari Shane Lucas ini datang untuk menjenguk dan meminta maaf pada keluarga korban atas ulah sang anak yang sudah menganiaya David. Tagor Lumbantoruan menangis di hadapan awak media seusai menjenguk David. Tagor mengaku sudah bermaksud datang menjenguk David saat hari pertama korban dirawat di rumah sakit. Hanya saja saat itu Tagor masih belum diizinkan masuk ke ruang perawatan David lantaran kondisinya yang belum memungkinkan. Kala itu dijelaskan Togar, ia mendapati informasi mengenai David yang belum bisa menerima kunjungan dari siapapun karena kondisinya yang belum sadarkan diri. Sambil menangis, Tagor mengaku sangat terpukul melihat kondisi David. Tagor pun mendoakan agar David lekas pulih. Sebagai ayah, Tagor sangat mengerti perasaan ayah David, Jonathan Latumahina, menghadapi fakta dan kenyataan pahit terkait kondisi terkini putranya. Karena itu, ayah Shane Lucas melayangkan simpati sebesar-besarnya. Dalam tangisnya, ia menuturkan sang anak sedianya tak tahu apa-apa terkait kasus penganiayaan yang didalangi Mario Dendi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Ia pun berharap sang anak bisa menerima proses hukum yang adil dan sesuai dengan fakta yang ada. Shane Lucas sendiri merupakan teman dari Mario Dendi Satrio yang kini sama-sama sudah ditetapkan menjadi tersangka. Shane Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan perencanaan. Ancaman hukuman dalam pasal 35 KUHP yaitu 12 tahun penjara. Ia disebut kepolisian telah terlihat kasus penganiayaan tersebut dan tak membantu korban saat penganiayaan. Shane Lucas justru dianggap mengompori Mario Dendi hingga emosinya tak terbendung. Sementara itu, David Latumahina hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya ketika kejadian ini menimpa anak saya dan David ini, saya berniat menjenguk langsung di hari pertama, tapi karena saya dengar beritanya juga yang saya dapatkan masih seperti itu dan nggak bisa diperbolehkan melihat. Dalam doa saya selalu berempati melihat keadaan ini. Saya tidak kuat, saya tidak mampu melihat kejadian ini karena anak saya juga tidak tahu apa-apa. Jadi aku pengen di David ini berdoa sama Tuhan biar sembuh, biar cepat pulih, biar semua persoalan ini tahu dan ikut terang-benderang. Itu aja. Tapi bagi saya, makanya hari ini hari baik karena perkembangan makin membaik. Hari ini kesempatan hadir dan saya ajak lawyer saya untuk kuasa hukum saya mendampingi saya. Pak, itu kan katanya anak Bapak dan juga Mario Dendi, kalau Bapak tahu sendiri, apakah mereka ini berteman cukup lama sampai liburan di Banjar Bapak itu? Saya tahu berteman biasa saja ya, berteman biasa dengan Edi ini dan tidak pernah tahu saya. Oke, bahkan kalau kasus itu Bapak sendiri baru tahu dari anak Bapak sendiri atau dari media juga tahu kasus itu? Oh iya, jadi saya hari Selasa itu malam ditelepon pihak Polres jam 10 bahwa anak saya sudah di Polres. Saya kaget. Kenapa Bu? Anak Bapak di sini sebagai saksi. Ada apa? Ada teman yang berantem. Jadi saya jadi saksi. Besok Bapak datang ke kantor. Karena mendengar itu saya kaget. Saya belum tahu keadaannya siapa, lawannya itu bagaimana. Ya, saya datang saya tanya di pihak Polres seperti itu jadi saksi. Harapannya untuk proses yang berlangsung terutama harapan saya untuk anak saya ya
Terhitung hampir 3 pekan, David Ozora Latumahina terbaring koma di rumah sakit. Selama terbaring koma, David Ozora diperdengarkan senandung syair tanpa waton yang dilantunkan tokoh NU Gus Dur. Dalam video yang dibagikan sang ayah, David Ozora terlihat sejumlah selang dan peralatan medis masih tertempel di tubuh remaja berusia 17 tahun tersebut. Video itu dibagikan Jonathan Latumahina di akun Twitternya pada Minggu 5 Maret 2023, seusai 3 minggu David Ozora terbaring koma. Siswa SMA Pangudi Luhur Jakarta tersebut terlihat tak berdaya seusai dianiaya oleh anak pegawai pajak Mario Dendi Satrio. Nafas David juga terlihat pelan layaknya orang yang tertidur pulas. Pada video tersebut, suara lembut Gus Dur bersenandung. Syair tanpa waton Gus Dur yang diputar itu menemani David yang masih terbaring koma. Sebagai informasi, syair tanpa waton adalah sebuah syair bernuansa Islami yang menggunakan perpaduan bahasa Jawa dan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Diketahui David memilih menjadi mu'alaf sejak 3 tahun lalu, tepatnya di usia 14 tahun. Cerita David yang memilih mu'alaf diceritakan sang ayah Jonathan Latumahina seusai dijenguk oleh istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan anak Gus Dur, Alisa Wahid. Melalui akun Twitternya pada Senin 27 Februari lalu, Alisa Wahid menceritakan kisah David yang diceritakan oleh sang ayah. Ternyata David Latumahina memilih mu'alaf lantaran banyak membaca buku-buku terkait pemikiran Gus Dur. Bahkan David di usianya yang masih 14 tahun pernah pergi sendirian ke makam Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur untuk berziarah. Alisa pun berjanji apabila David sembuh, keluarga Gus Dur akan membawanya untuk berziarah bersama ke makam Gus Dur. Jonathan Latumahina pun mengunggah video kondisi terbaru sang anak. Tampak David masih dalam kondisi belum sadar. Selain itu terlihat pula beberapa alat bantu masih terpasang di tubuh David seperti alat bantu pernafasan. Namun David tampak tak menggunakan ventilator lagi. Pada video tersebut, Jonathan Latumahina juga menyertakan emoji hati berwarna merah. Unggahan tersebut pun dikomentari oleh warganet dengan mendoakan agar David segera pulih. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Menteri BUMN Erick Thohir berencana memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Semarang, Jawa Tengah, seusai mengakibatkan ledakan yang menelan korban jiwa. Erick Thohir mengatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang dibangun di tahun 1971. Dikala itu hingga 1987 jarak depo Pertamina Pelumpang dan pemukiman cukup baik lantaran belum ada rumah warga di sekitarnya. Namun memasuki tahun 1998, jarak pemukiman dan depo Pertamina Pelumpang semakin menipis karena hilangnya lahan Pertamina yang dijadikan pemukiman warga. Kendati demikian, Erick Thohir mengatakan semakin tipisnya area penyangga tak hanya terjadi di Pelumpang, namun di seluruh objek vital nasional. Melihat hal tersebut, Erick mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina, Main ID, PLN, dan sektor pupuk agar melakukan zonasi layaknya di tahun 70-an. Erick mengatakan satu usul yang telah disampaikan adalah memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke kawasan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan ke Pemprov DKI Jakarta. PJ Gubernur Heru Budi diminta agar menyingkronkan tata ruang bersama dengan pemerintah pusat. Pada kesempatan tersebut, Erick menegaskan bahwa sinkronisasi ini perlu lantaran pihaknya tak bisa bekerja sendirian. Di sisi lain, ia mengungkapkan untuk rencana jangka pendek pasca kebakaran di depo Pelumpang Koja adalah penanganan korban. Menteri BUMN tersebut memastikan korban terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang mendapatkan penanganan yang semestinya. Dirinya juga meminta Pertamina untuk mengusut tuntas memperbaiki operasional agar agar bencana kebakaran tak terulang kembali. Tak hanya Pertamina yang mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut, warga sekitar juga mengalami kerugian baik materi dan juga nyawa. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Pertamina akan fokus penanganan jangka pendek, yakni melakukan perawatan dan evakuasi korban terlebih dahulu. Erick Thohir juga memastikan Pertamina dibantu dengan pemerintah untuk melakukan penataan ulang zona vital ke depannya. Terkait lokasi zona vital nasional, Erick mengaku sudah mengingatkan dari 2 tahun lalu untuk ditinjau kembali karena lokasi yang berdekatan dengan perumahan padat penduduk. Sebagai tindak tegas untuk menanggulangi terjadinya peristiwa kebakaran, Erick Thohir menyatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang seharusnya dipindahkan.
Akan tetapi keputusan tersebut harus berdasarkan keputusan bersama. Yang terpenting adalah agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Ya, 75% kita lalu, 25% gagal. Kalau kita lihat buffer zone Pertamina di tahun 71 sampai tahun 87, ada petanya silahkan, itu sangat aman. Tetapi setelah reformasi 98, memang kalau kita lihat banyaknya kehilangan lahan. Dan ini konteksnya tidak hanya di perumpang, BPL juga objek vital nasional. Nah, karena itu sebenarnya 2 tahun yang lalu saya sudah bicara ya, kepada Pertamina, Main ID, PLN, Pupuk untuk mulai menzonakan ya agar ini bisa kembali seperti dulu. Kalau tidak mungkin, ya kita ada lokasi. Seperti yang dorong waktu itu 2 tahun yang lalu untuk memindahkan perumpang ke pelindung. Nah, satu dan lain halnya saya akan cek nanti. Ya, tetapi tidak mungkin konteks zonasi ini kita bekerja sendiri, perlu dukungan pemerintah daerah. Nah, ini yang saya rasa Pak Presiden ingin memastikan juga beberapa hari ke depan ini bisa terjadi kesepakatan atau rencana jangka menengah atau panjang. Tetapi Buntut kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini menjadi sorotan. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritisi kebijakan Anies Baswedan yang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan IMB di kawasan Tanah Merah, yakni lokasi sekitar depo tersebut. Menurutnya Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI seharusnya tak menerbitkan IMB tersebut. Pihaknya mempertanyakan alasan Anies Baswedan memberikan izin pendirian bangunan hingga akhirnya berakibat fatal. William berujar Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap hal tersebut. Pihaknya juga memperbandingkan kebijakan yang dibuat Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta. William berujar Ahok pernah mengajak warga untuk pindah karena keberadaan pemukiman di dekat depo Pertamina sangat berbahaya. Menurutnya ketegasan yang ditunjukkan Ahok sepatutnya ditiru oleh pejabat lain. Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta agar memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari para korban. Sementara itu, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PPHMI meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi Pertamina terkait kebakaran ini. PPHMI menyebut evaluasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ikram mendesak aparat penegak hukum khususnya Polri untuk mengusut tuntas kebakaran di depo Pertamina Pelumpang dengan tuntas. Pasalnya Ikram menduga ada kelalaian pihak Pertamina dalam melakukan pemeliharaan terhadap pipa penampung. Serta penyalur bahan bakar minyak atau BBM yang telah berusia puluhan tahun menjadi faktornya. Akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, belasan orang dikabarkan meninggal dunia. Hingga Sabtu 4 Maret 2023 malam, Posko Koramil Koja ke-1 mencatat sebanyak 19 orang meninggal dunia. Sedikitnya ada 516 orang terdampak dan sedang mengungsi di RPTRA Rasela, Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Pengelola RPTRA Rasela Febri Ana mengatakan, para pengungsi terdiri dari orang dewasa dan sebagian lanjut usia, balita hingga ibu hamil. Adapun para korban terdampak tidur di dalam tenda-tenda yang dibuka berbagai instansi seperti BPBD DKI Jakarta, Polri, dan TNI. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lihat saudara, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, lihat saudaranya, jangan balik. Jangan balik, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik, jangan balik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Lihat saudaranya, jangan balik.
Polisi tengah memeriksa CCTV dan para saksi untuk mengungkap penyebab depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara terbakar hebat pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Berdasarkan informasi yang beredar sebelum kebakaran, warga mendengar bunyi petir yang kencang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuturkan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Listio mengungkapkan peristiwa awal kebakaran depo Pertamina terjadi saat tangki depo Pertamina melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertamax. Adapun pengisian bahan bakar tersebut berasal dari kilang minyak Balongan. Sementara itu personel kepolisian bersama anjing pelacak K9 kembali menyisir pemukiman warga di Kampung Tanah Merah. Lokasi tersebut tepat berada di depan tembok depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara yang terbakar pada Jumat malam. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tak adanya jenazah yang belum ditemukan. Polisi memasang garis polisi di RT 12 RW 9 agar warga tak mendekat dan mengganggu proses penyisiran. Pasalnya Jalan Rawabadak Selatan tersebut dipadati warga luar yang sengaja datang untuk melihat lokasi kebakaran depo Pertamina. Sepanjang Jalan Korambil padat dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2 serta pejalan kaki. Lalu lintas cukup tersendat lantaran banyaknya warga dan kendaraan yang diparkirkan di sisi jalan. Insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini adalah yang kedua kalinya terjadi. Sebelumnya kebakaran hebat juga pernah melanda depo Pertamina Pelumpang pada Minggu malam 18 Januari 2009 silam. Kedua insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang itu sama-sama terjadi di malam akhir pekan. Kebakaran Pertamina Pelumpang pada 2009 berasal dari depo 24 yang menampung sekitar 5.000 kiloliter BBM jenis premium. Kala itu Pertamina mengatakan kebakaran tersebut telah menyebabkan kerugian hingga sekitar 17 miliar rupiah. Sementara korban jiwa akibat insiden itu berjumlah 1 orang, yakni petugas keamanan di fasilitas tersebut. Juga kita ambil sampel DNA-nya untuk kita bandingkan dengan sampel DNA yang saat ini sudah kita ambil dari 12 jenazah yang satunya. Ini juga nanti tentunya bisa membantu mempercepat proses identifikasi karena memang kami butuh dengan itu. Mohon bantuan dari rekan-rekan dan tadi di foto juga sudah kita sampaikan untuk ikut dibantu disosialisasikan. Kemudian 12 yang ini ada di kita yang sedang kita jalani jaringannya untuk bisa match dengan keluarganya sehingga kemudian identifikasi atau identitas jenazah yang kita jelaskan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita tadi sudah masuk TKP didampingi oleh Kabar Reskrim, Kapolda, tim gabungan dan juga dari tim dari Pertamina untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Dan tentunya baik yang ada di dalam depo maupun yang di pemukiman, tentunya kan ini juga ada kebakaran juga. Ini semuanya sedang kita tahu sumber apinya dari mana. Secara teknis, tim sedang melakukan investigasi. Di tengah musibah kebakaran akibat depo Pertamina Pelumpang, seorang mempelai pria yang menggelar hajatan sekira 800 meter dari lokasi kejadian mengaku sempat panik memikirkan uang muka resepsi saat menyelamatkan diri. Hal itu disampaikan Ahmad Maulana Firdaus atau yang karib disapa Daus 22 tahun, pria yang menggelar resepsi bersama sang istri Sukma Indah 20 tahun. Daus berujar saat kejadian tersebut ia sempat melarikan diri lantaran mencium aroma gas yang begitu pekat dari rumahnya. Namun di tengah derap langkahnya itu ia sempat memikirkan biaya resepsi yang sudah ditekan dari jauh-jauh hari. Menurutnya saat kejadian tersebut dirinya hanya bisa berlari sembari membawa surat-surat berharga. Pasalnya resepsi itu sudah ia rencanakan sejak 3 bulan lalu dan undangan sudah disebar ke 700 orang teman dan kerabat dekatnya. Ia sempat berpikir untuk menunda acara tersebut. Namun pada Sabtu malam dirinya sendiri justru turun langsung bersama tetangga lain untuk berjibaku membangun tenda pernikahan. Kendati begitu ia mengaku bersyukur lantaran acara tersebut bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu ditemui di tempat yang sama orang tua Daus Kusnaidi 54 tahun menyebut alasan tetap digelarnya resepsi meski di tengah kebakaran lantaran undangan sudah dibagikan jauh-jauh hari.
Menurutnya tak ada komplain yang ia terima, bahkan para tamu tetap datang dan menikmati acara tersebut. Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis data terbaru korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam lalu. Kepala BNPB Suharyanto menginformasikan setidaknya terdapat 19 korban meninggal dunia atas peristiwa tersebut. Sementara itu, Suharyanto menyampaikan sebanyak 49 jiwa mengalami luka berat dan sedang dirawat di beberapa rumah sakit. Ia berujar setidaknya masih ada 18 orang yang dicari karena terpisah dari keluarganya. Suharyanto menegaskan bahwa 18 orang tersebut bukan berarti menjadi korban. Pihaknya pun masih mencari keterangan terkait 18 orang hilang tersebut. Upaya yang dilakukan dengan mengerahkan berbagai elemen untuk mencari 18 orang yang hilang. Polri pun terus menyisir kemungkinan korban terbaru di reruntuhan objek-objek yang terbakar. Seluruh komponen terlibat mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, penggerak sosial, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan penggiat bencana. Suharyanto juga memastikan tenda-tenda di posko sudah terpasang dengan baik dan logistik mengalir terus-menerus. Lebih lanjut, ia mengaku bahwa bantuan yang diberikan sejauh ini tak ada masalah. Hal tersebut karena tanggap darurat merupakan kebutuhan dasar. Ia menjelaskan walaupun BPBD DKI Jakarta sudah mampu menyiapkan tanggap bencana, namun pihaknya juga turut menyiapkan intervensi untuk membantu. Kira ditunda nggak Pak nikahnya Pak? Ada lampu jalan. Tapi yakin ya Pak kalau aman ya Pak di sini Pak nggak kebakarannya Pak? Udah ya berarti ya Pak ya? Anak berapa Pak? Bapak yang di sini berarti terus bakalan dilaksanakan sampai hari ini aja atau besok ada pesta lagi? Iya, cuma hari ini aja. Acaranya 1 hari 2 hari tadi? Hari ini dulu. Berapa tamu Pak yang diundang Pak? 700. Tapi Pak, dengan adanya kebakaran ini, tamu-tamu yang itu tetap datang atau bagaimana Pak? Mudah-mudahan datang semua. Sejauh ini bagaimana Pak? Ya alhamdulillah ramai aja. Paling ibu-ibu pengajian. Yang dari dampak juga begitu. Sebagainya juga ada ibu pengajian. Tapi tidak ada yang komplain Pak di tengah duka seperti itu membangun acara. Beralih ke informasi lain, Tribuners, temuan sebuah granat aktif di rumah Mira, mantan pramugari yang mengalami gangguan jiwa, menghebohkan warga sekitar pada Minggu 5 Maret 2023. Mira kini menjadi perbincangan di media sosial setelah kisah hidupnya yang seorang mantan pramugari bahkan pernah bekerja sebagai advokat terungkap ke publik. Wakapolsek Pulau Gadung AKP Imam M tak menampik adanya temuan granat aktif di rumah Mira. Berada di Jalan Satria 1 RT 13 RW 3 Kelurahan Jati Kecamatan Pulau Gadung Jakarta Timur. Temuan itu bermula saat seorang anggota penanganan prasarana dan sarana umum PPSU tengah kerja bakti di hunian milik Mira. PPSU Kelurahan menemukan barang mencurigakan di rumah Mira sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Lantaran curiga, PSSU kemudian melapor pada Polsek Pulau Gadung, diteruskan ke Polsek langsung ke Polda, selanjutnya ke Brimob Jinakbom atau Jibom. Mengejutkannya, saat ditemukan granat tangan tersebut masih dalam kondisi aktif, sehingga selanjutnya barang bukti granat tersebut dibawa pihak Gegana Polri untuk ditindaklanjuti. Ketua RT 13 Tatang mengungkapkan dirinya juga belum mengetahui granat tersebut bisa didapatkan dari mana oleh Mirna. Sebab pada Kamis 23 Februari lalu, Mira sudah dijemput petugas dinas sosial atau dinsos setempat karena tinggal di hunian seorang diri dan diketahui mengalami gangguan jiwa. Mira diketahui hanya tinggal sebatang kara selama puluhan tahun di rumah mewah peninggalan orang tuanya di perumahan Rawamangun, Jakarta Timur. Dikabarkan setiap harinya untuk menyambung hidup, Mira mengandalkan belas kasihan dari tetangga dan warga. Mira kini diketahui dulunya adalah seorang pramugari di salah satu perusahaan pesawat di Indonesia. Tak hanya itu saja, Mira juga diketahui dulunya seorang model dan memiliki banyak teman artis, salah satunya yakni Shirley Malinton. Dari penelusuran bersama warga didapati sejumlah sertifikat berharga di dalam rumah Mira. Namun dikarenakan Mira mengalami gangguan jiwa,
maka sertifikat dan berkas-berkas berharga lainnya diserahkan warga ke pemerintah. Mira diketahui pernah bekerja di sebuah firma hukum. Diduga ia yang merupakan alumni Fakultas Hukum Trisakti dan seangkatan dengan artis senior Marissa Haque pada 1996. Di dalam rumah bekas rumah mewah tanpa listrik dan ketersediaan air, serta sebagian besar sudah rusak, bertahan hidup sendirian selama puluhan tahun. Di dalam rumah yang sebagian besar sudah dalam keadaan rusak dan berantakan tersebut, ditemukan sejumlah surat-surat berharga. Di antaranya, yakni sertifikat rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, serta sejumlah surat berharga lainnya. Belum diketahui penyebab pasti depresi yang dialami Mira, namun sejumlah tetangga menyebut Mira mengalami gangguan kejiwaan pasca orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Kini kondisi Mira berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa RSJ. Proses evakuasi berlangsung selama hampir 2 jam, karena yang bersangkutan tak mau didekati oleh siapapun. Kalau apa ya, tadi mengenai benda itu temukan oleh tim PPSU. Terus karena pada saat itu kan mau bersih-bersih PPSU, kemudian ya bergerak, kemudian ditemukanlah itu benda itu. Udah kemudian diamankan, udah seperti itu aja. Kemudian ada Pak Bimas, serahkan ke Pak Bimas, kemudian ke Pak Bimas koordinasi dengan pihak. Kalau dari Pak RT sendiri setelah penemuan itu tadi apa Pak? Langsung ngelapor kemana Pak? Ke Pak Bimas. Ke Pak Bimas, dari Pak Bimas langsung ke? Ya kemungkinan Pak Bimas ada tuh kalau mau konfirmasi. Terus koordinasi. Kalau warga, ini kan warga Pak RT, gimana Pak terkait penemuan ini di lingkungan Bapak sendiri? Nggak tahu, kita kan nggak tahu ini rumah, emang kan rumah ini kan sendirian. Kita kan baru sekarang ini masuk. Kalau penghuninya sendiri Pak? Penghuninya kan sekarang itu lagi dirawat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menanggapi prediksi SSGOS terkait gempa besar yang akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Diketahui SSGOS sebelumnya berhasil memprediksi gempa Turki dengan tepat hanya selang beberapa hari sebelum gempa terjadi. Namun bedanya lembaga tersebut meneliti gempa bumi bukan dari kerak atau lempeng bumi, namun dari pergerakan antariksa. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pun menanggapi prediksi gempa bumi yang disampaikan oleh SSGOS. Daryono sebagai seismolog mengaku belum bisa mempercayai prediksi gempa hingga saat ini. Ia menjelaskan teori atau konsep prediksi gempa ada dan bahkan sangat banyak. Namun menurutnya sejauh ini tak ada yang valid konsisten. Namun ia mengatakan sah-sah saja jika ingin menerima prediksi tersebut sebagai pesan kesiagaan. Meski begitu, ia masih skeptis dengan teori yang dipakai SSGOS dalam memprediksi gempa bumi tersebut. Ia berujar terkait dengan kegiatan prediksi gempa. Menurutnya telah ada upaya dari BMKG, yakni dengan melakukan monitoring geomagnet radon, kajian VPVS, dan total elektron konten. Akan tetapi penelitian BMKG soal upaya prediksi gempa, semua masih dalam tahap kajian dan belum didalami. Daryono menambahkan hendaknya prediksi gempa jangan sampai membuat masyarakat khawatir berlebihan hingga ketakutan. Belum lama ini publik dihebohkan dengan hasil prediksi yang diungkapkan para peneliti dari Solar System Geometry Survey atau SSGOS yang menyebut adanya potensi gempa bumi magnitudo besar di Indonesia. Dalam pernyataannya, SSGOS memprediksi jika di awal Maret 2023, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami gempa dengan magnitudo di atas 7. Prediksi SSGOS ini turut diungkapkan salah satu penelitinya, Frank Hugerbits. Adapun dalam unggahan tersebut, Frank menyebut adanya kemungkinan aktivitas seismik di sejumlah wilayah yakni Kamchatka, Kepulauan Kuril, Jepang Utara, di atas Filipina. Ia bahkan menandai Sulawesi Halmahera, bahkan memungkinkan Laut Banda Indonesia. Ramalan Frank soal gempa di Indonesia ini dibagikan oleh sejumlah akun dan menjadi perbincangan di media sosial. Diketahui Frank Hugerbits adalah orang yang sempat menjadi buah bibir karena meramalkan akan adanya gempa besar di Turki beberapa hari sebelum gempa 6 Februari 2023 lalu. Adapun SSGOS, tempat Frank bekerja adalah lembaga penelitian yang bekerja memantau geometri antara benda langit dan bumi, kemudian menghubungkan dengan aktivitas seismik. But that fluctuation was a bit vague. It was not very convincing.
but nonetheless, a much more obvious fluctuation marked the West Pacific again, from Kamchatka, the Kuril Islands in Japan in the north, over the Philippines, and also marking Sulawesi, Halmahera, maybe even the Banda Sea, Indonesia. It could become significant for the 3rd or 4th of March, because if we count about 6 days from the 25th, we would end up at that time, roughly. This is a possibility. Maybe there will be additional fluctuations in the next few days. If that's the case, we will keep you updated. Again, the first week of March will be very critical, and we could see a major to great seismic event. Now, this is something to be on extra alert. Beredar video yang memperlihatkan oknum anggota TNI berseragam cekcok dengan pengendara mobil ramai menjadi perbincangan di media sosial. Dalam video memperlihatkan oknum anggota TNI dari Kodim 0733 Kota Semarang terlihat membentak seorang pengendara mobil Sienta di Jalan MH Tamrin, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tampak juga oknum anggota TNI itu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur sambil mendekati pengendara mobil. Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Peristiwa bermula saat mobil Sienta Silver dengan nopol H1531HS yang dikendarai oleh pria berinisial NH 51 tahun memepet mobil Honda Freed B1155CA yang dikendarai anggota TNI berinisial ES. Peristiwa terjadi di Jalan Gajah Mada Jumat 3 Maret 2023 kemarin sekira pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Merasa jalannya terganggu dan pengendara Sienta kurang memperhatikan keselamatan pengendara lain, ES kemudian menghentikan dan memberikan peringatan kepada NH. Namun ES terprovokasi dan terpancing emosinya. Ia kemudian kembali ke mobilnya untuk mengambil sangkur yang merupakan kelengkapan baju dinasnya atau PDL. Atas kejadian tersebut, Satuan Kodim 0733 KS telah mengambil langkah dengan meminta keterangan ES, serta telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan alat bukti lainnya. Kapenda mengatakan kedua belah pihak telah dimediasi. Keduanya sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Kapenda 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto mengungkapkan bahwa kejadian tersebut murni karena salah paham. Ia menuturkan sebagai warga negara punya hak yang sama dimanapun berada termasuk di jalan raya, baik itu hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, dan hak merasa nyaman di jalan raya. Ia pun mengajak untuk saling mengingatkan sesama pengguna jalan raya agar berperilaku baik saat berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. With you. Sudah ada lagi. Lagi. Lagi with you. Bling-bling. Aparatur sipil negara ASN yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Nusa Tenggara Timur NTT masuk kantor sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah mulai hari ini Senin 6 Maret 2023. Pada Senin subuh terlihat sejumlah ASN mendatangi kantor yang berada di Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Daikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Para ASN ada yang datang menggunakan kendaraan pribadi, diantar, dan ada yang menggunakan kendaraan umum. Tiba di kantor, mereka lalu menuju tempat absen digital, kemudian berkumpul di halaman kantor. Selanjutnya, para ASN menari dan berdoa bersama, yang dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi. Setelah itu, pada sekira pukul 6:10 waktu Indonesia Tengah, semua ASN lalu masuk ke dalam ruangan masing-masing untuk memulai aktivitas mereka.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lucy mengatakan ASN masuk jam 5:30 waktu Indonesia Tengah adalah hal yang baru yang diterapkan di NTT. Menurut Linus, ASN diminta masuk lebih pagi sebagai bentuk revolusi mental. Meski begitu, para ASN tak langsung bekerja pada pukul 5:30. Kegiatan dimulai dengan menari, berdoa bersama lintas agama, memungut sampah, dan kegiatan lainnya. Linus menyebutkan ASN pulang kantor seperti biasanya yakni pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Ia berharap dengan masuk lebih pagi, ada perubahan kinerja dalam pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Salah satu ASN bernama Nia Adu membenarkan bahwa hari ini para ASN di Dikbud NTT masuk pukul 5:30. Kebijakan masuk sekolah pagi jam 5 oleh Pemprov NTT kini sudah berubah ke pukul 5:30 seperti di SMA Negeri 5 Kupang, khusus kelas 12. Pihak SMA Negeri 5 Kupang telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada para orang tua wali dan komite. Masuk sekolah pagi jam 5:30 waktu Indonesia Tengah ini mulai berlaku pada Senin 6 Maret 2023 sehingga butuh dukungan dari orang tua atau wali. Namun Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Victor Bungtilu Lais Kodat tak menjelaskan secara detail dasar hukum yang dipakai untuk menerapkan aturan masuk sekolah pukul 5 pagi. Hal itu berlaku untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Kupang. Saat diwawancarai sejumlah wartawan soal dasar hukum, Victor justru meminta wartawan memikirkan jawaban itu sendiri. Dengan gaya guyonnya yang khas, Victor mengatakan akan mencelup sang wartawan ke dalam kolam ikan. Victor datang ke SMA Negeri 6 Kupang karena sekolah itu yang pertama kali menerapkan kebijakannya masuk sekolah pukul 5 pagi pada 27 Februari 2023. Victor mengaku ingin melihat langsung para murid dan guru masuk sekolah pada pukul 5:30. Victor pun menanyakan keberadaan guru SMA Negeri 6 yang membuat video sekolah di pagi hari. Selain ingin melihat langsung kegiatan belajar mengajar, Victor mengaku juga ingin memotivasi para murid dan guru. Menurut Victor, penting untuk membuat langkah besar yang bertujuan untuk perubahan. Victor tak ingin murid kelas 12 yang menerapkan sekolah pagi ketika lulus nanti menganggur. Karena itu mulai dilatih dan diterapi dengan baik sejak sekarang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Victor, akan mengintervensi dengan anggaran yang cukup terkait kegiatan tersebut. Seorang wanita mengaku istri polisi di Nusa Tenggara Timur NTT menangis meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri. Sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan anak-anaknya. Video tersebut dibagikan melalui akun @nesha_12 dan tersebar di grup WhatsApp. Ibu muda tersebut didampingi dua anaknya menangis dan mengadu ke Kapolri atas permasalahan keluarganya. Dalam video tersebut terlihat wanita itu sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan sang anak-anak. Ia juga menyebut nama suaminya yang berinisial NRP. Dirinya sebagai seorang ibu menginginkan keadilan untuk anak-anaknya, juga agar cita-cita sang anak bisa diraih. Namun menurutnya jangankan meraih cita-cita, sekolah saja pun tak dilakoni oleh kedua anak-anaknya. Ia menyebut anak pertamanya dikeluarkan dari sekolah masa kelulusan SMP, sementara anak kedua dan ketiga tak disekolahkan. Ia mengaku sedih lantaran anak-anaknya harus menerima situasi saat ini. Ibu tersebut mengaku mental anak-anaknya sangat terpuruk, bahkan rumah sebagai tempat tinggal pun telah disita. Namun hingga sekarang tak ada itikat baik dari suaminya. Dihubungi pada Minggu 5 Maret 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Arya Sandi membenarkan hal tersebut. Arya Sandi menyebut masalah itu sudah berlangsung 1 bulan lalu. Masalah tersebut sementara ini tengah ditangani oleh Propam Polda NTT dan diupayakan untuk diselesaikan internal, lantaran masalah pribadi. Saya mohon pertolongannya anak-anak saya bisa sekolah lagi. Mungkin tugas yang banyak dan berat. Suami di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang. NRP menjual
saya konsen untuk masa depan anak-anak Indonesia emas tahun 2045. Di sini saya hanya memohon bantuannya agar anak saya juga termasuk dalam hitungan anak-anak yang akan dimajukan, anak-anak yang didorong dan didukung untuk mencapai cita-citanya. Saya mohon untuk masa depan anak-anak saya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Soeharto, Legend TNI Purnawirawan Azwar Anas, meninggal dunia pada Minggu 5 Maret 2023. Karangan bunga sebagai ungkapan duka cita atas wafatnya Azwar Anas berjejer di depan rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 5 Maret 2023 kemarin. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Azwar dilaporkan menderita sakit. Ia juga sempat menerima perawatan di ruang CICU di RSPAD Gatot Subroto sejak 2 bulan lalu. Sekira pukul 2:45 sore ada 7 karangan bunga berjejer di depan rumah duka. Azwar Anas tutup usia sekira pukul 11:48 siang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pesan wafatnya Azwar Anas disampaikan sang putra Roni Pahlawan dalam WhatsApp grup. Azwar Anas meninggal dunia pada usia 90 tahun, yang mana ia lahir di Padang 2 Agustus 1933 silam. Ia pernah menjabat Menko Kesra periode 1993 hingga 1998. Sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan pada tahun 1988 hingga 1993. Azwar Anas juga pernah menjadi Gubernur Sumbar periode 1977 hingga 1988. Di bidang olahraga, Azwar Anas pernah menjadi Ketua Umum PSSI pada tahun 1991 hingga 1998. Salah terobosannya di sepak bola adalah menggabungkan kompetisi kalatama dengan perserikatan tahun 1995. Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan melayat ke rumah duka di mana jenazah Menko Kesra Azwar Anas disemayamkan. Zulkifli terlihat tiba di rumah duka sekira pukul 15:26. Ia turun dari mobil Toyota Alphard berkelir hitam. Mengenakan kemeja batik dan peci, Zulkifli kemudian langsung masuk Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 3:39 sore, Zulkifli keluar dari rumah duka. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN tersebut mengenang Azwar Anas sebagai sosok mentor. Zulkifli menyebut bahwa mendiang adalah orang baik dan merupakan sosok guru serta mentor baginya. Zulkifli mengaku mendapat kabar meninggalnya Azwar Anas seusai menghadiri sebuah acara. Ia berujar kerap mewakili tugas Azwar Anas saat di Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Beliau mentor kami yang mengajar kita, orang tua kita, guru kita, dan Azwar Anas kita doakan husnul khotimah. Dan saya bersaksi beliau orang baik, banyak sekali amal soleh yang ditinggalkan oleh beliau. Dapat kabar meninggalnya Pak Azwar Anas? Saya tadi baca detik, langsung ke sini saya bisa acara. Ini masih pakaian batik, pakai peci. Bicara begitu saya baca, saya langsung ke sini ya. Beliau kan Ketua Dewan Pembina Tarbiyah, saya wakil Ketua Umum. Jadi selama ini tugas kemana-mana saya mewakili beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Tarbiyah PERTI ya. Saya ke Aceh kemana-mana sekarang. Kenangan terakhir bersama almarhum? Ya selalu, dia kan orang tua kita mentor yang memberikan tugas kepada kami untuk melaksanakan sebagai Ketua Dewan Pembina PERTI. Gitu. Kita ke informasi lain. Tangis ayah dari Shane Lucas, Tagor Lumbantoruan, pecah saat datang menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Ayah dari Shane Lucas ini datang untuk menjenguk dan meminta maaf pada keluarga korban atas ulah sang anak yang sudah menganiaya David. Tagor Lumbantoruan menangis di hadapan awak media seusai menjenguk David. Tagor mengaku sudah bermaksud datang menjenguk David saat hari pertama korban dirawat di rumah sakit. Hanya saja saat itu Tagor masih belum diizinkan masuk ke ruang perawatan David lantaran kondisinya yang belum memungkinkan. Kala itu dijelaskan Togar, ia mendapati informasi mengenai David yang belum bisa menerima kunjungan dari siapapun karena kondisinya yang belum sadarkan diri. Sambil menangis,
Tagor mengaku sangat terpukul melihat kondisi David. Tagor pun mendoakan agar David lekas pulih. Sebagai ayah, Tagor sangat mengerti perasaan ayah David, Jonathan Latumahina, menghadapi fakta dan kenyataan pahit terkait kondisi terkini putranya. Karena itu ayah Shane Lucas melayangkan simpati sebesar-besarnya. Dalam tangisnya, ia menuturkan sang anak sedianya tak tahu apa-apa terkait kasus penganiayaan yang didalangi Mario Dendi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Ia pun berharap sang anak bisa menerima proses hukum yang adil dan sesuai dengan fakta yang ada. Shane Lucas sendiri merupakan teman dari Mario Dendi Satrio yang kini sama-sama sudah ditetapkan menjadi tersangka. Shane Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan perencanaan. Ancaman hukuman dalam pasal 35 KUHP yaitu 12 tahun penjara. Ia disebut kepolisian telah terlihat kasus penganiayaan tersebut dan tak membantu korban saat penganiayaan. Shane Lucas justru dianggap mengompori Mario Dendi hingga emosinya tak terbendung. Sementara itu, David Latumahina hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya ketika kejadian ini menimpa anak saya dan David ini, saya berniat menjenguk langsung di hari pertama, tapi karena saya dengar beritanya juga yang saya dapatkan masih seperti itu dan nggak bisa diperbolehkan melihat. Dalam doa saya selalu berempati melihat keadaan ini. Saya tidak kuat, saya tidak mampu melihat kejadian ini karena saya juga tidak tahu apa-apa. Jadi aku pengen si David ini berdoa sama Tuhan biar sembuh, biar cepat pulih, biar semua persoalan ini tahu dan ikut terang benderang. Itu aja. Tapi seperti saya, makanya hari ini hari baik karena perkembangan makin membaik. Hari ini kesempatan hadir dan saya ajak lawyer saya untuk kuasa hukum saya mendampingi saya. Anak Bapak dan juga Mario Dendi, kalau Bapak tahu sendiri, apakah mereka ini berteman cukup lama sampai liburan di Banjar Bapak? Saya tahu berteman biasa saja ya, berteman biasa dengan Edi ini dan tidak pernah tahu saya. Oke, bahkan kalau kasus itu Bapak sendiri baru tahu dari anak Bapak sendiri atau dari media juga tahu kasus itu? Oh iya, jadi saya hari Selasa itu malam ditelepon pihak Polres jam 10 bahwa anak saya sudah di Polres. Saya kaget. Kenapa Bu? Anak Bapak di sini sebagai saksi. Ada apa? Ada temannya berantem. Jadi Sen dari saksi besok Bapak datang ke kantor. Karena mendengar itu saya kaget. Saya belum tahu keadaannya siapa, lawannya itu bagaimana. Ya, saya datang saya tanya di pihak Polres seperti itu dari saksi. Harapan saya untuk anak saya ya. Terhitung hampir 3 pekan, David Ozora Latumahina terbaring koma di rumah sakit. Selama terbaring koma, David Ozora diperdengarkan senandung syair tanpa waton yang dilantunkan tokoh NU Gus Dur. Dalam video yang dibagikan sang ayah, David Ozora terlihat sejumlah selang dan peralatan medis masih tertempel di tubuh remaja berusia 17 tahun tersebut. Video itu dibagikan Jonathan Latumahina di akun Twitternya pada Minggu 5 Maret 2023, seusai 3 minggu David Ozora terbaring koma. Siswa SMA Pangudi Luhur Jakarta tersebut terlihat tak berdaya seusai dianiaya oleh anak pegawai pajak Mario Dendi Satrio. Nafas David juga terlihat pelan layaknya orang yang tertidur pulas. Pada video tersebut, suara lembut Gus Dur bersenandung. Syair tanpa waton Gus Dur yang diputar itu menemani David yang masih terbaring koma. Sebagai informasi, syair tanpa waton adalah sebuah syair bernuansa Islami yang menggunakan perpaduan bahasa Jawa dan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Diketahui David memilih menjadi mu'alaf sejak 3 tahun lalu, tepatnya di usia 14 tahun. Cerita David yang memilih mu'alaf diceritakan sang ayah Jonathan Latumahina seusai dijenguk oleh istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan anak Gus Dur, Alisa Wahid. Melalui akun Twitternya pada Senin 27 Februari lalu, Alisa Wahid menceritakan kisah David yang diceritakan oleh sang ayah. Ternyata David Latumahina memilih mu'alaf lantaran banyak membaca buku-buku terkait pemikiran Gus Dur.
Bahkan David di usianya yang masih 14 tahun pernah pergi sendirian ke makam Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur untuk berziarah. Alisa pun berjanji apabila David sembuh, keluarga Gus Dur akan membawanya untuk berziarah bersama ke makam Gus Dur. Jonathan Latumahina pun mengunggah video kondisi terbaru sang anak. Tampak David masih dalam kondisi belum sadar. Selain itu terlihat pula beberapa alat bantu masih terpasang di tubuh David seperti alat bantu pernafasan. Namun David tampak tak menggunakan ventilator lagi. Pada video tersebut, Jonathan Latumahina juga menyertakan emoji hati berwarna merah. Unggahan tersebut pun dikomentari oleh warganet dengan mendoakan agar David segera pulih. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Menteri BUMN Erick Thohir berencana memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Semarang, Jawa Tengah, seusai mengakibatkan ledakan yang menelan korban jiwa. Erick Thohir mengatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang dibangun di tahun 1971. Dikala itu hingga 1987 jarak depo Pertamina Pelumpang dan pemukiman cukup baik lantaran belum ada rumah warga di sekitarnya. Namun memasuki tahun 1998, jarak pemukiman dan depo Pertamina Pelumpang semakin menipis karena hilangnya lahan Pertamina yang dijadikan pemukiman warga. Kendati demikian, Erick Thohir mengatakan semakin tipisnya area penyangga tak hanya terjadi di Pelumpang, namun di seluruh objek vital nasional. Melihat hal tersebut, Erick mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina, Main ID, PLN, dan sektor pupuk agar melakukan zonasi layaknya di tahun 70-an. Erick mengatakan satu usul yang telah disampaikan adalah memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke kawasan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan ke Pemprov DKI Jakarta. PJ Gubernur Heru Budi diminta agar menyingkronkan tata ruang bersama dengan pemerintah pusat. Pada kesempatan tersebut, Erick menegaskan bahwa sinkronisasi ini perlu lantaran pihaknya tak bisa bekerja sendirian. Di sisi lain, ia mengungkapkan untuk rencana jangka pendek pasca kebakaran di depo Pelumpang Koja adalah penanganan korban. Menteri BUMN tersebut memastikan korban terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang mendapatkan penanganan yang semestinya. Dirinya juga meminta Pertamina untuk mengusut tuntas memperbaiki operasional agar agar bencana kebakaran tak terulang kembali. Tak hanya Pertamina yang mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut, warga sekitar juga mengalami kerugian baik materi dan juga nyawa. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Pertamina akan fokus penanganan jangka pendek, yakni melakukan perawatan dan evakuasi korban terlebih dahulu. Erick Thohir juga memastikan Pertamina dibantu dengan pemerintah untuk melakukan penataan ulang zona vital ke depannya. Terkait lokasi zona vital nasional, Erick mengaku sudah mengingatkan dari 2 tahun lalu untuk ditinjau kembali karena lokasi yang berdekatan dengan perumahan padat penduduk. Sebagai tindak tegas untuk menanggulangi terjadinya peristiwa kebakaran, Erick Thohir menyatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang seharusnya dipindahkan. Akan tetapi keputusan tersebut harus berdasarkan keputusan bersama. Yang terpenting adalah agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Ya, 75% kita lalu, 25% jalan. Kalau kita lihat buffer zone Pertamina di tahun 71 sampai tahun 87, ada petanya silahkan, itu sangat aman. Tetapi setelah reformasi 98, memang kalau kita lihat banyaknya kehilangan lahan. Dan ini konteksnya tidak hanya di Pelumpang, di vital juga objek vital nasional. Nah, karena itu sebenarnya 2 tahun yang lalu saya sudah bicara ya, kepada Pertamina, Main ID, PLN, pupuk untuk mulai menzonakan ya agar ini bisa kembali seperti itu. Kalau tidak mungkin, ya kita ada lokasi. Seperti yang dorong waktu itu 2 tahun yang lalu untuk memindahkan Pelumpang ke Pelindo. Nah, satu dan lain halnya saya akan cek. Ya, tetapi tidak mungkin konteks zonasi ini kita bekerja sendiri, perlu dukungan pemerintah daerah. Nah, ini yang saya rasa Pak Presiden
ingin memastikan juga beberapa hari ke depan ini bisa terjadi kesepakatan atau rencana jangka menengah atau panjang. Tetapi Buntut kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini menjadi sorotan. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritisi kebijakan Anies Baswedan yang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan IMB di kawasan Tanah Merah, yakni lokasi sekitar depo tersebut. Menurutnya Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI seharusnya tak menerbitkan IMB tersebut. Pihaknya mempertanyakan alasan Anies Baswedan memberikan izin pendirian bangunan hingga akhirnya berakibat fatal. William berujar Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap hal tersebut. Pihaknya juga memperbandingkan kebijakan yang dibuat Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta. William berujar Ahok pernah mengajak warga untuk pindah karena keberadaan pemukiman di dekat depo Pertamina sangat berbahaya. Menurutnya ketegasan yang ditunjukkan Ahok sepatutnya ditiru oleh pejabat lain. Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta agar memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari para korban. Sementara itu, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PPHMI meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi Pertamina terkait kebakaran ini. PPHMI menyebut evaluasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ikra mendesak aparat penegak hukum khususnya Polri untuk mengusut tuntas kebakaran di depo Pertamina Pelumpang dengan tuntas. Pasalnya Ikra menduga ada kelalaian pihak Pertamina dalam melakukan pemeliharaan terhadap pipa penampung. Serta penyalur bahan bakar minyak atau BBM yang telah berusia puluhan tahun menjadi faktornya. Akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, belasan orang dikabarkan meninggal dunia. Hingga Sabtu 4 Maret 2023 malam, Posko Koramil Koja ke-1 mencatat sebanyak 19 orang meninggal dunia. Sedikitnya ada 516 orang terdampak dan sedang mengungsi di RPTRA Rasela, Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Pengelola RPTRA Rasela Febri Ana mengatakan, para pengungsi terdiri dari orang dewasa dan sebagian lanjut usia, balita hingga ibu hamil. Adapun para korban terdampak tidur di dalam tenda-tenda yang dibuka berbagai instansi seperti BPBD DKI Jakarta, Polri, dan TNI. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik. Jangan balik, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan, lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Polisi tengah memeriksa CCTV dan para saksi untuk mengungkap penyebab depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara terbakar hebat pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Berdasarkan informasi yang beredar sebelum kebakaran, warga mendengar bunyi petir yang kencang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuturkan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Listio mengungkapkan peristiwa awal kebakaran depo Pertamina terjadi saat tangki depo Pertamina melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertamax. Adapun pengisian bahan bakar tersebut berasal dari kilang minyak Balongan. Sementara itu personel kepolisian bersama anjing pelacak K9 kembali menyisir pemukiman warga di Kampung Tanah Merah. Lokasi tersebut tepat berada di depan tembok depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara yang terbakar pada Jumat malam. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tak adanya jenazah yang belum ditemukan. Polisi memasang garis polisi di RT 12 RW 9 agar warga tak mendekat dan mengganggu proses penyisiran. Pasalnya Jalan Rawabadak Selatan tersebut dipadati warga luar yang sengaja datang untuk melihat lokasi kebakaran depo Pertamina. Sepanjang Jalan Koramil padat dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2 serta pejalan kaki. Lalu lintas cukup tersendat lantaran banyaknya warga dan kendaraan yang diparkirkan di sisi jalan. Insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini adalah yang kedua kalinya terjadi.
Sebelumnya, kebakaran hebat juga pernah melanda depo Pertamina Pelumpang pada Minggu malam 18 Januari 2009 silam. Kedua insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang itu sama-sama terjadi di malam akhir pekan. Kebakaran Pertamina Pelumpang pada 2009 berasal dari depo 24 yang menampung sekitar 5.000 kiloliter BBM jenis premium. Kala itu Pertamina mengatakan kebakaran tersebut telah menyebabkan kerugian hingga sekitar 17 miliar rupiah. Sementara korban jiwa akibat insiden itu berjumlah 1 orang, yakni petugas keamanan di fasilitas tersebut. Juga kita ambil sampel DNA-nya untuk kita bandingkan dengan sampel DNA yang saat ini sudah kita ambil dari 12 jenazah yang saat ini ada. Ini juga nanti tentunya bisa membantu mempercepat proses identifikasi, karena memang kami butuh mohon bantuan dari rekan-rekan, dan tadi di foto juga sudah kita sampaikan untuk ikut dibantu disosialisasikan. Mudah-mudahan 12 yang ini ada di kita yang sedang kita dalami jaringannya betul-betul bisa match dengan keluarganya, sehingga kemudian identifikasi atau identitas jenazahnya kita bisa jelaskan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita tadi sudah masuk ke TKP, didampingi oleh Kabarislim, Kapolda, tim gabungan, dan juga dari tim dari Pertamina untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Dan tentunya baik yang ada di dalam depo maupun yang di pemukiman, tentunya kan ini juga ada kebakaran juga sama. Ini semuanya sedang kita dalami sumber apinya dari mana. Secara teknis, tim sedang melaksanakan investigasi. Di tengah musibah kebakaran akibat depo Pertamina Pelumpang, seorang mempelai pria yang menggelar hajatan sekira 800 meter dari lokasi kejadian mengaku sempat panik memikirkan uang muka resepsi saat menyelamatkan diri. Hal itu disampaikan Ahmad Maulana Firdaus atau yang karib disapa Daus 22 tahun, pria yang menggelar resepsi bersama sang istri Sukmainah 20 tahun. Daus berujar saat kejadian tersebut ia sempat melarikan diri lantaran mencium aroma gas yang begitu pekat dari rumahnya. Namun di tengah derap langkahnya itu ia sempat memikirkan biaya resepsi yang sudah ditekan dari jauh-jauh hari. Menurutnya saat kejadian tersebut dirinya hanya bisa berlari sembari membawa surat-surat berharga. Pasalnya resepsi itu sudah ia rencanakan sejak 3 bulan lalu dan undangan sudah disebar ke 700 orang teman dan kerabat dekatnya. Ia sempat berpikir untuk menunda acara tersebut. Namun pada Sabtu malam dirinya sendiri justru turun langsung bersama tetangga lain untuk berjibaku membangun tenda pernikahan. Kendati begitu ia mengaku bersyukur lantaran acara tersebut bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu ditemui di tempat yang sama orang tua Daus Kusnaidi 54 tahun menyebut alasan tetap digelarnya resepsi meski di tengah kebakaran lantaran undangan sudah dibagikan jauh-jauh hari. Menurutnya tak ada komplain yang ia terima, bahkan para tamu tetap datang dan menikmati acara tersebut. Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis data terbaru korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam lalu. Kepala BNPB Suharyanto menginformasikan setidaknya terdapat 19 korban meninggal dunia atas peristiwa tersebut. Sementara itu, Suharyanto menyampaikan sebanyak 49 jiwa mengalami luka berat dan sedang dirawat di beberapa rumah sakit. Ia berujar setidaknya masih ada 18 orang yang dicari karena terpisah dari keluarganya. Suharyanto menegaskan bahwa 18 orang tersebut bukan berarti menjadi korban. Pihaknya pun masih mencari keterangan terkait 18 orang hilang tersebut. Upaya yang dilakukan dengan mengerahkan berbagai elemen untuk mencari 18 orang yang hilang. Polri pun terus menyisir kemungkinan korban terbaru di reruntuhan objek-objek yang terbakar. Seluruh komponen terlibat mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, penggerak sosial, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan penggiat bencana. Suharyanto juga memastikan tenda-tenda di posko sudah terpasang dengan baik dan logistik mengalir terus-menerus.
Lebih lanjut, ia mengaku bahwa bantuan yang diberikan sejauh ini tak ada masalah. Hal tersebut karena tanggap darurat merupakan kebutuhan dasar. Ia menjelaskan walaupun BPBD DKI Jakarta sudah mampu menyiapkan tanggap bencana, namun pihaknya juga turut menyiapkan intervensi untuk membantu. Kira ditunda nggak Pak nikahnya Pak? Ada lampu nyala. Tapi yakin ya Pak kalau aman ya Pak di sini Pak nggak kebakaran ya Pak? Udah ya berarti ya Pak ya? Anak berapa Pak? Bapak yang di sini berarti terus bakalan dilaksanakan sampai hari ini aja atau besok ada pesta lagi? Iya, cuma hari ini aja. Acaranya 1 hari 2 hari tadi? Hari ini dulu. Berapa tamu Pak yang diundang Pak? 700. Tapi Pak dengan adanya kebakaran ini tamu-tamu yang itu tetap datang atau bagaimana Pak? Mudah-mudahan datang semua. Sejauh ini bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah ramai aja. Paling ibu-ibu pengajian. Yang dari Dampak juga begitu. Terus lagi juga ada ibu pengajian. Tapi tidak ada yang komplain Pak di tengah duka seperti itu membangun acara. Beralih ke informasi lain Tribuners, temuan sebuah granat aktif di rumah Mira, mantan pramugari yang mengalami gangguan jiwa menghebohkan warga sekitar pada Minggu 5 Maret 2023. Mira kini menjadi perbincangan di media sosial setelah kisah hidupnya yang seorang mantan pramugari bahkan pernah bekerja sebagai advokat terungkap ke publik. Wakapolsek Pulau Gadung AKP Imam M tak menampik adanya temuan granat aktif di rumah Mira. Berada di Jalan Satria 1 RT 13 RW 3 Kelurahan Jati Kecamatan Pulau Gadung Jakarta Timur. Temuan itu bermula saat seorang anggota penanganan prasarana dan sarana umum PPSU tengah kerja bakti di hunian milik Mira. PPSU Kelurahan menemukan barang mencurigakan di rumah Mira sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Lantaran curiga, PSSU kemudian melapor pada Polsek Pulau Gadung, diteruskan ke Polsek langsung ke Polda, selanjutnya ke Brimob Jinakbom atau Jibom. Mengejutkannya, saat ditemukan granat tangan tersebut masih dalam kondisi aktif, sehingga selanjutnya barang bukti granat tersebut dibawa pihak Gegana Polri untuk ditindaklanjuti. Ketua RT 13 Tatang mengungkapkan dirinya juga belum mengetahui granat tersebut bisa didapatkan dari mana oleh Mirna. Sebab pada Kamis 23 Februari lalu, Mira sudah dijemput petugas dinas sosial atau dinsos setempat karena tinggal di hunian seorang diri dan diketahui mengalami gangguan jiwa. Mira diketahui hanya tinggal sebatang kara selama puluhan tahun di rumah mewah peninggalan orang tuanya di perumahan Rawamangun, Jakarta Timur. Dikabarkan setiap harinya untuk menyambung hidup, Mira mengandalkan belas kasihan dari tetangga dan warga. Mira kini diketahui dulunya adalah seorang pramugari di salah satu perusahaan pesawat di Indonesia. Tak hanya itu saja, Mira juga diketahui dulunya seorang model dan memiliki banyak teman artis, salah satunya yakni Shirley Malinton. Dari penelusuran bersama warga didapati sejumlah sertifikat berharga di dalam rumah Mira. Namun dikarenakan Mira mengalami gangguan jiwa, maka sertifikat dan berkas-berkas berharga lainnya diserahkan warga ke pemerintah. Mira diketahui pernah bekerja di sebuah firma hukum. Diduga ia yang merupakan alumni Fakultas Hukum Trisakti dan seangkatan dengan artis senior Marissa Haque pada 1996. Di dalam rumah bekas rumah mewah tanpa listrik dan ketersediaan air, serta sebagian besar sudah rusak, bertahan hidup sendirian selama puluhan tahun. Di dalam rumah yang sebagian besar sudah dalam keadaan rusak dan berantakan tersebut, ditemukan sejumlah surat-surat berharga. Di antaranya yakni sertifikat rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, serta sejumlah surat berharga lainnya. Belum diketahui penyebab pasti depresi yang dialami Mira, namun sejumlah tetangga menyebut Mira mengalami gangguan kejiwaan pasca orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Kini kondisi Mira berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa RSJ. Proses evakuasi berlangsung selama hampir 2 jam, karena yang bersangkutan tak mau didekati oleh siapapun. Kalau tadi mengenai benda itu temukan oleh tim PPSU. Terus karena pada saat itu kan mau bersih-bersih PPSU, kemudian ya bergerak
kemudian ditemukanlah itu benda itu, udah kemudian diamankan, udah seperti itu aja. Kemudian ada Pak Bimas, serahkan ke Pak Bimas, kemudian ke Pak Bimas koordinasi dengan pihak. Kalau dari Pak RT sendiri setelah penemuan itu tadi apa Pak? Langsung ngelapor kemana Pak? Ke Pak Bimas. Ke Pak Bimas. Dari Pak Bimas langsung ke? Ya kemungkinan Pak Bimas ada tuh kalau mau konfirmasi. Terus langsung koordinasi. Kalau warga ini kan warga Pak RT, gimana Pak terkait penemuan ini di lingkungan Bapak sendiri? Nggak tahu, kita kan nggak tahu ini rumah, emang kan rumah ini kan sendirian. Kita juga baru sekarang ini masuk. Kalau penghuninya sendiri Pak? Penghuninya kan sekarang itu lagi dirawat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menanggapi prediksi SSGOS terkait gempa besar yang akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Diketahui SSGOS sebelumnya berhasil memprediksi gempa Turki dengan tepat hanya selang beberapa hari sebelum gempa terjadi. Namun bedanya lembaga tersebut meneliti gempa bumi bukan dari kerak atau lempeng bumi, namun dari pergerakan antariksa. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pun menanggapi prediksi gempa bumi yang disampaikan oleh SSGOS. Daryono sebagai seismolog mengaku belum bisa mempercayai prediksi gempa hingga saat ini. Ia menjelaskan teori atau konsep prediksi gempa ada dan bahkan sangat banyak. Namun menurutnya sejauh ini tak ada yang valid konsisten. Namun ia mengatakan sah-sah saja jika ingin menerima prediksi tersebut sebagai pesan kesiagaan. Meski begitu, ia masih skeptis dengan teori yang dipakai SSGOS dalam memprediksi gempa bumi tersebut. Ia berujar terkait dengan kegiatan prediksi gempa. Menurutnya telah ada upaya dari BMKG, yakni dengan melakukan monitoring geomagnet radon, kajian VPVS, dan total elektron konten. Akan tetapi penelitian BMKG soal upaya prediksi gempa, semua masih dalam tahap kajian dan belum didalami. Daryono menambahkan hendaknya prediksi gempa jangan sampai membuat masyarakat khawatir berlebihan hingga ketakutan. Belum lama ini publik dihebohkan dengan hasil prediksi yang diungkapkan para peneliti dari Solar System Geometry Survey atau SSGOS yang menyebut adanya potensi gempa bumi magnitudo besar di Indonesia. Dalam pernyataannya, SSGOS memprediksi jika di awal Maret 2023, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami gempa dengan magnitudo di atas 7. Prediksi SSGOS ini turut diungkapkan salah satu penelitinya, Frank Hugerbits. Adapun dalam unggahan tersebut, Frank menyebut adanya kemungkinan aktivitas seismik di sejumlah wilayah yakni Kamchatka, Kepulauan Kuril, Jepang Utara, di atas Filipina. Ia bahkan menandai Sulawesi Halmahera, bahkan memungkinkan Laut Banda Indonesia. Ramalan Frank soal gempa di Indonesia ini dibagikan oleh sejumlah akun dan menjadi perbincangan di media sosial. Diketahui Frank Hugerbits adalah orang yang sempat menjadi buah bibir karena meramalkan akan adanya gempa besar di Turki beberapa hari sebelum gempa 6 Februari 2023 lalu. Adapun SSGOS, tempat Frank bekerja adalah lembaga penelitian yang bekerja memantau geometri antara benda langit dan bumi, kemudian menghubungkan dengan aktivitas seismik. But that fluctuation was a bit vague, it was not very convincing, but nonetheless, a much more obvious fluctuation marked the West Pacific again, from Kamchatka, the Kuril Islands in Japan in the north, over the Philippines, and also marking Sulawesi, Halmahera, maybe even the Banda Sea, Indonesia. It could become significant for the 3rd or 4th of March, because if we count about 6 days from the 25th, we would end up at that time, roughly. This is a possibility. Maybe there will be additional fluctuations in the next few days. If that's the case, we will keep you updated. Again, the first week of March will be very critical, and we could see a major to great seismic event. Now, this is something to be on extra alert. Beredar video yang memperlihatkan oknum anggota TNI berseragam cekcok dengan pengendara mobil ramai menjadi perbincangan di media sosial. Dalam video memperlihatkan oknum anggota TNI dari Kodim 0733 Kota Semarang terlihat membentak seorang pengendara mobil Sienta di Jalan MH Tamrin, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tampak juga oknum anggota TNI itu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur sambil mendekati pengendara mobil. Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto menjelaskan kronologi kejadian tersebut.
Peristiwa bermula saat mobil Sienta Silver dengan nopol H1531HS yang dikendarai oleh pria berinisial NH 51 tahun memepet mobil Honda Freed B1155CA yang dikendarai anggota TNI berinisial ES. Peristiwa terjadi di Jalan Gajah Mada Jumat 3 Maret 2023 kemarin sekira pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Merasa jalannya terganggu dan pengendara Sienta kurang memperhatikan keselamatan pengendara lain, ES kemudian menghentikan dan memberikan peringatan kepada NH. Namun ES terprovokasi dan terpancing emosinya. Ia kemudian kembali ke mobilnya untuk mengambil sangkur yang merupakan kelengkapan baju dinasnya atau PDL. Atas kejadian tersebut, Satuan Kodim 0733 KS telah mengambil langkah dengan meminta keterangan ES, serta telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan alat bukti lainnya. Kapenda mengatakan kedua belah pihak telah dimediasi. Keduanya sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Kapenda 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto mengungkapkan bahwa kejadian tersebut murni karena salah paham. Ia menuturkan sebagai warga negara punya hak yang sama dimanapun berada termasuk di jalan raya, baik itu hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, dan hak merasa nyaman di jalan raya. Ia pun mengajak untuk saling mengingatkan sesama pengguna jalan raya agar berperilaku baik saat berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. With you. Sudah ada lagi. Lagi. Lagi with you. Bring. Aparatur sipil negara ASN yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Nusa Tenggara Timur NTT masuk kantor sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah mulai hari ini Senin 6 Maret 2023. Pada Senin subuh terlihat sejumlah ASN mendatangi kantor yang berada di Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Daikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Para ASN ada yang datang menggunakan kendaraan pribadi, diantar, dan ada yang menggunakan kendaraan umum. Tiba di kantor, mereka lalu menuju tempat absen digital, kemudian berkumpul di halaman kantor. Selanjutnya, para ASN menari dan berdoa bersama, yang dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi. Setelah itu, pada sekira pukul 6:10 waktu Indonesia Tengah, semua ASN lalu masuk ke dalam ruangan masing-masing untuk memulai aktivitas mereka. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi mengatakan ASN masuk jam 5:30 waktu Indonesia Tengah adalah hal yang baru yang diterapkan di NTT. Menurut Linus, ASN diminta masuk lebih pagi sebagai bentuk revolusi mental. Meski begitu, para ASN tak langsung bekerja pada pukul 5:30. Kegiatan dimulai dengan menari, berdoa bersama lintas agama, memungut sampah, dan kegiatan lainnya. Linus menyebutkan ASN pulang kantor seperti biasanya yakni pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Ia berharap dengan masuk lebih pagi, ada perubahan kinerja dalam pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Salah satu ASN bernama Nia Adu membenarkan bahwa hari ini para ASN di Disdikbud NTT masuk pukul 5:30. Kebijakan masuk sekolah pagi jam 5 oleh Pemprov NTT kini sudah berubah ke pukul 5:30 seperti di SMA Negeri 5 Kupang, khusus kelas 12. Pihak SMA Negeri 5 Kupang telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada para orang tua wali dan komite. Masuk sekolah pagi jam 5:30 waktu Indonesia Tengah ini mulai berlaku pada Senin 6 Maret 2023 sehingga butuh dukungan dari orang tua atau wali.
Namun Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Victor Bungtilu Laiskodat tak menjelaskan secara detail dasar hukum yang dipakai untuk menerapkan aturan masuk sekolah pukul 5 pagi. Hal itu berlaku untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Kupang. Saat diwawancarai sejumlah wartawan soal dasar hukum, Victor justru meminta wartawan memikirkan jawaban itu sendiri. Dengan gaya guyonnya yang khas, Victor mengatakan akan mencelup sang wartawan ke dalam kolam ikan. Victor datang ke SMA Negeri 6 Kupang karena sekolah itu yang pertama kali menerapkan kebijakannya masuk sekolah pukul 5 pagi pada 27 Februari 2023. Victor mengaku ingin melihat langsung para murid dan guru masuk sekolah pada pukul 5:30. Victor pun menanyakan keberadaan guru SMA Negeri 6 yang membuat video sekolah di pagi hari. Selain ingin melihat langsung kegiatan belajar mengajar, Victor mengaku juga ingin memotivasi para murid dan guru. Menurut Victor, penting untuk membuat langkah besar yang bertujuan untuk perubahan. Victor tak ingin murid kelas 12 yang menerapkan sekolah pagi ketika lulus nanti menganggur. Karena itu mulai dilatih dan diterapi dengan baik sejak sekarang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Victor, akan mengintervensi dengan anggaran yang cukup terkait kegiatan tersebut. Seorang wanita mengaku istri polisi di Nusa Tenggara Timur NTT menangis meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri. Sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan anak-anaknya. Video tersebut dibagikan melalui akun @nesha_12 dan tersebar di grup WhatsApp. Ibu muda tersebut didampingi dua anaknya menangis dan mengadu ke Kapolri atas permasalahan keluarganya. Dalam video tersebut terlihat wanita itu sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan sang anak-anak. Ia juga menyebut nama suaminya yang berinisial NRP. Dirinya sebagai seorang ibu menginginkan keadilan untuk anak-anaknya, juga agar cita-cita sang anak bisa diraih. Namun menurutnya jangankan meraih cita-cita, sekolah saja pun tak dilakoni oleh kedua anak-anaknya. Ia menyebut anak pertamanya dikeluarkan dari sekolah masa kelulusan SMP, sementara anak kedua dan ketiga tak disekolahkan. Ia mengaku sedih lantaran anak-anaknya harus menerima situasi saat ini. Ibu tersebut mengaku mental anak-anaknya sangat terpuruk, bahkan rumah sebagai tempat tinggal pun telah disita. Namun hingga sekarang tak ada itikat baik dari suaminya. Dihubungi pada Minggu 5 Maret 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Arya Sandi membenarkan hal tersebut. Arya Sandi menyebut masalah itu sudah berlangsung 1 bulan lalu. Masalah tersebut sementara ini tengah ditangani oleh Propam Polda NTT dan diupayakan untuk diselesaikan internal lantaran masalah pribadi. Saya mohon pertolongannya agar anak saya bisa sekolah lagi. Mungkin tugas yang banyak dan berat. Suami di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang, NRP 78120952 Akpol tahun 2000. Sehingga terlupa dengan masa depan anak-anaknya sendiri. Tetapi saya di sini bergerak karena saya mengingat suami saya konsen untuk masa depan anak-anak Indonesia emas tahun 2045. Di sini saya hanya memohon bantuannya agar anak saya juga termasuk dalam hitungan anak-anak yang akan dimajukan, anak-anak yang didorong dan didukung untuk mencapai cita-citanya. Saya mohon untuk masa depan anak-anak saya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Soeharto, Legend TNI Purnawirawan Azwar Anas, meninggal dunia pada Minggu 5 Maret 2023.
Karangan bunga sebagai ungkapan duka cita atas wafatnya Aswar Anas berjejer di depan rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 5 Maret 2023 kemarin. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Aswar dilaporkan menderita sakit. Ia juga sempat menerima perawatan di ruang CICU di RSPAD Gatot Subroto sejak 2 bulan lalu. Sekira pukul 2:45 sore ada 7 karangan bunga berjejer di depan rumah duka. Aswar Anas tutup usia sekira pukul 11:48 siang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pesan wafatnya Aswar Anas disampaikan sang putra Roni Pahlawan dalam WhatsApp grup. Aswar Anas meninggal dunia pada usia 90 tahun, yang mana ia lahir di Padang 2 Agustus 1933 silam. Ia pernah menjabat Menko Kesra periode 1993 hingga 1998. Sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan pada tahun 1988 hingga 1993. Aswar Anas juga pernah menjadi Gubernur Sumbar periode 1977 hingga 1988. Di bidang olahraga, Aswar Anas pernah menjadi Ketua Umum PSSI pada tahun 1991 hingga 1998. Salah terobosannya di sepak bola adalah menggabungkan kompetisi kalatama dengan Perserikatan tahun 1995. Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan melayat ke rumah duka di mana jenazah Menko Kesra Aswar Anas disemayamkan. Zulkifli terlihat tiba di rumah duka sekira pukul 15:26. Ia turun dari mobil Toyota Alphard berkelir hitam. Mengenakan kemeja batik dan peci, Zulkifli kemudian langsung masuk ke rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 3:39 sore, Zulkifli keluar dari rumah duka. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN tersebut mengenang Aswar Anas sebagai sosok mentor. Zulkifli menyebut bahwa mendiang adalah orang baik dan merupakan sosok guru serta mentor baginya. Zulkifli mengaku mendapat kabar meninggalnya Aswar Anas seusai menghadiri sebuah acara. Ia berujar kerap mewakili tugas Aswar Anas saat di Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Beliau mentor kami yang mengajar kita, orang tua kita, guru kita. Dan Aswar Anas kita doakan husnul khotimah. Dan saya bersaksi beliau orang baik, banyak sekali amal soleh yang ditinggalkan oleh beliau. Dapat kabar meninggalnya Pak Azwar Saya Anas? tadi baca detik, langsung ke sini saya habis acara. Ini masih pakaian batik, pakai peci. Bicara begitu saya baca, saya langsung ke sini ya. Beliau kan Ketua Dewan Pembina Tarbiyah, saya Wakil Ketua Umum. Jadi selama ini tugas kemana-mana saya mewakili beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Tarbiyah PERTI ya. Saya ke Aceh kemana-mana gitu sekarang. Kenangan terakhir bersama almarhum? Ya selalu, dia kan orang tua kita mentor, yang memberikan tugas kepada kami untuk melaksanakan sebagai Ketua Dewan Pembina PERTI. Gitu. Kita ke informasi lain. Tangis ayah dari Shane Lucas, Tagor Lumbantoruan, pecah saat datang menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Ayah dari Shane Lucas ini datang untuk menjenguk dan meminta maaf pada keluarga korban atas ulah sang anak yang sudah menganiaya David. Tagor Lumbantoruan menangis di hadapan awak media seusai menjenguk David. Tagor mengaku sudah bermaksud datang menjenguk David saat hari pertama korban dirawat di rumah sakit. Hanya saja saat itu Tagor masih belum diizinkan masuk ke ruang perawatan David lantaran kondisinya yang belum memungkinkan. Kala itu dijelaskan Togar, ia mendapati informasi mengenai David yang belum bisa menerima kunjungan dari siapapun karena kondisinya yang belum sadarkan diri. Sambil menangis, Tagor mengaku sangat terpukul melihat kondisi David. Tagor pun mendoakan agar David lekas pulih. Sebagai ayah, Tagor sangat mengerti perasaan ayah David, Jonathan Latumahina, menghadapi fakta dan kenyataan pahit terkait kondisi terkini putranya. Karena itu ayah Shane Lucas melayangkan simpati sebesar-besarnya. Dalam tangisnya, ia menuturkan sang anak sedianya tak tahu apa-apa terkait kasus penganiayaan yang didalangi Mario Dendi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Ia pun berharap sang anak bisa menerima proses hukum yang adil dan sesuai dengan fakta yang ada. Shane Lucas sendiri merupakan teman dari Mario Dendi Satrio yang kini sama-sama sudah ditetapkan menjadi tersangka. Shane Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan perencanaan. Ancaman hukuman dalam pasal 35 KUHP yaitu 12 tahun penjara. Ia disebut kepolisian telah
terlihat kasus penganiayaan tersebut dan tak membantu korban saat penganiayaan. Shane Lucas justru dianggap mengompori Mario Dendi hingga emosinya tak terbendung. Sementara itu, David Latumahina hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya tahu berita kejadian ini menimpa anak saya dan David ini, saya berniat menjenguk langsung di hari pertama, tapi karena saya dengar beritanya juga dan saya dapatkan masih seperti itu dan nggak bisa diperbolehkan melihat. Dalam doa saya selalu empati melihat keadaan ini. Saya tidak kuat, saya tidak mampu melihat kejadian ini karena anak saya juga tidak tahu apa-apa. Jadi aku pengen si David ini berdoa sama Tuhan biar sembuh, biar cepat pulih, biar semua persoalan ini tahu dan ikut terang-benderang. Itu aja. Tapi bagi saya, makanya hari ini hari baik karena perkembangan makin membaik. Hari ini kesempatan hadir dan saya ajak lawyer saya untuk kuasa hukum saya mendampingi saya. Terima kasih. Anak Bapak dan juga Mario Dendi, kalau Bapak tahu sendiri, apakah mereka ini berteman cukup lama sampai liburan dan di banyak Bapak itu? Yang saya tahu berteman biasa saja ya, berteman biasa dengan IT ini dan tidak pernah tahu saya. Oke, bahkan kalau kasus itu Bapak sendiri baru tahu dari anak Bapak sendiri atau dari media juga tahu kasus itu? Oh iya, jadi saya hari Selasa itu malam ditelepon pihak Polres jam 10 bahwa anak saya sudah di Polres. Saya kaget. Kenapa Bu? Anak Bapak di sini sebagai saksi. Ada apa? Ada teman yang berantem. Jadi sen dari saksi besok Bapak datang ke kantor. Karena mendengar itu saya kaget. Saya belum tahu keadaannya siapa, lawannya itu bagaimana. Yang saya datang saya tanya di pihak Polres. Seperti itu dari saksi. Harapannya untuk proses yang berlangsung terutama harapan saya untuk anak saya ya. Terhitung hampir 3 pekan, David Ozora Latumahina terbaring koma di rumah sakit. Selama terbaring koma, David Ozora diperdengarkan senandung syair tanpa waton yang dilantunkan tokoh NU Gus Dur. Dalam video yang dibagikan sang ayah, David Ozora terlihat sejumlah selang dan peralatan medis masih tertempel di tubuh remaja berusia 17 tahun tersebut. Video itu dibagikan Jonathan Latumahina di akun Twitternya pada Minggu 5 Maret 2023, seusai 3 minggu David Ozora terbaring koma. Siswa SMA Pangudi Luhur Jakarta tersebut terlihat tak berdaya seusai dianiaya oleh anak pegawai pajak Mario Dendi Satrio. Nafas David juga terlihat pelan layaknya orang yang tertidur pulas. Pada video tersebut, suara lembut Gus Dur bersenandung. Syair tanpa waton Gus Dur yang diputar itu menemani David yang masih terbaring koma. Sebagai informasi, syair tanpa waton adalah sebuah syair bernuansa Islami yang menggunakan perpaduan bahasa Jawa dan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Diketahui David memilih menjadi mu'alaf sejak 3 tahun lalu, tepatnya di usia 14 tahun. Cerita David yang memilih mu'alaf diceritakan sang ayah Jonathan Latumahina seusai dijenguk oleh istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan anak Gus Dur, Alisa Wahid. Melalui akun Twitternya pada Senin 27 Februari lalu, Alisa Wahid menceritakan kisah David yang diceritakan oleh sang ayah. Ternyata David Latumahina memilih mu'alaf lantaran banyak membaca buku-buku terkait pemikiran Gus Dur. Bahkan David di usianya yang masih 14 tahun pernah pergi sendirian ke makam Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur untuk berziarah. Alisa pun berjanji apabila David sembuh, keluarga Gus Dur akan membawanya untuk berziarah bersama ke makam Gus Dur. Jonathan Latumahina pun mengunggah video kondisi terbaru sang anak. Tampak David masih dalam kondisi belum sadar. Selain itu terlihat pula beberapa alat bantu masih terpasang di tubuh David seperti alat bantu pernafasan. Namun David tampak tak menggunakan ventilator lagi. Pada video tersebut, Jonathan Latumahina juga menyertakan emoji hati berwarna merah. Unggahan tersebut pun dikomentari oleh warganet dengan mendoakan agar David segera pulih.
Kita ke berita lainnya, Tribuners. Menteri BUMN Erick Thohir berencana memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Semarang, Jawa Tengah, seusai mengakibatkan ledakan yang menelan korban jiwa. Erick Thohir mengatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang dibangun di tahun 1971. Di kala itu hingga 1987 jarak depo Pertamina Pelumpang dan pemukiman cukup baik lantaran belum ada rumah warga di sekitarnya. Namun memasuki tahun 1998, jarak pemukiman dan depo Pertamina Pelumpang semakin menipis karena hilangnya lahan Pertamina yang dijadikan pemukiman warga. Kendati demikian, Erick Thohir mengatakan semakin tipisnya area penyangga tak hanya terjadi di Pelumpang, namun di seluruh objek vital nasional. Melihat hal tersebut, Erick mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina, Main ID, PLN, dan sektor pupuk agar melakukan zonasi layaknya di tahun 70-an. Erick mengatakan satu usul yang telah disampaikan adalah memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke kawasan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan ke Pemprov DKI Jakarta. PJ Gubernur Heru Budi diminta agar menyingkronkan tata ruang bersama dengan pemerintah pusat. Pada kesempatan tersebut, Erick menegaskan bahwa sinkronisasi ini perlu lantaran pihaknya tak bisa bekerja sendirian. Di sisi lain, ia mengungkapkan untuk rencana jangka pendek pasca kebakaran di depo Pelumpang Koja adalah penanganan korban. Menteri BUMN tersebut memastikan korban terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang mendapatkan penanganan yang semestinya. Dirinya juga meminta Pertamina untuk mengusut tuntas memperbaiki operasional agar agar bencana kebakaran tak terulang kembali. Tak hanya Pertamina yang mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut, warga sekitar juga mengalami kerugian baik materi dan juga nyawa. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Pertamina akan fokus penanganan jangka pendek, yakni melakukan perawatan dan evakuasi korban terlebih dahulu. Erick Thohir juga memastikan Pertamina dibantu dengan pemerintah untuk melakukan penataan ulang zona vital ke depannya. Terkait lokasi zona vital nasional, Erick mengaku sudah mengingatkan dari 2 tahun lalu untuk ditinjau kembali karena lokasi yang berdekatan dengan perumahan padat penduduk. Sebagai tindak tegas untuk menanggulangi terjadinya peristiwa kebakaran, Erick Thohir menyatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang seharusnya dipindahkan. Akan tetapi keputusan tersebut harus berdasarkan keputusan bersama. Yang terpenting adalah agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Ya, 75% kita laut, 25% darat. Kalau kita lihat buffer zone Pertamina di tahun 71 sampai tahun 87, ada petanya silahkan, itu sangat aman. Tetapi setelah reformasi 98, memang kalau kita lihat banyaknya kehilangan lahan. Dan ini konteksnya tidak hanya di Pelumpang, vital juga objek vital nasional. Nah, karena itu sebenarnya 2 tahun yang lalu saya sudah bicara ya, kepada Pertamina, Main ID, PLN, pupuk untuk mulai menzonakan ya agar ini bisa kembali seperti itu. Kalau tidak mungkin, ya kita ada lokasi. Seperti yang dorong waktu itu 2 tahun yang lalu untuk memindahkan Pelumpang ke Pelindo. Nah, satu dan lain halnya saya akan cek nanti. Ya, tetapi tidak mungkin konteks zonasi ini kita bekerja sendiri, perlu dukungan pemerintah daerah. Nah, ini yang saya rasa Pak Presiden ingin memastikan juga beberapa hari ke depan ini bisa terjadi kesepakatan atau rencana jangka menengah atau panjang. Tetapi Buntut kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini menjadi sorotan. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritisi kebijakan Anies Baswedan yang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan IMB di kawasan Tanah Merah, yakni lokasi sekitar depo tersebut. Menurutnya Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI seharusnya tak menerbitkan IMB tersebut. Pihaknya mempertanyakan alasan Anies Baswedan memberikan izin pendirian bangunan hingga akhirnya berakibat fatal. William berujar Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap hal tersebut. Pihaknya juga memperbandingkan kebijakan yang dibuat Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta.
William berujar Ahok pernah mengajak warga untuk pindah karena keberadaan pemukiman di dekat depo Pertamina sangat berbahaya. Menurutnya ketegasan yang ditunjukkan Ahok sepatutnya ditiru oleh pejabat lain. Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta agar memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari para korban. Sementara itu, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PPHMI meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi Pertamina terkait kebakaran ini. PPHMI menyebut evaluasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ikra mendesak aparat penegak hukum khususnya Polri untuk mengusut tuntas kebakaran di depo Pertamina Pelumpang dengan tuntas. Pasalnya Ikra menduga ada kelalaian pihak Pertamina dalam melakukan pemeliharaan terhadap pipa penampung, serta penyalur bahan bakar minyak atau BBM yang telah berusia puluhan tahun menjadi faktornya. Akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, belasan orang dikabarkan meninggal dunia. Hingga Sabtu 4 Maret 2023 malam, Posko Koramil Koja ke-1 mencatat sebanyak 19 orang meninggal dunia. Sedikitnya ada 516 orang terdampak dan sedang mengungsi di RPTRA Rasela, Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Pengelola RPTRA Rasela Febri Ana mengatakan, para pengungsi terdiri dari orang dewasa dan sebagian lanjut usia, balita hingga ibu hamil. Adapun para korban terdampak tidur di dalam tenda-tenda yang dibuka berbagai instansi seperti BPBD DKI Jakarta, Polri, dan TNI. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik. Jangan balik, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan, lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan. Polisi tengah memeriksa CCTV dan para saksi untuk mengungkap penyebab depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara terbakar hebat pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Berdasarkan informasi yang beredar sebelum kebakaran, warga mendengar bunyi petir yang kencang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuturkan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Listio mengungkapkan peristiwa awal kebakaran depo Pertamina terjadi saat tangki depo Pertamina melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertamax. Adapun pengisian bahan bakar tersebut berasal dari kilang minyak Balongan. Sementara itu personel kepolisian bersama anjing pelacak K9 kembali menyisir pemukiman warga di Kampung Tanah Merah. Lokasi tersebut tepat berada di depan tembok depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara yang terbakar pada Jumat malam. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tak adanya jenazah yang belum ditemukan. Polisi memasang garis polisi di RT 12 RW 9 agar warga tak mendekat dan mengganggu proses penyisiran. Pasalnya Jalan Rawabadak Selatan tersebut dipadati warga luar yang sengaja datang untuk melihat lokasi kebakaran depo Pertamina. Sepanjang Jalan Koramil padat dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2 serta pejalan kaki. Lalu lintas cukup tersendat lantaran banyaknya warga dan kendaraan yang diparkirkan di sisi jalan. Insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini adalah yang kedua kalinya terjadi. Sebelumnya kebakaran hebat juga pernah melanda depo Pertamina Pelumpang pada Minggu malam 18 Januari 2009 silam. Kedua insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang itu sama-sama terjadi di malam akhir pekan. Kebakaran Pertamina Pelumpang pada 2009 berasal dari depo 24 yang menampung sekitar 5.000 kiloliter BBM jenis premium. Kala itu Pertamina mengatakan kebakaran tersebut telah menyebabkan kerugian hingga sekitar 17 miliar rupiah. Sementara korban jiwa akibat insiden itu berjumlah 1 orang, yakni petugas keamanan di fasilitas tersebut. Juga kita ambil sampel DNA-nya untuk kita bandingkan dengan sampel DNA yang saat ini sudah kita ambil dari 12 jenazah yang saat ini ada. Ini juga nanti tentunya bisa membantu mempercepat proses identifikasi karena memang kami butuh dengan mohon bantuan dari rekan-rekan dan tadi di foto juga kita sampaikan untuk
ikut dibantu disosialisasikan. Mudah-mudahan 12 yang ini ada di kota dan kita dalam jaringannya itu bisa match dengan keluarganya sehingga bisa identifikasi atau identitas jenazah yang akan kita jelaskan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita tadi sudah masuk TKP didampingi oleh Kabar Eskrim, Kapolda, tim gabungan dan juga dari tim dari Pertamina untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Dan tentunya baik yang ada di dalam depo maupun yang di pemukiman, ini kan ini juga ada kebakaran juga sama. Ini semuanya sedang kita dalam sumber apinya dari mana. Secara teknis, tim sedang melaksanakan investigasi. Di tengah musibah kebakaran akibat depo Pertamina Pelumpang, seorang mempelai pria yang menggelar hajatan sekira 800 meter dari lokasi kejadian mengaku sempat panik memikirkan uang muka resepsi saat menyelamatkan diri. Hal itu disampaikan Ahmad Maulana Firdaus atau yang karib disapa Daus 22 tahun, pria yang menggelar resepsi bersama sang istri Sukmainah 20 tahun. Daus berujar saat kejadian tersebut ia sempat melarikan diri lantaran mencium aroma gas yang begitu pekat dari rumahnya. Namun di tengah derap langkahnya itu ia sempat memikirkan biaya resepsi yang sudah ditekan dari jauh-jauh hari. Menurutnya saat kejadian tersebut dirinya hanya bisa berlari sembari membawa surat-surat berharga. Pasalnya resepsi itu sudah ia rencanakan sejak 3 bulan lalu dan undangan sudah disebar ke 700 orang teman dan kerabat dekatnya. Ia sempat berpikir untuk menunda acara tersebut. Namun pada Sabtu malam dirinya sendiri justru turun langsung bersama tetangga lain untuk berjibaku membangun tenda pernikahan. Kendati begitu ia mengaku bersyukur lantaran acara tersebut bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu ditemui di tempat yang sama orang tua Daus Kusnaidi 54 tahun menyebut alasan tetap digelarnya resepsi meski di tengah kebakaran lantaran undangan sudah dibagikan jauh-jauh hari. Menurutnya tak ada komplain yang ia terima, bahkan para tamu tetap datang dan menikmati acara tersebut. Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis data terbaru korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam lalu. Kepala BNPB Suharyanto menginformasikan setidaknya terdapat 19 korban meninggal dunia atas peristiwa tersebut. Sementara itu, Suharyanto menyampaikan sebanyak 49 jiwa mengalami luka berat dan sedang dirawat di beberapa rumah sakit. Ia berujar setidaknya masih ada 18 orang yang dicari karena terpisah dari keluarganya. Suharyanto menegaskan bahwa 18 orang tersebut bukan berarti menjadi korban. Pihaknya pun masih mencari keterangan terkait 18 orang hilang tersebut. Upaya yang dilakukan dengan mengerahkan berbagai elemen untuk mencari 18 orang yang hilang. Polri pun terus menyisir kemungkinan korban terbaru di reruntuhan objek-objek yang terbakar. Seluruh komponen terlibat mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, penggerak sosial, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan penggiat bencana. Suharyanto juga memastikan tenda-tenda di posko sudah terpasang dengan baik dan logistik mengalir terus-menerus. Lebih lanjut, ia mengaku bahwa bantuan yang diberikan sejauh ini tak ada masalah. Hal tersebut karena tanggap darurat merupakan kebutuhan dasar. Ia menjelaskan walaupun BPBD DKI Jakarta sudah mampu menyiapkan tanggap bencana, namun pihaknya juga turut menyiapkan intervensi untuk membantu. Kira ditunda nggak Pak nikahnya Pak? Ada lampu nyala. Tapi yakin ya Pak kalau aman ya Pak di sini Pak nggak kebakarannya Pak? Udah kok ya berarti Pak ya? Anak berapa Pak? Bapak yang di sini berarti terus bakalan dilaksanakan sampai hari ini aja atau besok ada pesta lagi? Iya, cuma hari ini aja. Acaranya 1 hari 2 hari tadi? Hari ini dulu. Berapa tamu Pak yang diundang Pak? 700. Tapi Pak dengan adanya kebakaran ini tamu-tamu yang itu tetap datang atau bagaimana Pak? Mudah-mudahan datang semua. Sejauh ini bagaimana Pak?
alhamdulillah rame aja. Karena ibu-ibu pengajian yang dari dampak juga begitu. Selalu juga ada ibu pengajian. Tapi tidak ada yang komplain Pak di tengah duka seperti itu membangun acara. Beralih ke informasi lain Tribuners, temuan sebuah granat aktif di rumah Mira, mantan pramugari yang mengalami gangguan jiwa menghebohkan warga sekitar pada Minggu 5 Maret 2023. Mira kini menjadi perbincangan di media sosial setelah kisah hidupnya yang seorang mantan pramugari bahkan pernah bekerja sebagai advokat terungkap ke publik. Wakapolsek Pulau Gadung AKP Imam M tak menampik adanya temuan granat aktif di rumah Mira. Berada di Jalan Satria 1 RT 13 RW 3 Kelurahan Jati Kecamatan Pulau Gadung Jakarta Timur. Temuan itu bermula saat seorang anggota penanganan prasarana dan sarana umum PPSU tengah kerja bakti di hunian milik Mira. PPSU Kelurahan menemukan barang mencurigakan di rumah Mira sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Lantaran curiga, PSSU kemudian melapor pada Polsek Pulau Gadung, diteruskan ke Polsek langsung ke Polda, selanjutnya ke Brimob Jinak Bom atau Jibom. Mengejutkannya, saat ditemukan granat tangan tersebut masih dalam kondisi aktif. Sehingga selanjutnya barang bukti granat tersebut dibawa pihak Gegana Polri untuk ditindaklanjuti. Ketua RT 13 Tatang mengungkapkan dirinya juga belum mengetahui granat tersebut bisa didapatkan dari mana oleh Mirna. Sebab pada Kamis 23 Februari lalu, Mira sudah dijemput petugas dinas sosial atau dinsos setempat karena tinggal di hunian seorang diri dan diketahui mengalami gangguan jiwa. Mira diketahui hanya tinggal sebatang kara selama puluhan tahun di rumah mewah peninggalan orang tuanya di perumahan Rawamangun, Jakarta Timur. Dikabarkan setiap harinya untuk menyambung hidup, Mira mengandalkan belas kasihan dari tetangga dan warga. Mira kini diketahui dulunya adalah seorang pramugari di salah satu perusahaan pesawat di Indonesia. Tak hanya itu saja, Mira juga diketahui dulunya seorang model dan memiliki banyak teman artis, salah satunya yakni Shirley Malinton. Dari penelusuran bersama warga didapati sejumlah sertifikat berharga di dalam rumah Mira. Namun dikarenakan Mira mengalami gangguan jiwa, maka sertifikat dan berkas-berkas berharga lainnya diserahkan warga ke pemerintah. Mira diketahui pernah bekerja di sebuah firma hukum. Diduga ia yang merupakan alumni Fakultas Hukum Trisakti dan seangkatan dengan artis senior Marissa Haque pada 1996. Di dalam rumah bekas rumah mewah tanpa listrik dan ketersediaan air, serta sebagian besar sudah rusak, bertahan hidup sendirian selama puluhan tahun. Di dalam rumah yang sebagian besar sudah dalam keadaan rusak dan berantakan tersebut, ditemukan sejumlah surat-surat berharga. Di antaranya yakni sertifikat rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, serta sejumlah surat berharga lainnya. Belum diketahui penyebab pasti depresi yang dialami Mira, namun sejumlah tetangga menyebut Mira mengalami gangguan kejiwaan pasca orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Kini kondisi Mira berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa RSJ. Proses evakuasi berlangsung selama hampir 2 jam, karena yang bersangkutan tak mau didekati oleh siapapun. Kalau tadi mengenai benda itu temukan oleh tim PPSU. Terus karena pada saat itu kan mau bersih-bersih di PPSU, kemudian ya bergerak, kemudian ditemukanlah itu benda itu. Kemudian diamankan, udah seperti itu aja. Kemudian ada Pak Bimas, serahkan ke Pak Bimas. Kemudian ke Pak Bimas koordinasi dengan pihak. Kalau dari Pak RT sendiri setelah penemuan itu tadi apa Pak? Langsung ngelapor kemana Pak? Ke Pak Bimas. Ke Pak Bimas, dari Pak Bimas langsung ke? Ya kemungkinan Pak Bimas ada tuh kalau mau konfirmasi. Terus langsung koordinasi. Kalau warga, ini kan warga Pak RT, gimana Pak terkait penemuan ini di lingkungan Bapak sendiri? Nggak tahu, kita kan nggak tahu ini rumah, emang kan rumahnya kan sendirian. Kita juga baru sekarang ini masuk. Kalau penghuninya sendiri Pak? Penghuninya kan sekarang itu lagi dirawat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menanggapi prediksi SSGIOS terkait gempa besar yang akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Diketahui SSGIOS sebelumnya berhasil memprediksi gempa Turki dengan tepat hanya selang beberapa hari sebelum gempa terjadi. Namun bedanya lembaga tersebut meneliti gempa bumi bukan dari kerak atau lempeng bumi, namun dari pergerakan antariksa.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pun menanggapi prediksi gempa bumi yang disampaikan oleh SSGIOS. Daryono sebagai seismolog mengaku belum bisa mempercayai prediksi gempa hingga saat ini. Ia menjelaskan teori atau konsep prediksi gempa ada dan bahkan sangat banyak. Namun menurutnya sejauh ini tak ada yang valid konsisten. Namun ia mengatakan sah-sah saja jika ingin menerima prediksi tersebut sebagai pesan kesiagaan. Meski begitu, ia masih skeptis dengan teori yang dipakai SSGIOS dalam memprediksi gempa bumi tersebut. Ia berujar terkait dengan kegiatan prediksi gempa. Menurutnya telah ada upaya dari BMKG, yakni dengan melakukan monitoring geomagnet, radon, kajian VPVS, dan total elektron konten. Akan tetapi penelitian BMKG soal upaya prediksi gempa semua masih dalam tahap kajian dan belum didalami. Daryono menambahkan hendaknya prediksi gempa jangan sampai membuat masyarakat khawatir berlebihan hingga ketakutan. Belum lama ini publik dihebohkan dengan hasil prediksi yang diungkapkan para peneliti dari Solar System Geometry Survey atau SSGIOS yang menyebut adanya potensi gempa bumi magnitudo besar di Indonesia. Dalam pernyataannya, SSGIOS memprediksi jika di awal Maret 2023, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami gempa dengan magnitudo di atas 7. Prediksi SSGIOS ini turut diungkapkan salah satu penelitinya, Frank Hugerbits. Adapun dalam unggahan tersebut, Frank menyebut adanya kemungkinan aktivitas seismik di sejumlah wilayah yakni Kamchatka, Kepulauan Kuril, Jepang Utara, di atas Filipina. Ia bahkan menandai Sulawesi Halmahera, bahkan memungkinkan Laut Banda Indonesia. Ramalan Frank soal gempa di Indonesia ini dibagikan oleh sejumlah akun dan menjadi perbincangan di media sosial. Diketahui Frank Hugerbits adalah orang yang sempat menjadi buah bibir karena meramalkan akan adanya gempa besar di Turki beberapa hari sebelum gempa 6 Februari 2023 lalu. Adapun SSGIOS, tempat Frank bekerja adalah lembaga penelitian yang bekerja memantau geometri antara benda langit dan bumi, kemudian menghubungkan dengan aktivitas seismik. But that fluctuation was a bit vague, it was not very convincing, but nonetheless, a much more obvious fluctuation marked the West Pacific again, from Kamchatka, the Kuril Islands in Japan in the north, over the Philippines, and also marking Sulawesi, Halmahera, maybe even the Banda Sea, Indonesia. It could become significant for the 3rd or 4th of March, because if we count about 6 days from the 25th, we would end up at that time, roughly. This is a possibility. Maybe there will be additional fluctuations in the next few days. If that's the case, we will keep you updated. Again, the first week of March will be very critical, and we could see a major to great seismic event. Now, this is something to be on extra alert. Beredar video yang memperlihatkan oknum anggota TNI berseragam cekcok dengan pengendara mobil ramai menjadi perbincangan di media sosial. Dalam video memperlihatkan oknum anggota TNI dari Kodim 0733 Kota Semarang terlihat membentak seorang pengendara mobil Sienta di Jalan MH Tamrin, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tampak juga oknum anggota TNI itu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur sambil mendekati pengendara mobil. Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Peristiwa bermula saat mobil Sienta Silver dengan nopol H1531HS yang dikendarai oleh pria berinisial NH 51 tahun memepet mobil Honda Freed B1155CA yang dikendarai anggota TNI berinisial ES. Peristiwa terjadi di Jalan Gajah Mada Jumat 3 Maret 2023 kemarin sekira pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Merasa jalannya terganggu dan pengendara Sienta kurang memperhatikan keselamatan pengendara lain, ES kemudian menghentikan dan memberikan peringatan kepada NH. Namun ES terprovokasi dan terpancing emosinya. Ia kemudian kembali ke mobilnya untuk mengambil sangkur yang merupakan kelengkapan baju dinasnya atau PDL. Atas kejadian tersebut, Satuan Kodim 0733 KS telah mengambil langkah dengan meminta keterangan ES, serta telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan alat bukti lainnya. Kapenda mengatakan kedua belah pihak telah dimediasi. Keduanya sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan.
Kapolda 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto mengungkapkan bahwa kejadian tersebut murni karena salah paham. Ia menuturkan sebagai warga negara punya hak yang sama dimanapun berada termasuk di jalan raya, baik itu hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, dan hak merasa nyaman di jalan raya. Ia pun mengajak untuk saling mengingatkan sesama pengguna jalan raya agar berperilaku baik saat berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. It's you. Sudah ada lagi. Mana lagi? Lagi with you. Bling-bling. Aparatur sipil negara ASN yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Nusa Tenggara Timur NTT masuk kantor sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah mulai hari ini Senin 6 Maret 2023. Pada Senin subuh terlihat sejumlah ASN mendatangi kantor yang berada di Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Daikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Para ASN ada yang datang menggunakan kendaraan pribadi, diantar, dan ada yang menggunakan kendaraan umum. Tiba di kantor, mereka lalu menuju tempat absen digital, kemudian berkumpul di halaman kantor. Selanjutnya, para ASN menari dan berdoa bersama, yang dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi. Setelah itu, pada sekira pukul 6:10 waktu Indonesia Tengah, semua ASN lalu masuk ke dalam ruangan masing-masing untuk memulai aktivitas mereka. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi mengatakan ASN masuk jam 5:30 waktu Indonesia Tengah adalah hal yang baru yang diterapkan di NTT. Menurut Linus, ASN diminta masuk lebih pagi sebagai bentuk revolusi mental. Meski begitu, para ASN tak langsung bekerja pada pukul 5:30. Kegiatan dimulai dengan menari, berdoa bersama lintas agama, memungut sampah, dan kegiatan lainnya. Linus menyebutkan ASN pulang kantor seperti biasanya yakni pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Ia berharap dengan masuk lebih pagi, ada perubahan kinerja dalam pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Salah satu ASN bernama Nia Adu membenarkan bahwa hari ini para ASN di Disdikbud NTT masuk pukul 5:30. Kebijakan masuk sekolah pagi jam 5 oleh Pemprov NTT kini sudah berubah ke pukul 5:30 seperti di SMA Negeri 5 Kupang, khusus kelas 12. Pihak SMA Negeri 5 Kupang telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada para orang tua wali dan komite. Masuk sekolah pagi jam 5:30 waktu Indonesia Tengah ini mulai berlaku pada Senin 6 Maret 2023 sehingga butuh dukungan dari orang tua atau wali. Namun Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Victor Bungtilu Laiskodat tak menjelaskan secara detail dasar hukum yang dipakai untuk menerapkan aturan masuk sekolah pukul 5 pagi. Hal itu berlaku untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Kupang. Saat diwawancarai sejumlah wartawan soal dasar hukum, Victor justru meminta wartawan memikirkan jawaban itu sendiri. Dengan gaya guyonnya yang khas, Victor mengatakan akan mencelup sang wartawan ke dalam kolam ikan. Victor datang ke SMA Negeri 6 Kupang karena sekolah itu yang pertama kali menerapkan kebijakannya masuk sekolah pukul 5 pagi pada 27 Februari 2023. Victor mengaku ingin melihat langsung para murid dan guru masuk sekolah pada pukul 5:30. Victor pun menanyakan keberadaan guru SMA Negeri 6 yang membuat video sekolah di pagi hari. Selain ingin melihat langsung kegiatan belajar mengajar, Victor mengaku juga ingin memotivasi para murid dan guru. Menurut Victor, penting untuk membuat langkah besar yang bertujuan untuk perubahan. Victor tak ingin murid kelas 12 yang menerapkan sekolah pagi ketika lulus nanti menganggur.
Karena itu mulai dilatih dan diterapi dengan baik sejak sekarang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Victor, akan mengintervensi dengan anggaran yang cukup terkait kegiatan tersebut. Seorang wanita mengaku istri polisi di Nusa Tenggara Timur NTT menangis meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri. Sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan anak-anaknya. Video tersebut dibagikan melalui akun @nesha_12 dan tersebar di grup WhatsApp. Ibu muda tersebut didampingi dua anaknya menangis dan mengadu ke Kapolri atas permasalahan keluarganya. Dalam video tersebut terlihat wanita itu sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan sang anak-anak. Ia juga menyebut nama suaminya yang berinisial NRP. Dirinya sebagai seorang ibu menginginkan keadilan untuk anak-anaknya, juga agar cita-cita sang anak bisa diraih. Namun menurutnya jangankan meraih cita-cita, sekolah saja pun tak dilakoni oleh kedua anak-anaknya. Ia menyebut anak pertamanya dikeluarkan dari sekolah masa kelulusan SMP, sementara anak kedua dan ketiga tak disekolahkan. Ia mengaku sedih lantaran anak-anaknya harus menerima situasi saat ini. Ibu tersebut mengaku mental anak-anaknya sangat terpuruk, bahkan rumah sebagai tempat tinggal pun telah disita. Namun hingga sekarang tak ada itikat baik dari suaminya. Dihubungi pada Minggu 5 Maret 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Arya Sandi membenarkan hal tersebut. Arya Sandi menyebut masalah itu sudah berlangsung 1 bulan lalu. Masalah tersebut sementara ini tengah ditangani oleh Propam Polda NTT dan diupayakan untuk diselesaikan internal lantaran masalah pribadi. Saya mohon pertolongannya agar anak saya bisa sekolah lagi. Mungkin tugas yang banyak dan berat. Suami di Polri Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pondok Kupang, NRP 7812 0922 Akpol tahun 2000. Saya terlupa dengan masa depan anak-anaknya sendiri. Tapi saya di sini bergerak karena saya mengingat suami saya konsen untuk masa depan anak-anak Indonesia emas tahun 2045. Di sini saya hanya memohon bantuannya agar anak saya juga termasuk dalam hitungan anak-anak yang akan dimajukan, anak-anak yang didorong dan didukung untuk mencapai cita-citanya. Saya mohon untuk masa depan anak-anak saya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Soeharto, Legend TNI Purnawirawan Aswar Anas, meninggal dunia pada Minggu 5 Maret 2023. Karangan bunga sebagai ungkapan duka cita atas wafatnya Aswar Anas berjejer di depan rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 5 Maret 2023 kemarin. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Aswar dilaporkan menderita sakit. Ia juga sempat menerima perawatan di ruang CICU di RSPAD Gatot Subroto sejak 2 bulan lalu. Sekira pukul 2:45 sore ada 7 karangan bunga berjejer di depan rumah duka. Aswar Anas tutup usia sekira pukul 11:48 siang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pesan wafatnya Aswar Anas disampaikan sang putra Roni Pahlawan dalam WhatsApp grup. Aswar Anas meninggal dunia pada usia 90 tahun, yang mana ia lahir di Padang 2 Agustus 1933 silam. Ia pernah menjabat Menko Kesra periode 1993 hingga 1998. Sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan pada tahun 1988 hingga 1993. Aswar Anas juga pernah menjadi Gubernur Sumbar periode 1977 hingga 1988.
Di bidang olahraga, Azwar Anas pernah menjadi Ketua Umum PSSI pada tahun 1991 hingga 1998. Salah terobosannya di sepak bola adalah menggabungkan kompetisi kalatama dengan perserikatan tahun 1995. Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan melayat ke rumah duka di mana jenazah Menko Kesra Azwar Anas disemayamkan. Zulkifli terlihat tiba di rumah duka sekira pukul 15:26. Ia turun dari mobil Toyota Alphard berkelir hitam. Mengenakan kemeja batik dan peci, Zulkifli kemudian langsung masuk ke rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 3:39 sore, Zulkifli keluar dari rumah duka. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN tersebut mengenang Azwar Anas sebagai sosok mentor. Zulkifli menyebut bahwa mendiang adalah orang baik dan merupakan sosok guru serta mentor baginya. Zulkifli mengaku mendapat kabar meninggalnya Azwar Anas seusai menghadiri sebuah acara. Ia berujar kerap mewakili tugas Azwar Anas saat di Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Beliau mentor kami yang mengajar kita, orang tua kita, guru kita, dan Azwar Anas kita doakan husnul khotimah. Dan saya bersaksi beliau orang baik, banyak sekali amal soleh yang ditinggalkan oleh beliau. Dapat kabar meninggalnya Pak Azwar Anas? Saya tadi baca detik, langsung ke sini saya habis acara. Ini masih pakaian batik, pakai peci. Bicara begitu saya baca, saya langsung ke sini ya. Beliau kan Ketua Dewan Pembina Tarbiyah, saya Wakil Ketua Umum. Jadi selama ini tugas kemana-mana saya mewakili beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Tarbiyah PERTI ya. Saya ke Aceh kemana-mana gitu sekarang. Kenangan terakhir bersama almarhum? Ya selalu, dia kan orang tua kita mentor yang memberikan tugas kepada kami untuk melaksanakan sebagai Ketua Dewan Pembina PERTI. Gitu. Kita ke informasi lain. Tangis ayah dari Shane Lucas, Tagor Lumbantoruan, pecah saat datang menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Ayah dari Shane Lucas ini datang untuk menjenguk dan meminta maaf pada keluarga korban atas ulah sang anak yang sudah menganiaya David. Tagor Lumbantoruan menangis di hadapan awak media seusai menjenguk David. Tagor mengaku sudah bermaksud datang menjenguk David saat hari pertama korban dirawat di rumah sakit. Hanya saja saat itu Tagor masih belum diizinkan masuk ke ruang perawatan David lantaran kondisinya yang belum memungkinkan. Kala itu dijelaskan Togar, ia mendapati informasi mengenai David yang belum bisa menerima kunjungan dari siapapun karena kondisinya yang belum sadarkan diri. Sambil menangis, Tagor mengaku sangat terpukul melihat kondisi David. Tagor pun mendoakan agar David lekas pulih. Sebagai ayah, Tagor sangat mengerti perasaan ayah David, Jonathan Latumahina, menghadapi fakta dan kenyataan pahit terkait kondisi terkini putranya. Karena itu ayah Shane Lucas melayangkan simpati sebesar-besarnya. Dalam tangisnya, ia menuturkan sang anak sedianya tak tahu apa-apa terkait kasus penganiayaan yang didalangi Mario Dendi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Ia pun berharap sang anak bisa menerima proses hukum yang adil dan sesuai dengan fakta yang ada. Shane Lucas sendiri merupakan teman dari Mario Dendi Satrio yang kini sama-sama sudah ditetapkan menjadi tersangka. Shane Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan perencanaan. Ancaman hukuman dalam pasal 35 KUHP yaitu 12 tahun penjara. Ia disebut kepolisian telah terlihat kasus penganiayaan tersebut dan tak membantu korban saat penganiayaan. Shane Lucas justru dianggap mengompori Mario Dendi hingga emosinya tak terbendung. Sementara itu David Latumahina hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya sudah tahu berita kejadian ini milik anak saya dan David ini. Saya berniat menjenguk langsung di hari pertama, tapi karena saya dengar beritanya juga yang saya dapatkan masih seperti itu dan nggak bisa diperbolehkan melihat. Dalam doa saya selalu empati melihat keadaan ini. Saya tidak kuat, saya tidak mampu melihat kejadian ini karena anak saya juga tidak tahu apa-apa. Jadi aku pengen David ini berdoa sama Tuhan biar sembuh, bercepat pulih, biar semua persoalan ini tahu dan ikut terang-benerang. Itu aja. Tapi bagi saya, makanya hari ini hari baik. Karena perkembangan makin membaik, hari ini kesempatan hadir dan saya ajak lawyer saya untuk kuasa hukum saya mendampingi saya.
ini kan artinya kan mengundang anak Bapak dan juga Mario Dewi. Kalau Bapak tahu sendiri, apakah mereka ini berteman sudah cukup lama sampai Liga di Banjar Lapas ini? Yang saya tahu berteman biasa saja ya, berteman biasa dengan Edi ini dan tidak pernah tahu saya untuk jalan. Oke, bahkan kalau kasus itu Bapak sendiri baru tahu dari anak Bapak sendiri atau dari media sudah tahu kasus itu? Oh iya, jadi saya hari Selasa itu malam ditelepon pihak Polres jam 10. Nah, bahwa anak saya sudah di Polres. Saya kaget. Kenapa Bu? Anak Bapak di sini sebagai saksi. Ada apa? Ada temannya berantem. Jadi Sen dari saksi besok Bapak datang ke kantor. Karena mendengar itu saya kaget. Saya belum tahu keadaannya siapa, lawannya itu bagaimana. Ya, saya datang saya tanya di pihak Polres seperti itu dari saksi. Harapan saya untuk anak saya ya. Terhitung hampir 3 pekan, David Ozora Latumahina terbaring koma di rumah sakit. Selama terbaring koma, David Ozora diperdengarkan senandung syair tanpa waton yang dilantunkan tokoh NU Gus Dur. Dalam video yang dibagikan sang ayah, David Ozora terlihat sejumlah selang dan peralatan medis masih tertempel di tubuh remaja berusia 17 tahun tersebut. Video itu dibagikan Jonathan Latumahina di akun Twitternya pada Minggu 5 Maret 2023, seusai 3 minggu David Ozora terbaring koma. Siswa SMA Pangudi Luhur Jakarta tersebut terlihat tak berdaya seusai dianiaya oleh anak pegawai pajak Mario Dendi Satrio. Nafas David juga terlihat pelan layaknya orang yang tertidur pulas. Pada video tersebut, suara lembut Gus Dur bersenandung. Syair tanpa waton Gus Dur yang diputar itu menemani David yang masih terbaring koma. Sebagai informasi, syair tanpa waton adalah sebuah syair bernuansa Islami yang menggunakan perpaduan bahasa Jawa dan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Diketahui David memilih menjadi mu'alaf sejak 3 tahun lalu, tepatnya di usia 14 tahun. Cerita David yang memilih mu'alaf diceritakan sang ayah Jonathan Latumahina seusai dijenguk oleh istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan anak Gus Dur, Alisa Wahid. Melalui akun Twitternya pada Senin 27 Februari lalu, Alisa Wahid menceritakan kisah David yang diceritakan oleh sang ayah. Ternyata David Latumahina memilih mu'alaf lantaran banyak membaca buku-buku terkait pemikiran Gus Dur. Bahkan David di usianya yang masih 14 tahun pernah pergi sendirian ke makam Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur untuk berziarah. Alisa pun berjanji apabila David sembuh, keluarga Gus Dur akan membawanya untuk berziarah bersama ke makam Gus Dur. Jonathan Latumahina pun mengunggah video kondisi terbaru sang anak. Tampak David masih dalam kondisi belum sadar. Selain itu terlihat pula beberapa alat bantu masih terpasang di tubuh David seperti alat bantu pernafasan. Namun David tampak tak menggunakan ventilator lagi. Pada video tersebut, Jonathan Latumahina juga menyertakan emoji hati berwarna merah. Unggahan tersebut pun dikomentari oleh warganet dengan mendoakan agar David segera pulih. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Menteri BUMN Erick Thohir berencana memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Semarang, Jawa Tengah, seusai mengakibatkan ledakan yang menelan korban jiwa. Erick Thohir mengatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang dibangun di tahun 1971. Di kala itu hingga 1987 jarak depo Pertamina Pelumpang dan pemukiman cukup baik lantaran belum ada rumah warga di sekitarnya. Namun memasuki tahun 1998, jarak pemukiman dan depo Pertamina Pelumpang semakin menipis karena hilangnya lahan Pertamina yang dijadikan pemukiman warga. Kendati demikian, Erick Thohir mengatakan semakin tipisnya area penyangga tak hanya terjadi di Pelumpang, namun di seluruh objek vital nasional. Melihat hal tersebut, Erick mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina, Main ID, PLN, dan sektor pupuk agar melakukan zonasi layaknya di tahun 70-an. Erick mengatakan satu usul yang telah disampaikan adalah memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke kawasan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan ke Pemprov DKI Jakarta. PJ Gubernur Heru Budi diminta agar menyinkronkan tata ruang bersama dengan pemerintah pusat.
Pada kesempatan tersebut, Erick menegaskan bahwa sinkronisasi ini perlu lantaran pihaknya tak bisa bekerja sendirian. Di sisi lain, ia mengungkapkan untuk rencana jangka pendek pasca kebakaran di Depo Pelumpang Koja adalah penanganan korban. Menteri BUMN tersebut memastikan korban terdampak kebakaran Depo Pertamina Pelumpang mendapatkan penanganan yang semestinya. Dirinya juga meminta Pertamina untuk mengusut tuntas memperbaiki operasional agar agar bencana kebakaran tak terulang kembali. Tak hanya Pertamina yang mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut, warga sekitar juga mengalami kerugian baik materi dan juga nyawa. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Pertamina akan fokus penanganan jangka pendek, yakni melakukan perawatan dan evakuasi korban terlebih dahulu. Erick Thohir juga memastikan Pertamina dibantu dengan pemerintah untuk melakukan penataan ulang zona vital ke depannya. Terkait lokasi zona vital nasional, Erick mengaku sudah mengingatkan dari 2 tahun lalu untuk ditinjau kembali karena lokasi yang berdekatan dengan perumahan padat penduduk. Sebagai tindak tegas untuk menanggulangi terjadinya peristiwa kebakaran, Erick Thohir menyatakan bahwa Depo Pertamina Pelumpang seharusnya dipindahkan. Akan tetapi keputusan tersebut harus berdasarkan keputusan bersama. Yang terpenting adalah agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Ya, 75% kita laut, 25% darat. Kalau kita lihat buffer zone Pertamina di tahun 71 sampai tahun 87, ada petanya silahkan, itu sangat aman. Tetapi setelah reformasi 98, memang kalau kita lihat banyaknya kehilangan lahan. Dan ini konteksnya tidak hanya di Pelumpang, di vital juga, objek vital nasional. Nah, karena itu sebenarnya 2 tahun yang lalu saya sudah bicara ya, kepada Pertamina, Main ID, PLN, Pupuk untuk mulai menzonakan ya, agar ini bisa kembali seperti dulu. Kalau tidak mungkin, ya kita ada lokasi. Seperti yang dorong waktu itu 2 tahun yang lalu untuk memindahkan perumahan ke Belitung. Nah, satu dan lain halnya saya akan cek. Ya, tetapi tidak mungkin konteks zonasi ini kita bekerja sendiri, perlu dukungan pemerintah daerah. Nah, ini yang saya rasa Pak Presiden ingin memastikan juga beberapa hari ke depan ini bisa terjadi kesepakatan atau rencana jangka menengah atau panjang. Tetapi Buntut kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini menjadi sorotan. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritisi kebijakan Anies Baswedan yang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan IMB di kawasan Tanah Merah, yakni lokasi sekitar depo tersebut. Menurutnya Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI seharusnya tak menerbitkan IMB tersebut. Pihaknya mempertanyakan alasan Anies Baswedan memberikan izin pendirian bangunan hingga akhirnya berakibat fatal. William berujar Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap hal tersebut. Pihaknya juga memperbandingkan kebijakan yang dibuat Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta. William berujar Ahok pernah mengajak warga untuk pindah karena keberadaan pemukiman di dekat depo Pertamina sangat berbahaya. Menurutnya ketegasan yang ditunjukkan Ahok sepatutnya ditiru oleh pejabat lain. Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta agar memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari para korban. Sementara itu, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PPHMI meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi Pertamina terkait kebakaran ini. PPHMI menyebut evaluasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ikram mendesak aparat penegak hukum khususnya Polri untuk mengusut tuntas kebakaran di depo Pertamina Pelumpang dengan tuntas. Pasalnya Ikram menduga ada kelalaian pihak Pertamina dalam melakukan pemeliharaan terhadap pipa penampung, serta penyalur bahan bakar minyak atau BBM yang telah berusia puluhan tahun menjadi faktornya. Akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, belasan orang dikabarkan meninggal dunia. Hingga Sabtu 4 Maret 2023 malam, Posko Koramil Koja ke-1 mencatat sebanyak 19 orang meninggal dunia. Sedikitnya ada 516 orang terdampak dan sedang mengungsi di RPTRA Rasela,
Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Pengelola RPTRA Rasela Febriana mengatakan para pengungsi terdiri dari orang dewasa dan sebagian lanjut usia, balita hingga ibu hamil. Adapun para korban terdampak tidur di dalam tenda-tenda yang dibuka berbagai instansi seperti BPBD DKI Jakarta, Polri, dan TNI. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik. Jangan balik, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan, lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan. Polisi tengah memeriksa CCTV dan para saksi untuk mengungkap penyebab depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara terbakar hebat pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Berdasarkan informasi yang beredar sebelum kebakaran, warga mendengar bunyi petir yang kencang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuturkan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Listio mengungkapkan peristiwa awal kebakaran depo Pertamina terjadi saat tangki depo Pertamina melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertamax. Adapun pengisian bahan bakar tersebut berasal dari kilang minyak Balongan. Sementara itu personel kepolisian bersama anjing pelacak K9 kembali menyisir pemukiman warga di Kampung Tanah Merah. Lokasi tersebut tepat berada di depan tembok depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara yang terbakar pada Jumat malam. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tak adanya jenazah yang belum ditemukan. Polisi memasang garis polisi di RT 12 RW 9 agar warga tak mendekat dan mengganggu proses penyisiran. Pasalnya Jalan Rawabadak Selatan tersebut dipadati warga luar yang sengaja datang untuk melihat lokasi kebakaran depo Pertamina. Sepanjang Jalan Korambil padat dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2 serta pejalan kaki. Lalu lintas cukup tersendat lantaran banyaknya warga dan kendaraan yang diparkirkan di sisi jalan. Insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini adalah yang kedua kalinya terjadi. Sebelumnya kebakaran hebat juga pernah melanda depo Pertamina Pelumpang pada Minggu malam 18 Januari 2009 silam. Kedua insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang itu sama-sama terjadi di malam akhir pekan. Kebakaran Pertamina Pelumpang pada 2009 berasal dari depo 24 yang menampung sekitar 5.000 kiloliter BBM jenis premium. Kala itu Pertamina mengatakan kebakaran tersebut telah menyebabkan kerugian hingga sekitar 17 miliar rupiah. Sementara korban jiwa akibat insiden itu berjumlah 1 orang, yakni petugas keamanan di fasilitas tersebut. Juga kita ambil sampel DNA-nya untuk kita bandingkan dengan sampel DNA yang saat ini sudah kita ambil dari 12 yang jenazah yang satunya dari sini. Ini juga nanti tentunya bisa membantu mempercepat proses identifikasi karena memang kami butuh mohon bantuan dari rekan-rekan dan tadi di foto juga sudah kita sampaikan untuk ikut dibantu disosialisasikan. Kemudian 12 yang ini ada di kita yang sedang kita jalani jaringannya untuk dikamet dengan keluarganya sehingga kemudian identifikasi atau identitas jenazah yang kita jelaskan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita tadi sudah masuk TKP didampingi oleh Kabar Eskrim, Kapolda, tim gabungan dan juga dari tim dari Pertamina untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Dan tentunya baik yang ada di dalam depo maupun yang di pemukiman, tentunya kan ini juga ada kebakaran juga. Ini semuanya sedang kita cari sumber apinya dari mana. Secara teknis, tim sedang melakukan investigasi. Di tengah musibah kebakaran akibat depo Pertamina Pelumpang, seorang mempelai pria
yang menggelar hajatan sekira 800 meter dari lokasi kejadian mengaku sempat panik memikirkan uang muka resepsi saat menyelamatkan diri. Hal itu disampaikan Ahmad Maulana Firdaus atau yang karib disapa Daus 22 tahun, pria yang menggelar resepsi bersama sang istri Sukmainah 20 tahun. Daus berujar saat kejadian tersebut ia sempat melarikan diri lantaran mencium aroma gas yang begitu pekat dari rumahnya. Namun di tengah derap langkahnya itu ia sempat memikirkan biaya resepsi yang sudah ditekan dari jauh-jauh hari. Menurutnya saat kejadian tersebut dirinya hanya bisa berlari sembari membawa surat-surat berharga. Pasalnya resepsi itu sudah ia rencanakan sejak 3 bulan lalu dan undangan sudah disebar ke 700 orang teman dan kerabat dekatnya. Ia sempat berpikir untuk menunda acara tersebut. Namun pada Sabtu malam dirinya sendiri justru turun langsung bersama tetangga lain untuk berjibaku membangun tenda pernikahan. Kendati begitu ia mengaku bersyukur lantaran acara tersebut bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu ditemui di tempat yang sama orang tua Daus Kusnaidi 54 tahun menyebut alasan tetap digelarnya resepsi meski di tengah kebakaran lantaran undangan sudah dibagikan jauh-jauh hari. Menurutnya tak ada komplain yang ia terima, bahkan para tamu tetap datang dan menikmati acara tersebut. Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis data terbaru korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam lalu. Kepala BNPB Suharyanto menginformasikan setidaknya terdapat 19 korban meninggal dunia atas peristiwa tersebut. Sementara itu, Suharyanto menyampaikan sebanyak 49 jiwa mengalami luka berat dan sedang dirawat di beberapa rumah sakit. Ia berujar setidaknya masih ada 18 orang yang dicari karena terpisah dari keluarganya. Suharyanto menegaskan bahwa 18 orang tersebut bukan berarti menjadi korban. Pihaknya pun masih mencari keterangan terkait 18 orang hilang tersebut. Upaya yang dilakukan dengan mengerahkan berbagai elemen untuk mencari 18 orang yang hilang. Polri pun terus menyisir kemungkinan korban terbaru di reruntuhan objek-objek yang terbakar. Seluruh komponen terlibat mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, penggerak sosial, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan penggiat bencana. Suharyanto juga memastikan tenda-tenda di posko sudah terpasang dengan baik dan logistik mengalir terus-menerus. Lebih lanjut, ia mengaku bahwa bantuan yang diberikan sejauh ini tak ada masalah. Hal tersebut karena tanggap darurat merupakan kebutuhan dasar. Ia menjelaskan walaupun BPBD DKI Jakarta sudah mampu menyiapkan tanggap bencana, namun pihaknya juga turut menyiapkan intervensi untuk membantu. Sekarang ditunda nggak Pak nikahnya Pak? Ada lampu nyala. Tapi yakin ya Pak kalau aman ya Pak di sini Pak nggak kebakarannya Pak? Cowok ya berarti Pak ya? Anak berapa Pak? Bapak yang di sini berarti terus bakalan dilaksanakan sampai hari ini aja atau besok ada pesta lagi? Iya, cuma hari ini aja. Acaranya 1 hari 2 hari tadi? Hari ini dulu. Berapa tamu Pak yang diundang Pak? 700. Tapi Pak dengan adanya kebakaran ini tamu-tamu yang itu tetap datang atau bagaimana Pak? Mudah-mudahan datang semua. Sejauh ini bagaimana Pak? Ya alhamdulillah ramai aja. Paling ibu-ibu pengajian. Yang dari dampak juga begitu. Selalu juga ada ibu pengajian. Tapi tidak ada yang komplain Pak di tengah duka seperti itu membangun acara. Beralih ke informasi lain Tribuners, temuan sebuah granat aktif di rumah Mira, mantan pramugari yang mengalami gangguan jiwa menghebohkan warga sekitar pada Minggu 5 Maret 2023. Mira kini menjadi perbincangan di media sosial setelah kisah hidupnya yang seorang mantan pramugari bahkan pernah bekerja sebagai advokat terungkap ke publik. Wakapolsek Pulau Gadung AKP Imam M tak menampik adanya temuan granat aktif di rumah Mira. Berada di Jalan Satria 1 RT 13 RW 3 Kelurahan Jati Kecamatan Pulau Gadung Jakarta Timur. Temuan itu bermula saat seorang anggota penanganan prasarana dan sarana umum PPSU tengah kerja bakti di hunian milik Mira. PPSU Kelurahan menemukan barang mencurigakan di rumah Mira sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat.
Lantaran curiga, PSSU kemudian melapor pada Polsek Pulau Gadung, diteruskan ke Polsek, langsung ke Polda, selanjutnya ke Brimob Jinak Bom atau Jibom. Mengejutkannya, saat ditemukan granat tangan tersebut masih dalam kondisi aktif, sehingga selanjutnya barang bukti granat tersebut dibawa pihak Gegana Polri untuk ditindaklanjuti. Ketua RT 13 Tatang mengungkapkan dirinya juga belum mengetahui granat tersebut bisa didapatkan dari mana oleh Mirna. Sebab pada Kamis 23 Februari lalu, Mira sudah dijemput petugas dinas sosial atau dinsos setempat karena tinggal di hunian seorang diri dan diketahui mengalami gangguan jiwa. Mira diketahui hanya tinggal sebatang kara selama puluhan tahun di rumah mewah peninggalan orang tuanya di perumahan Rawamangun, Jakarta Timur. Dikabarkan setiap harinya untuk menyambung hidup, Mira mengandalkan belas kasihan dari tetangga dan warga. Mira kini diketahui dulunya adalah seorang pramugari di salah satu perusahaan pesawat di Indonesia. Tak hanya itu saja, Mira juga diketahui dulunya seorang model dan memiliki banyak teman artis, salah satunya yakni Shirley Malinton. Dari penelusuran bersama warga didapati sejumlah sertifikat berharga di dalam rumah Mira. Namun dikarenakan Mira mengalami gangguan jiwa, maka sertifikat dan berkas-berkas berharga lainnya diserahkan warga ke pemerintah. Mira diketahui pernah bekerja di sebuah firma hukum. Diduga ia yang merupakan alumni Fakultas Hukum Trisakti dan seangkatan dengan artis senior Marissa Haque pada 1996. Di dalam rumah bekas rumah mewah tanpa listrik dan ketersediaan air, serta sebagian besar sudah rusak, bertahan hidup sendirian selama puluhan tahun. Di dalam rumah yang sebagian besar sudah dalam keadaan rusak dan berantakan tersebut, ditemukan sejumlah surat-surat berharga. Di antaranya, yakni sertifikat rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, serta sejumlah surat berharga lainnya. Belum diketahui penyebab pasti depresi yang dialami Mira, namun sejumlah tetangga menyebut Mira mengalami gangguan kejiwaan pasca orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Kini kondisi Mira berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa RSJ. Proses evakuasi berlangsung selama hampir 2 jam, karena yang bersangkutan tak mau didekati oleh siapapun. Kalau apa ya, tadi mengenai benda itu temukan oleh tim PPSU. Terus karena pada saat itu kan mau bersih-bersih di PPSU, kemudian ya bergerak, kemudian ditemukanlah itu benda itu. Udah diamankan, udah seperti itu aja. Kemudian ada Pak Bimas, serahkan ke Pak Bimas, kemudian ke Pak Bimas koordinasi dengan pihak. Kalau dari Pak RT sendiri setelah penemuan itu tadi apa Pak? Langsung ngelapor kemana Pak? Ke Pak Bimas. Ke Pak Bimas, dari Pak Bimas langsung ke? Ya kemungkinan Pak Bimas ada tuh kalau mau konfirmasi. Terus langsung koordinasi. Kalau warga, ini kan warga Pak RT, gimana Pak terkait penemuan ini di lingkungan Bapak sendiri? Nggak tahu, kita kan nggak tahu ini rumah, emang kan rumah ini kan sendirian. Kita kan baru sekarang ini masuk. Kalau penghuninya sendiri Pak? Penghuninya kan sekarang itu lagi dirawat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menanggapi prediksi SSGIOS terkait gempa besar yang akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Diketahui SSGIOS sebelumnya berhasil memprediksi gempa Turki dengan tepat hanya selang beberapa hari sebelum gempa terjadi. Namun bedanya lembaga tersebut meneliti gempa bumi bukan dari kerak atau lempeng bumi, namun dari pergerakan antariksa. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pun menanggapi prediksi gempa bumi yang disampaikan oleh SSGIOS. Daryono sebagai seismolog mengaku belum bisa mempercayai prediksi gempa hingga saat ini. Ia menjelaskan teori atau konsep prediksi gempa ada dan bahkan sangat banyak, namun menurutnya sejauh ini tak ada yang valid konsisten. Namun ia mengatakan sah-sah saja jika ingin menerima prediksi tersebut sebagai pesan kesiagaan. Meski begitu, ia masih skeptis dengan teori yang dipakai SSGIOS dalam memprediksi gempa bumi tersebut. Ia berujar terkait dengan kegiatan prediksi gempa. Menurutnya telah ada upaya dari BMKG, yakni dengan melakukan monitoring geomagnet radon, kajian VPVS, dan total elektron konten. Akan tetapi penelitian BMKG soal upaya prediksi gempa semua masih dalam tahap kajian dan belum didalami. Daryono menambahkan hendaknya prediksi gempa jangan sampai membuat masyarakat khawatir berlebihan hingga ketakutan.
Belum lama ini publik dihebohkan dengan hasil prediksi yang diungkapkan para peneliti dari Solar System Geometry Survey atau SSGEOS yang menyebut adanya potensi gempa bumi magnitudo besar di Indonesia. Dalam pernyataannya, SSGEOS memprediksi jika di awal Maret 2023, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami gempa dengan magnitudo di atas 7. Prediksi SSGEOS ini turut diungkapkan salah satu penelitinya, Frank Hugerbits. Adapun dalam unggahan tersebut, Frank menyebut adanya kemungkinan aktivitas seismik di sejumlah wilayah yakni Kamchatka, Kepulauan Kuril, Jepang Utara, di atas Filipina. Ia bahkan menandai Sulawesi Halmahera, bahkan memungkinkan Laut Banda Indonesia. Ramalan Frank soal gempa di Indonesia ini dibagikan oleh sejumlah akun dan menjadi perbincangan di media sosial. Diketahui Frank Hugerbits adalah orang yang sempat menjadi buah bibir karena meramalkan akan adanya gempa besar di Turki beberapa hari sebelum gempa 6 Februari 2023 lalu. Adapun SSGEOS, tempat Frank bekerja adalah lembaga penelitian yang bekerja memantau geometri antara benda langit dan bumi, kemudian menghubungkan dengan aktivitas seismik. But that fluctuation was a bit vague, it was not very convincing, but nonetheless, a much more obvious fluctuation marked the West Pacific again, from Kamchatka, the Kuril Islands in Japan in the north, over the Philippines, and also marking Sulawesi, Halmahera, maybe even the Banda Sea, Indonesia. It could become significant for the 3rd or 4th of March, because if we count about 6 days from the 25th, we would end up at that time, roughly. This is a possibility. Maybe there will be additional fluctuations in the next few days. If that's the case, we will keep you updated. Again, the first week of March will be very critical, and we could see a major to great seismic event. Now, this is something to be on extra alert. Beredar video yang memperlihatkan oknum anggota TNI berseragam cekcok dengan pengendara mobil ramai menjadi perbincangan di media sosial. Dalam video memperlihatkan oknum anggota TNI dari Kodim 0733 Kota Semarang terlihat membentak seorang pengendara mobil Sienta di Jalan MH Tamrin, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tampak juga oknum anggota TNI itu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur sambil mendekati pengendara mobil. Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Peristiwa bermula saat mobil Sienta Silver dengan nopol H1531HS yang dikendarai oleh pria berinisial NH 51 tahun memepet mobil Honda Freed B1155CA yang dikendarai anggota TNI berinisial ES. Peristiwa terjadi di Jalan Gajah Mada Jumat 3 Maret 2023 kemarin sekira pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Merasa jalannya terganggu dan pengendara Sienta kurang memperhatikan keselamatan pengendara lain, ES kemudian menghentikan dan memberikan peringatan kepada NH. Namun ES terprovokasi dan terpancing emosinya. Ia kemudian kembali ke mobilnya untuk mengambil sangkur yang merupakan kelengkapan baju dinasnya atau PDL. Atas kejadian tersebut, Satuan Kodim 0733 KS telah mengambil langkah dengan meminta keterangan ES, serta telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan alat bukti lainnya. Kapenda mengatakan kedua belah pihak telah dimediasi. Keduanya sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Kapenda 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto mengungkapkan bahwa kejadian tersebut murni karena salah paham. Ia menuturkan sebagai warga negara punya hak yang sama dimanapun berada termasuk di jalan raya, baik itu hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, dan hak merasa nyaman di jalan raya. Ia pun mengajak untuk saling mengingatkan sesama pengguna jalan raya agar berperilaku baik saat berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. It's you. Sudah ada lagi. Mana lagi? Lagi with you.
merinding. Aparatur sipil negara ASN yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Nusa Tenggara Timur NTT masuk kantor sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah mulai hari ini Senin 6 Maret 2023. Pada Senin subuh terlihat sejumlah ASN mendatangi kantor yang berada di Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Daikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Para ASN ada yang datang menggunakan kendaraan pribadi, diantar, dan ada yang menggunakan kendaraan umum. Tiba di kantor, mereka lalu menuju tempat absen digital, kemudian berkumpul di halaman kantor. Selanjutnya, para ASN menari dan berdoa bersama, yang dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lucy. Setelah itu, pada sekira pukul 6:10 waktu Indonesia Tengah, semua ASN lalu masuk ke dalam ruangan masing-masing untuk memulai aktivitas mereka. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lucy mengatakan ASN masuk jam 5:30 waktu Indonesia Tengah adalah hal yang baru yang diterapkan di NTT. Menurut Linus, ASN diminta masuk lebih pagi sebagai bentuk revolusi mental. Meski begitu, para ASN tak langsung bekerja pada pukul 5:30. Kegiatan dimulai dengan menari, berdoa bersama lintas agama, memungut sampah, dan kegiatan lainnya. Linus menyebutkan ASN pulang kantor seperti biasanya yakni pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Ia berharap dengan masuk lebih pagi, ada perubahan kinerja dalam pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Salah satu ASN bernama Nia Adu membenarkan bahwa hari ini para ASN di Disdikbud NTT masuk pukul 5:30. Kebijakan masuk sekolah pagi jam 5 oleh Pemprov NTT kini sudah berubah ke pukul 5:30 seperti di SMA Negeri 5 Kupang, khusus kelas 12. Pihak SMA Negeri 5 Kupang telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada para orang tua wali dan komite. Masuk sekolah pagi jam 5:30 waktu Indonesia Tengah ini mulai berlaku pada Senin 6 Maret 2023 sehingga butuh dukungan dari orang tua atau wali. Namun Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Victor Bungtilu Laiskodat tak menjelaskan secara detail dasar hukum yang dipakai untuk menerapkan aturan masuk sekolah pukul 5 pagi. Hal itu berlaku untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Kupang. Saat diwawancarai sejumlah wartawan soal dasar hukum, Victor justru meminta wartawan memikirkan jawaban itu sendiri. Dengan gaya guyonnya yang khas, Victor mengatakan akan mencelup sang wartawan ke dalam kolam ikan. Victor datang ke SMA Negeri 6 Kupang karena sekolah itu yang pertama kali menerapkan kebijakannya masuk sekolah pukul 5 pagi pada 27 Februari 2023. Victor mengaku ingin melihat langsung para murid dan guru masuk sekolah pada pukul 5:30. Victor pun menanyakan keberadaan guru SMA Negeri 6 yang membuat video sekolah di pagi hari. Selain ingin melihat langsung kegiatan belajar mengajar, Victor mengaku juga ingin memotivasi para murid dan guru. Menurut Victor, penting untuk membuat langkah besar yang bertujuan untuk perubahan. Victor tak ingin murid kelas 12 yang menerapkan sekolah pagi ketika lulus nanti menganggur. Karena itu mulai dilatih dan diterapi dengan baik sejak sekarang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Victor, akan mengintervensi dengan anggaran yang cukup terkait kegiatan tersebut. Seorang wanita mengaku istri polisi di Nusa Tenggara Timur NTT menangis meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri. Sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan anak-anaknya. Video tersebut dibagikan melalui akun @nesha_12 dan tersebar di grup WhatsApp. Ibu muda tersebut didampingi dua anaknya menangis dan mengadu ke Kapolri atas permasalahan keluarganya. Dalam video tersebut terlihat wanita itu sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan sang anak-anak. Ia juga menyebut nama suaminya yang berinisial NRP. Dirinya sebagai seorang ibu menginginkan keadilan untuk anak-anaknya, juga agar cita-cita sang anak bisa diraih.
Namun menurutnya jangankan meraih cita-cita, sekolah saja pun tak dilakoni oleh kedua anak-anaknya. Ia menyebut anak pertamanya dikeluarkan dari sekolah masa kelulusan SMP, sementara anak kedua dan ketiga tak disekolahkan. Ia mengaku sedih lantaran anak-anaknya harus menerima situasi saat ini. Ibu tersebut mengaku mental anak-anaknya sangat terpuruk. Bahkan rumah sebagai tempat tinggal pun telah disita. Namun hingga sekarang tak ada itikat baik dari suaminya. Dihubungi pada Minggu 5 Maret 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Arya Sandi membenarkan hal tersebut. Arya Sandi menyebut masalah itu sudah berlangsung 1 bulan lalu. Masalah tersebut sementara ini tengah ditangani oleh Propam Polda NTT dan diupayakan untuk diselesaikan internal lantaran masalah pribadi. Saya mohon pertolongannya agar anak saya bisa sekolah lagi. Mungkin tugas yang banyak dan berat. Suami di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pondok Kupang, NRP 78120922 Akpol tahun 2000. Sehingga terlupa dengan masa depan anak-anaknya sendiri. Tapi saya di sini bergerak karena saya mendengar suami saya konsen untuk masa depan anak-anak Indonesia emas tahun 2045. Di sini saya hanya memohon bantuannya agar anak saya juga termasuk dalam hitungan anak-anak yang akan dimajukan, anak-anak yang didorong dan didukung untuk mencapai cita-citanya. Saya mohon untuk masa depan anak-anak saya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Soeharto, Legend TNI Purnawirawan Aswar Anas, meninggal dunia pada Minggu 5 Maret 2023. Karangan bunga sebagai ungkapan duka cita atas wafatnya Aswar Anas berjejer di depan rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 5 Maret 2023 kemarin. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Aswar dilaporkan menderita sakit. Ia juga sempat menerima perawatan di ruang CICU di RSPAD Gatot Subroto sejak 2 bulan lalu. Sekira pukul 2:45 sore ada 7 karangan bunga berjejer di depan rumah duka. Aswar Anas tutup usia sekira pukul 11:48 siang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pesan wafatnya Aswar Anas disampaikan sang putra Roni Pahlawan dalam WhatsApp grup. Aswar Anas meninggal dunia pada usia 90 tahun, yang mana ia lahir di Padang 2 Agustus 1933 silam. Ia pernah menjabat Menko Kesra periode 1993 hingga 1998. Sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan pada tahun 1988 hingga 1993. Aswar Anas juga pernah menjadi Gubernur Sumbar periode 1977 hingga 1988. Di bidang olahraga, Aswar Anas pernah menjadi Ketua Umum PSSI pada tahun 1991 hingga 1998. Salah terobosannya di sepak bola adalah menggabungkan kompetisi Kalatama dengan Perserikatan tahun 1995. Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan melayat ke rumah duka di mana jenazah Menko Kesra Aswar Anas disemayamkan. Zulkifli terlihat tiba di rumah duka sekira pukul 15:26. Ia turun dari mobil Toyota Alphard berkelir hitam. Mengenakan kemeja batik dan peci, Zulkifli kemudian langsung masuk ke rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 3:39 sore, Zulkifli keluar dari rumah duka. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN tersebut mengenang Aswar Anas sebagai sosok mentor. Zulkifli menyebut bahwa mendiang adalah orang baik dan merupakan sosok guru serta mentor baginya. Zulkifli mengaku mendapat kabar meninggalnya Aswar Anas seusai menghadiri sebuah acara. Ia berujar kerap mewakili tugas Aswar Anas saat di Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI.
beliau mentor kami yang mengajar kita, orang tua kita, guru kita, dan Azwar Anas. Kita doakan husnul khotimah, dan saya bersaksi beliau orang baik, banyak sekali amal soleh yang ditinggalkan oleh beliau. Dapat kabar meninggalnya Pak Azwar Saya Anas? tadi baca detik, langsung ke sini saya bisa acara. Ini masih pakaian batik, pakai peci. Bicara begitu saya baca, saya langsung ke sini ya. Beliau kan ketua Dewan Pembina Tarbiyah, saya wakil ketua umum. Jadi selama ini tugas kemana-mana saya mewakili beliau sebagai ketua Dewan Pembina Tarbiyah Verti ya. Saya ke Aceh kemana-mana gitu sekarang. Kenangan terakhir bersama almarhum? Ya selalu, dia kan orang tua kita mentor, yang memberikan tugas kepada kami untuk melaksanakan sebagai ketua Dewan Pembina Verti. Gitu. Kita ke informasi lain. Tangis ayah dari Shane Lucas, Tagor Lumbantoruan, pecah saat datang menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Ayah dari Shane Lucas ini datang untuk menjenguk dan meminta maaf pada keluarga korban atas ulah sang anak yang sudah menganiaya David. Tagor Lumbantoruan menangis di hadapan awak media seusai menjenguk David. Tagor mengaku sudah bermaksud datang menjenguk David saat hari pertama korban dirawat di rumah sakit. Hanya saja saat itu Tagor masih belum diizinkan masuk ke ruang perawatan David lantaran kondisinya yang belum memungkinkan. Kala itu dijelaskan Togar, ia mendapati informasi mengenai David yang belum bisa menerima kunjungan dari siapapun karena kondisinya yang belum sadarkan diri. Sambil menangis, Tagor mengaku sangat terpukul melihat kondisi David. Tagor pun mendoakan agar David lekas pulih. Sebagai ayah, Tagor sangat mengerti perasaan ayah David, Jonathan Latumahina, menghadapi fakta dan kenyataan pahit terkait kondisi terkini putranya. Karena itu ayah Shane Lucas melayangkan simpati sebesar-besarnya. Dalam tangisnya, ia menuturkan sang anak sedianya tak tahu apa-apa terkait kasus penganiayaan yang didalangi Mario Dendi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Ia pun berharap sang anak bisa menerima proses hukum yang adil dan sesuai dengan fakta yang ada. Shane Lucas sendiri merupakan teman dari Mario Dendi Satrio yang kini sama-sama sudah ditetapkan menjadi tersangka. Shane Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan perencanaan. Ancaman hukuman dalam pasal 35 KUHP yaitu 12 tahun penjara. Ia disebut kepolisian telah terlihat kasus penganiayaan tersebut dan tak membantu korban saat penganiayaan. Shane Lucas justru dianggap mengompori Mario Dendi hingga emosinya tak terbendung. Sementara itu David Latumahina hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya tahu berita kejadian ini menimpa anak saya dan David ini, saya berniat menjenguk langsung di hari pertama, tapi karena saya dengar beritanya juga yang saya dapatkan masih seperti itu dan nggak bisa diperbolehkan melihat. Dalam doa saya selalu berempati melihat keadaan ini. Saya tidak kuat, saya tidak mampu melihat kejadian ini karena saya juga tidak tahu apa-apa. Jadi aku pengen di David ini berdoa sama Tuhan biar sembuh, biar cepat pulih, biar semua persoalan ini tahu dan ikut terang-benderang. Itu aja. Tapi bagi saya, makanya hari ini hari baik karena perkembangan makin membaik. Hari ini kesempatan hadir dan saya ajak lawyer saya untuk kuasa hukum saya mendampingi saya. Bapak dan juga Mario Dendi, kalau Bapak tahu sendiri, apakah mereka ini berteman cukup lama sampai liburan yang dibayar Bapak? Saya tahu berteman biasa saja ya, berteman biasa dengan Edi ini dan tidak pernah tahu saya. Oke, bahkan kalau kasus itu Bapak sendiri baru tahu dari anak Bapak sendiri atau dari media juga tahu kasus itu? Oh iya, jadi saya hari Selasa itu malam ditelepon pihak Polres jam 10. Nah, bahwa anak saya sudah di Polres. Saya kaget. Kenapa Bu? Anak Bapak di sini sebagai saksi. Ada apa? Ada temannya berantem. Di Sen dari saksi, besok Bapak datang ke kantor. Karena mendengar itu saya kaget. Saya belum tahu keadaannya siapa, lawannya itu bagaimana. Ya, saya datang, saya tanya di pihak Polres. Seperti itu dari saksi. Harapannya untuk proses yang berlangsung terutama harapan saya untuk anak saya ya
Terhitung hampir 3 pekan, David Ozora Latumahina terbaring koma di rumah sakit. Selama terbaring koma, David Ozora diperdengarkan senandung syair tanpa waton yang dilantunkan tokoh NU Gus Dur. Dalam video yang dibagikan sang ayah, David Ozora terlihat sejumlah selang dan peralatan medis masih tertempel di tubuh remaja berusia 17 tahun tersebut. Video itu dibagikan Jonathan Latumahina di akun Twitternya pada Minggu 5 Maret 2023, seusai 3 minggu David Ozora terbaring koma. Siswa SMA Pangudi Luhur Jakarta tersebut terlihat tak berdaya seusai dianiaya oleh anak pegawai pajak Mario Dendi Satrio. Nafas David juga terlihat pelan layaknya orang yang tertidur pulas. Pada video tersebut, suara lembut Gus Dur bersenandung. Syair tanpa waton Gus Dur yang diputar itu menemani David yang masih terbaring koma. Sebagai informasi, syair tanpa waton adalah sebuah syair bernuansa Islami yang menggunakan perpaduan bahasa Jawa dan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Diketahui David memilih menjadi mu'alaf sejak 3 tahun lalu, tepatnya di usia 14 tahun. Cerita David yang memilih mu'alaf diceritakan sang ayah Jonathan Latumahina seusai dijenguk oleh istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan anak Gus Dur, Alisa Wahid. Melalui akun Twitternya pada Senin 27 Februari lalu, Alisa Wahid menceritakan kisah David yang diceritakan oleh sang ayah. Ternyata David Latumahina memilih mu'alaf lantaran banyak membaca buku-buku terkait pemikiran Gus Dur. Bahkan David di usianya yang masih 14 tahun pernah pergi sendirian ke makam Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur untuk berziarah. Alisa pun berjanji apabila David sembuh, keluarga Gus Dur akan membawanya untuk berziarah bersama ke makam Gus Dur. Jonathan Latumahina pun mengunggah video kondisi terbaru sang anak. Tampak David masih dalam kondisi belum sadar. Selain itu terlihat pula beberapa alat bantu masih terpasang di tubuh David seperti alat bantu pernafasan. Namun David tampak tak menggunakan ventilator lagi. Pada video tersebut, Jonathan Latumahina juga menyertakan emoji hati berwarna merah. Unggahan tersebut pun dikomentari oleh warganet dengan mendoakan agar David segera pulih. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Menteri BUMN Erick Thohir berencana memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Semarang, Jawa Tengah, seusai mengakibatkan ledakan yang menelan korban jiwa. Erick Thohir mengatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang dibangun di tahun 1971. Dikala itu hingga 1987 jarak depo Pertamina Pelumpang dan pemukiman cukup baik lantaran belum ada rumah warga di sekitarnya. Namun memasuki tahun 1998, jarak pemukiman dan depo Pertamina Pelumpang semakin menipis karena hilangnya lahan Pertamina yang dijadikan pemukiman warga. Kendati demikian, Erick Thohir mengatakan semakin tipisnya area penyangga tak hanya terjadi di Pelumpang, namun di seluruh objek vital nasional. Melihat hal tersebut, Erick mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina, Main ID, PLN, dan sektor pupuk agar melakukan zonasi layaknya di tahun 70-an. Erick mengatakan satu usul yang telah disampaikan adalah memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke kawasan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan ke Pemprov DKI Jakarta. PJ Gubernur Heru Budi diminta agar menyingkronkan tata ruang bersama dengan pemerintah pusat. Pada kesempatan tersebut, Erick menegaskan bahwa sinkronisasi ini perlu lantaran pihaknya tak bisa bekerja sendirian. Di sisi lain, ia mengungkapkan untuk rencana jangka pendek pasca kebakaran di depo Pelumpang Koja adalah penanganan korban. Menteri BUMN tersebut memastikan korban terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang mendapatkan penanganan yang semestinya. Dirinya juga meminta Pertamina untuk mengusut tuntas memperbaiki operasional agar agar bencana kebakaran tak terulang kembali. Tak hanya Pertamina yang mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut, warga sekitar juga mengalami kerugian baik materi dan juga nyawa. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Pertamina akan fokus penanganan jangka pendek, yakni melakukan perawatan dan evakuasi korban terlebih dahulu. Erick Thohir juga memastikan Pertamina dibantu dengan pemerintah untuk melakukan penataan ulang zona vital ke depannya. Terkait lokasi zona vital nasional, Erick mengaku sudah mengingatkan dari 2 tahun lalu untuk ditinjau kembali karena lokasi yang berdekatan dengan perumahan padat penduduk. Sebagai tindak tegas untuk menanggulangi terjadinya peristiwa kebakaran, Erick Thohir menyatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang seharusnya dipindahkan.
Akan tetapi keputusan tersebut harus berdasarkan keputusan bersama. Yang terpenting adalah agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Ya, 75% kita laut, 25% darat. Kalau kita lihat buffer zone Pertamina di tahun 71 sampai tahun 87, ada petanya silahkan, itu sangat aman. Tetapi setelah reformasi 98, memang kalau kita lihat banyaknya kehilangan lahan. Dan ini konteksnya tidak hanya di perumpang, di vital juga, objek vital nasional. Nah, karena itu sebenarnya 2 tahun yang lalu saya sudah bicara ya, kepada Pertamina, Main ID, PLN, Pupuk untuk mulai menzonakan ya agar ini bisa kembali seperti itu. Kalau tidak mungkin, ya kita relokasi. Seperti yang dorong waktu itu 2 tahun yang lalu untuk memindahkan perumahan ke Belitung. Nah, satu dan lain halnya saya akan cek. Ya, tetapi tidak mungkin konteks zonasi ini kita bekerja sendiri, perlu dukungan pemerintah daerah. Nah, ini yang saya rasa Pak Presiden ingin memastikan juga beberapa hari ke depan ini bisa terjadi kesepakatan atau rencana jangka menengah atau panjang. Tetapi Buntut kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini menjadi sorotan. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritisi kebijakan Anies Baswedan yang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan IMB di kawasan Tanah Merah, yakni lokasi sekitar depo tersebut. Menurutnya Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI seharusnya tak menerbitkan IMB tersebut. Pihaknya mempertanyakan alasan Anies Baswedan memberikan izin pendirian bangunan hingga akhirnya berakibat fatal. William berujar Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap hal tersebut. Pihaknya juga memperbandingkan kebijakan yang dibuat Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta. William berujar Ahok pernah mengajak warga untuk pindah karena keberadaan pemukiman di dekat depo Pertamina sangat berbahaya. Menurutnya ketegasan yang ditunjukkan Ahok sepatutnya ditiru oleh pejabat lain. Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta agar memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari para korban. Sementara itu, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PPHMI meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi Pertamina terkait kebakaran ini. PPHMI menyebut evaluasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ikram mendesak aparat penegak hukum khususnya Polri untuk mengusut tuntas kebakaran di depo Pertamina Pelumpang dengan tuntas. Pasalnya Ikram menduga ada kelalaian pihak Pertamina dalam melakukan pemeliharaan terhadap pipa penampung. Serta penyalur bahan bakar minyak atau BBM yang telah berusia puluhan tahun menjadi faktornya. Akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, belasan orang dikabarkan meninggal dunia. Hingga Sabtu 4 Maret 2023 malam, Posko Koramil Koja ke-1 mencatat sebanyak 19 orang meninggal dunia. Sedikitnya ada 516 orang terdampak dan sedang mengungsi di RPTRA Rasela, Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Pengelola RPTRA Rasela Febri Ana mengatakan, para pengungsi terdiri dari orang dewasa dan sebagian lanjut usia, balita hingga ibu hamil. Adapun para korban terdampak tidur di dalam tenda-tenda yang dibuka berbagai instansi seperti BPBD DKI Jakarta, Polri, dan TNI. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik. Jangan balik, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan. Lihat saudaranya, jangan balik.
Polisi tengah memeriksa CCTV dan para saksi untuk mengungkap penyebab depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara terbakar hebat pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Berdasarkan informasi yang beredar sebelum kebakaran, warga mendengar bunyi petir yang kencang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuturkan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Listio mengungkapkan peristiwa awal kebakaran depo Pertamina terjadi saat tangki depo Pertamina melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertamax. Adapun pengisian bahan bakar tersebut berasal dari kilang minyak Balongan. Sementara itu personel kepolisian bersama anjing pelacak K9 kembali menyisir pemukiman warga di Kampung Tanah Merah. Lokasi tersebut tepat berada di depan tembok depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara yang terbakar pada Jumat malam. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tak adanya jenazah yang belum ditemukan. Polisi memasang garis polisi di RT 12 RW 9 agar warga tak mendekat dan mengganggu proses penyisiran. Pasalnya Jalan Rawabadak Selatan tersebut dipadati warga luar yang sengaja datang untuk melihat lokasi kebakaran depo Pertamina. Sepanjang Jalan Korambil padat dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2 serta pejalan kaki. Lalu lintas cukup tersendat lantaran banyaknya warga dan kendaraan yang diparkirkan di sisi jalan. Insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini adalah yang kedua kalinya terjadi. Sebelumnya kebakaran hebat juga pernah melanda depo Pertamina Pelumpang pada Minggu malam 18 Januari 2009 silam. Kedua insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang itu sama-sama terjadi di malam akhir pekan. Kebakaran Pertamina Pelumpang pada 2009 berasal dari depo 24 yang menampung sekitar 5.000 kiloliter BBM jenis premium. Kala itu Pertamina mengatakan kebakaran tersebut telah menyebabkan kerugian hingga sekitar 17 miliar rupiah. Sementara korban jiwa akibat insiden itu berjumlah 1 orang, yakni petugas keamanan di fasilitas tersebut. Juga kita ambil sampel DNA-nya untuk kita bandingkan dengan sampel DNA yang saat ini sudah kita ambil dari 12 jenazah yang satunya dari sini. Ini juga nanti tentunya bisa membantu mempercepat proses identifikasi karena memang kami butuh mohon bantuan dari rekan-rekan dan tadi di foto juga sudah kita sampaikan untuk ikut dibantu disosialisasikan. Mudah-mudahan 12 yang ini ada di kita dan kita dalam jaringannya itu bisa match dengan keluarganya sehingga bisa identifikasi atau identitas jenazah yang kita jelaskan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita tadi sudah masuk TKP didampingi oleh Kabarisbim, Kapolda, tim gabungan dan juga dari tim dari Pertamina untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Dan tentunya baik yang ada di dalam depo maupun yang di pemukiman, ini kan ini juga ada kebakaran juga sama. Ini semuanya sedang kita dalami sumber apinya dari mana. Secara teknis, tim sedang melaksanakan investigasi. Di tengah musibah kebakaran akibat depo Pertamina Pelumpang, seorang mempelai pria yang menggelar hajatan sekira 800 meter dari lokasi kejadian mengaku sempat panik memikirkan uang muka resepsi saat menyelamatkan diri. Hal itu disampaikan Ahmad Maulana Firdaus atau yang karib disapa Daus 22 tahun, pria yang menggelar resepsi bersama sang istri Sukmainah 20 tahun. Daus berujar saat kejadian tersebut ia sempat melarikan diri lantaran mencium aroma gas yang begitu pekat dari rumahnya. Namun di tengah derap langkahnya itu ia sempat memikirkan biaya resepsi yang sudah ditekan dari jauh-jauh hari. Menurutnya saat kejadian tersebut dirinya hanya bisa berlari sembari membawa surat-surat berharga. Pasalnya resepsi itu sudah ia rencanakan sejak 3 bulan lalu dan undangan sudah disebar ke 700 orang teman dan kerabat dekatnya. Ia sempat berpikir untuk menunda acara tersebut. Namun pada Sabtu malam dirinya sendiri justru turun langsung bersama tetangga lain untuk berjibaku membangun tenda pernikahan. Kendati begitu ia mengaku bersyukur lantaran acara tersebut bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu ditemui di tempat yang sama orang tua Daus Kusnaidi 54 tahun menyebut alasan tetap digelarnya resepsi meski di tengah kebakaran lantaran undangan sudah dibagikan jauh-jauh hari.
Menurutnya tak ada komplain yang ia terima, bahkan para tamu tetap datang dan menikmati acara tersebut. Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis data terbaru korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam lalu. Kepala BNPB Suharyanto menginformasikan setidaknya terdapat 19 korban meninggal dunia atas peristiwa tersebut. Sementara itu, Suharyanto menyampaikan sebanyak 49 jiwa mengalami luka berat dan sedang dirawat di beberapa rumah sakit. Ia berujar setidaknya masih ada 18 orang yang dicari karena terpisah dari keluarganya. Suharyanto menegaskan bahwa 18 orang tersebut bukan berarti menjadi korban. Pihaknya pun masih mencari keterangan terkait 18 orang hilang tersebut. Upaya yang dilakukan dengan mengerahkan berbagai elemen untuk mencari 18 orang yang hilang. Polri pun terus menyisir kemungkinan korban terbaru di reruntuhan objek-objek yang terbakar. Seluruh komponen terlibat mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, penggerak sosial, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan penggiat bencana. Suharyanto juga memastikan tenda-tenda di posko sudah terpasang dengan baik dan logistik mengalir terus-menerus. Lebih lanjut, ia mengaku bahwa bantuan yang diberikan sejauh ini tak ada masalah. Hal tersebut karena tanggap darurat merupakan kebutuhan dasar. Ia menjelaskan walaupun BPBD DKI Jakarta sudah mampu menyiapkan tanggap bencana, namun pihaknya juga turut menyiapkan intervensi untuk membantu. Kira ditunda nggak Pak nikahnya Pak? Ada lampu nyala. Tapi yakin ya Pak kalau aman ya Pak di sini Pak nggak kebakarannya Pak? Udah ya berarti ya Pak ya? Anak berapa Pak? Bapak yang di sini berarti terus bakalan dilaksanakan sampai hari ini aja atau besok ada pesta lagi? Iya, cuma hari ini aja. Acaranya 1 hari 2 hari tadi? Hari ini dulu. Berapa tamu Pak yang diundang Pak? 700. Tapi Pak, dengan adanya kebakaran ini, tamu-tamu yang itu tetap datang atau bagaimana Pak? Mudah-mudahan datang semua. Sejauh ini bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah ramai aja. Paling ibu-ibu pengajian. Yang dari Dampak juga begitu. Selalu juga ada ibu pengajian. Tapi tidak ada yang komplain Pak di tengah duka seperti itu membangun acara. Beralih ke informasi lain, Tribuners, temuan sebuah granat aktif di rumah Mira, mantan pramugari yang mengalami gangguan jiwa, menghebohkan warga sekitar pada Minggu 5 Maret 2023. Mira kini menjadi perbincangan di media sosial setelah kisah hidupnya yang seorang mantan pramugari bahkan pernah bekerja sebagai advokat terungkap ke publik. Wakapolsek Pulau Gadung AKP Imam M tak menampik adanya temuan granat aktif di rumah Mira. Berada di Jalan Satria 1 RT 13 RW 3 Kelurahan Jati Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Temuan itu bermula saat seorang anggota penanganan prasarana dan sarana umum PPSU tengah kerja bakti di hunian milik Mira. PPSU Kelurahan menemukan barang mencurigakan di rumah Mira sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Lantaran curiga, PSSU kemudian melapor pada Polsek Pulau Gadung, diteruskan ke Polsek langsung ke Polda, selanjutnya ke Brimob Jinakbom atau Jibom. Mengejutkannya, saat ditemukan granat tangan tersebut masih dalam kondisi aktif, sehingga selanjutnya barang bukti granat tersebut dibawa pihak Gegana Polri untuk ditindaklanjuti. Ketua RT 13 Tatang mengungkapkan dirinya juga belum mengetahui granat tersebut bisa didapatkan dari mana oleh Mirna. Sebab pada Kamis 23 Februari lalu, Mira sudah dijemput petugas dinas sosial atau dinsos setempat karena tinggal di hunian seorang diri dan diketahui mengalami gangguan jiwa. Mira diketahui hanya tinggal sebatang kara selama puluhan tahun di rumah mewah peninggalan orang tuanya di perumahan Rawamangun, Jakarta Timur. Dikabarkan setiap harinya untuk menyambung hidup, Mira mengandalkan belas kasihan dari tetangga dan warga. Mira kini diketahui dulunya adalah seorang pramugari di salah satu perusahaan pesawat di Indonesia. Tak hanya itu saja, Mira juga diketahui dulunya seorang model dan memiliki banyak teman artis, salah satunya yakni Shirley Malinton. Dari penelusuran bersama warga didapati sejumlah sertifikat berharga di dalam rumah Mira. Namun dikarenakan Mira mengalami gangguan jiwa,
maka sertifikat dan berkas-berkas berharga lainnya diserahkan warga ke pemerintah. Mira diketahui pernah bekerja di sebuah firma hukum. Diduga ia yang merupakan alumni Fakultas Hukum Trisakti dan seangkatan dengan artis senior Marissa Haque pada 1996. Di dalam rumah bekas rumah mewah tanpa listrik dan ketersediaan air, serta sebagian besar sudah rusak, bertahan hidup sendirian selama puluhan tahun. Di dalam rumah yang sebagian besar sudah dalam keadaan rusak dan berantakan tersebut, ditemukan sejumlah surat-surat berharga. Di antaranya, yakni sertifikat rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, serta sejumlah surat berharga lainnya. Belum diketahui penyebab pasti depresi yang dialami Mira, namun sejumlah tetangga menyebut Mira mengalami gangguan kejiwaan pasca orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Kini kondisi Mira berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa RSJ. Proses evakuasi berlangsung selama hampir 2 jam, karena yang bersangkutan tak mau didekati oleh siapapun. Kalau apa ya, tadi mengenai benda itu temukan oleh tim PPSU. Terus karena pada saat itu kan mau bersih-bersih di PPSU, kemudian dia bergerak, kemudian ditemukanlah itu benda itu. Udah kemudian diamankan, udah seperti itu aja. Kemudian ada Pak Bimas, serahkan ke Pak Bimas, kemudian ke Pak Bimas koordinasi dengan pihak. Kalau dari Pak RT sendiri setelah penemuan itu tadi apa Pak? Langsung ngelapor kemana Pak? Ke Pak Bimas. Ke Pak Bimas, dari Pak Bimas langsung ke? Ya kemungkinan Pak Bimas ada tuh kalau mau konfirmasi. Terus langsung koordinasi. Kalau warga, ini kan warga Pak RT, gimana Pak terkait penemuan ini di lingkungan Bapak sendiri? Nggak tahu, kita kan nggak tahu ini rumah, emang kan rumah ini kan sendirian. Kita kan baru sekarang ini masuk. Kalau penghuninya sendiri Pak? Penghuninya kan sekarang itu lagi dirawat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menanggapi prediksi SSGIOS terkait gempa besar yang akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Diketahui SSGIOS sebelumnya berhasil memprediksi gempa Turki dengan tepat hanya selang beberapa hari sebelum gempa terjadi. Namun bedanya lembaga tersebut meneliti gempa bumi bukan dari kerak atau lempeng bumi, namun dari pergerakan antariksa. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pun menanggapi prediksi gempa bumi yang disampaikan oleh SSGIOS. Daryono sebagai seismolog mengaku belum bisa mempercayai prediksi gempa hingga saat ini. Ia menjelaskan teori atau konsep prediksi gempa ada dan bahkan sangat banyak, namun menurutnya sejauh ini tak ada yang valid konsisten. Namun ia mengatakan sah-sah saja jika ingin menerima prediksi tersebut sebagai pesan kesiagaan. Meski begitu, ia masih skeptis dengan teori yang dipakai SSGIOS dalam memprediksi gempa bumi tersebut. Ia berujar terkait dengan kegiatan prediksi gempa. Menurutnya telah ada upaya dari BMKG, yakni dengan melakukan monitoring geomagnet radon, kajian VPVS, dan total elektron konten. Akan tetapi penelitian BMKG soal upaya prediksi gempa semua masih dalam tahap kajian dan belum didalami. Daryono menambahkan hendaknya prediksi gempa jangan sampai membuat masyarakat khawatir berlebihan hingga ketakutan. Belum lama ini publik dihebohkan dengan hasil prediksi yang diungkapkan para peneliti dari Solar System Geometry Survey atau SSGIOS yang menyebut adanya potensi gempa bumi magnitudo besar di Indonesia. Dalam pernyataannya, SSGIOS memprediksi jika di awal Maret 2023, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami gempa dengan magnitudo di atas 7. Prediksi SSGIOS ini turut diungkapkan salah satu penelitinya, Frank Hugerbits. Adapun dalam unggahan tersebut, Frank menyebut adanya kemungkinan aktivitas seismik di sejumlah wilayah yakni Kamchatka, Kepulauan Kuril, Jepang Utara, di atas Filipina. Ia bahkan menandai Sulawesi Halmahera, bahkan memungkinkan Laut Banda Indonesia. Ramalan Frank soal gempa di Indonesia ini dibagikan oleh sejumlah akun dan menjadi perbincangan di media sosial. Diketahui Frank Hugerbits adalah orang yang sempat menjadi buah bibir karena meramalkan akan adanya gempa besar di Turki beberapa hari sebelum gempa 6 Februari 2023 lalu. Adapun SSGIOS, tempat Frank bekerja adalah lembaga penelitian yang bekerja memantau geometri antara benda langit dan bumi, kemudian menghubungkan dengan aktivitas seismik. But that fluctuation was a bit vague. It was not very convincing.
but nonetheless, a much more obvious fluctuation marked the West Pacific again, from Kamchatka, the Kuril Islands in Japan in the north, over the Philippines, and also marking Sulawesi, Halmahera, maybe even the Banda Sea, Indonesia. It could become significant for the 3rd or 4th of March, because if we count about 6 days from the 25th, we would end up at that time, roughly. This is a possibility. Maybe there will be additional fluctuations in the next few days. If that's the case, we will keep you updated. Again, the first week of March will be very critical, and we could see a major to great seismic event. Now, this is something to be on extra alert. Beredar video yang memperlihatkan oknum anggota TNI berseragam cekcok dengan pengendara mobil ramai menjadi perbincangan di media sosial. Dalam video memperlihatkan oknum anggota TNI dari Kodim 0733 Kota Semarang terlihat membentak seorang pengendara mobil Sienta di Jalan MH Tamrin, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tampak juga oknum anggota TNI itu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur sambil mendekati pengendara mobil. Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Peristiwa bermula saat mobil Sienta Silver dengan nopol H1531HS yang dikendarai oleh pria berinisial NH 51 tahun memepet mobil Honda Freed B1155CA yang dikendarai anggota TNI berinisial ES. Peristiwa terjadi di Jalan Gajah Mada Jumat 3 Maret 2023 kemarin sekira pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Merasa jalannya terganggu dan pengendara Sienta kurang memperhatikan keselamatan pengendara lain, ES kemudian menghentikan dan memberikan peringatan kepada NH. Namun ES terprovokasi dan terpancing emosinya. Ia kemudian kembali ke mobilnya untuk mengambil sangkur yang merupakan kelengkapan baju dinasnya atau PDL. Atas kejadian tersebut, Satuan Kodim 0733 KS telah mengambil langkah dengan meminta keterangan ES, serta telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan alat bukti lainnya. Kapenda mengatakan kedua belah pihak telah dimediasi. Keduanya sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Kapenda 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto mengungkapkan bahwa kejadian tersebut murni karena salah paham. Ia menuturkan sebagai warga negara punya hak yang sama dimanapun berada, termasuk di jalan raya, baik itu hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, dan hak merasa nyaman di jalan raya. Ia pun mengajak untuk saling mengingatkan sesama pengguna jalan raya agar berperilaku baik saat berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. With you. Sudah ada lagi. Mana lagi? Lagi with you. Merinding. Aparatur sipil negara ASN yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Nusa Tenggara Timur NTT masuk kantor sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah mulai hari ini Senin 6 Maret 2023. Pada Senin subuh terlihat sejumlah ASN mendatangi kantor yang berada di Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Daikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Para ASN ada yang datang menggunakan kendaraan pribadi, diantar, dan ada yang menggunakan kendaraan umum. Tiba di kantor, mereka lalu menuju tempat absen digital, kemudian berkumpul di halaman kantor. Selanjutnya, para ASN menari dan berdoa bersama, yang dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi. Setelah itu, pada sekira pukul 6:10 waktu Indonesia Tengah, semua ASN lalu masuk ke dalam ruangan masing-masing untuk memulai aktivitas mereka.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lucy mengatakan ASN masuk jam 5:30 waktu Indonesia Tengah adalah hal yang baru yang diterapkan di NTT. Menurut Linus, ASN diminta masuk lebih pagi sebagai bentuk revolusi mental. Meski begitu, para ASN tak langsung bekerja pada pukul 5:30. Kegiatan dimulai dengan menari, berdoa bersama lintas agama, memungut sampah, dan kegiatan lainnya. Linus menyebutkan ASN pulang kantor seperti biasanya yakni pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Ia berharap dengan masuk lebih pagi, ada perubahan kinerja dalam pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Salah satu ASN bernama Nia Adu membenarkan bahwa hari ini para ASN di Dikbud NTT masuk pukul 5:30. Kebijakan masuk sekolah pagi jam 5 oleh Pemprov NTT kini sudah berubah ke pukul 5:30 seperti di SMA Negeri 5 Kupang, khusus kelas 12. Pihak SMA Negeri 5 Kupang telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada para orang tua wali dan komite. Masuk sekolah pagi jam 5:30 waktu Indonesia Tengah ini mulai berlaku pada Senin 6 Maret 2023 sehingga butuh dukungan dari orang tua atau wali. Namun Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Victor Bungtilu Laiskodat tak menjelaskan secara detail dasar hukum yang dipakai untuk menerapkan aturan masuk sekolah pukul 5 pagi. Hal itu berlaku untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Kupang. Saat diwawancarai sejumlah wartawan soal dasar hukum, Victor justru meminta wartawan memikirkan jawaban itu sendiri. Dengan gaya guyonnya yang khas, Victor mengatakan akan mencelup sang wartawan ke dalam kolam ikan. Victor datang ke SMA Negeri 6 Kupang karena sekolah itu yang pertama kali menerapkan kebijakannya masuk sekolah pukul 5 pagi pada 27 Februari 2023. Victor mengaku ingin melihat langsung para murid dan guru masuk sekolah pada pukul 5:30. Victor pun menanyakan keberadaan guru SMA Negeri 6 yang membuat video sekolah di pagi hari. Selain ingin melihat langsung kegiatan belajar mengajar, Victor mengaku juga ingin memotivasi para murid dan guru. Menurut Victor, penting untuk membuat langkah besar yang bertujuan untuk perubahan. Victor tak ingin murid kelas 12 yang menerapkan sekolah pagi ketika lulus nanti menganggur. Karena itu mulai dilatih dan diterapi dengan baik sejak sekarang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Victor, akan mengintervensi dengan anggaran yang cukup terkait kegiatan tersebut. Seorang wanita mengaku istri polisi di Nusa Tenggara Timur NTT menangis meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri. Sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan anak-anaknya. Video tersebut dibagikan melalui akun @nesha_12 dan tersebar di grup WhatsApp. Ibu muda tersebut didampingi dua anaknya menangis dan mengadu ke Kapolri atas permasalahan keluarganya. Dalam video tersebut terlihat wanita itu sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan sang anak-anak. Ia juga menyebut nama suaminya yang berinisial NRP. Dirinya sebagai seorang ibu menginginkan keadilan untuk anak-anaknya, juga agar cita-cita sang anak bisa diraih. Namun menurutnya jangankan meraih cita-cita, sekolah saja pun tak dilakoni oleh kedua anak-anaknya. Ia menyebut anak pertamanya dikeluarkan dari sekolah masa kelulusan SMP, sementara anak kedua dan ketiga tak disekolahkan. Ia mengaku sedih lantaran anak-anaknya harus menerima situasi saat ini. Ibu tersebut mengaku mental anak-anaknya sangat terpuruk, bahkan rumah sebagai tempat tinggal pun telah disita. Namun hingga sekarang tak ada itikat baik dari suaminya. Dihubungi pada Minggu 5 Maret 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Arya Sandi membenarkan hal tersebut. Arya Sandi menyebut masalah itu sudah berlangsung 1 bulan lalu. Masalah tersebut sementara ini tengah ditangani oleh Propam Polda NTT dan diupayakan untuk diselesaikan internal lantaran masalah pribadi. Saya mohon pertolongannya agar anak saya bisa sekolah lagi. Mungkin tugas yang banyak dan berat, suami di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Kupang, NRP menjual
awal tahun 2000. Saya terlupa dengan masa depan anak-anaknya sendiri. Tetapi saya di sini bergerak karena saya mendengar suami saya konsen untuk masa depan anak-anak Indonesia emas tahun 2045. Di sini saya hanya memohon bantuannya agar anak saya juga termasuk dalam hitungan anak-anak yang akan dimajukan, anak-anak yang didorong dan didukung untuk mencapai cita-citanya. Saya mohon untuk masa depan anak-anak saya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Soeharto, Legend TNI Purnawirawan Azwar Anas, meninggal dunia pada Minggu 5 Maret 2023. Karangan bunga sebagai ungkapan duka cita atas wafatnya Azwar Anas berjejer di depan rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 5 Maret 2023 kemarin. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Azwar dilaporkan menderita sakit. Ia juga sempat menerima perawatan di ruang CICU di RSPAD Gatot Subroto sejak 2 bulan lalu. Sekira pukul 2:45 sore ada 7 karangan bunga berjejer di depan rumah duka. Azwar Anas tutup usia sekira pukul 11:48 siang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pesan wafatnya Azwar Anas disampaikan sang putra Roni Pahlawan dalam WhatsApp grup. Azwar Anas meninggal dunia pada usia 90 tahun, yang mana ia lahir di Padang 2 Agustus 1933 silam. Ia pernah menjabat Menko Kesra periode 1993 hingga 1998. Sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan pada tahun 1988 hingga 1993. Azwar Anas juga pernah menjadi Gubernur Sumbar periode 1977 hingga 1988. Di bidang olahraga, Azwar Anas pernah menjadi Ketua Umum PSSI pada tahun 1991 hingga 1998. Satu terobosannya di sepak bola adalah menggabungkan kompetisi Kalatama dengan Perserikatan tahun 1995. Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan melayat ke rumah duka di mana jenazah Menko Kesra Azwar Anas disemayamkan. Zulkifli terlihat tiba di rumah duka sekira pukul 15:26. Ia turun dari mobil Toyota Alphard berkelir hitam. Mengenakan kemeja batik dan peci, Zulkifli kemudian langsung masuk ke rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 3:39 sore, Zulkifli keluar dari rumah duka. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN tersebut mengenang Azwar Anas sebagai sosok mentor. Zulkifli menyebut bahwa mendiang adalah orang baik dan merupakan sosok guru serta mentor baginya. Zulkifli mengaku mendapat kabar meninggalnya Azwar Anas seusai menghadiri sebuah acara. Ia berujar kerap mewakili tugas Azwar Anas saat di Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Beliau mentor kami yang mengajar kita, orang tua kita, guru kita, Legend Azwar Anas. Kita doakan husnul khotimah. Dan saya bersaksi beliau orang baik, banyak sekali amal soleh yang ditinggalkan oleh beliau. Dapat kabar meninggalnya Pak Azwar Anas? Saya tadi baca detik, langsung ke sini saya habis acara. Ini masih pakaian batik, pakai peci. Bicara begitu saya baca, saya langsung ke sini ya. Beliau kan Ketua Dewan Pembina Tarbiyah, saya Wakil Ketua Umum. Jadi selama ini tugas kemana-mana saya mewakili beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Tarbiyah PERTI ya. Saya ke Aceh kemana-mana gitu sekarang. Kenangan terakhir bersama almarhum? Ya selalu, dia kan orang tua kita mentor, yang memberikan tugas kepada kami untuk melaksanakan sebagai Ketua Dewan Pembina PERTI. Gitu. Kita ke informasi lain. Tangis ayah dari Shane Lucas, Tagor Lumbantoruan, pecah saat datang menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Ayah dari Shane Lucas ini datang untuk menjenguk dan meminta maaf pada keluarga korban atas ulah sang anak yang sudah menganiaya David. Tagor Lumbantoruan menangis di hadapan awak media seusai menjenguk David. Tagor mengaku sudah bermaksud datang menjenguk David saat hari pertama korban dirawat di rumah sakit.
Hanya saja saat itu Tagor masih belum diizinkan masuk ke ruang perawatan David lantaran kondisinya yang belum memungkinkan. Kala itu dijelaskan Togar, ia mendapati informasi mengenai David yang belum bisa menerima kunjungan dari siapapun karena kondisinya yang belum sadarkan diri. Sambil menangis, Tagor mengaku sangat terpukul melihat kondisi David. Tagor pun mendoakan agar David lekas pulih. Sebagai ayah, Tagor sangat mengerti perasaan ayah David, Jonathan Latumahina, menghadapi fakta dan kenyataan pahit terkait kondisi terkini putranya. Karena itu ayah Shane Lucas melayangkan simpati sebesar-besarnya. Dalam tangisnya, ia menuturkan sang anak sedianya tak tahu apa-apa terkait kasus penganiayaan yang didalangi Mario Dendi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Ia pun berharap sang anak bisa menerima proses hukum yang adil dan sesuai dengan fakta yang ada. Shane Lucas sendiri merupakan teman dari Mario Dendi Satrio yang kini sama-sama sudah ditetapkan menjadi tersangka. Shane Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan perencanaan. Ancaman hukuman dalam pasal 35 KUHP yaitu 12 tahun penjara. Ia disebut kepolisian telah terlihat kasus penganiayaan tersebut dan tak membantu korban saat penganiayaan. Shane Lucas justru dianggap mengompori Mario Dendi hingga emosinya tak terbendung. Sementara itu David Latumahina hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya tahu ketika kejadian ini menimpa anak saya dan David ini, saya berniat menjenguk langsung di hari pertama, tapi karena saya dengar beritanya juga yang saya dapatkan seperti itu dan nggak bisa diperbolehkan melihat. Dalam doa saya selalu berempati melihat kejadian ini. Saya tidak kuat, saya tidak mampu melihat kejadian ini karena anak saya juga tidak tahu apa-apa. Jadi aku pengen si David ini berdoa sama Tuhan biar sembuh, biar cepat pulih, biar semua persoalan ini tahu dan ikut terang-benderang. Itu aja. Tapi bagi saya, makanya hari ini hari baik karena perkembangan makin membaik. Hari ini kesempatan hadir dan saya ajak lawyer saya, kuasa hukum saya mendampingi saya. Terima kasih. Anak Bapak dan juga Mario Dendi, kalau Bapak tahu sendiri, apakah mereka ini berteman cukup lama sampai liburan yang di Banjar Bapak? Yang saya tahu berteman biasa saja ya, berteman biasa dengan Edi ini dan tidak pernah tahu saya. Oke, bahkan kalau kasus itu Bapak sendiri baru tahu dari anak Bapak sendiri atau dari media juga tahu kasus itu? Oh iya, jadi saya hari Selasa itu malam ditelepon pihak Polres jam 10 bahwa anak saya sudah di Polres. Saya kaget. Kenapa Bu? Anak Bapak di sini sebagai saksi. Ada apa? Ada teman yang berantem. Jadi Sen dari saksi besok Bapak datang ke kantor. Karena mendengar itu saya kaget. Saya belum tahu keadaannya siapa, lawannya itu bagaimana. Ya, saya datang saya tanya di pihak Polres seperti itu dari saksi. Harapannya untuk harapan saya untuk anak saya ya. Terhitung hampir 3 pekan, David Ozora Latumahina terbaring koma di rumah sakit. Selama terbaring koma, David Ozora diperdengarkan senandung syair tanpa waton yang dilantunkan tokoh NU Gus Dur. Dalam video yang dibagikan sang ayah, David Ozora terlihat sejumlah selang dan peralatan medis masih tertempel di tubuh remaja berusia 17 tahun tersebut. Video itu dibagikan Jonathan Latumahina di akun Twitternya pada Minggu 5 Maret 2023, seusai 3 minggu David Ozora terbaring koma. Siswa SMA Pangudi Luhur Jakarta tersebut terlihat tak berdaya seusai dianiaya oleh anak pegawai pajak Mario Dendi Satrio. Nafas David juga terlihat pelan layaknya orang yang tertidur pulas. Pada video tersebut, suara lembut Gus Dur bersenandung. Syair tanpa waton Gus Dur yang diputar itu menemani David yang masih terbaring koma. Sebagai informasi, syair tanpa waton adalah sebuah syair bernuansa Islami yang menggunakan perpaduan bahasa Jawa dan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Diketahui David memilih menjadi mu'alaf sejak 3 tahun lalu, tepatnya di usia 14 tahun. Cerita David yang memilih mu'alaf diceritakan sang ayah Jonathan Latumahina seusai dijenguk oleh istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan anak Gus Dur, Alisa Wahid.
Melalui akun Twitternya pada Senin 27 Februari lalu, Alisa Wahid menceritakan kisah David yang diceritakan oleh sang ayah. Ternyata David Latumaina memilih mu'alaf lantaran banyak membaca buku-buku terkait pemikiran Gus Dur. Bahkan David di usianya yang masih 14 tahun pernah pergi sendirian ke makam Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur untuk berziarah. Alisa pun berjanji apabila David sembuh, keluarga Gus Dur akan membawanya untuk berziarah bersama ke makam Gus Dur. Jonathan Latumaina pun mengunggah video kondisi terbaru sang anak. Tampak David masih dalam kondisi belum sadar. Selain itu terlihat pula beberapa alat bantu masih terpasang di tubuh David seperti alat bantu pernafasan. Namun David tampak tak menggunakan ventilator lagi. Pada video tersebut, Jonathan Latumaina juga menyertakan emoji hati berwarna merah. Unggahan tersebut pun dikomentari oleh warganet dengan mendoakan agar David segera pulih. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Menteri BUMN Erick Thohir berencana memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Semarang, Jawa Tengah, seusai mengakibatkan ledakan yang menelan korban jiwa. Erick Thohir mengatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang dibangun di tahun 1971. Dikala itu hingga 1987 jarak depo Pertamina Pelumpang dan pemukiman cukup baik lantaran belum ada rumah warga di sekitarnya. Namun memasuki tahun 1998, jarak pemukiman dan depo Pertamina Pelumpang semakin menipis karena hilangnya lahan Pertamina yang dijadikan pemukiman warga. Kendati demikian, Erick Thohir mengatakan semakin tipisnya area penyangga tak hanya terjadi di Pelumpang, namun di seluruh objek vital nasional. Melihat hal tersebut, Erick mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina, Main ID, PLN, dan sektor pupuk agar melakukan zonasi layaknya di tahun 70-an. Erick mengatakan satu usul yang telah disampaikan adalah memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke kawasan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan ke Pemprov DKI Jakarta. PJ Gubernur Heru Budi diminta agar menyingkronkan tata ruang bersama dengan pemerintah pusat. Pada kesempatan tersebut, Erick menegaskan bahwa sinkronisasi ini perlu lantaran pihaknya tak bisa bekerja sendirian. Di sisi lain, ia mengungkapkan untuk rencana jangka pendek pasca kebakaran di depo Pelumpang Koja adalah penanganan korban. Menteri BUMN tersebut memastikan korban terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang mendapatkan penanganan yang semestinya. Dirinya juga meminta Pertamina untuk mengusut tuntas memperbaiki operasional agar agar bencana kebakaran tak terulang kembali. Tak hanya Pertamina yang mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut, warga sekitar juga mengalami kerugian baik materi dan juga nyawa. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Pertamina akan fokus penanganan jangka pendek, yakni melakukan perawatan dan evakuasi korban terlebih dahulu. Erick Thohir juga memastikan Pertamina dibantu dengan pemerintah untuk melakukan penataan ulang zona vital ke depannya. Terkait lokasi zona vital nasional, Erick mengaku sudah mengingatkan dari 2 tahun lalu untuk ditinjau kembali karena lokasi yang berdekatan dengan perumahan padat penduduk. Sebagai tindak tegas untuk menanggulangi terjadinya peristiwa kebakaran, Erick Thohir menyatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang seharusnya dipindahkan. Akan tetapi keputusan tersebut harus berdasarkan keputusan bersama. Yang terpenting adalah agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Ya, 75% kita laut, 25% darat. Kalau kita lihat buffer zone Pertamina di tahun 71 sampai tahun 87, ada petanya silakan, itu sangat aman. Tetapi setelah reformasi 98, memang kalau kita lihat banyaknya kehilangan lahan. Dan ini konteksnya tidak hanya di Pelumpang, BPL juga oke kita masuk. Nah karena itu sebenarnya 2 tahun yang lalu saya sudah bicara ya, kepada Pertamina, Main ID, PLN, pupuk untuk mulai menzonakan ya agar ini bisa kembali seperti dulu. Kalau tidak mungkin, ya kita ada lokasi seperti yang dorong waktu itu 2 tahun yang lalu untuk memindahkan Pelumpang ke Pelindo. Nah,
Nah, satu dan lain halnya saya akan cek. Ya, tetapi tidak mungkin konteks zonasi ini kita bekerja sendiri, perlu dukungan pemerintah daerah. Nah, ini yang saya rasa Pak Presiden ingin memastikan juga beberapa hari ke depan ini bisa terjadi kesepakatan atau rencana jangka menengah atau panjang. Tetapi Buntut kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini menjadi sorotan. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritisi kebijakan Anies Baswedan yang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan IMB di kawasan Tanah Merah, yakni lokasi sekitar depo tersebut. Menurutnya Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI seharusnya tak menerbitkan IMB tersebut. Pihaknya mempertanyakan alasan Anies Baswedan memberikan izin pendirian bangunan hingga akhirnya berakibat fatal. William berujar Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap hal tersebut. Pihaknya juga memperbandingkan kebijakan yang dibuat Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta. William berujar Ahok pernah mengajak warga untuk pindah karena keberadaan pemukiman di dekat depo Pertamina sangat berbahaya. Menurutnya ketegasan yang ditunjukkan Ahok sepatutnya ditiru oleh pejabat lain. Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta agar memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari para korban. Sementara itu, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PPHMI meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi Pertamina terkait kebakaran ini. PPHMI menyebut evaluasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ikra mendesak aparat penegak hukum khususnya Polri untuk mengusut tuntas kebakaran di depo Pertamina Pelumpang dengan tuntas. Pasalnya Ikra menduga ada kelalaian pihak Pertamina dalam melakukan pemeliharaan terhadap pipa penampung. Serta penyalur bahan bakar minyak atau BBM yang telah berusia puluhan tahun menjadi faktornya. Akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, belasan orang dikabarkan meninggal dunia. Hingga Sabtu 4 Maret 2023 malam, Posko Koramil Koja ke-1 mencatat sebanyak 19 orang meninggal dunia. Sedikitnya ada 516 orang terdampak dan sedang mengungsi di RPTRA Rasela, Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Pengelola RPTRA Rasela Febri Ana mengatakan, para pengungsi terdiri dari orang dewasa dan sebagian lanjut usia, balita hingga ibu hamil. Adapun para korban terdampak tidur di dalam tenda-tenda yang dibuka berbagai instansi seperti BPBD DKI Jakarta, Polri, dan TNI. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lihat saudara, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, lihat saudaranya, jangan balik. Jangan balik, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik, jangan balik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan, lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Polisi tengah memeriksa CCTV dan para saksi untuk mengungkap penyebab depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara terbakar hebat pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Berdasarkan informasi yang beredar sebelum kebakaran, warga mendengar bunyi petir yang kencang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuturkan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Listio mengungkapkan peristiwa awal kebakaran depo Pertamina terjadi saat tangki depo Pertamina melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertamax. Adapun pengisian bahan bakar tersebut berasal dari kilang minyak Balongan. Sementara itu personel kepolisian bersama anjing pelacak K9 kembali menyisir pemukiman warga di Kampung Tanah Merah. Lokasi tersebut tepat berada di depan tembok depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara yang terbakar pada Jumat malam. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tak adanya jenazah yang belum ditemukan. Polisi memasang garis polisi di RT 12 RW 9 agar warga tak mendekat dan mengganggu proses penyisiran. Pasalnya Jalan Rawabadak Selatan tersebut dipadati warga luar yang sengaja datang untuk melihat lokasi kebakaran depo Pertamina. Sepanjang Jalan Koramil padat dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2 serta pejalan kaki.
Lalu lintas cukup tersendat lantaran banyaknya warga dan kendaraan yang diparkirkan di sisi jalan. Insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini adalah yang kedua kalinya terjadi. Sebelumnya kebakaran hebat juga pernah melanda depo Pertamina Pelumpang pada Minggu malam 18 Januari 2009 silam. Kedua insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang itu sama-sama terjadi di malam akhir pekan. Kebakaran Pertamina Pelumpang pada 2009 berasal dari depo 24 yang menampung sekitar 5.000 kiloliter BBM jenis premium. Kala itu Pertamina mengatakan kebakaran tersebut telah menyebabkan kerugian hingga sekitar 17 miliar rupiah. Sementara korban jiwa akibat insiden itu berjumlah 1 orang, yakni petugas keamanan di fasilitas tersebut. Juga kita ambil sampel DNA-nya untuk kita bandingkan dengan sampel DNA yang saat ini sudah kita ambil dari 12 jenazah yang satunya dari sini. Ini juga nanti tentunya bisa membantu mempercepat proses identifikasi karena memang kami butuh mohon bantuan dari rekan-rekan dan tadi di foto juga kita sampaikan untuk ikut dibantu disosialisasikan. Kemudian 12 yang ini ada di kita yang sedang kita jalani DNA-nya itu bisa match dengan keluarganya sehingga kemudian identifikasi atau identitas jenazah yang kita jelaskan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita tadi sudah masuk ke TKP didampingi oleh Kabarisbid, Kapolda, tim gabungan dan juga dari tim dari Pertamina untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Dan tentunya baik yang ada di dalam depo maupun yang di pemukiman, tentunya kan ini juga ada kebakaran juga. Ini semuanya sedang kita cari sumber apinya dari mana. Secara teknis, tim sedang melaksanakan investigasi. Di tengah musibah kebakaran akibat depo Pertamina Pelumpang, seorang mempelai pria yang menggelar hajatan sekira 800 meter dari lokasi kejadian mengaku sempat panik memikirkan uang muka resepsi saat menyelamatkan diri. Hal itu disampaikan Ahmad Maulana Firdaus atau yang karib disapa Daus 22 tahun, pria yang menggelar resepsi bersama sang istri Sukmainah 20 tahun. Daus berujar saat kejadian tersebut ia sempat melarikan diri lantaran mencium aroma gas yang begitu pekat dari rumahnya. Namun di tengah derap langkahnya itu ia sempat memikirkan biaya resepsi yang sudah ditekan dari jauh-jauh hari. Menurutnya saat kejadian tersebut dirinya hanya bisa berlari sembari membawa surat-surat berharga. Pasalnya resepsi itu sudah ia rencanakan sejak 3 bulan lalu dan undangan sudah disebar ke 700 orang teman dan kerabat dekatnya. Ia sempat berpikir untuk menunda acara tersebut. Namun pada Sabtu malam dirinya sendiri justru turun langsung bersama tetangga lain untuk berjibaku membangun tenda pernikahan. Kendati begitu ia mengaku bersyukur lantaran acara tersebut bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu ditemui di tempat yang sama orang tua Daus Kusnaidi 54 tahun menyebut alasan tetap digelarnya resepsi meski di tengah kebakaran lantaran undangan sudah dibagikan jauh-jauh hari. Menurutnya tak ada komplain yang ia terima bahkan para tamu tetap datang dan menikmati acara tersebut. Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis data terbaru korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam lalu. Kepala BNPB Suharyanto menginformasikan setidaknya terdapat 19 korban meninggal dunia atas peristiwa tersebut. Sementara itu Suharyanto menyampaikan sebanyak 49 jiwa mengalami luka berat dan sedang dirawat di beberapa rumah sakit. Ia berujar setidaknya masih ada 18 orang yang dicari karena terpisah dari keluarganya. Suharyanto menegaskan bahwa 18 orang tersebut bukan berarti menjadi korban. Pihaknya pun masih mencari keterangan terkait 18 orang hilang tersebut. Upaya yang dilakukan dengan mengerahkan berbagai elemen untuk mencari 18 orang yang hilang. Polri pun terus menyisir kemungkinan korban terbaru di reruntuhan objek-objek yang terbakar. Seluruh komponen terlibat mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, penggerak sosial, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan penggiat bencana.
Suharyanto juga memastikan tenda-tenda di posko sudah terpasang dengan baik dan logistik mengalir terus-menerus. Lebih lanjut, ia mengaku bahwa bantuan yang diberikan sejauh ini tak ada masalah. Hal tersebut karena tanggap darurat merupakan kebutuhan dasar. Ia menjelaskan walaupun BPBD DKI Jakarta sudah mampu menyiapkan tanggap bencana, namun pihaknya juga turut menyiapkan intervensi untuk membantu. Kira ditunda nggak Pak nikahnya Pak? Oh, Ada lampu jalan. tapi yakin ya Pak kalau aman ya Pak di sini Pak nggak kebakarannya Pak? Udah kok ya berarti Pak ya? Anak berapa Pak? Bapak yang di sini berarti terus bakalan dilaksanakan sampai hari ini aja atau besok ada pesta lagi? Iya, cuma hari ini aja. Acaranya 1 hari 2 hari tadi? Hari ini dulu. Berapa tamu Pak yang diundang Pak? 700. Tapi Pak dengan adanya kebakaran ini tamu-tamu yang itu tetap datang atau bagaimana Pak? Mudah-mudahan datang semua. Sejauh ini bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah ramai aja. Paling ibu-ibu pengajian yang jauh dari Lombok juga begitu. Di Selawi juga ada ibu pengajian. Tapi tidak ada yang komplain Pak di tengah duka seperti itu membangun acara. Beralih ke informasi lain Tribuners, temuan sebuah granat aktif di rumah Mira, mantan pramugari yang mengalami gangguan jiwa menghebohkan warga sekitar pada Minggu 5 Maret 2023. Mira kini menjadi perbincangan di media sosial setelah kisah hidupnya yang seorang mantan pramugari bahkan pernah bekerja sebagai advokat terungkap ke publik. Wakapolsek Pulau Gadung AKP Imam M tak menampik adanya temuan granat aktif di rumah Mira. Berada di Jalan Satria 1 RT 13 RW 3 Kelurahan Jati Kecamatan Pulau Gadung Jakarta Timur. Temuan itu bermula saat seorang anggota penanganan prasarana dan sarana umum PPSU tengah kerja bakti di hunian milik Mira. PPSU Kelurahan menemukan barang mencurigakan di rumah Mira sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Lantaran curiga, PSSU kemudian melapor pada Polsek Pulau Gadung, diteruskan ke Polsek langsung ke Polda, selanjutnya ke Brimob Jinakbom atau Jibom. Mengejutkannya, saat ditemukan granat tangan tersebut masih dalam kondisi aktif, sehingga selanjutnya barang bukti granat tersebut dibawa pihak Gegana Polri untuk ditindaklanjuti. Ketua RT 13 Tatang mengungkapkan dirinya juga belum mengetahui granat tersebut bisa didapatkan dari mana oleh Mirna. Sebab pada Kamis 23 Februari lalu, Mira sudah dijemput petugas dinas sosial atau dinsos setempat karena tinggal di hunian seorang diri dan diketahui mengalami gangguan jiwa. Mira diketahui hanya tinggal sebatang kara selama puluhan tahun di rumah mewah peninggalan orang tuanya di perumahan Rawamangun, Jakarta Timur. Dikabarkan setiap harinya untuk menyambung hidup, Mira mengandalkan belas kasihan dari tetangga dan warga. Mira kini diketahui dulunya adalah seorang pramugari di salah satu perusahaan pesawat di Indonesia. Tak hanya itu saja, Mira juga diketahui dulunya seorang model dan memiliki banyak teman artis, salah satunya yakni Shirley Malinton. Dari penelusuran bersama warga didapati sejumlah sertifikat berharga di dalam rumah Mira. Namun dikarenakan Mira mengalami gangguan jiwa, maka sertifikat dan berkas-berkas berharga lainnya diserahkan warga ke pemerintah. Mira diketahui pernah bekerja di sebuah firma hukum. Diduga ia yang merupakan alumni Fakultas Hukum Trisakti dan seangkatan dengan artis senior Marissa Haque pada 1996. Di dalam rumah bekas rumah mewah tanpa listrik dan ketersediaan air, serta sebagian besar sudah rusak, bertahan hidup sendirian selama puluhan tahun. Di dalam rumah yang sebagian besar sudah dalam keadaan rusak dan berantakan tersebut, ditemukan sejumlah surat-surat berharga. Di antaranya yakni sertifikat rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, serta sejumlah surat berharga lainnya. Belum diketahui penyebab pasti depresi yang dialami Mira, namun sejumlah tetangga menyebut Mira mengalami gangguan kejiwaan pasca orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Kini kondisi Mira berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa RSJ. Proses evakuasi berlangsung selama hampir 2 jam, karena yang bersangkutan tak mau didekati oleh siapapun. Kalau apa ya tadi mengenai benda itu temukan oleh tim PPSU. Terus
karena pada saat itu kan mau bersih-bersih di PSU, kemudian ya bergerak, kemudian ditemukanlah itu benda itu, kemudian diamankan, udah seperti itu aja. Kemudian ada Pak Bimas, serahkan ke Pak Bimas, kemudian ke Pak Bimas koordinasi dengan pihak. Kalau dari Pak RT sendiri setelah penemuan itu tadi apa Pak? Langsung ngelapor kemana Pak? Ke Pak Bimas. Ke Pak Bimas. Dari Pak Bimas langsung ke? Ya kemungkinan Pak Bimas ada tuh kalau mau konfirmasi. Terus langsung koordinasi. Kalau warga ini kan warga Pak RT, gimana Pak terkait penemuan ini di lingkungan Bapak sendiri? Nggak tahu, kita kan nggak tahu ini rumah, emang kan rumah ini kan sendirian. Kita juga baru sekarang ini masuk. Kalau penghuninya sendiri Pak? Penghuninya kan sekarang itu lagi dirawat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menanggapi prediksi SSGIOS terkait gempa besar yang akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Diketahui SSGIOS sebelumnya berhasil memprediksi gempa Turki dengan tepat hanya selang beberapa hari sebelum gempa terjadi. Namun bedanya lembaga tersebut meneliti gempa bumi bukan dari kerak atau lempeng bumi, namun dari pergerakan antariksa. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pun menanggapi prediksi gempa bumi yang disampaikan oleh SSGIOS. Daryono sebagai seismolog mengaku belum bisa mempercayai prediksi gempa hingga saat ini. Ia menjelaskan teori atau konsep prediksi gempa ada dan bahkan sangat banyak. Namun menurutnya sejauh ini tak ada yang valid konsisten. Namun ia mengatakan sah-sah saja jika ingin menerima prediksi tersebut sebagai pesan kesiagaan. Meski begitu, ia masih skeptis dengan teori yang dipakai SSGIOS dalam memprediksi gempa bumi tersebut. Ia berujar terkait dengan kegiatan prediksi gempa. Menurutnya telah ada upaya dari BMKG, yakni dengan melakukan monitoring geomagnet radon, kajian VPVS, dan total elektron content. Akan tetapi penelitian BMKG soal upaya prediksi gempa semua masih dalam tahap kajian dan belum didalami. Daryono menambahkan hendaknya prediksi gempa jangan sampai membuat masyarakat khawatir berlebihan hingga ketakutan. Belum lama ini publik dihebohkan dengan hasil prediksi yang diungkapkan para peneliti dari Solar System Geometry Survey atau SSGIOS yang menyebut adanya potensi gempa bumi magnitudo besar di Indonesia. Dalam pernyataannya, SSGIOS memprediksi jika di awal Maret 2023, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami gempa dengan magnitudo di atas 7. Prediksi SSGIOS ini turut diungkapkan salah satu penelitinya, Frank Hugerbits. Adapun dalam unggahan tersebut, Frank menyebut adanya kemungkinan aktivitas seismik di sejumlah wilayah yakni Kamchatka, Kepulauan Kuril, Jepang Utara, di atas Filipina. Ia bahkan menandai Sulawesi Halmahera, bahkan memungkinkan Laut Banda Indonesia. Ramalan Frank soal gempa di Indonesia ini dibagikan oleh sejumlah akun dan menjadi perbincangan di media sosial. Diketahui Frank Hugerbits adalah orang yang sempat menjadi buah bibir karena meramalkan akan adanya gempa besar di Turki beberapa hari sebelum gempa 6 Februari 2023 lalu. Adapun SSGIOS, tempat Frank bekerja adalah lembaga penelitian yang bekerja memantau geometri antara benda langit dan bumi, kemudian menghubungkan dengan aktivitas seismik. But that fluctuation was a bit vague, it was not very convincing, but nonetheless, a much more obvious fluctuation marked the West Pacific again, from Kamchatka, the Kuril Islands in Japan in the north, over the Philippines, and also marking Sulawesi, Halmahera, maybe even the Banda Sea, Indonesia. It could become significant for the 3rd or 4th of March, because if we count about 6 days from the 25th, we would end up at that time, roughly. This is a possibility. Maybe there will be additional fluctuations in the next few days. If that's the case, we will keep you updated. Again, the first week of March will be very critical, and we could see a major to great seismic event. Now, this is something to be on extra alert. Beredar video yang memperlihatkan oknum anggota TNI berseragam cekcok dengan pengendara mobil ramai menjadi perbincangan di media sosial. Dalam video memperlihatkan oknum anggota TNI dari Kodim 0733 Kota Semarang terlihat membentak seorang pengendara mobil Sienta di Jalan MH Tamrin, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Tampak juga oknum anggota TNI itu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur sambil mendekati pengendara mobil. Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Peristiwa bermula saat mobil Sienta Silver dengan nopol H1531HS yang dikendarai oleh pria berinisial NH 51 tahun memepet mobil Honda Freed B1155CA yang dikendarai anggota TNI berinisial ES. Peristiwa terjadi di Jalan Gajah Mada Jumat 3 Maret 2023 kemarin sekira pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Merasa jalannya terganggu dan pengendara Sienta kurang memperhatikan keselamatan pengendara lain, ES kemudian menghentikan dan memberikan peringatan kepada NH. Namun ES terprovokasi dan terpancing emosinya. Ia kemudian kembali ke mobilnya untuk mengambil sangkur yang merupakan kelengkapan baju dinasnya atau PDL. Atas kejadian tersebut, Satuan Kodim 0733 KS telah mengambil langkah dengan meminta keterangan ES, serta telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan alat bukti lainnya. Kapendam mengatakan kedua belah pihak telah dimediasi. Keduanya sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto mengungkapkan bahwa kejadian tersebut murni karena salah paham. Ia menuturkan sebagai warga negara punya hak yang sama dimanapun berada termasuk di jalan raya, baik itu hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, dan hak merasa nyaman di jalan raya. Ia pun mengajak untuk saling mengingatkan sesama pengguna jalan raya agar berperilaku baik saat berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. With you. Sudah ada lagi. Mana lagi? Lagi with you. Bling-bling. Aparatur sipil negara ASN yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Nusa Tenggara Timur NTT masuk kantor sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah mulai hari ini Senin 6 Maret 2023. Pada Senin subuh terlihat sejumlah ASN mendatangi kantor yang berada di Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Daikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Para ASN ada yang datang menggunakan kendaraan pribadi, diantar, dan ada yang menggunakan kendaraan umum. Tiba di kantor, mereka lalu menuju tempat absen digital, kemudian berkumpul di halaman kantor. Selanjutnya, para ASN menari dan berdoa bersama, yang dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lucy. Setelah itu, pada sekira pukul 6:10 waktu Indonesia Tengah, semua ASN lalu masuk ke dalam ruangan masing-masing untuk memulai aktivitas mereka. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lucy mengatakan ASN masuk jam 5:30 waktu Indonesia Tengah adalah hal yang baru yang diterapkan di NTT. Menurut Linus, ASN diminta masuk lebih pagi sebagai bentuk revolusi mental. Meski begitu, para ASN tak langsung bekerja pada pukul 5:30. Kegiatan dimulai dengan menari, berdoa bersama lintas agama, memungut sampah, dan kegiatan lainnya. Linus menyebutkan ASN pulang kantor seperti biasanya yakni pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Ia berharap dengan masuk lebih pagi, ada perubahan kinerja dalam pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Salah satu ASN bernama Nia Adu membenarkan bahwa hari ini para ASN di Disdikbud NTT masuk pukul 5:30. Kebijakan masuk sekolah pagi jam 5 oleh Pemprov NTT kini sudah berubah ke pukul 5:30 seperti di SMA Negeri 5 Kupang, khusus kelas 12. Pihak SMA Negeri 5 Kupang telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada para orang tua wali dan komite.
Masuk sekolah pagi jam 5.30 menit waktu Indonesia Tengah ini mulai berlaku pada Senin 6 Maret 2023 sehingga butuh dukungan dari orang tua atau wali. Namun Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Victor Bungtilu Laiskodat tak menjelaskan secara detail dasar hukum yang dipakai untuk menerapkan aturan masuk sekolah pukul 5 pagi. Hal itu berlaku untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Kupang. Saat diwawancarai sejumlah wartawan soal dasar hukum, Victor justru meminta wartawan memikirkan jawaban itu sendiri. Dengan gaya guyonnya yang khas, Victor mengatakan akan mencelup sang wartawan ke dalam kolam ikan. Victor datang ke SMA Negeri 6 Kupang karena sekolah itu yang pertama kali menerapkan kebijakannya masuk sekolah pukul 5 pagi pada 27 Februari 2023. Victor mengaku ingin melihat langsung para murid dan guru masuk sekolah pada pukul 5:30 menit. Victor pun menanyakan keberadaan guru SMA Negeri 6 yang membuat video sekolah di pagi hari. Selain ingin melihat langsung kegiatan belajar mengajar, Victor mengaku juga ingin memotivasi para murid dan guru. Menurut Victor, penting untuk membuat langkah besar yang bertujuan untuk perubahan. Victor tak ingin murid kelas 12 yang menerapkan sekolah pagi ketika lulus nanti menganggur. Karena itu mulai dilatih dan diterapi dengan baik sejak sekarang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Victor, akan mengintervensi dengan anggaran yang cukup terkait kegiatan tersebut. Seorang wanita mengaku istri polisi di Nusa Tenggara Timur NTT menangis meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri. Sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan anak-anaknya. Video tersebut dibagikan melalui akun @nesha_12 dan tersebar di grup WhatsApp. Ibu muda tersebut didampingi dua anaknya menangis dan mengadu ke Kapolri atas permasalahan keluarganya. Dalam video tersebut terlihat wanita itu sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan sang anak-anak. Ia juga menyebut nama suaminya yang berinisial NRP. Dirinya sebagai seorang ibu menginginkan keadilan untuk anak-anaknya, juga agar cita-cita sang anak bisa diraih. Namun menurutnya jangankan meraih cita-cita, sekolah saja pun tak dilakoni oleh kedua anak-anaknya. Ia menyebut anak pertamanya dikeluarkan dari sekolah masa kelulusan SMP, sementara anak kedua dan ketiga tak disekolahkan. Ia mengaku sedih lantaran anak-anaknya harus menerima situasi saat ini. Ibu tersebut mengaku mental anak-anaknya sangat terpuruk, bahkan rumah sebagai tempat tinggal pun telah disita. Namun hingga sekarang tak ada itikat baik dari suaminya. Dihubungi pada Minggu 5 Maret 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Arya Sandi membenarkan hal tersebut. Arya Sandi menyebut masalah itu sudah berlangsung 1 bulan lalu. Masalah tersebut sementara ini tengah ditangani oleh Propam Polda NTT dan diupayakan untuk diselesaikan internal, lantaran masalah pribadi. Saya mohon pertolongannya agar anak saya bisa sekolah lagi. Mungkin tugas yang banyak dan berat. Suami di Polri Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Polda Kupang, NRP 78120952 Akpol tahun 2000. Sehingga terlupa dengan masa depan anak-anaknya sendiri. Tapi saya di sini bergerak karena saya mengingat suami saya konsen untuk masa depan anak-anak Indonesia emas tahun 2045. Di sini saya hanya memohon bantuannya agar anak saya juga termasuk dalam hitungan anak-anak yang akan dimajukan, anak-anak yang didorong dan didukung untuk mencapai cita-citanya. Saya mohon untuk masa depan anak-anak saya. Saya mohon.
Kita masuk berita pertama Tribuners. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Soeharto, Legend TNI Purnawirawan Azwar Anas, meninggal dunia pada Minggu 5 Maret 2023. Karangan bunga sebagai ungkapan duka cita atas wafatnya Azwar Anas berjejer di depan rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 5 Maret 2023 kemarin. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Azwar dilaporkan menderita sakit. Ia juga sempat menerima perawatan di ruang CICU di RSPAD Gatot Subroto sejak 2 bulan lalu. Sekira pukul 2:45 sore ada 7 karangan bunga berjejer di depan rumah duka. Azwar Anas tutup usia sekira pukul 11:48 siang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pesan wafatnya Azwar Anas disampaikan sang putra Roni Pahlawan dalam WhatsApp grup. Azwar Anas meninggal dunia pada usia 90 tahun, yang mana ia lahir di Padang 2 Agustus 1933 silam. Ia pernah menjabat Menko Kesra periode 1993 hingga 1998. Sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan pada tahun 1988 hingga 1993. Azwar Anas juga pernah menjadi Gubernur Sumbar periode 1977 hingga 1988. Di bidang olahraga, Azwar Anas pernah menjadi Ketua Umum PSSI pada tahun 1991 hingga 1998. Salah terobosannya di sepak bola adalah menggabungkan kompetisi Kalatama dengan Perserikatan tahun 1995. Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan melayat ke rumah duka di mana jenazah Menko Kesra Azwar Anas disemayamkan. Zulkifli terlihat tiba di rumah duka sekira pukul 15:26. Ia turun dari mobil Toyota Alphard berkelir hitam. Mengenakan kemeja batik dan peci, Zulkifli kemudian langsung masuk ke rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 3:39 sore, Zulkifli keluar dari rumah duka. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN tersebut mengenang Azwar Anas sebagai sosok mentor. Zulkifli menyebut bahwa mendiang adalah orang baik dan merupakan sosok guru serta mentor baginya. Zulkifli mengaku mendapat kabar meninggalnya Azwar Anas seusai menghadiri sebuah acara. Ia berujar kerap mewakili tugas Azwar Anas saat di Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Beliau mentor kami yang mengajar kita, orang tua kita, guru kita, Legend Azwar Anas. Kita doakan husnul khotimah. Dan saya bersaksi beliau orang baik, banyak sekali amal soleh yang ditinggalkan oleh beliau. Dapat kabar meninggalnya Pak Azwar Anas? Saya tadi baca detik, langsung ke sini saya habis acara. Ini masih pakaian batik, pakai peci. Bicara begitu saya baca, saya langsung ke sini ya. Beliau kan Ketua Dewan Pembina Tarbiyah, saya Wakil Ketua Umum. Jadi selama ini tugas kemana-mana saya mewakili beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Tarbiyah PERTI ya. Saya ke Aceh kemana-mana gitu sekarang. Kenangan terakhir bersama almarhum? Ya selalu, dia kan orang tua kita mentor yang memberikan tugas kepada kami untuk melaksanakan sebagai Ketua Dewan Pembina PERTI. Gitu. Kita ke informasi lain. Tangis ayah dari Shane Lucas, Tagor Lumbantoruan, pecah saat datang menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Ayah dari Shane Lucas ini datang untuk menjenguk dan meminta maaf pada keluarga korban atas ulah sang anak yang sudah menganiaya David. Tagor Lumbantoruan menangis di hadapan awak media seusai menjenguk David. Tagor mengaku sudah bermaksud datang menjenguk David saat hari pertama korban dirawat di rumah sakit. Hanya saja saat itu Tagor masih belum diizinkan masuk ke ruang perawatan David lantaran kondisinya yang belum memungkinkan. Kala itu dijelaskan Togar, ia mendapati informasi mengenai David yang belum bisa menerima kunjungan dari siapapun karena kondisinya yang belum sadarkan diri. Sambil menangis, Tagor mengaku sangat terpukul melihat kondisi David. Tagor pun mendoakan agar David lekas pulih. Sebagai ayah, Tagor sangat mengerti perasaan ayah David, Jonathan Latumahina, menghadapi fakta dan kenyataan pahit terkait kondisi terkini putranya. Karena itu ayah Shane Lucas melayangkan simpati sebesar-besarnya. Dalam tangisnya, ia menuturkan sang anak sedianya tak tahu apa-apa terkait kasus penganiayaan yang didalangi Mario Dendi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Ia pun berharap sang anak bisa menerima proses hukum yang adil dan sesuai dengan fakta yang ada. Shane Lucas sendiri merupakan teman dari Mario Dendi Satrio yang kini sama-sama sudah ditetapkan menjadi tersangka.
Shane Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan perencanaan. Ancaman hukuman dalam pasal 35 KUHP yaitu 12 tahun penjara. Ia disebut kepolisian telah terlihat kasus penganiayaan tersebut dan tak membantu korban saat penganiayaan. Shane Lucas justru dianggap mengompori Mario Dendi hingga emosinya tak terbendung. Sementara itu David Latumahina hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya tahu berita kejadian ini milik anak saya dan David ini, saya berniat menjenguk langsung dari pertama, tapi karena saya dengar beritanya juga dan saya dapatkan masih seperti itu dan nggak bisa diperbolehkan melihat. Dalam doa saya selalu berempati melihat keadaan ini. Saya tidak kuat, saya tidak mampu melihat kejadian ini karena anak saya juga tidak tahu apa-apa. Jadi aku pengen si David ini berdoa sama Tuhan biar sembuh, biar cepat pulih, biar semua persoalan ini tahu dan terang-benderang. Itu aja. Tapi bagi saya, makanya hari ini hari baik karena perkembangan makin membaik. Hari ini kesempatan hadir dan saya ajak lawyer saya untuk kuasa hukum saya mendampingi saya. Pak, ini kan misalnya anak Bapak dan juga Mario Dendi, kalau Bapak tahu sendiri, apakah mereka ini berteman cukup lama sampai liburan di Bandar Bapak? Saya tahu berteman biasa saja ya, berteman biasa dengan Edi ini dan tidak pernah tahu saya untuk jalan. Oke, bahkan kalau kasus itu Bapak sendiri baru tahu dari anak Bapak sendiri atau dari media juga tahu kasus itu? Oh iya, jadi saya hari Selasa itu malam ditelepon pihak Polres jam 10. Nah, bahwa anak saya sudah di Polres, saya kaget. Kenapa Bu? Anak Bapak di sini sebagai saksi. Ada apa? Ada temannya berantem. Jadi Sen dari saksi besok Bapak datang ke kantor. Karena mendengar itu saya kaget. Saya belum tahu keadaannya siapa, lawannya itu bagaimana. Ya, saya datang saya tanya di pihak Polres seperti itu dari saksi. Harapannya untuk berlangsung terutama harapan saya untuk anak saya ya. Terhitung hampir 3 pekan, David Ozora Latumahina terbaring koma di rumah sakit. Selama terbaring koma, David Ozora diperdengarkan senandung syair tanpa waton yang dilantunkan tokoh NU Gus Dur. Dalam video yang dibagikan sang ayah, David Ozora terlihat sejumlah selang dan peralatan medis masih tertempel di tubuh remaja berusia 17 tahun tersebut. Video itu dibagikan Jonathan Latumahina di akun Twitternya pada Minggu 5 Maret 2023, seusai 3 minggu David Ozora terbaring koma. Siswa SMA Pangudi Luhur Jakarta tersebut terlihat tak berdaya seusai dianiaya oleh anak pegawai pajak Mario Dendi Satrio. Nafas David juga terlihat pelan layaknya orang yang tertidur pulas. Pada video tersebut, suara lembut Gus Dur bersenandung. Syair tanpa waton Gus Dur yang diputar itu menemani David yang masih terbaring koma. Sebagai informasi, syair tanpa waton adalah sebuah syair bernuansa Islami yang menggunakan perpaduan bahasa Jawa dan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Diketahui David memilih menjadi mu'alaf sejak 3 tahun lalu, tepatnya di usia 14 tahun. Cerita David yang memilih mu'alaf diceritakan sang ayah Jonathan Latumahina seusai dijenguk oleh istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan anak Gus Dur, Alisa Wahid. Melalui akun Twitternya pada Senin 27 Februari lalu, Alisa Wahid menceritakan kisah David yang diceritakan oleh sang ayah. Ternyata David Latumahina memilih mu'alaf lantaran banyak membaca buku-buku terkait pemikiran Gus Dur. Bahkan David di usianya yang masih 14 tahun pernah pergi sendirian ke makam Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur untuk berziarah. Alisa pun berjanji apabila David sembuh, keluarga Gus Dur akan membawanya untuk berziarah bersama ke makam Gus Dur. Jonathan Latumahina pun mengunggah video kondisi terbaru sang anak. Tampak David masih dalam kondisi belum sadar. Selain itu terlihat pula beberapa alat bantu masih terpasang di tubuh David seperti alat bantu pernafasan. Namun David tampak tak menggunakan ventilator lagi. Pada video tersebut, Jonathan Latumahina juga menyertakan emoji hati berwarna merah. Unggahan tersebut pun dikomentari oleh warganet dengan mendoakan agar David segera pulih.
Kita ke berita lainnya, Tribuners. Menteri BUMN Erick Thohir berencana memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Semarang, Jawa Tengah, seusai mengakibatkan ledakan yang menelan korban jiwa. Erick Thohir mengatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang dibangun di tahun 1971. Di kala itu hingga 1987 jarak depo Pertamina Pelumpang dan pemukiman cukup baik lantaran belum ada rumah warga di sekitarnya. Namun memasuki tahun 1998, jarak pemukiman dan depo Pertamina Pelumpang semakin menipis karena hilangnya lahan Pertamina yang dijadikan pemukiman warga. Kendati demikian, Erick Thohir mengatakan semakin tipisnya area penyangga tak hanya terjadi di Pelumpang, namun di seluruh objek vital nasional. Melihat hal tersebut, Erick mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina, Main ID, PLN, dan sektor pupuk agar melakukan zonasi layaknya di tahun 70-an. Erick mengatakan satu usul yang telah disampaikan adalah memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke kawasan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan ke Pemprov DKI Jakarta. PJ Gubernur Heru Budi diminta agar menyingkronkan tata ruang bersama dengan pemerintah pusat. Pada kesempatan tersebut, Erick menegaskan bahwa sinkronisasi ini perlu lantaran pihaknya tak bisa bekerja sendirian. Di sisi lain, ia mengungkapkan untuk rencana jangka pendek pasca kebakaran di depo Pelumpang Koja adalah penanganan korban. Menteri BUMN tersebut memastikan korban terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang mendapatkan penanganan yang semestinya. Dirinya juga meminta Pertamina untuk mengusut tuntas memperbaiki operasional agar agar bencana kebakaran tak terulang kembali. Tak hanya Pertamina yang mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut, warga sekitar juga mengalami kerugian baik materi dan juga nyawa. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Pertamina akan fokus penanganan jangka pendek, yakni melakukan perawatan dan evakuasi korban terlebih dahulu. Erick Thohir juga memastikan Pertamina dibantu dengan pemerintah untuk melakukan penataan ulang zona vital ke depannya. Terkait lokasi zona vital nasional, Erick mengaku sudah mengingatkan dari 2 tahun lalu untuk ditinjau kembali karena lokasi yang berdekatan dengan perumahan padat penduduk. Sebagai tindak tegas untuk menanggulangi terjadinya peristiwa kebakaran, Erick Thohir menyatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang seharusnya dipindahkan. Akan tetapi keputusan tersebut harus berdasarkan keputusan bersama. Yang terpenting adalah agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Ya, 75% kita laut, 25% darat. Kalau kita lihat buffer zone Pertamina di tahun 71 sampai tahun 87, ada petanya silahkan, itu sangat aman. Tetapi setelah reformasi 98, memang kalau kita lihat banyaknya kehilangan lahan. Dan ini konteksnya tidak hanya di Pelumpang, di vital juga objek vital nasional. Nah, karena itu sebenarnya 2 tahun yang lalu saya sudah bicara ya, kepada Pertamina, Main ID, PLN, pupuk untuk mulai menzonakan ya agar ini bisa kembali seperti itu. Kalau tidak mungkin, ya kita ada lokasi. Seperti yang dorong waktu itu 2 tahun yang lalu untuk memindahkan Pelumpang ke Pelindo. Nah, satu dan lain halnya saya akan cek. Ya, tetapi tidak mungkin konteks zonasi ini kita bekerja sendiri, perlu dukungan pemerintah daerah. Nah, ini yang saya rasa Pak Presiden ingin memastikan juga beberapa hari ke depan ini bisa terjadi kesepakatan atau rencana jangka menengah atau panjang. Tetapi Buntut kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini menjadi sorotan. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritisi kebijakan Anies Baswedan yang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan IMB di kawasan Tanah Merah, yakni lokasi sekitar depo tersebut. Menurutnya Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI seharusnya tak menerbitkan IMB tersebut. Pihaknya mempertanyakan alasan Anies Baswedan memberikan izin pendirian bangunan hingga akhirnya berakibat fatal. William berujar Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap hal tersebut. Pihaknya juga memperbandingkan kebijakan yang dibuat Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta.
William berujar Ahok pernah mengajak warga untuk pindah karena keberadaan pemukiman di dekat depo Pertamina sangat berbahaya. Menurutnya ketegasan yang ditunjukkan Ahok sepatutnya ditiru oleh pejabat lain. Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta agar memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari para korban. Sementara itu, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PPHMI meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi Pertamina terkait kebakaran ini. PPHMI menyebut evaluasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ikra mendesak aparat penegak hukum khususnya Polri untuk mengusut tuntas kebakaran di depo Pertamina Pelumpang dengan tuntas. Pasalnya Ikra menduga ada kelalaian pihak Pertamina dalam melakukan pemeliharaan terhadap pipa penampung, serta penyalur bahan bakar minyak atau BBM yang telah berusia puluhan tahun menjadi faktornya. Akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, belasan orang dikabarkan meninggal dunia. Hingga Sabtu 4 Maret 2023 malam, Posko Koramil Kojak 1 mencatat sebanyak 19 orang meninggal dunia. Sedikitnya ada 516 orang terdampak dan sedang mengungsi di RPTRA Rasela, Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Pengelola RPTRA Rasela Febri Ana mengatakan, para pengungsi terdiri dari orang dewasa dan sebagian lanjut usia, balita hingga ibu hamil. Adapun para korban terdampak tidur di dalam tenda-tenda yang dibuka berbagai instansi seperti BPBD DKI Jakarta, Polri, dan TNI. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lihat saudara, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, lihat saudaranya, jangan balik. Jangan balik, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik, jangan balik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan, lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Polisi tengah memeriksa CCTV dan para saksi untuk mengungkap penyebab depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara terbakar hebat pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Berdasarkan informasi yang beredar sebelum kebakaran, warga mendengar bunyi petir yang kencang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuturkan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Listio mengungkapkan peristiwa awal kebakaran depo Pertamina terjadi saat tangki depo Pertamina melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertamax. Adapun pengisian bahan bakar tersebut berasal dari kilang minyak Balongan. Sementara itu personel kepolisian bersama anjing pelacak K9 kembali menyisir pemukiman warga di Kampung Tanah Merah. Lokasi tersebut tepat berada di depan tembok depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara yang terbakar pada Jumat malam. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tak adanya jenazah yang belum ditemukan. Polisi memasang garis polisi di RT 12 RW 9 agar warga tak mendekat dan mengganggu proses penyisiran. Pasalnya Jalan Rawabadak Selatan tersebut dipadati warga luar yang sengaja datang untuk melihat lokasi kebakaran depo Pertamina. Sepanjang Jalan Koramil padat dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2 serta pejalan kaki. Lalu lintas cukup tersendat lantaran banyaknya warga dan kendaraan yang diparkirkan di sisi jalan. Insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini adalah yang kedua kalinya terjadi. Sebelumnya kebakaran hebat juga pernah melanda depo Pertamina Pelumpang pada Minggu malam 18 Januari 2009 silam. Kedua insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang itu sama-sama terjadi di malam akhir pekan. Kebakaran Pertamina Pelumpang pada 2009 berasal dari depo 24 yang menampung sekitar 5.000 kiloliter BBM jenis premium. Kala itu Pertamina mengatakan kebakaran tersebut telah menyebabkan kerugian hingga sekitar 17 miliar rupiah. Sementara korban jiwa akibat insiden itu berjumlah 1 orang, yakni petugas keamanan di fasilitas tersebut. Juga kita ambil sampel DNA-nya untuk kita bandingkan dengan sampel DNA yang saat ini sudah kita ambil dari 12 jenazah yang saat ini. Ini juga nanti tentunya bisa membantu mempercepat proses identifikasi karena memang kami butuh mohon bantuan dari rekan-rekan dan tadi di foto juga kita sampaikan untuk
identitas jenazahnya kita jelaskan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita tadi sudah masuk TKP didampingi oleh Pak Barislim, Kapolda, tim gabungan, dan juga dari tim dari Pertamina untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Dan tentunya baik yang ada di dalam depo maupun yang di pemukiman, ini kan ini juga ada kebakaran juga sama. Ini semuanya saya kita tahu sumber apinya dari mana. Secara teknis, tim sedang melaksanakan investigasi. Di tengah musibah kebakaran akibat depo Pertamina Pelumpang, seorang mempelai pria yang menggelar hajatan sekira 800 meter dari lokasi kejadian mengaku sempat panik memikirkan uang muka resepsi saat menyelamatkan diri. Hal itu disampaikan Ahmad Maulana Firdaus atau yang karib disapa Daus 22 tahun, pria yang menggelar resepsi bersama sang istri Sukmainah 20 tahun. Daus berujar saat kejadian tersebut ia sempat melarikan diri lantaran mencium aroma gas yang begitu pekat dari rumahnya. Namun di tengah derap langkahnya itu ia sempat memikirkan biaya resepsi yang sudah ditekan dari jauh-jauh hari. Menurutnya saat kejadian tersebut dirinya hanya bisa berlari sembari membawa surat-surat berharga. Pasalnya resepsi itu sudah ia rencanakan sejak 3 bulan lalu dan undangan sudah disebar ke 700 orang teman dan kerabat dekatnya. Ia sempat berpikir untuk menunda acara tersebut. Namun pada Sabtu malam dirinya sendiri justru turun langsung bersama tetangga lain untuk berjibaku membangun tenda pernikahan. Kendati begitu ia mengaku bersyukur lantaran acara tersebut bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu ditemui di tempat yang sama orang tua Daus Kusnaidi 54 tahun menyebut alasan tetap digelarnya resepsi meski di tengah kebakaran lantaran undangan sudah dibagikan jauh-jauh hari. Menurutnya tak ada komplain yang ia terima, bahkan para tamu tetap datang dan menikmati acara tersebut. Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis data terbaru korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam lalu. Kepala BNPB Suharyanto menginformasikan setidaknya terdapat 19 korban meninggal dunia atas peristiwa tersebut. Sementara itu Suharyanto menyampaikan sebanyak 49 jiwa mengalami luka berat dan sedang dirawat di beberapa rumah sakit. Ia berujar setidaknya masih ada 18 orang yang dicari karena terpisah dari keluarganya. Suharyanto menegaskan bahwa 18 orang tersebut bukan berarti menjadi korban. Pihaknya pun masih mencari keterangan terkait 18 orang hilang tersebut. Upaya yang dilakukan dengan mengerahkan berbagai elemen untuk mencari 18 orang yang hilang. Polri pun terus menyisir kemungkinan korban terbaru di reruntuhan objek-objek yang terbakar. Seluruh komponen terlibat mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, penggerak sosial, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan penggiat bencana. Suharyanto juga memastikan tenda-tenda di posko sudah terpasang dengan baik dan logistik mengalir terus-menerus. Lebih lanjut, ia mengaku bahwa bantuan yang diberikan sejauh ini tak ada masalah. Hal tersebut karena tanggap darurat merupakan kebutuhan dasar. Ia menjelaskan walaupun BPBD DKI Jakarta sudah mampu menyiapkan tanggap bencana, namun pihaknya juga turut menyiapkan intervensi untuk membantu. Kira ditunda nggak Pak nikahnya Pak? Oh, ada lampu jalan. Tapi yakin ya Pak kalau aman ya Pak di sini Pak nggak kebakaran ya Pak? Udah ya berarti ya Pak ya? Anak berapa Pak? Bapak yang di sini berarti terus bakalan dilaksanakan sampai hari ini aja atau besok ada pesta lagi? Iya, cuma hari ini aja. Acaranya 1 hari 2 hari tadi? Hari ini dulu. Berapa tamu Pak yang diundang Pak? 700. Tapi Pak dengan adanya kebakaran ini tamu-tamu yang itu tetap datang atau bagaimana Pak? Mudah-mudahan datang semua. Sejauh ini bagaimana Pak? Ya alhamdulillah ramai aja. Paling ibu-ibu pengajian. Yang dari Dampak juga begitu. Besok juga ada ibu pengajian.
Tapi tidak ada yang komplain Pak di tengah duka seperti itu membangun acara. Beralih ke informasi lain Tribuners, temuan sebuah granat aktif di rumah Mira, mantan pramugari yang mengalami gangguan jiwa menghebohkan warga sekitar pada Minggu 5 Maret 2023. Mira kini menjadi perbincangan di media sosial setelah kisah hidupnya yang seorang mantan pramugari bahkan pernah bekerja sebagai advokat terungkap ke publik. Wakapolsek Pulau Gadung AKP Imam M tak menampik adanya temuan granat aktif di rumah Mira. Berada di Jalan Satria 1 RT 13 RW 3 Kelurahan Jati Kecamatan Pulau Gadung Jakarta Timur. Temuan itu bermula saat seorang anggota penanganan prasarana dan sarana umum PPSU tengah kerja bakti di hunian milik Mira. PPSU Kelurahan menemukan barang mencurigakan di rumah Mira sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Lantaran curiga, PSSU kemudian melapor pada Polsek Pulau Gadung, diteruskan ke Polsek langsung ke Polda, selanjutnya ke Brimob Jinakbom atau Jibom. Mengejutkannya, saat ditemukan granat tangan tersebut masih dalam kondisi aktif, sehingga selanjutnya barang bukti granat tersebut dibawa pihak Gegana Polri untuk ditindaklanjuti. Ketua RT 13 Tatang mengungkapkan dirinya juga belum mengetahui granat tersebut bisa didapatkan dari mana oleh Mirna. Sebab pada Kamis 23 Februari lalu, Mira sudah dijemput petugas Dinas Sosial atau Dinsos setempat karena tinggal di hunian seorang diri dan diketahui mengalami gangguan jiwa. Mira diketahui hanya tinggal sebatang kara selama puluhan tahun di rumah mewah peninggalan orang tuanya di perumahan Rawamangun, Jakarta Timur. Dikabarkan setiap harinya untuk menyambung hidup, Mira mengandalkan belas kasihan dari tetangga dan warga. Mira kini diketahui dulunya adalah seorang pramugari di salah satu perusahaan pesawat di Indonesia. Tak hanya itu saja, Mira juga diketahui dulunya seorang model dan memiliki banyak teman artis, salah satunya yakni Shirley Malinton. Dari penelusuran bersama warga didapati sejumlah sertifikat berharga di dalam rumah Mira. Namun dikarenakan Mira mengalami gangguan jiwa, maka sertifikat dan berkas-berkas berharga lainnya diserahkan warga ke pemerintah. Mira diketahui pernah bekerja di sebuah firma hukum. Diduga ia yang merupakan alumni Fakultas Hukum Trisakti dan seangkatan dengan artis senior Marissa Haque pada 1996. Di dalam rumah bekas rumah mewah tanpa listrik dan ketersediaan air, serta sebagian besar sudah rusak, bertahan hidup sendirian selama puluhan tahun. Di dalam rumah yang sebagian besar sudah dalam keadaan rusak dan berantakan tersebut, ditemukan sejumlah surat-surat berharga. Di antaranya yakni sertifikat rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, serta sejumlah surat berharga lainnya. Belum diketahui penyebab pasti depresi yang dialami Mira, namun sejumlah tetangga menyebut Mira mengalami gangguan kejiwaan pasca orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Kini kondisi Mira berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa RSJ. Proses evakuasi berlangsung selama hampir 2 jam, karena yang bersangkutan tak mau didekati oleh siapapun. Kalau tadi mengenai benda itu temukan oleh tim PPSU. Terus karena pada saat itu kan mau bersih-bersih di PPSU, kemudian dia bergerak, kemudian ditemukanlah itu benda itu. Udah kemudian diamankan, udah seperti itu aja. Kemudian ada Pak Bimas, serahkan ke Pak Bimas, kemudian ke Pak Bimas koordinasi dengan pihak. Kalau dari Pak RT sendiri setelah penemuan itu tadi apa Pak? Langsung ngelapor kemana Pak? Ke Pak Bimas. Ke Pak Bimas. Dari Pak Bimas langsung ke? Ya kemungkinan Pak Bimas ada tuh kalau mau konfirmasi. Terus langsung koordinasi. Kalau warga ini kan warga Pak RT, gimana Pak terkait penemuan ini di lingkungan Bapak sendiri? Nggak tahu, kita kan nggak tahu ini rumah emang kan rumah ini kan sendirian. Kita juga baru sekarang ini masuk. Kalau penghuninya sendiri Pak? Penghuninya kan sekarang itu lagi dirawat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menanggapi prediksi SSGIOS terkait gempa besar yang akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Diketahui SSGIOS sebelumnya berhasil memprediksi gempa Turki dengan tepat hanya selang beberapa hari sebelum gempa terjadi. Namun bedanya lembaga tersebut meneliti gempa bumi bukan dari kerak atau lempeng bumi, namun dari pergerakan antariksa. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pun menanggapi prediksi gempa bumi yang disampaikan oleh SSGIOS.
Daryono sebagai seismolog mengaku belum bisa mempercayai prediksi gempa hingga saat ini. Ia menjelaskan teori atau konsep prediksi gempa ada dan bahkan sangat banyak. Namun menurutnya sejauh ini tak ada yang valid konsisten. Namun ia mengatakan sah-sah saja jika ingin menerima prediksi tersebut sebagai pesan kesiagaan. Meski begitu ia masih skeptis dengan teori yang dipakai SSGeos dalam memprediksi gempa bumi tersebut. Ia berujar terkait dengan kegiatan prediksi gempa. Menurutnya telah ada upaya dari BMKG, yakni dengan melakukan monitoring geomagnet radon, kajian VPVS, dan total elektron content. Akan tetapi penelitian BMKG soal upaya prediksi gempa semua masih dalam tahap kajian dan belum didalami. Daryono menambahkan hendaknya prediksi gempa jangan sampai membuat masyarakat khawatir berlebihan hingga ketakutan. Belum lama ini publik dihebohkan dengan hasil prediksi yang diungkapkan para peneliti dari Solar System Geometry Survey atau SSGeos yang menyebut adanya potensi gempa bumi magnitudo besar di Indonesia. Dalam pernyataannya, SSGeos memprediksi jika di awal Maret 2023, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami gempa dengan magnitudo di atas 7. Prediksi SSGeos ini turut diungkapkan salah satu penelitinya, Frank Hugerbits. Adapun dalam unggahan tersebut, Frank menyebut adanya kemungkinan aktivitas seismik di sejumlah wilayah yakni Kamchatka, Kepulauan Kuril, Jepang Utara, di atas Filipina. Ia bahkan menandai Sulawesi Halmahera, bahkan memungkinkan Laut Banda Indonesia. Ramalan Frank soal gempa di Indonesia ini dibagikan oleh sejumlah akun dan menjadi perbincangan di media sosial. Diketahui Frank Hugerbits adalah orang yang sempat menjadi buah bibir karena meramalkan akan adanya gempa besar di Turki beberapa hari sebelum gempa 6 Februari 2023 lalu. Adapun SSGeos, tempat Frank bekerja adalah lembaga penelitian yang bekerja memantau geometri antara benda langit dan bumi, kemudian menghubungkan dengan aktivitas seismik. But that fluctuation was a bit vague, it was not very convincing, but nonetheless, a much more obvious fluctuation marked the West Pacific again, from Kamchatka, the Kuril Islands in Japan in the north, over the Philippines, and also marking Sulawesi, Halmahera, maybe even the Banda Sea, Indonesia. It could become significant for the 3rd or 4th of March, because if we count about 6 days from the 25th, we would end up at that time, roughly. This is a possibility. Maybe there will be additional fluctuations in the next few days. If that's the case, we will keep you updated. Again, the first week of March will be very critical, and we could see a major to great seismic event. Now, this is something to be on extra alert. Beredar video yang memperlihatkan oknum anggota TNI berseragam cekcok dengan pengendara mobil ramai menjadi perbincangan di media sosial. Dalam video memperlihatkan oknum anggota TNI dari Kodim 0733 Kota Semarang terlihat membentak seorang pengendara mobil Sienta di Jalan MH Tamrin, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tampak juga oknum anggota TNI itu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur sambil mendekati pengendara mobil. Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Peristiwa bermula saat mobil Sienta Silver dengan nopol H1531HS yang dikendarai oleh pria berinisial NH 51 tahun memepet mobil Honda Freed B1155CA yang dikendarai anggota TNI berinisial ES. Peristiwa terjadi di Jalan Gajah Mada Jumat 3 Maret 2023 kemarin sekira pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Merasa jalannya terganggu dan pengendara Sienta kurang memperhatikan keselamatan pengendara lain, ES kemudian menghentikan dan memberikan peringatan kepada NH. Namun ES terprovokasi dan terpancing emosinya. Ia kemudian kembali ke mobilnya untuk mengambil sangkur yang merupakan kelengkapan baju dinasnya atau PDL. Atas kejadian tersebut, Satuan Kodim 0733 KS telah mengambil langkah dengan meminta keterangan ES, serta telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan alat bukti lainnya. Kapenda mengatakan kedua belah pihak telah dimediasi. Keduanya sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Kapenda 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto mengungkapkan bahwa kejadian tersebut murni karena salah paham.
Ia menuturkan sebagai warga negara punya hak yang sama dimanapun berada termasuk di jalan raya, baik itu hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, dan hak merasa nyaman di jalan raya. Ia pun mengajak untuk saling mengingatkan sesama pengguna jalan raya agar berperilaku baik saat berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Okay. With you. Sudah ada lagi. Lagi. Lagi with you. Bling-bling. Aparatur sipil negara ASN yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Nusa Tenggara Timur NTT masuk kantor sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah mulai hari ini Senin 6 Maret 2023. Pada Senin subuh terlihat sejumlah ASN mendatangi kantor yang berada di Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Daikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Para ASN ada yang datang menggunakan kendaraan pribadi, diantar, dan ada yang menggunakan kendaraan umum. Tiba di kantor, mereka lalu menuju tempat absen digital, kemudian berkumpul di halaman kantor. Selanjutnya, para ASN menari dan berdoa bersama, yang dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi. Setelah itu, pada sekira pukul 6:10 waktu Indonesia Tengah, semua ASN lalu masuk ke dalam ruangan masing-masing untuk memulai aktivitas mereka. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi mengatakan ASN masuk jam 5:30 waktu Indonesia Tengah adalah hal yang baru yang diterapkan di NTT. Menurut Linus, ASN diminta masuk lebih pagi sebagai bentuk revolusi mental. Meski begitu, para ASN tak langsung bekerja pada pukul 5:30. Kegiatan dimulai dengan menari, berdoa bersama lintas agama, memungut sampah, dan kegiatan lainnya. Linus menyebutkan ASN pulang kantor seperti biasanya yakni pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Ia berharap dengan masuk lebih pagi, ada perubahan kinerja dalam pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Salah satu ASN bernama Nia Adu membenarkan bahwa hari ini para ASN di Disdikbud NTT masuk pukul 5:30. Kebijakan masuk sekolah pagi jam 5 oleh Pemprov NTT kini sudah berubah ke pukul 5:30 seperti di SMA Negeri 5 Kupang, khusus kelas 12. Pihak SMA Negeri 5 Kupang telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada para orang tua wali dan komite. Masuk sekolah pagi jam 5:30 waktu Indonesia Tengah ini mulai berlaku pada Senin 6 Maret 2023 sehingga butuh dukungan dari orang tua atau wali. Namun Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Victor Bungtilu Laiskodat tak menjelaskan secara detail dasar hukum yang dipakai untuk menerapkan aturan masuk sekolah pukul 5 pagi. Hal itu berlaku untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Kupang. Saat diwawancarai sejumlah wartawan soal dasar hukum, Victor justru meminta wartawan memikirkan jawaban itu sendiri. Dengan gaya guyonnya yang khas, Victor mengatakan akan mencelup sang wartawan ke dalam kolam ikan. Victor datang ke SMA Negeri 6 Kupang karena sekolah itu yang pertama kali menerapkan kebijakannya masuk sekolah pukul 5 pagi pada 27 Februari 2023. Victor mengaku ingin melihat langsung para murid dan guru masuk sekolah pada pukul 5:30. Victor pun menanyakan keberadaan guru SMA Negeri 6 yang membuat video sekolah di pagi hari. Selain ingin melihat langsung kegiatan belajar mengajar, Victor mengaku juga ingin memotivasi para murid dan guru. Menurut Victor, penting untuk membuat langkah besar yang bertujuan untuk perubahan. Victor tak ingin murid kelas 12 yang menerapkan sekolah pagi ketika lulus nanti menganggur. Karena itu mulai dilatih dan diterapi dengan baik sejak sekarang.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Victor, akan mengintervensi dengan anggaran yang cukup terkait kegiatan tersebut. Seorang wanita mengaku istri polisi di Nusa Tenggara Timur NTT menangis meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri. Sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan anak-anaknya. Video tersebut dibagikan melalui akun @nesha_12 dan tersebar di grup WhatsApp. Ibu muda tersebut didampingi dua anaknya menangis dan mengadu ke Kapolri atas permasalahan keluarganya. Dalam video tersebut terlihat wanita itu sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan sang anak-anak. Ia juga menyebut nama suaminya yang berinisial NRP. Dirinya sebagai seorang ibu menginginkan keadilan untuk anak-anaknya, juga agar cita-cita sang anak bisa diraih. Namun menurutnya jangankan meraih cita-cita, sekolah saja pun tak dilakoni oleh kedua anak-anaknya. Ia menyebut anak pertamanya dikeluarkan dari sekolah masa kelulusan SMP, sementara anak kedua dan ketiga tak disekolahkan. Ia mengaku sedih lantaran anak-anaknya harus menerima situasi saat ini. Ibu tersebut mengaku mental anak-anaknya sangat terpuruk, bahkan rumah sebagai tempat tinggal pun telah disita. Namun hingga sekarang tak ada itikat baik dari suaminya. Dihubungi pada Minggu 5 Maret 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Arya Sandi membenarkan hal tersebut. Arya Sandi menyebut masalah itu sudah berlangsung 1 bulan lalu. Masalah tersebut sementara ini tengah ditangani oleh Propam Polda NTT dan diupayakan untuk diselesaikan internal lantaran masalah pribadi. Saya mohon pertolongannya agar anak saya bisa sekolah lagi. Mungkin tugas yang banyak dan berat, suami di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Kupang, NRP 78120922 Akpol tahun 2000. Sehingga terlupa dengan masa depan anak-anaknya sendiri. Tetapi saya di sini bergerak karena saya mendengar suami saya konsen untuk masa depan anak-anak Indonesia emas tahun 2045. Di sini saya hanya memohon bantuannya agar anak saya juga termasuk dalam hitungan anak-anak yang akan dimajukan, anak-anak yang didorong dan didukung untuk mencapai cita-citanya. Saya mohon untuk masa depan anak-anak saya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Soeharto, Legend TNI Purnawirawan Aswar Anas, meninggal dunia pada Minggu 5 Maret 2023. Karangan bunga sebagai ungkapan duka cita atas wafatnya Aswar Anas berjejer di depan rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 5 Maret 2023 kemarin. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Aswar dilaporkan menderita sakit. Ia juga sempat menerima perawatan di ruang CICU di RSPAD Gatot Subroto sejak 2 bulan lalu. Sekira pukul 2:45 sore ada 7 karangan bunga berjejer di depan rumah duka. Aswar Anas tutup usia sekira pukul 11:48 siang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pesan wafatnya Aswar Anas disampaikan sang putra Roni Pahlawan dalam WhatsApp grup. Aswar Anas meninggal dunia pada usia 90 tahun, yang mana ia lahir di Padang 2 Agustus 1933 silam. Ia pernah menjabat Menko Kesra periode 1993 hingga 1998. Sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan pada tahun 1988 hingga 1993. Aswar Anas juga pernah menjadi Gubernur Sumbar periode 1977 hingga 1988. Di bidang olahraga, Aswar Anas pernah menjadi Ketua Umum PSSI
pada tahun 1991 hingga 1998. Salah terobosannya di sepak bola adalah menggabungkan kompetisi kalatama dengan perserikatan tahun 1995. Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan melayat ke rumah duka di mana jenazah Menko Kesra Aswar Anas disemayamkan. Zulkifli terlihat tiba di rumah duka sekira pukul 15:26. Ia turun dari mobil Toyota Alphard berkelir hitam. Mengenakan kemeja batik dan peci, Zulkifli kemudian langsung masuk ke rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 3:39 sore, Zulkifli keluar dari rumah duka. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN tersebut mengenang Aswar Anas sebagai sosok mentor. Zulkifli menyebut bahwa mendiang adalah orang baik dan merupakan sosok guru serta mentor baginya. Zulkifli mengaku mendapat kabar meninggalnya Aswar Anas seusai menghadiri sebuah acara. Ia berujar kerap mewakili tugas Aswar Anas saat di Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Beliau mentor kami yang mengajar kita, orang tua kita, guru kita, dan Aswar Anas kita doakan husnul khotimah. Dan saya bersaksi beliau orang baik, banyak sekali amal soleh yang ditinggalkan oleh beliau. Dapat kabar meninggalnya Pak Azwar Anas? Saya tadi baca detik, langsung ke sini saya habis acara. Ini masih pakaian batik, pakai peci. Bicara begitu saya baca, saya langsung ke sini ya. Beliau kan Ketua Dewan Pembina Tarbiyah, saya Wakil Ketua Umum. Jadi selama ini tugas kemana-mana saya mewakili beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Tarbiyah PERTI ya. Saya ke Aceh kemana-mana gitu sekarang. Kenangan terakhir bersama almarhum? Ya selalu, dia kan orang tua kita mentor, yang memberikan tugas kepada kami untuk melaksanakan sebagai Ketua Dewan Pembina PERTI. Gitu. Kita ke informasi lain. Tangis ayah dari Shane Lucas, Tagor Lumbantoruan, pecah saat datang menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Ayah dari Shane Lucas ini datang untuk menjenguk dan meminta maaf pada keluarga korban atas ulah sang anak yang sudah menganiaya David. Tagor Lumbantoruan menangis di hadapan awak media seusai menjenguk David. Tagor mengaku sudah bermaksud datang menjenguk David saat hari pertama korban dirawat di rumah sakit. Hanya saja saat itu Tagor masih belum diizinkan masuk ke ruang perawatan David lantaran kondisinya yang belum memungkinkan. Kala itu dijelaskan Togar, ia mendapati informasi mengenai David yang belum bisa menerima kunjungan dari siapapun karena kondisinya yang belum sadarkan diri. Sambil menangis, Tagor mengaku sangat terpukul melihat kondisi David. Tagor pun mendoakan agar David lekas pulih. Sebagai ayah, Tagor sangat mengerti perasaan ayah David, Jonathan Latumahina, menghadapi fakta dan kenyataan pahit terkait kondisi terkini putranya. Karena itu, ayah Shane Lucas melayangkan simpati sebesar-besarnya. Dalam tangisnya, ia menuturkan sang anak sedianya tak tahu apa-apa terkait kasus penganiayaan yang didalangi Mario Dendi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Ia pun berharap sang anak bisa menerima proses hukum yang adil dan sesuai dengan fakta yang ada. Shane Lucas sendiri merupakan teman dari Mario Dendi Satrio yang kini sama-sama sudah ditetapkan menjadi tersangka. Shane Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan perencanaan. Ancaman hukuman dalam pasal 35 KUHP yaitu 12 tahun penjara. Ia disebut kepolisian telah terlihat kasus penganiayaan tersebut dan tak membantu korban saat penganiayaan. Shane Lucas justru dianggap mengompori Mario Dendi hingga emosinya tak terbendung. Sementara itu, David Latumahina hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya sudah tahu ketika kejadian ini menimpa anak saya dan David ini, saya berniat menjenguk langsung di hari pertama, tapi karena saya dengar beritanya juga yang saya dapatkan masih seperti itu dan nggak bisa diperbolehkan melihat. Dalam doa saya selalu berempati melihat keadaan ini. Saya tidak kuat, saya tidak mampu melihat kejadian ini karena anak saya juga tidak tahu apa-apa. Jadi aku pengen si David ini berdoa sama Tuhan biar sembuh, cepat pulih, biar semua persoalan ini tahu dan terang-benderang. Itu aja. Tapi bagi saya, makanya hari ini hari baik. Karena perkembangan makin membaik, hari ini kesempatan hadir dan saya ajak lawyer saya untuk kuasa hukum saya mendampingi saya. Terima kasih.
Pak, ini kan artinya kan mengundang anak Bapak dan juga Mario Dewi. Kalau Bapak tahu sendiri, apakah mereka ini berteman cukup lama sampai lingkungan di Banjar Bapak itu? Yang saya tahu berteman biasa saja ya, berteman biasa dengan Edi ini dan tidak pernah tahu saya bahkan kalau kasus itu Bapak sendiri baru tahu dari anak Bapak sendiri atau dari media juga tahu kasus itu? Oh iya, jadi saya hari Selasa itu malam ditelepon pihak Polres jam 10. Nah, bahwa anak saya sudah di Polres. Saya kaget. Kenapa Bu? Anak Bapak di sini sebagai saksi. Ada apa? Ada teman yang berantem. Jadi saya dari saksi, besok Bapak datang ke kantor. Karena mendengar itu saya kaget. Saya belum tahu keadaannya siapa, lawannya itu bagaimana. Ya, saya datang, saya tanya di pihak Polres seperti itu dari saksi. Harapannya untuk proses yang berlangsung terutama harapan saya untuk anak saya ya. Terhitung hampir 3 pekan, David Ozora Latumahina terbaring koma di rumah sakit. Selama terbaring koma, David Ozora diperdengarkan senandung syair tanpa waton yang dilantunkan tokoh NU Gus Dur. Dalam video yang dibagikan sang ayah, David Ozora terlihat sejumlah selang dan peralatan medis masih tertempel di tubuh remaja berusia 17 tahun tersebut. Video itu dibagikan Jonathan Latumahina di akun Twitternya pada Minggu 5 Maret 2023, seusai 3 minggu David Ozora terbaring koma. Siswa SMA Pangudi Luhur, Jakarta tersebut terlihat tak berdaya seusai dianiaya oleh anak pegawai pajak Mario Dendi Satrio. Nafas David juga terlihat pelan layaknya orang yang tertidur pulas. Pada video tersebut, suara lembut Gus Dur bersenandung. Syair tanpa waton Gus Dur yang diputar itu menemani David yang masih terbaring koma. Sebagai informasi, syair tanpa waton adalah sebuah syair bernuansa Islami yang menggunakan perpaduan bahasa Jawa dan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Diketahui David memilih menjadi mu'alaf sejak 3 tahun lalu, tepatnya di usia 14 tahun. Cerita David yang memilih mu'alaf diceritakan sang ayah Jonathan Latumahina seusai dijenguk oleh istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan anak Gus Dur, Alisa Wahid. Melalui akun Twitternya pada Senin 27 Februari lalu, Alisa Wahid menceritakan kisah David yang diceritakan oleh sang ayah. Ternyata David Latumahina memilih mu'alaf lantaran banyak membaca buku-buku terkait pemikiran Gus Dur. Bahkan David di usianya yang masih 14 tahun pernah pergi sendirian ke makam Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur untuk berziarah. Alisa pun berjanji apabila David sembuh, keluarga Gus Dur akan membawanya untuk berziarah bersama ke makam Gus Dur. Jonathan Latumahina pun mengunggah video kondisi terbaru sang anak. Tampak David masih dalam kondisi belum sadar. Selain itu terlihat pula beberapa alat bantu masih terpasang di tubuh David seperti alat bantu pernafasan. Namun David tampak tak menggunakan ventilator lagi. Pada video tersebut, Jonathan Latumahina juga menyertakan emoji hati berwarna merah. Unggahan tersebut pun dikomentari oleh warganet dengan mendoakan agar David segera pulih. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Menteri BUMN Erick Thohir berencana memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Semarang, Jawa Tengah, seusai mengakibatkan ledakan yang menelan korban jiwa. Erick Thohir mengatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang dibangun di tahun 1971. Dikala itu hingga 1987 jarak depo Pertamina Pelumpang dan pemukiman cukup baik lantaran belum ada rumah warga di sekitarnya. Namun memasuki tahun 1998, jarak pemukiman dan depo Pertamina Pelumpang semakin menipis karena hilangnya lahan Pertamina yang dijadikan pemukiman warga. Kendati demikian, Erick Thohir mengatakan semakin tipisnya area penyangga tak hanya terjadi di Pelumpang, namun di seluruh objek vital nasional. Melihat hal tersebut, Erick mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina, Main ID, PLN, dan sektor pupuk agar melakukan zonasi layaknya di tahun 70-an. Erick mengatakan satu usul yang telah disampaikan adalah memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke kawasan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan ke Pemprov DKI Jakarta. PJ Gubernur Heru Budi diminta agar menyingkronkan tata ruang bersama dengan pemerintah pusat.
Pada kesempatan tersebut, Erick menegaskan bahwa sinkronisasi ini perlu lantaran pihaknya tak bisa bekerja sendirian. Di sisi lain, ia mengungkapkan untuk rencana jangka pendek pasca kebakaran di Depo Pelumpang Koja adalah penanganan korban. Menteri BUMN tersebut memastikan korban terdampak kebakaran Depo Pertamina Pelumpang mendapatkan penanganan yang semestinya. Dirinya juga meminta Pertamina untuk mengusut tuntas memperbaiki operasional agar agar bencana kebakaran tak terulang kembali. Tak hanya Pertamina yang mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut, warga sekitar juga mengalami kerugian baik materi dan juga nyawa. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Pertamina akan fokus penanganan jangka pendek, yakni melakukan perawatan dan evakuasi korban terlebih dahulu. Erick Thohir juga memastikan Pertamina dibantu dengan pemerintah untuk melakukan penataan ulang zona vital ke depannya. Terkait lokasi zona vital nasional, Erick mengaku sudah mengingatkan dari 2 tahun lalu untuk ditinjau kembali karena lokasi yang berdekatan dengan perumahan padat penduduk. Sebagai tindak tegas untuk menanggulangi terjadinya peristiwa kebakaran, Erick Thohir menyatakan bahwa Depo Pertamina Pelumpang seharusnya dipindahkan. Akan tetapi keputusan tersebut harus berdasarkan keputusan bersama. Yang terpenting adalah agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Ya, 75% kita laut, 25% darat. Kalau kita lihat buffer zone Pertamina di tahun 71 sampai tahun 87, ada petanya silakan, itu sangat aman. Tetapi setelah reformasi 98, memang kalau kita lihat banyaknya kehilangan lahan. Dan ini konteksnya tidak hanya di Pelumpang, di Vital juga, oke Vital nasional. Nah karena itu sebenarnya 2 tahun yang lalu saya sudah bicara ya, kepada Pertamina, Main ID, PLN, Pupuk untuk mulai menzonakan ya agar ini bisa kembali seperti dulu. Kalau tidak mungkin, ya kita ada lokasi. Seperti yang dorong waktu itu 2 tahun yang lalu untuk memindahkan Pelumpang ke Belitung. Nah, satu dan lain halnya saya akan cek. Ya, tetapi tidak mungkin konteks zonasi ini kita bekerja sendiri, perlu dukungan pemerintah daerah. Nah ini yang saya rasa Pak Presiden ingin memastikan juga beberapa hari ke depan ini bisa terjadi kesepakatan atau rencana jangka menengah atau panjang. Tetapi Buntut kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini menjadi sorotan. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritisi kebijakan Anies Baswedan yang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan IMB di kawasan Tanah Merah, yakni lokasi sekitar depo tersebut. Menurutnya Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI seharusnya tak menerbitkan IMB tersebut. Pihaknya mempertanyakan alasan Anies Baswedan memberikan izin pendirian bangunan hingga akhirnya berakibat fatal. William berujar Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap hal tersebut. Pihaknya juga memperbandingkan kebijakan yang dibuat Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta. William berujar Ahok pernah mengajak warga untuk pindah karena keberadaan pemukiman di dekat depo Pertamina sangat berbahaya. Menurutnya ketegasan yang ditunjukkan Ahok sepatutnya ditiru oleh pejabat lain. Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta agar memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari para korban. Sementara itu, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PPHMI meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi Pertamina terkait kebakaran ini. PPHMI menyebut evaluasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ikra mendesak aparat penegak hukum khususnya Polri untuk mengusut tuntas kebakaran di depo Pertamina Pelumpang dengan tuntas. Pasalnya Ikra menduga ada kelalaian pihak Pertamina dalam melakukan pemeliharaan terhadap pipa penampung. Serta penyalur bahan bakar minyak atau BBM yang telah berusia puluhan tahun menjadi faktornya. Akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, belasan orang dikabarkan meninggal dunia. Hingga Sabtu 4 Maret 2023 malam, Posko Koramil Koja ke-1 mencatat sebanyak 19 orang meninggal dunia. Sedikitnya ada 516 orang terdampak dan sedang mengungsi di RPTRA Rasela,
Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Pengelola RPTRA Rasela Febri Ana mengatakan, para pengungsi terdiri dari orang dewasa dan sebagian lanjut usia, balita hingga ibu hamil. Adapun para korban terdampak tidur di dalam tenda-tenda yang dibuka berbagai instansi seperti BPBD DKI Jakarta, Polri, dan TNI. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik. Jangan balik, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan, lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan. Polisi tengah memeriksa CCTV dan para saksi untuk mengungkap penyebab depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara terbakar hebat pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Berdasarkan informasi yang beredar sebelum kebakaran, warga mendengar bunyi petir yang kencang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuturkan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Listio mengungkapkan peristiwa awal kebakaran depo Pertamina terjadi saat tangki depo Pertamina melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertamax. Adapun pengisian bahan bakar tersebut berasal dari kilang minyak Balongan. Sementara itu personel kepolisian bersama anjing pelacak K9 kembali menyisir pemukiman warga di Kampung Tanah Merah. Lokasi tersebut tepat berada di depan tembok depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara yang terbakar pada Jumat malam. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tak adanya jenazah yang belum ditemukan. Polisi memasang garis polisi di RT 12 RW 9 agar warga tak mendekat dan mengganggu proses penyisiran. Pasalnya Jalan Rawabadak Selatan tersebut dipadati warga luar yang sengaja datang untuk melihat lokasi kebakaran depo Pertamina. Sepanjang Jalan Korambil padat dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2 serta pejalan kaki. Lalu lintas cukup tersendat lantaran banyaknya warga dan kendaraan yang diparkirkan di sisi jalan. Insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini adalah yang kedua kalinya terjadi. Sebelumnya kebakaran hebat juga pernah melanda depo Pertamina Pelumpang pada Minggu malam 18 Januari 2009 silam. Kedua insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang itu sama-sama terjadi di malam akhir pekan. Kebakaran Pertamina Pelumpang pada 2009 berasal dari depo 24 yang menampung sekitar 5.000 kiloliter BBM jenis premium. Kala itu Pertamina mengatakan kebakaran tersebut telah menyebabkan kerugian hingga sekitar 17 miliar rupiah. Sementara korban jiwa akibat insiden itu berjumlah 1 orang, yakni petugas keamanan di fasilitas tersebut. Juga kita ambil sampel DNA-nya untuk kita bandingkan dengan sampel DNA yang saat ini sudah kita ambil dari 12 jenazah yang satunya. Ini juga nanti tentunya bisa membantu mempercepat proses identifikasi karena memang kami butuh dengan mohon bantuan dari rekan-rekan dan tadi di foto juga kita sampaikan untuk ikut dibantu disosialisasikan. Kemudian 12 yang ini ada di kita yang sedang kita dalami DNA-nya betul-betul bisa match dengan keluarganya sehingga kemudian identifikasi atau identitas jenazahnya kita jelaskan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita tadi sudah masuk TKP didampingi oleh Kabarislim, Kapolda, tim gabungan dan juga dari tim dari Pertamina untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Dan tentunya baik yang ada di dalam depo maupun yang di pemukiman, tentunya kan ini juga ada kebakaran juga. Ini semuanya kita dalam sumber apinya dari mana. Secara teknis, tim sedang melaksanakan investigasi. Di tengah musibah kebakaran akibat depo Pertamina Pelumpang, seorang mempelai pria
yang menggelar hajatan sekira 800 meter dari lokasi kejadian mengaku sempat panik memikirkan uang muka resepsi saat menyelamatkan diri. Hal itu disampaikan Ahmad Maulana Firdaus atau yang karib disapa Daus 22 tahun, pria yang menggelar resepsi bersama sang istri Sukmainah 20 tahun. Daus berujar saat kejadian tersebut ia sempat melarikan diri lantaran mencium aroma gas yang begitu pekat dari rumahnya. Namun di tengah derap langkahnya itu ia sempat memikirkan biaya resepsi yang sudah ditekan dari jauh-jauh hari. Menurutnya saat kejadian tersebut dirinya hanya bisa berlari sembari membawa surat-surat berharga. Pasalnya resepsi itu sudah ia rencanakan sejak 3 bulan lalu dan undangan sudah disebar ke 700 orang teman dan kerabat dekatnya. Ia sempat berpikir untuk menunda acara tersebut. Namun pada Sabtu malam dirinya sendiri justru turun langsung bersama tetangga lain untuk berjibaku membangun tenda pernikahan. Kendati begitu ia mengaku bersyukur lantaran acara tersebut bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu ditemui di tempat yang sama orang tua Daus Kusnaidi 54 tahun menyebut alasan tetap digelarnya resepsi meski di tengah kebakaran lantaran undangan sudah dibagikan jauh-jauh hari. Menurutnya tak ada komplain yang ia terima, bahkan para tamu tetap datang dan menikmati acara tersebut. Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis data terbaru korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam lalu. Kepala BNPB Suharyanto menginformasikan setidaknya terdapat 19 korban meninggal dunia atas peristiwa tersebut. Sementara itu, Suharyanto menyampaikan sebanyak 49 jiwa mengalami luka berat dan sedang dirawat di beberapa rumah sakit. Ia berujar setidaknya masih ada 18 orang yang dicari karena terpisah dari keluarganya. Suharyanto menegaskan bahwa 18 orang tersebut bukan berarti menjadi korban. Pihaknya pun masih mencari keterangan terkait 18 orang hilang tersebut. Upaya yang dilakukan dengan mengerahkan berbagai elemen untuk mencari 18 orang yang hilang. Polri pun terus menyisir kemungkinan korban terbaru di reruntuhan objek-objek yang terbakar. Seluruh komponen terlibat mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, penggerak sosial, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan penggiat bencana. Suharyanto juga memastikan tenda-tenda di posko sudah terpasang dengan baik dan logistik mengalir terus-menerus. Lebih lanjut, ia mengaku bahwa bantuan yang diberikan sejauh ini tak ada masalah. Hal tersebut karena tanggap darurat merupakan kebutuhan dasar. Ia menjelaskan walaupun BPBD DKI Jakarta sudah mampu menyiapkan tanggap bencana, namun pihaknya juga turut menyiapkan intervensi untuk membantu. Kira ditunda nggak Pak nikahnya Pak? Ada lampu nyala. Tapi yakin ya Pak kalau aman ya Pak di sini Pak nggak kebakarannya Pak? Udah kok ya berarti Pak ya? Anak berapa Pak? Bapak yang di sini berarti terus bakalan dilaksanakan sampai hari ini aja atau besok ada pesta lagi? Iya, cuma hari ini aja. Acaranya 1 hari 2 hari tadi? Hari ini dulu. Berapa tamu Pak yang diundang Pak? 700. Tapi Pak dengan adanya kebakaran ini tamu-tamu yang itu tetap datang atau bagaimana Pak? Mudah-mudahan datang semua. Sejauh ini bagaimana Pak? Ya alhamdulillah ramai aja. Paling ibu-ibu pengajian yang dari dampak juga begitu. Selalu juga ada ibu pengajian. Tapi tidak ada yang komplain Pak di tengah duka seperti itu membangun acara. Beralih ke informasi lain Tribuners, temuan sebuah granat aktif di rumah Mira, mantan pramugari yang mengalami gangguan jiwa menghebohkan warga sekitar pada Minggu 5 Maret 2023. Mira kini menjadi perbincangan di media sosial setelah kisah hidupnya yang seorang mantan pramugari bahkan pernah bekerja sebagai advokat terungkap ke publik. Wakapolsek Pulau Gadung AKP Imam M tak menampik adanya temuan granat aktif di rumah Mira. Berada di Jalan Satria 1 RT 13 RW 3 Kelurahan Jati Kecamatan Pulau Gadung Jakarta Timur. Temuan itu bermula saat seorang anggota penanganan prasarana dan sarana umum PPSU tengah kerja bakti di hunian milik Mira. PPSU Kelurahan menemukan barang mencurigakan di rumah Mira sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat.
Lantaran curiga, PSSU kemudian melapor pada Polsek Pulau Gadung, diteruskan ke Polsek langsung ke Polda, selanjutnya ke Brimob Jinakbom atau Jibom. Mengejutkannya, saat ditemukan granat tangan tersebut masih dalam kondisi aktif, sehingga selanjutnya barang bukti granat tersebut dibawa pihak Gegana Polri untuk ditindaklanjuti. Ketua RT 13 Tatang mengungkapkan dirinya juga belum mengetahui granat tersebut bisa didapatkan dari mana oleh Mirna. Sebab pada Kamis 23 Februari lalu, Mira sudah dijemput petugas dinas sosial atau dinsos setempat karena tinggal di hunian seorang diri dan diketahui mengalami gangguan jiwa. Mira diketahui hanya tinggal sebatang kara selama puluhan tahun di rumah mewah peninggalan orang tuanya di perumahan Rawamangun, Jakarta Timur. Dikabarkan setiap harinya untuk menyambung hidup, Mira mengandalkan belas kasihan dari tetangga dan warga. Mira kini diketahui dulunya adalah seorang pramugari di salah satu perusahaan pesawat di Indonesia. Tak hanya itu saja, Mira juga diketahui dulunya seorang model dan memiliki banyak teman artis, salah satunya yakni Shirley Malinton. Dari penelusuran bersama warga didapati sejumlah sertifikat berharga di dalam rumah Mira. Namun dikarenakan Mira mengalami gangguan jiwa, maka sertifikat dan berkas-berkas berharga lainnya diserahkan warga ke pemerintah. Mira diketahui pernah bekerja di sebuah firma hukum. Diduga ia yang merupakan alumni Fakultas Hukum Trisakti dan seangkatan dengan artis senior Marissa Haque pada 1996. Di dalam rumah bekas rumah mewah tanpa listrik dan ketersediaan air, serta sebagian besar sudah rusak, bertahan hidup sendirian selama puluhan tahun. Di dalam rumah yang sebagian besar sudah dalam keadaan rusak dan berantakan tersebut, ditemukan sejumlah surat-surat berharga. Di antaranya yakni sertifikat rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, serta sejumlah surat berharga lainnya. Belum diketahui penyebab pasti depresi yang dialami Mira, namun sejumlah tetangga menyebut Mira mengalami gangguan kejiwaan pasca orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Kini kondisi Mira berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa RSJ. Proses evakuasi berlangsung selama hampir 2 jam, karena yang bersangkutan tak mau didekati oleh siapapun. Kalau apa ya tadi mengenai benda itu temukan oleh tim PPSU. Terus karena pada saat itu kan mau bersih-bersih di PPSU, kemudian ya bergerak, kemudian ditemukanlah itu benda itu. Udah kemudian diamankan, udah seperti itu aja. Kemudian ada Pak Bimas, serahkan ke Pak Bimas. Kemudian ke Pak Bimas koordinasi dengan pihak. Kalau dari Pak RT sendiri setelah penemuan itu tadi apa Pak? Langsung ngelapor kemana Pak? Ke Pak Bimas. Ke Pak Bimas. Dari Pak Bimas langsung ke? Ya kemungkinan Pak Bimas ada tuh kalau mau konfirmasi. Terus langsung koordinasi. Kalau warga ini kan warga Pak RT, gimana Pak terkait penemuan ini di lingkungan Bapak sendiri? Nggak tahu, kita kan nggak tahu ini rumah, emang kan rumah ini kan sendirian. Kita juga baru sekarang ini masuk. Kalau penghuninya sendiri Pak? Penghuninya kan sekarang itu lagi dirawat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menanggapi prediksi SSGIOS terkait gempa besar yang akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Diketahui SSGIOS sebelumnya berhasil memprediksi gempa Turki dengan tepat hanya selang beberapa hari sebelum gempa terjadi. Namun bedanya lembaga tersebut meneliti gempa bumi bukan dari kerak atau lempeng bumi, namun dari pergerakan antariksa. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pun menanggapi prediksi gempa bumi yang disampaikan oleh SSGIOS. Daryono sebagai seismolog mengaku belum bisa mempercayai prediksi gempa hingga saat ini. Ia menjelaskan teori atau konsep prediksi gempa ada dan bahkan sangat banyak, namun menurutnya sejauh ini tak ada yang valid konsisten. Namun ia mengatakan sah-sah saja jika ingin menerima prediksi tersebut sebagai pesan kesiagaan. Meski begitu, ia masih skeptis dengan teori yang dipakai SSGIOS dalam memprediksi gempa bumi tersebut. Ia berujar terkait dengan kegiatan prediksi gempa. Menurutnya telah ada upaya dari BMKG, yakni dengan melakukan monitoring geomagnet radon, kajian VPVS, dan total elektron konten. Akan tetapi penelitian BMKG soal upaya prediksi gempa semua masih dalam tahap kajian dan belum didalami. Daryono menambahkan hendaknya prediksi gempa jangan sampai membuat masyarakat khawatir berlebihan hingga ketakutan.
Belum lama ini publik dihebohkan dengan hasil prediksi yang diungkapkan para peneliti dari Solar System Geometry Survey atau SSGEOS yang menyebut adanya potensi gempa bumi magnitudo besar di Indonesia. Dalam pernyataannya, SSGEOS memprediksi jika di awal Maret 2023, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami gempa dengan magnitudo di atas 7. Prediksi SSGEOS ini turut diungkapkan salah satu penelitinya, Frank Hugerbits. Adapun dalam unggahan tersebut, Frank menyebut adanya kemungkinan aktivitas seismik di sejumlah wilayah yakni Kamchatka, Kepulauan Kuril, Jepang Utara, di atas Filipina. Ia bahkan menandai Sulawesi Halmahera, bahkan memungkinkan Laut Banda Indonesia. Ramalan Frank soal gempa di Indonesia ini dibagikan oleh sejumlah akun dan menjadi perbincangan di media sosial. Diketahui Frank Hugerbits adalah orang yang sempat menjadi buah bibir karena meramalkan akan adanya gempa besar di Turki beberapa hari sebelum gempa 6 Februari 2023 lalu. Adapun SSGEOS, tempat Frank bekerja adalah lembaga penelitian yang bekerja memantau geometri antara benda langit dan bumi, kemudian menghubungkan dengan aktivitas seismik. But that fluctuation was a bit vague, it was not very convincing, but nonetheless, a much more obvious fluctuation marked the West Pacific again, from Kamchatka, the Kuril Islands in Japan in the north, over the Philippines, and also marking Sulawesi, Halmahera, maybe even the Banda Sea, Indonesia. It could become significant for the 3rd or 4th of March, because if we count about 6 days from the 25th, we would end up at that time, roughly. This is a possibility. Maybe there will be additional fluctuations in the next few days. If that's the case, we will keep you updated. Again, the first week of March will be very critical, and we could see a major to great seismic event. Now, this is something to be on extra alert. Beredar video yang memperlihatkan oknum anggota TNI berseragam cekcok dengan pengendara mobil ramai menjadi perbincangan di media sosial. Dalam video memperlihatkan oknum anggota TNI dari Kodim 0733 Kota Semarang terlihat membentak seorang pengendara mobil Sienta di Jalan MH Tamrin, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tampak juga oknum anggota TNI itu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur sambil mendekati pengendara mobil. Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Peristiwa bermula saat mobil Sienta Silver dengan nopol H1531HS yang dikendarai oleh pria berinisial NH 51 tahun memepet mobil Honda Freed B1155CA yang dikendarai anggota TNI berinisial ES. Peristiwa terjadi di Jalan Gajah Mada Jumat 3 Maret 2023 kemarin sekira pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Merasa jalannya terganggu dan pengendara Sienta kurang memperhatikan keselamatan pengendara lain, ES kemudian menghentikan dan memberikan peringatan kepada NH. Namun ES terprovokasi dan terpancing emosinya. Ia kemudian kembali ke mobilnya untuk mengambil sangkur yang merupakan kelengkapan baju dinasnya atau PDL. Atas kejadian tersebut, Satuan Kodim 0733 KS telah mengambil langkah dengan meminta keterangan ES, serta telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan alat bukti lainnya. Kapenda mengatakan kedua belah pihak telah dimediasi. Keduanya sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Kapenda 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto mengungkapkan bahwa kejadian tersebut murni karena salah paham. Ia menuturkan sebagai warga negara punya hak yang sama dimanapun berada termasuk di jalan raya, baik itu hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, dan hak merasa nyaman di jalan raya. Ia pun mengajak untuk saling mengingatkan sesama pengguna jalan raya agar berperilaku baik saat berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. With you. Sudah ada lagi. Mana lagi? Lagi with you.
main dulu. Aparatur sipil negara ASN yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Nusa Tenggara Timur NTT masuk kantor sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah mulai hari ini Senin 6 Maret 2023. Pada Senin subuh terlihat sejumlah ASN mendatangi kantor yang berada di Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Daikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Para ASN ada yang datang menggunakan kendaraan pribadi, diantar, dan ada yang menggunakan kendaraan umum. Tiba di kantor, mereka lalu menuju tempat absen digital, kemudian berkumpul di halaman kantor. Selanjutnya, para ASN menari dan berdoa bersama, yang dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi. Setelah itu, pada sekira pukul 6:10 waktu Indonesia Tengah, semua ASN lalu masuk ke dalam ruangan masing-masing untuk memulai aktivitas mereka. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi mengatakan ASN masuk jam 5:30 waktu Indonesia Tengah adalah hal yang baru yang diterapkan di NTT. Menurut Linus, ASN diminta masuk lebih pagi sebagai bentuk revolusi mental. Meski begitu, para ASN tak langsung bekerja pada pukul 5:30. Kegiatan dimulai dengan menari, berdoa bersama lintas agama, memungut sampah, dan kegiatan lainnya. Linus menyebutkan ASN pulang kantor seperti biasanya yakni pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Ia berharap dengan masuk lebih pagi, ada perubahan kinerja dalam pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Salah satu ASN bernama Nia Adu membenarkan bahwa hari ini para ASN di Disdikbud NTT masuk pukul 5:30. Kebijakan masuk sekolah pagi jam 5 oleh Pemprov NTT kini sudah berubah ke pukul 5:30 seperti di SMA Negeri 5 Kupang, khusus kelas 12. Pihak SMA Negeri 5 Kupang telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada para orang tua wali dan komite. Masuk sekolah pagi jam 5:30 waktu Indonesia Tengah ini mulai berlaku pada Senin 6 Maret 2023 sehingga butuh dukungan dari orang tua atau wali. Namun Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Victor Bungtilu Lais Kodat tak menjelaskan secara detail dasar hukum yang dipakai untuk menerapkan aturan masuk sekolah pukul 5 pagi. Hal itu berlaku untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Kupang. Saat diwawancarai sejumlah wartawan soal dasar hukum, Victor justru meminta wartawan memikirkan jawaban itu sendiri. Dengan gaya guyonnya yang khas, Victor mengatakan akan mencelup sang wartawan ke dalam kolam ikan. Victor datang ke SMA Negeri 6 Kupang karena sekolah itu yang pertama kali menerapkan kebijakannya masuk sekolah pukul 5 pagi pada 27 Februari 2023. Victor mengaku ingin melihat langsung para murid dan guru masuk sekolah pada pukul 5:30. Victor pun menanyakan keberadaan guru SMA Negeri 6 yang membuat video sekolah di pagi hari. Selain ingin melihat langsung kegiatan belajar mengajar, Victor mengaku juga ingin memotivasi para murid dan guru. Menurut Victor, penting untuk membuat langkah besar yang bertujuan untuk perubahan. Victor tak ingin murid kelas 12 yang menerapkan sekolah pagi ketika lulus nanti menganggur. Karena itu mulai dilatih dan diterapi dengan baik sejak sekarang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Victor, akan mengintervensi dengan anggaran yang cukup terkait kegiatan tersebut. Seorang wanita mengaku istri polisi di Nusa Tenggara Timur NTT menangis meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri. Sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan anak-anaknya. Video tersebut dibagikan melalui akun @nesha_12 dan tersebar di grup WhatsApp. Ibu muda tersebut didampingi dua anaknya menangis dan mengadu ke Kapolri atas permasalahan keluarganya. Dalam video tersebut terlihat wanita itu sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan sang anak-anak. Ia juga menyebut nama suaminya yang berinisial NRP. Dirinya sebagai seorang ibu menginginkan keadilan untuk anak-anaknya, juga agar cita-cita sang anak bisa diraih.
Namun menurutnya jangankan meraih cita-cita, sekolah saja pun tak dilakoni oleh kedua anak-anaknya. Ia menyebut anak pertamanya dikeluarkan dari sekolah masa kelulusan SMP, sementara anak kedua dan ketiga tak disekolahkan. Ia mengaku sedih lantaran anak-anaknya harus menerima situasi saat ini. Ibu tersebut mengaku mental anak-anaknya sangat terpuruk. Bahkan rumah sebagai tempat tinggal pun telah disita. Namun hingga sekarang tak ada itikat baik dari suaminya. Dihubungi pada Minggu 5 Maret 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Arya Sandi membenarkan hal tersebut. Arya Sandi menyebut masalah itu sudah berlangsung 1 bulan lalu. Masalah tersebut sementara ini tengah ditangani oleh Propam Polda NTT dan diupayakan untuk diselesaikan internal lantaran masalah pribadi. Saat ini hati saya sangat hancur. Saya mohon pertolongannya agar anak saya bisa sekolah lagi. Mungkin tugas yang banyak dan berat. Suami di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pondok Kupang, NRP 78120952 Akpol tahun 2000. Sehingga terlupa dengan masa depan anak-anaknya sendiri. Tapi saya di sini bergerak karena saya mendengar suami saya konsen untuk masa depan anak-anak Indonesia emas tahun 2045. Di sini saya hanya memohon bantuannya agar anak saya juga termasuk dalam hitungan anak-anak yang akan dimajukan, anak-anak yang didorong dan didukung untuk mencapai cita-citanya. Saya mohon untuk masa depan anak-anak saya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Soeharto, Legend TNI Purnawirawan Azwar Anas, meninggal dunia pada Minggu 5 Maret 2023. Karangan bunga sebagai ungkapan duka cita atas wafatnya Azwar Anas berjejer di depan rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 5 Maret 2023 kemarin. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Azwar dilaporkan menderita sakit. Ia juga sempat menerima perawatan di ruang CICU di RSPAD Gatot Subroto sejak 2 bulan lalu. Sekira pukul 2:45 sore ada 7 karangan bunga berjejer di depan rumah duka. Azwar Anas tutup usia sekira pukul 11:48 siang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pesan wafatnya Azwar Anas disampaikan sang putra Roni Pahlawan dalam WhatsApp grup. Azwar Anas meninggal dunia pada usia 90 tahun, yang mana ia lahir di Padang 2 Agustus 1933 silam. Ia pernah menjabat Menko Kesra periode 1993 hingga 1998. Sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan pada tahun 1988 hingga 1993. Azwar Anas juga pernah menjadi Gubernur Sumbar periode 1977 hingga 1988. Di bidang olahraga, Azwar Anas pernah menjadi Ketua Umum PSSI pada tahun 1991 hingga 1998. Salah terobosannya di sepak bola adalah menggabungkan kompetisi Kalatama dengan Perserikatan tahun 1995. Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan melayat ke rumah duka di mana jenazah Menko Kesra Azwar Anas disemayamkan. Zulkifli terlihat tiba di rumah duka sekira pukul 15:26. Ia turun dari mobil Toyota Alphard berkelir hitam. Mengenakan kemeja batik dan peci, Zulkifli kemudian langsung masuk ke rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 3:39 sore, Zulkifli keluar dari rumah duka. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN tersebut mengenang Azwar Anas sebagai sosok mentor. Zulkifli menyebut bahwa mendiang adalah orang baik dan merupakan sosok guru serta mentor baginya. Zulkifli mengaku mendapat kabar meninggalnya Azwar Anas seusai menghadiri sebuah acara. Ia berujar kerap mewakili tugas Azwar Anas saat di Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI.
Beliau mentor kami yang mengajar kita, orang tua kita, guru kita, Dajen Azwar Anas. Kita doakan husnul khotimah, dan saya bersaksi beliau orang baik, banyak sekali amal soleh yang ditinggalkan oleh beliau. Dapat kabar meninggalnya Pak Azwar Saya Anas? tadi baca detik, langsung ke sini saya habis acara. Ini masih pakaian batik, pakai peci. Bicara begitu saya baca, saya langsung ke sini ya. Beliau kan Ketua Dewan Pembina Tarbiyah, saya Wakil Ketua Umum. Jadi selama ini tugas kemana-mana saya mewakili beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Tarbiyah Verti ya. Saya ke Aceh kemana-mana gitu sekarang. Kenangan terakhir bersama almarhum? Ya selalu, dia kan orang tua kita mentor, yang memberikan tugas kepada kami untuk melaksanakan sebagai Ketua Dewan Pembina Verti. Gitu. Kita ke informasi lain. Tangis ayah dari Shane Lucas, Tagor Lumbantoruan, pecah saat datang menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Ayah dari Shane Lucas ini datang untuk menjenguk dan meminta maaf pada keluarga korban atas ulah sang anak yang sudah menganiaya David. Tagor Lumbantoruan menangis di hadapan awak media seusai menjenguk David. Tagor mengaku sudah bermaksud datang menjenguk David saat hari pertama korban dirawat di rumah sakit. Hanya saja saat itu Tagor masih belum diizinkan masuk ke ruang perawatan David lantaran kondisinya yang belum memungkinkan. Kala itu dijelaskan Togar, ia mendapati informasi mengenai David yang belum bisa menerima kunjungan dari siapapun karena kondisinya yang belum sadarkan diri. Sambil menangis, Tagor mengaku sangat terpukul melihat kondisi David. Tagor pun mendoakan agar David lekas pulih. Sebagai ayah, Tagor sangat mengerti perasaan ayah David, Jonathan Latumahina, menghadapi fakta dan kenyataan pahit terkait kondisi terkini putranya. Karena itu ayah Shane Lucas melayangkan simpati sebesar-besarnya. Dalam tangisnya, ia menuturkan sang anak sedianya tak tahu apa-apa terkait kasus penganiayaan yang didalangi Mario Dendi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Ia pun berharap sang anak bisa menerima proses hukum yang adil dan sesuai dengan fakta yang ada. Shane Lucas sendiri merupakan teman dari Mario Dendi Satrio yang kini sama-sama sudah ditetapkan menjadi tersangka. Shane Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan perencanaan. Ancaman hukuman dalam pasal 35 KUHP yaitu 12 tahun penjara. Ia disebut kepolisian telah terlihat kasus penganiayaan tersebut dan tak membantu korban saat penganiayaan. Shane Lucas justru dianggap mengompori Mario Dendi hingga emosinya tak terbendung. Sementara itu, David Latumahina hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya tahu berita kejadian ini menimpa anak saya dan David ini, saya berniat menjenguk langsung di hari pertama, tapi karena saya dengar beritanya juga yang saya dapatkan masih seperti itu dan nggak bisa diperbolehkan melihat. Dalam doa saya selalu empati melihat keadaan ini. Saya tidak kuat, saya tidak mampu melihat kejadian ini karena saya juga tidak tahu apa-apa. Jadi aku pengen David ini berdoa sama Tuhan biar sembuh, cepat pulih, biar semua persoalan ini tahu dan terang-benderang. Itu aja. Tapi bagi saya, makanya hari ini hari baik. Karena perkembangan makin membaik, hari ini kesempatan hadir dan saya ajak lawyer saya untuk kuasa hukum saya mendampingi saya. Anak Bapak dan juga Mario Dendi, kalau Bapak tahu sendiri, apakah mereka ini berteman cukup lama sampai liburan di banyak Bapak? Saya tahu berteman biasa saja ya. Biasa dengan Edi ini dan tidak pernah tahu saya. Oke, bahkan kalau kasus itu Bapak sendiri baru tahu dari anak Bapak sendiri atau dari media juga tahu kasus itu? Oh iya, jadi saya hari Selasa itu malam ditelepon pihak Polres jam 10. Nah, bahwa anak saya sudah di Polres. Saya kaget. Kenapa Bu? Anak Bapak di sini sebagai saksi. Ada apa? Ada teman yang berantem. Jadi Sen dari saksi, besok Bapak datang ke kantor. Karena mendengar itu saya kaget, saya belum tahu keadaannya siapa, lawannya itu bagaimana. Ya, saya datang, saya tanya di pihak Polres seperti itu dari saksi. Harapannya untuk proses yang berlangsung terutama. Harapan saya untuk anak saya ya
Terhitung hampir 3 pekan, David Ozora Latumahina terbaring koma di rumah sakit. Selama terbaring koma, David Ozora diperdengarkan senandung syair tanpa waton yang dilantunkan tokoh NU Gus Dur. Dalam video yang dibagikan sang ayah, David Ozora terlihat sejumlah selang dan peralatan medis masih tertempel di tubuh remaja berusia 17 tahun tersebut. Video itu dibagikan Jonathan Latumahina di akun Twitternya pada Minggu 5 Maret 2023, seusai 3 minggu David Ozora terbaring koma. Siswa SMA Pangudi Luhur Jakarta tersebut terlihat tak berdaya seusai dianiaya oleh anak pegawai pajak Mario Dendi Satrio. Nafas David juga terlihat pelan layaknya orang yang tertidur pulas. Pada video tersebut, suara lembut Gus Dur bersenandung. Syair tanpa waton Gus Dur yang diputar itu menemani David yang masih terbaring koma. Sebagai informasi, syair tanpa waton adalah sebuah syair bernuansa Islami yang menggunakan perpaduan bahasa Jawa dan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Diketahui David memilih menjadi mu'alaf sejak 3 tahun lalu, tepatnya di usia 14 tahun. Cerita David yang memilih mu'alaf diceritakan sang ayah Jonathan Latumahina seusai dijenguk oleh istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan anak Gus Dur, Alisa Wahid. Melalui akun Twitternya pada Senin 27 Februari lalu, Alisa Wahid menceritakan kisah David yang diceritakan oleh sang ayah. Ternyata David Latumahina memilih mu'alaf lantaran banyak membaca buku-buku terkait pemikiran Gus Dur. Bahkan David di usianya yang masih 14 tahun pernah pergi sendirian ke makam Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur untuk berziarah. Alisa pun berjanji apabila David sembuh, keluarga Gus Dur akan membawanya untuk berziarah bersama ke makam Gus Dur. Jonathan Latumahina pun mengunggah video kondisi terbaru sang anak. Tampak David masih dalam kondisi belum sadar. Selain itu terlihat pula beberapa alat bantu masih terpasang di tubuh David seperti alat bantu pernafasan. Namun David tampak tak menggunakan ventilator lagi. Pada video tersebut, Jonathan Latumahina juga menyertakan emoji hati berwarna merah. Unggahan tersebut pun dikomentari oleh warganet dengan mendoakan agar David segera pulih. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Menteri BUMN Erick Thohir berencana memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Semarang, Jawa Tengah, seusai mengakibatkan ledakan yang menelan korban jiwa. Erick Thohir mengatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang dibangun di tahun 1971. Di kala itu hingga 1987 jarak depo Pertamina Pelumpang dan pemukiman cukup baik lantaran belum ada rumah warga di sekitarnya. Namun memasuki tahun 1998, jarak pemukiman dan depo Pertamina Pelumpang semakin menipis karena hilangnya lahan Pertamina yang dijadikan pemukiman warga. Kendati demikian, Erick Thohir mengatakan semakin tipisnya area penyangga tak hanya terjadi di Pelumpang, namun di seluruh objek vital nasional. Melihat hal tersebut, Erick mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina, Main ID, PLN, dan sektor pupuk agar melakukan zonasi layaknya di tahun 70-an. Erick mengatakan satu usul yang telah disampaikan adalah memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke kawasan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan ke Pemprov DKI Jakarta. PJ Gubernur Heru Budi diminta agar menyinkronkan tata ruang bersama dengan pemerintah pusat. Pada kesempatan tersebut, Erick menegaskan bahwa sinkronisasi ini perlu lantaran pihaknya tak bisa bekerja sendirian. Di sisi lain, ia mengungkapkan untuk rencana jangka pendek pasca kebakaran di depo Pelumpang Koja adalah penanganan korban. Menteri BUMN tersebut memastikan korban terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang mendapatkan penanganan yang semestinya. Dirinya juga meminta Pertamina untuk mengusut tuntas memperbaiki operasional agar agar bencana kebakaran tak terulang kembali. Tak hanya Pertamina yang mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut, warga sekitar juga mengalami kerugian baik materi dan juga nyawa. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Pertamina akan fokus penanganan jangka pendek, yakni melakukan perawatan dan evakuasi korban terlebih dahulu. Erick Thohir juga memastikan Pertamina dibantu dengan pemerintah untuk melakukan penataan ulang zona vital ke depannya. Terkait lokasi zona vital nasional, Erick mengaku sudah mengingatkan dari 2 tahun lalu untuk ditinjau kembali karena lokasi yang berdekatan dengan perumahan padat penduduk. Sebagai tindak tegas untuk menanggulangi terjadinya peristiwa kebakaran, Erick Thohir menyatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang seharusnya dipindahkan.
Akan tetapi keputusan tersebut harus berdasarkan keputusan bersama. Yang terpenting adalah agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Ya, 75% kita lalu, 25% gagal. Kalau kita lihat buffer zone Pertamina di tahun 71 sampai tahun 87, ada petanya silakan, itu sangat aman. Tetapi setelah reformasi 98, memang kalau kita lihat banyaknya kehilangan lahan. Dan ini konteksnya tidak hanya di rumah, kita juga oke kita masuk. Nah karena itu sebenarnya 2 tahun yang lalu saya sudah bicara ya, kepada Pertamina, Main ID, PLN, Pupuk untuk mulai menzonakan ya agar ini bisa kembali seperti dulu. Kalau tidak mungkin, ya kita relokasi. Seperti yang dorong waktu itu 2 tahun yang lalu untuk memindahkan penumpang ke Pelindo. Nah, satu dan lain halnya saya akan cek nanti. Ya, tetapi tidak mungkin konteks zonasi ini kita bekerja sendiri, perlu dukungan pemerintah daerah. Nah, ini yang saya rasa Pak Presiden ingin memastikan juga beberapa hari ke depan ini bisa terjadi kesepakatan atau rencana jangka menengah atau panjang. Tetapi Buntut kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini menjadi sorotan. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritisi kebijakan Anies Baswedan yang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan IMB di kawasan Tanah Merah, yakni lokasi sekitar depo tersebut. Menurutnya Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI seharusnya tak menerbitkan IMB tersebut. Pihaknya mempertanyakan alasan Anies Baswedan memberikan izin pendirian bangunan hingga akhirnya berakibat fatal. William berujar Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap hal tersebut. Pihaknya juga memperbandingkan kebijakan yang dibuat Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta. William berujar Ahok pernah mengajak warga untuk pindah karena keberadaan pemukiman di dekat depo Pertamina sangat berbahaya. Menurutnya ketegasan yang ditunjukkan Ahok sepatutnya ditiru oleh pejabat lain. Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta agar memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari para korban. Sementara itu, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PPHMI meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi Pertamina terkait kebakaran ini. PPHMI menyebut evaluasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ikram mendesak aparat penegak hukum khususnya Polri untuk mengusut tuntas kebakaran di depo Pertamina Pelumpang dengan tuntas. Pasalnya Ikram menduga ada kelalaian pihak Pertamina dalam melakukan pemeliharaan terhadap pipa penampung. Serta penyalur bahan bakar minyak atau BBM yang telah berusia puluhan tahun menjadi faktornya. Akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, belasan orang dikabarkan meninggal dunia. Hingga Sabtu 4 Maret 2023 malam, Posko Koramil Koja ke-1 mencatat sebanyak 19 orang meninggal dunia. Sedikitnya ada 516 orang terdampak dan sedang mengungsi di RPTRA Rasela, Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Pengelola RPTRA Rasela Febri Ana mengatakan, para pengungsi terdiri dari orang dewasa dan sebagian lanjut usia, balita hingga ibu hamil. Adapun para korban terdampak tidur di dalam tenda-tenda yang dibuka berbagai instansi seperti BPBD DKI Jakarta, Polri, dan TNI. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik. Jangan balik, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan. Lihat saudaranya, jangan balik.
Polisi tengah memeriksa CCTV dan para saksi untuk mengungkap penyebab depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara terbakar hebat pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Berdasarkan informasi yang beredar sebelum kebakaran, warga mendengar bunyi petir yang kencang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuturkan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Listio mengungkapkan peristiwa awal kebakaran depo Pertamina terjadi saat tangki depo Pertamina melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertamax. Adapun pengisian bahan bakar tersebut berasal dari kilang minyak Balongan. Sementara itu personel kepolisian bersama anjing pelacak K9 kembali menyisir pemukiman warga di Kampung Tanah Merah. Lokasi tersebut tepat berada di depan tembok depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara yang terbakar pada Jumat malam. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tak adanya jenazah yang belum ditemukan. Polisi memasang garis polisi di RT 12 RW 9 agar warga tak mendekat dan mengganggu proses penyisiran. Pasalnya Jalan Rawabadak Selatan tersebut dipadati warga luar yang sengaja datang untuk melihat lokasi kebakaran depo Pertamina. Sepanjang Jalan Korambil padat dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2 serta pejalan kaki. Lalu lintas cukup tersendat lantaran banyaknya warga dan kendaraan yang diparkirkan di sisi jalan. Insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini adalah yang kedua kalinya terjadi. Sebelumnya kebakaran hebat juga pernah melanda depo Pertamina Pelumpang pada Minggu malam 18 Januari 2009 silam. Kedua insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang itu sama-sama terjadi di malam akhir pekan. Kebakaran Pertamina Pelumpang pada 2009 berasal dari depo 24 yang menampung sekitar 5.000 kiloliter BBM jenis premium. Kala itu Pertamina mengatakan kebakaran tersebut telah menyebabkan kerugian hingga sekitar 17 miliar rupiah. Sementara korban jiwa akibat insiden itu berjumlah 1 orang, yakni petugas keamanan di fasilitas tersebut. Juga kita ambil sampel DNA-nya untuk kita bandingkan dengan sampel DNA yang saat ini sudah kita ambil dari 12 jenazah yang kita punya. Ini juga nanti tentunya bisa membantu mempercepat proses identifikasi karena memang kami butuh mohon bantuan dari rekan-rekan dan tadi di foto juga sudah kita sampaikan untuk ikut dibantu disosialisasikan. Mudah-mudahan 12 yang ini ada di kita yang sedang kita dalami jaringannya betul-betul bisa match dengan keluarganya sehingga kemudian identifikasi atau identitas jenazah yang kita jelaskan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita tadi sudah masuk TKP didampingi oleh Kabar Eskrim, Kapolda, Gabungan, dan juga dari tim dari Pertamina untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Dan tentunya baik yang ada di dalam depo maupun yang di pemukiman, ini kan ini juga ada kebakaran juga. Ini semuanya sedang kita dalam sumber apinya dari mana. Secara teknis, tim sedang melaksanakan investigasi. Di tengah musibah kebakaran akibat depo Pertamina Pelumpang, seorang mempelai pria yang menggelar hajatan sekira 800 meter dari lokasi kejadian mengaku sempat panik memikirkan uang muka resepsi saat menyelamatkan diri. Hal itu disampaikan Ahmad Maulana Firdaus atau yang karib disapa Daus 22 tahun, pria yang menggelar resepsi bersama sang istri Sukmainah 20 tahun. Daus berujar saat kejadian tersebut ia sempat melarikan diri lantaran mencium aroma gas yang begitu pekat dari rumahnya. Namun di tengah derap langkahnya itu ia sempat memikirkan biaya resepsi yang sudah ditekan dari jauh-jauh hari. Menurutnya saat kejadian tersebut dirinya hanya bisa berlari sembari membawa surat-surat berharga. Pasalnya resepsi itu sudah ia rencanakan sejak 3 bulan lalu dan undangan sudah disebar ke 700 orang teman dan kerabat dekatnya. Ia sempat berpikir untuk menunda acara tersebut. Namun pada Sabtu malam dirinya sendiri justru turun langsung bersama tetangga lain untuk berjibaku membangun tenda pernikahan. Kendati begitu ia mengaku bersyukur lantaran acara tersebut bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu ditemui di tempat yang sama orang tua Daus Kusnaidi 54 tahun menyebut alasan tetap digelarnya resepsi meski di tengah kebakaran lantaran undangan sudah dibagikan jauh-jauh hari.
Menurutnya tak ada komplain yang ia terima, bahkan para tamu tetap datang dan menikmati acara tersebut. Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis data terbaru korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam lalu. Kepala BNPB Suharyanto menginformasikan setidaknya terdapat 19 korban meninggal dunia atas peristiwa tersebut. Sementara itu, Suharyanto menyampaikan sebanyak 49 jiwa mengalami luka berat dan sedang dirawat di beberapa rumah sakit. Ia berujar setidaknya masih ada 18 orang yang dicari karena terpisah dari keluarganya. Suharyanto menegaskan bahwa 18 orang tersebut bukan berarti menjadi korban. Pihaknya pun masih mencari keterangan terkait 18 orang hilang tersebut. Upaya yang dilakukan dengan mengerahkan berbagai elemen untuk mencari 18 orang yang hilang. Polri pun terus menyisir kemungkinan korban terbaru di reruntuhan objek-objek yang terbakar. Seluruh komponen terlibat mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, penggerak sosial, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan penggiat bencana. Suharyanto juga memastikan tenda-tenda di posko sudah terpasang dengan baik dan logistik mengalir terus-menerus. Lebih lanjut, ia mengaku bahwa bantuan yang diberikan sejauh ini tak ada masalah. Hal tersebut karena tanggap darurat merupakan kebutuhan dasar. Ia menjelaskan walaupun BPBD DKI Jakarta sudah mampu menyiapkan tanggap bencana, namun pihaknya juga turut menyiapkan intervensi untuk membantu. Sekarang ditunda nggak Pak nikahnya Pak? Oh, ada lampu nyala. Tapi yakin ya Pak kalau aman ya Pak di sini Pak nggak kebakarannya Pak? Udah kok ya berarti Pak ya? Anak berapa Pak? Bapak yang di sini berarti terus bakalan dilaksanakan sampai hari ini aja atau besok ada pesta lagi? Iya, cuma hari ini aja. Acaranya 1 hari 2 hari tadi? Hari ini dulu. Berapa tamu Pak yang diundang Pak? 700. Tapi Pak, dengan adanya kebakaran ini, tamu-tamu yang itu tetap datang atau bagaimana Pak? Mudah-mudahan datang semua. Sejauh ini bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah ramai aja. Karena ibu-ibu pengajian yang dari dampak juga begitu. Besoknya juga ada ibu pengajian. Tapi tidak ada yang komplain Pak di tengah duka seperti itu membangun acara. Beralih ke informasi lain, Tribuners, temuan sebuah granat aktif di rumah Mira, mantan pramugari yang mengalami gangguan jiwa, menghebohkan warga sekitar pada Minggu 5 Maret 2023. Mira kini menjadi perbincangan di media sosial setelah kisah hidupnya yang seorang mantan pramugari bahkan pernah bekerja sebagai advokat terungkap ke publik. Wakapolsek Pulau Gadung AKP Imam M tak menampik adanya temuan granat aktif di rumah Mira. Berada di Jalan Satria 1 RT 13 RW 3 Kelurahan Jati Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Temuan itu bermula saat seorang anggota penanganan prasarana dan sarana umum PPSU tengah kerja bakti di hunian milik Mira. PPSU Kelurahan menemukan barang mencurigakan di rumah Mira sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Lantaran curiga, PSSU kemudian melapor pada Polsek Pulau Gadung, diteruskan ke Polsek, langsung ke Polda, selanjutnya ke Brimob Jinakbom atau Jibom. Mengejutkannya, saat ditemukan granat tangan tersebut masih dalam kondisi aktif, sehingga selanjutnya barang bukti granat tersebut dibawa pihak Gegana Polri untuk ditindaklanjuti. Ketua RT 13 Tatang mengungkapkan dirinya juga belum mengetahui granat tersebut bisa didapatkan dari mana oleh Mirna. Sebab pada Kamis 23 Februari lalu, Mira sudah dijemput petugas dinas sosial atau dinsos setempat karena tinggal di hunian seorang diri dan diketahui mengalami gangguan jiwa. Mira diketahui hanya tinggal sebatang kara selama puluhan tahun di rumah mewah peninggalan orang tuanya di perumahan Rawamangun, Jakarta Timur. Dikabarkan setiap harinya untuk menyambung hidup, Mira mengandalkan belas kasihan dari tetangga dan warga. Mira kini diketahui dulunya adalah seorang pramugari di salah satu perusahaan pesawat di Indonesia. Tak hanya itu saja, Mira juga diketahui dulunya seorang model dan memiliki banyak teman artis, salah satunya yakni Shirley Malinton. Dari penelusuran bersama warga didapati sejumlah sertifikat berharga di dalam rumah Mira. Namun dikarenakan Mira mengalami gangguan jiwa,
maka sertifikat dan berkas-berkas berharga lainnya diserahkan warga ke pemerintah. Mira diketahui pernah bekerja di sebuah firma hukum. Diduga ia yang merupakan alumni Fakultas Hukum Trisakti dan seangkatan dengan artis senior Marissa Haque pada 1996. Di dalam rumah bekas rumah mewah tanpa listrik dan ketersediaan air, serta sebagian besar sudah rusak, bertahan hidup sendirian selama puluhan tahun. Di dalam rumah yang sebagian besar sudah dalam keadaan rusak dan berantakan tersebut, ditemukan sejumlah surat-surat berharga. Di antaranya, yakni sertifikat rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, serta sejumlah surat berharga lainnya. Belum diketahui penyebab pasti depresi yang dialami Mira, namun sejumlah tetangga menyebut Mira mengalami gangguan kejiwaan pasca orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Kini kondisi Mira berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa RSJ. Proses evakuasi berlangsung selama hampir 2 jam, karena yang bersangkutan tak mau didekati oleh siapapun. Kalau apa ya tadi mengenai benda itu temukan oleh tim PPSU. Terus karena pada saat itu kan mau bersih-bersih PPSU, kemudian dia bergerak, kemudian ditemukanlah itu benda itu. Udah kemudian diamankan, udah seperti itu aja. Kemudian ada Pak Bimas, serahkan ke Pak Bimas. Kemudian ke Pak Bimas koordinasi dengan pihak. Kalau dari Pak RT sendiri setelah penemuan itu tadi apa Pak? Langsung ngelapor kemana Pak? Ke Pak Bimas. Ke Pak Bimas. Dari Pak Bimas langsung ke? Ya kemungkinan Pak Bimas ada tuh kalau mau konfirmasi. Terus koordinasi. Kalau warga ini kan warga Pak RT, gimana Pak terkait penemuan ini di lingkungan Bapak sendiri? Nggak tahu, kita kan nggak tahu ini rumah, emang kan rumah ini kan sendirian. Kita juga baru sekarang ini masuk. Kalau penghuninya sendiri Pak? Penghuninya kan sekarang itu lagi dirawat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menanggapi prediksi SSGIOS terkait gempa besar yang akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Diketahui SSGIOS sebelumnya berhasil memprediksi gempa Turki dengan tepat hanya selang beberapa hari sebelum gempa terjadi. Namun bedanya lembaga tersebut meneliti gempa bumi bukan dari kerak atau lempeng bumi, namun dari pergerakan antariksa. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pun menanggapi prediksi gempa bumi yang disampaikan oleh SSGIOS. Daryono sebagai seismolog mengaku belum bisa mempercayai prediksi gempa hingga saat ini. Ia menjelaskan teori atau konsep prediksi gempa ada dan bahkan sangat banyak, namun menurutnya sejauh ini tak ada yang valid konsisten. Namun ia mengatakan sah-sah saja jika ingin menerima prediksi tersebut sebagai pesan kesiagaan. Meski begitu, ia masih skeptis dengan teori yang dipakai SSGIOS dalam memprediksi gempa bumi tersebut. Ia berujar terkait dengan kegiatan prediksi gempa. Menurutnya telah ada upaya dari BMKG, yakni dengan melakukan monitoring geomagnet radon, kajian VPVS, dan total elektron konten. Akan tetapi penelitian BMKG soal upaya prediksi gempa semua masih dalam tahap kajian dan belum didalami. Daryono menambahkan hendaknya prediksi gempa jangan sampai membuat masyarakat khawatir berlebihan hingga ketakutan. Belum lama ini publik dihebohkan dengan hasil prediksi yang diungkapkan para peneliti dari Solar System Geometry Survey atau SSGIOS yang menyebut adanya potensi gempa bumi magnitudo besar di Indonesia. Dalam pernyataannya, SSGIOS memprediksi jika di awal Maret 2023, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami gempa dengan magnitudo di atas 7. Prediksi SSGIOS ini turut diungkapkan salah satu penelitinya, Frank Hugerbits. Adapun dalam unggahan tersebut, Frank menyebut adanya kemungkinan aktivitas seismik di sejumlah wilayah yakni Kamchatka, Kepulauan Kuril, Jepang Utara, di atas Filipina. Ia bahkan menandai Sulawesi Halmahera, bahkan memungkinkan Laut Banda Indonesia. Ramalan Frank soal gempa di Indonesia ini dibagikan oleh sejumlah akun dan menjadi perbincangan di media sosial. Diketahui Frank Hugerbits adalah orang yang sempat menjadi buah bibir karena meramalkan akan adanya gempa besar di Turki beberapa hari sebelum gempa 6 Februari 2023 lalu. Adapun SSGIOS, tempat Frank bekerja adalah lembaga penelitian yang bekerja memantau geometri antara benda langit dan bumi, kemudian menghubungkan dengan aktivitas seismik. But that fluctuation was a bit vague. It was not very convincing.
but nonetheless, a much more obvious fluctuation marked the West Pacific again, from Kamchatka, the Kuril Islands in Japan in the north, over the Philippines, and also marking Sulawesi, Halmahera, maybe even the Banda Sea, Indonesia. It could become significant for the 3rd or 4th of March, because if we count about 6 days from the 25th, we would end up at that time, roughly. This is a possibility. Maybe there will be additional fluctuations in the next few days. If that's the case, we will keep you updated. Again, the first week of March will be very critical, and we could see a major to great seismic event. Now, this is something to be on extra alert. Beredar video yang memperlihatkan oknum anggota TNI berseragam cekcok dengan pengendara mobil ramai menjadi perbincangan di media sosial. Dalam video memperlihatkan oknum anggota TNI dari Kodim 0733 Kota Semarang terlihat membentak seorang pengendara mobil Sienta di Jalan MH Tamrin, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tampak juga oknum anggota TNI itu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur sambil mendekati pengendara mobil. Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Peristiwa bermula saat mobil Sienta Silver dengan nopol H1531HS yang dikendarai oleh pria berinisial NH 51 tahun memepet mobil Honda Freed B1155CA yang dikendarai anggota TNI berinisial ES. Peristiwa terjadi di Jalan Gajah Mada Jumat 3 Maret 2023 kemarin sekira pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Merasa jalannya terganggu dan pengendara Sienta kurang memperhatikan keselamatan pengendara lain, ES kemudian menghentikan dan memberikan peringatan kepada NH. Namun ES terprovokasi dan terpancing emosinya. Ia kemudian kembali ke mobilnya untuk mengambil sangkur yang merupakan kelengkapan baju dinasnya atau PDL. Atas kejadian tersebut, Satuan Kodim 0733 KS telah mengambil langkah dengan meminta keterangan ES, serta telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan alat bukti lainnya. Kapendam mengatakan kedua belah pihak telah dimediasi. Keduanya sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto mengungkapkan bahwa kejadian tersebut murni karena salah paham. Ia menuturkan sebagai warga negara punya hak yang sama dimanapun berada termasuk di jalan raya, baik itu hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, dan hak merasa nyaman di jalan raya. Ia pun mengajak untuk saling mengingatkan sesama pengguna jalan raya agar berperilaku baik saat berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. It's you. Sudah ada lagi. Mana kan? Lagi with you. Bring. Aparatur sipil negara ASN yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Nusa Tenggara Timur NTT masuk kantor sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah mulai hari ini Senin 6 Maret 2023. Pada Senin subuh terlihat sejumlah ASN mendatangi kantor yang berada di Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Daikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Para ASN ada yang datang menggunakan kendaraan pribadi, diantar, dan ada yang menggunakan kendaraan umum. Tiba di kantor, mereka lalu menuju tempat absen digital, kemudian berkumpul di halaman kantor. Selanjutnya, para ASN menari dan berdoa bersama, yang dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi. Setelah itu, pada sekira pukul 6:10 waktu Indonesia Tengah, semua ASN lalu masuk ke dalam ruangan masing-masing untuk memulai aktivitas mereka.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lucy mengatakan ASN masuk jam 5:30 waktu Indonesia Tengah adalah hal yang baru yang diterapkan di NTT. Menurut Linus, ASN diminta masuk lebih pagi sebagai bentuk revolusi mental. Meski begitu, para ASN tak langsung bekerja pada pukul 5:30. Kegiatan dimulai dengan menari, berdoa bersama lintas agama, memungut sampah, dan kegiatan lainnya. Linus menyebutkan ASN pulang kantor seperti biasanya yakni pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Ia berharap dengan masuk lebih pagi, ada perubahan kinerja dalam pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Salah satu ASN bernama Nia Adu membenarkan bahwa hari ini para ASN di Dikbud NTT masuk pukul 5:30. Kebijakan masuk sekolah pagi jam 5 oleh Pemprov NTT kini sudah berubah ke pukul 5:30 seperti di SMA Negeri 5 Kupang, khusus kelas 12. Pihak SMA Negeri 5 Kupang telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada para orang tua wali dan komite. Masuk sekolah pagi jam 5:30 waktu Indonesia Tengah ini mulai berlaku pada Senin 6 Maret 2023 sehingga butuh dukungan dari orang tua atau wali. Namun Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Victor Bungtilu Laiskodat tak menjelaskan secara detail dasar hukum yang dipakai untuk menerapkan aturan masuk sekolah pukul 5 pagi. Hal itu berlaku untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Kupang. Saat diwawancarai sejumlah wartawan soal dasar hukum, Victor justru meminta wartawan memikirkan jawaban itu sendiri. Dengan gaya guyonnya yang khas, Victor mengatakan akan mencelup sang wartawan ke dalam kolam ikan. Victor datang ke SMA Negeri 6 Kupang karena sekolah itu yang pertama kali menerapkan kebijakannya masuk sekolah pukul 5 pagi pada 27 Februari 2023. Victor mengaku ingin melihat langsung para murid dan guru masuk sekolah pada pukul 5:30. Victor pun menanyakan keberadaan guru SMA Negeri 6 yang membuat video sekolah di pagi hari. Selain ingin melihat langsung kegiatan belajar mengajar, Victor mengaku juga ingin memotivasi para murid dan guru. Menurut Victor, penting untuk membuat langkah besar yang bertujuan untuk perubahan. Victor tak ingin murid kelas 12 yang menerapkan sekolah pagi ketika lulus nanti menganggur. Karena itu mulai dilatih dan diterapi dengan baik sejak sekarang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Victor, akan mengintervensi dengan anggaran yang cukup terkait kegiatan tersebut. Seorang wanita mengaku istri polisi di Nusa Tenggara Timur NTT menangis meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri. Sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan anak-anaknya. Video tersebut dibagikan melalui akun @nesha_12 dan tersebar di grup WhatsApp. Ibu muda tersebut didampingi dua anaknya menangis dan mengadu ke Kapolri atas permasalahan keluarganya. Dalam video tersebut terlihat wanita itu sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan sang anak-anak. Ia juga menyebut nama suaminya yang berinisial NRP. Dirinya sebagai seorang ibu menginginkan keadilan untuk anak-anaknya, juga agar cita-cita sang anak bisa diraih. Namun menurutnya jangankan meraih cita-cita, sekolah saja pun tak dilakoni oleh kedua anak-anaknya. Ia menyebut anak pertamanya dikeluarkan dari sekolah masa kelulusan SMP, sementara anak kedua dan ketiga tak disekolahkan. Ia mengaku sedih lantaran anak-anaknya harus menerima situasi saat ini. Ibu tersebut mengaku mental anak-anaknya sangat terpuruk, bahkan rumah sebagai tempat tinggal pun telah disita. Namun hingga sekarang tak ada itikat baik dari suaminya. Dihubungi pada Minggu 5 Maret 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Arya Sandi membenarkan hal tersebut. Arya Sandi menyebut masalah itu sudah berlangsung 1 bulan lalu. Masalah tersebut sementara ini tengah ditangani oleh Propam Polda NTT dan diupayakan untuk diselesaikan internal lantaran masalah pribadi. Saya mohon pertolongannya agar anak saya bisa sekolah lagi. Mungkin tugas yang banyak dan berat, suami di Polri Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang, NRP menjual
masa depan anak-anak Indonesia emas tahun 2045. Di sini saya hanya memohon bantuannya agar anak saya juga termasuk dalam hitungan anak-anak yang akan dimajukan, anak-anak yang didorong dan didukung untuk mencapai cita-citanya. Saya mohon untuk masa depan anak-anak saya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Soeharto, Legend TNI Purnawirawan Aswar Anas, meninggal dunia pada Minggu 5 Maret 2023. Karangan bunga sebagai ungkapan duka cita atas wafatnya Aswar Anas berjejer di depan rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 5 Maret 2023 kemarin. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Aswar dilaporkan menderita sakit. Ia juga sempat menerima perawatan di ruang CICU di RSPAD Gatot Subroto sejak 2 bulan lalu. Sekira pukul 2:45 sore ada 7 karangan bunga berjejer di depan rumah duka. Aswar Anas tutup usia sekira pukul 11:48 siang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pesan wafatnya Aswar Anas disampaikan sang putra Roni Pahlawan dalam WhatsApp grup. Aswar Anas meninggal dunia pada usia 90 tahun, yang mana ia lahir di Padang 2 Agustus 1933 silam. Ia pernah menjabat Menko Kesra periode 1993 hingga 1998. Sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan pada tahun 1988 hingga 1993. Aswar Anas juga pernah menjadi Gubernur Sumbar periode 1977 hingga 1988. Di bidang olahraga, Aswar Anas pernah menjadi Ketua Umum PSSI pada tahun 1991 hingga 1998. Salah terobosannya di sepak bola adalah menggabungkan kompetisi kalatama dengan perserikatan tahun 1995. Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan melayat ke rumah duka di mana jenazah Menko Kesra Aswar Anas disemayamkan. Zulkifli terlihat tiba di rumah duka sekira pukul 15:26. Ia turun dari mobil Toyota Alphard berkelir hitam. Mengenakan kemeja batik dan peci, Zulkifli kemudian langsung masuk ke rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 3:39 sore, Zulkifli keluar dari rumah duka. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN tersebut mengenang Aswar Anas sebagai sosok mentor. Zulkifli menyebut bahwa mendiang adalah orang baik dan merupakan sosok guru serta mentor baginya. Zulkifli mengaku mendapat kabar meninggalnya Aswar Anas seusai menghadiri sebuah acara. Ia berujar kerap mewakili tugas Aswar Anas saat di Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Beliau mentor kami yang mengajar kita, orang tua kita, guru kita, Legend Aswar Anas. Kita doakan husnul khotimah. Dan saya bersaksi beliau orang baik, banyak sekali amal soleh yang ditinggalkan oleh beliau. Dapat kabar meninggalnya Pak Aswar Saya Anas? tadi baca detik, langsung ke sini saya habis acara. Ini masih pakaian batik, pakai peci. Bicara begitu saya baca, saya langsung ke sini ya. Beliau kan Ketua Dewan Pembina Tarbiyah, saya Wakil Ketua Umum. Jadi selama ini tugas kemana-mana saya mewakili beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Tarbiyah PERTI ya. Saya ke Aceh kemana-mana gitu sekarang. Kenangan terakhir bersama almarhum? Ya selalu, dia kan orang tua kita mentor, yang memberikan tugas kepada kami untuk melaksanakan sebagai Ketua Dewan Pembina PERTI. Gitu. Kita ke informasi lain. Tangis ayah dari Shane Lucas, Tagor Lumbantoruan, pecah saat datang menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Ayah dari Shane Lucas ini datang untuk menjenguk dan meminta maaf pada keluarga korban atas ulah sang anak yang sudah menganiaya David. Tagor Lumbantoruan menangis di hadapan awak media seusai menjenguk David. Tagor mengaku sudah bermaksud datang menjenguk David saat hari pertama korban dirawat di rumah sakit. Hanya saja saat itu Tagor masih belum diizinkan masuk ke ruang perawatan David lantaran kondisinya yang belum memungkinkan. Kala itu dijelaskan Togar, ia mendapati informasi mengenai David yang belum bisa menerima kunjungan dari siapapun karena kondisinya yang belum sadarkan diri. Sambil menangis,
Tagor mengaku sangat terpukul melihat kondisi David. Tagor pun mendoakan agar David lekas pulih. Sebagai ayah, Tagor sangat mengerti perasaan ayah David, Jonathan Latumahina, menghadapi fakta dan kenyataan pahit terkait kondisi terkini putranya. Karena itu, ayah Shane Lucas melayangkan simpati sebesar-besarnya. Dalam tangisnya, ia menuturkan sang anak sedianya tak tahu apa-apa terkait kasus penganiayaan yang didalangi Mario Dendi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Ia pun berharap sang anak bisa menerima proses hukum yang adil dan sesuai dengan fakta yang ada. Shane Lucas sendiri merupakan teman dari Mario Dendi Satrio yang kini sama-sama sudah ditetapkan menjadi tersangka. Shane Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan perencanaan. Ancaman hukuman dalam pasal 35 KUHP yaitu 12 tahun penjara. Ia disebut kepolisian telah terlihat kasus penganiayaan tersebut dan tak membantu korban saat penganiayaan. Shane Lucas justru dianggap mengompori Mario Dendi hingga emosinya tak terbendung. Sementara itu, David Latumahina hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya sudah tahu berita kejadian ini menimpa anak saya dan David ini. Saya berniat menjenguk langsung di hari pertama, tapi karena saya dengar beritanya juga yang saya dapatkan masih seperti itu dan nggak bisa diperbolehkan melihat. Dalam doa saya selalu empati melihat keadaan ini. Saya tidak kuat, saya tidak mampu melihat kejadian ini karena saya juga tidak tahu apa-apa. Jadi pengen si David ini berdoa sama Tuhan biar sembuh, cepat pulih, biar semua persoalan ini tahu dan ikut terang-benderang. Itu aja. Tapi bagi saya, makanya hari ini hari baik karena perkembangan makin membaik. Hari ini kesempatan hadir dan saya ajak lawyer saya untuk kuasa hukum saya mendampingi saya. Anak Bapak dan juga Mario Dendi, kalau Bapak tahu sendiri, apakah mereka ini berteman cukup lama sampai liburan di Banjar Bapak? Saya tahu berteman biasa saja ya, berteman biasa dengan Edi ini dan tidak pernah tahu saya untuk berjalan. Oke, bahkan kalau kasus itu Bapak sendiri baru tahu dari anak Bapak sendiri atau dari media juga tahu kasus itu? Oh iya, jadi saya hari Selasa itu malam ditelepon pihak Polres jam 10 bahwa anak saya sudah di Polres. Saya kaget. Kenapa Bu? Anak Bapak di sini sebagai saksi. Ada apa? Ada teman yang berantem. Jadi Sen dari saksi besok Bapak datang ke kantor. Karena mendengar itu saya kaget. Saya belum tahu keadaannya siapa, lawannya itu bagaimana. Ya, saya datang saya tanya di pihak Polres seperti itu dari saksi. Harapannya untuk berlangsung terutama harapan saya untuk anak saya ya. Terhitung hampir 3 pekan, David Ozora Latumahina terbaring koma di rumah sakit. Selama terbaring koma, David Ozora diperdengarkan senandung syair tanpa waton yang dilantunkan tokoh NU Gus Dur. Dalam video yang dibagikan sang ayah, David Ozora terlihat sejumlah selang dan peralatan medis masih tertempel di tubuh remaja berusia 17 tahun tersebut. Video itu dibagikan Jonathan Latumahina di akun Twitternya pada Minggu 5 Maret 2023, seusai 3 minggu David Ozora terbaring koma. Siswa SMA Pangudi Luhur Jakarta tersebut terlihat tak berdaya seusai dianiaya oleh anak pegawai pajak Mario Dendi Satrio. Nafas David juga terlihat pelan layaknya orang yang tertidur pulas. Pada video tersebut, suara lembut Gus Dur bersenandung. Syair tanpa waton Gus Dur yang diputar itu menemani David yang masih terbaring koma. Sebagai informasi, syair tanpa waton adalah sebuah syair bernuansa Islami yang menggunakan perpaduan bahasa Jawa dan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Diketahui David memilih menjadi mu'alaf sejak 3 tahun lalu, tepatnya di usia 14 tahun. Cerita David yang memilih mu'alaf diceritakan sang ayah Jonathan Latumahina seusai dijenguk oleh istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan anak Gus Dur, Alisa Wahid. Melalui akun Twitternya pada Senin 27 Februari lalu, Alisa Wahid menceritakan kisah David yang diceritakan oleh sang ayah. Ternyata David Latumahina memilih mu'alaf lantaran banyak membaca buku-buku terkait pemikiran Gus Dur.
Bahkan David di usianya yang masih 14 tahun pernah pergi sendirian ke makam Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur untuk berziarah. Alisa pun berjanji apabila David sembuh, keluarga Gus Dur akan membawanya untuk berziarah bersama ke makam Gus Dur. Jonathan Latumahina pun mengunggah video kondisi terbaru sang anak. Tampak David masih dalam kondisi belum sadar. Selain itu terlihat pula beberapa alat bantu masih terpasang di tubuh David seperti alat bantu pernafasan. Namun David tampak tak menggunakan ventilator lagi. Pada video tersebut, Jonathan Latumahina juga menyertakan emoji hati berwarna merah. Unggahan tersebut pun dikomentari oleh warganet dengan mendoakan agar David segera pulih. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Menteri BUMN Erick Thohir berencana memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Semarang, Jawa Tengah, seusai mengakibatkan ledakan yang menelan korban jiwa. Erick Thohir mengatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang dibangun di tahun 1971. Di kala itu hingga 1987 jarak depo Pertamina Pelumpang dan pemukiman cukup baik lantaran belum ada rumah warga di sekitarnya. Namun memasuki tahun 1998, jarak pemukiman dan depo Pertamina Pelumpang semakin menipis karena hilangnya lahan Pertamina yang dijadikan pemukiman warga. Kendati demikian, Erick Thohir mengatakan semakin tipisnya area penyangga tak hanya terjadi di Pelumpang, namun di seluruh objek vital nasional. Melihat hal tersebut, Erick mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina, Main ID, PLN, dan sektor pupuk agar melakukan zonasi layaknya di tahun 70-an. Erick mengatakan satu usul yang telah disampaikan adalah memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke kawasan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan ke Pemprov DKI Jakarta. PJ Gubernur Heru Budi diminta agar menyinkronkan tata ruang bersama dengan pemerintah pusat. Pada kesempatan tersebut, Erick menegaskan bahwa sinkronisasi ini perlu lantaran pihaknya tak bisa bekerja sendirian. Di sisi lain, ia mengungkapkan untuk rencana jangka pendek pasca kebakaran di depo Pelumpang Koja adalah penanganan korban. Menteri BUMN tersebut memastikan korban terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang mendapatkan penanganan yang semestinya. Dirinya juga meminta Pertamina untuk mengusut tuntas memperbaiki operasional agar agar bencana kebakaran tak terulang kembali. Tak hanya Pertamina yang mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut, warga sekitar juga mengalami kerugian baik materi dan juga nyawa. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Pertamina akan fokus penanganan jangka pendek, yakni melakukan perawatan dan evakuasi korban terlebih dahulu. Erick Thohir juga memastikan Pertamina dibantu dengan pemerintah untuk melakukan penataan ulang zona vital ke depannya. Terkait lokasi zona vital nasional, Erick mengaku sudah mengingatkan dari 2 tahun lalu untuk ditinjau kembali karena lokasi yang berdekatan dengan perumahan padat penduduk. Sebagai tindak tegas untuk menanggulangi terjadinya peristiwa kebakaran, Erick Thohir menyatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang seharusnya dipindahkan. Akan tetapi keputusan tersebut harus berdasarkan keputusan bersama. Yang terpenting adalah agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Ya, 75% kita lalu, 25% darat. Kalau kita lihat buffer zone Pertamina di tahun 71 sampai tahun 87, ada petanya silahkan, itu sangat aman. Tetapi setelah reformasi 98, memang kalau kita lihat banyaknya kehilangan lahan. Dan ini konteksnya tidak hanya di Pelumpang, di vital juga, objek vital nasional. Nah, karena itu sebenarnya 2 tahun yang lalu saya sudah bicara ya, kepada Pertamina, Main ID, PLN, pupuk untuk mulai menzonakan ya agar ini bisa kembali seperti itu. Kalau tidak mungkin, ya kita ada lokasi. Seperti yang dorong waktu itu 2 tahun yang lalu untuk memindahkan Pelumpang ke Pelindo. Nah, satu dan lain halnya saya ya, tetapi tidak mungkin konteks zonasi ini kita bekerja sendiri, perlu dukungan pemerintah daerah. Nah, ini yang saya rasa Pak Presiden ingin memastikan
sarana atau rencana jangka menengah atau panjang. Tapi Buntut kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini menjadi sorotan. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritisi kebijakan Anies Baswedan yang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan IMB di kawasan Tanah Merah, yakni lokasi sekitar depo tersebut. Menurutnya Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI seharusnya tak menerbitkan IMB tersebut. Pihaknya mempertanyakan alasan Anies Baswedan memberikan izin pendirian bangunan hingga akhirnya berakibat fatal. William berujar Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap hal tersebut. Pihaknya juga memperbandingkan kebijakan yang dibuat Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta. William berujar Ahok pernah mengajak warga untuk pindah karena keberadaan pemukiman di dekat depo Pertamina sangat berbahaya. Menurutnya ketegasan yang ditunjukkan Ahok sepatutnya ditiru oleh pejabat lain. Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta agar memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari para korban. Sementara itu, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PPHMI meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi Pertamina terkait kebakaran ini. PPHMI menyebut evaluasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ikram mendesak aparat penegak hukum khususnya Polri untuk mengusut tuntas kebakaran di depo Pertamina Pelumpang dengan tuntas. Pasalnya Ikram menduga ada kelalaian pihak Pertamina dalam melakukan pemeliharaan terhadap pipa penampung, serta penyalur bahan bakar minyak atau BBM yang telah berusia puluhan tahun menjadi faktornya. Akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, belasan orang dikabarkan meninggal dunia. Hingga Sabtu 4 Maret 2023 malam, Posko Koramil Koja ke-1 mencatat sebanyak 19 orang meninggal dunia. Sedikitnya ada 516 orang terdampak dan sedang mengungsi di RPTRA Rasela, Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Pengelola RPTRA Rasela Febri Ana mengatakan, para pengungsi terdiri dari orang dewasa dan sebagian lanjut usia, balita hingga ibu hamil. Adapun para korban terdampak tidur di dalam tenda-tenda yang dibuka berbagai instansi seperti BPBD DKI Jakarta, Polri, dan TNI. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lihat saudara aja. Lihat saudara aja, jangan balik. Jangan balik, lihat saudara aja. Lihat saudara aja, jangan balik. Pelan-pelan. Lihat saudara aja, jangan balik. Pelan-pelan, lihat saudara aja, jangan balik. Pelan-pelan. Polisi tengah memeriksa CCTV dan para saksi untuk mengungkap penyebab depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara terbakar hebat pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Berdasarkan informasi yang beredar sebelum kebakaran, warga mendengar bunyi petir yang kencang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuturkan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Listio mengungkapkan peristiwa awal kebakaran depo Pertamina terjadi saat tangki depo Pertamina melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertamax. Adapun pengisian bahan bakar tersebut berasal dari kilang minyak Balongan. Sementara itu personel kepolisian bersama anjing pelacak K9 kembali menyisir pemukiman warga di Kampung Tanah Merah. Lokasi tersebut tepat berada di depan tembok depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara yang terbakar pada Jumat malam. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tak adanya jenazah yang belum ditemukan. Polisi memasang garis polisi di RT 12 RW 9 agar warga tak mendekat dan mengganggu proses penyisiran. Pasalnya Jalan Rawabadak Selatan tersebut dipadati warga luar yang sengaja datang untuk melihat lokasi kebakaran depo Pertamina. Sepanjang Jalan Koramil padat dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2 serta pejalan kaki. Lalu lintas cukup tersendat lantaran banyaknya warga dan kendaraan yang diparkirkan di sisi jalan. Insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini adalah yang kedua kalinya terjadi. Sebelumnya kebakaran hebat juga pernah melanda depo Pertamina Pelumpang pada Minggu malam 18 Januari 2009 silam.
Kedua insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang itu sama-sama terjadi di malam akhir pekan. Kebakaran Pertamina Pelumpang pada 2009 berasal dari depo 24 yang menampung sekitar 5.000 kiloliter BBM jenis premium. Kala itu Pertamina mengatakan kebakaran tersebut telah menyebabkan kerugian hingga sekitar 17 miliar rupiah. Sementara korban jiwa akibat insiden itu berjumlah 1 orang, yakni petugas keamanan di fasilitas tersebut. Juga kita ambil sampel DNA-nya untuk kita bandingkan dengan sampel DNA yang saat ini sudah kita ambil dari 12 jenazah yang satunya dari sini. Ini juga nanti tentunya bisa membantu mempercepat proses identifikasi, karena memang kami butuh dengan ini mohon bantuan dari rekan-rekan, dan tadi di foto juga kita sampaikan untuk ikut dibantu disosialisasikan. Mudah-mudahan 12 yang ini ada di kita dan kita dalam jaringannya untuk bisa match dengan keluarganya, sehingga kemudian identifikasi atau identitas jenazahnya kita jelaskan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita tadi sudah masuk TKP, didampingi oleh Kabar Reskrim, Kapolda, tim gabungan, dan juga dari tim dari Pertamina untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Dan tentunya baik yang ada di dalam depo maupun yang di pemukiman, ini kan ini juga ada kebakaran juga. Ini semuanya sedang kita dalami sumber apinya dari mana. Secara teknis, tim sedang melaksanakan investigasi. Di tengah musibah kebakaran akibat depo Pertamina Pelumpang, seorang mempelai pria yang menggelar hajatan sekira 800 meter dari lokasi kejadian mengaku sempat panik memikirkan uang muka resepsi saat menyelamatkan diri. Hal itu disampaikan Ahmad Maulana Firdaus atau yang karib disapa Daus 22 tahun, pria yang menggelar resepsi bersama sang istri Sukmainah 20 tahun. Daus berujar saat kejadian tersebut ia sempat melarikan diri lantaran mencium aroma gas yang begitu pekat dari rumahnya. Namun di tengah derap langkahnya itu ia sempat memikirkan biaya resepsi yang sudah ditekan dari jauh-jauh hari. Menurutnya saat kejadian tersebut dirinya hanya bisa berlari sembari membawa surat-surat berharga. Pasalnya resepsi itu sudah ia rencanakan sejak 3 bulan lalu dan undangan sudah disebar ke 700 orang teman dan kerabat dekatnya. Ia sempat berpikir untuk menunda acara tersebut. Namun pada Sabtu malam dirinya sendiri justru turun langsung bersama tetangga lain untuk berjibaku membangun tenda pernikahan. Kendati begitu ia mengaku bersyukur lantaran acara tersebut bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu ditemui di tempat yang sama orang tua Daus Kusnaidi 54 tahun menyebut alasan tetap digelarnya resepsi meski di tengah kebakaran lantaran undangan sudah dibagikan jauh-jauh hari. Menurutnya tak ada komplain yang ia terima, bahkan para tamu tetap datang dan menikmati acara tersebut. Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis data terbaru korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam lalu. Kepala BNPB Suharyanto menginformasikan setidaknya terdapat 19 korban meninggal dunia atas peristiwa tersebut. Sementara itu, Suharyanto menyampaikan sebanyak 49 jiwa mengalami luka berat dan sedang dirawat di beberapa rumah sakit. Ia berujar setidaknya masih ada 18 orang yang dicari karena terpisah dari keluarganya. Suharyanto menegaskan bahwa 18 orang tersebut bukan berarti menjadi korban. Pihaknya pun masih mencari keterangan terkait 18 orang hilang tersebut. Upaya yang dilakukan dengan mengerahkan berbagai elemen untuk mencari 18 orang yang hilang. Polri pun terus menyisir kemungkinan korban terbaru di reruntuhan objek-objek yang terbakar. Seluruh komponen terlibat mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, penggerak sosial, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan penggiat bencana. Suharyanto juga memastikan tenda-tenda di posko sudah terpasang dengan baik dan logistik mengalir terus-menerus. Lebih lanjut, ia mengaku bahwa bantuan yang diberikan sejauh ini tak ada masalah. Hal tersebut karena tanggap darurat merupakan kebutuhan dasar.
Ia menjelaskan walaupun BPBD DKI Jakarta sudah mampu menyiapkan tangga bencana, namun pihaknya juga turut menyiapkan intervensi untuk membantu. Kira ditunda nggak Pak nikahnya Pak? Oh, Ada lampu jalan. tapi yakin ya Pak kalau aman ya Pak di sini Pak nggak kebakaran ya Pak? Cowok ya berarti Pak ya? Anak berapa Pak? Yang Bapak yang di sini berarti terus bakalan dilaksanakan sampai hari ini aja atau besok ada pesta lagi? Iya, cuma hari ini aja. Acaranya 1 hari 2 hari tadi? Hari ini dulu. Berapa tamu Pak yang diundang Pak? 700. Tapi Pak dengan adanya kebakaran ini tamu-tamu yang itu tetap datang atau bagaimana Pak? Mudah-mudahan datang semua. Sejauh ini bagaimana Pak? Yang penting rame aja. Paling ibu-ibu pengajian. Yang berangkat dari dampak juga begitu. Besok juga ada ibu pengajian. Tapi tidak ada yang komplain Pak di tengah duka seperti itu membangun acara. Beralih ke informasi lain Tribuners, temuan sebuah granat aktif di rumah Mira, mantan pramugari yang mengalami gangguan jiwa menghebohkan warga sekitar pada Minggu 5 Maret 2023. Mira kini menjadi perbincangan di media sosial setelah kisah hidupnya yang seorang mantan pramugari bahkan pernah bekerja sebagai advokat terungkap ke publik. Wakapolsek Pulau Gadung AKP Imam M tak menampik adanya temuan granat aktif di rumah Mira. Berada di Jalan Satria 1 RT 13 RW 3 Kelurahan Jati Kecamatan Pulau Gadung Jakarta Timur. Temuan itu bermula saat seorang anggota penanganan prasarana dan sarana umum PPSU tengah kerja bakti di hunian milik Mira. PPSU Kelurahan menemukan barang mencurigakan di rumah Mira sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Lantaran curiga, PSSU kemudian melapor pada Polsek Pulau Gadung, diteruskan ke Polsek langsung ke Polda, selanjutnya ke Brimob Jinakbom atau Jibom. Mengejutkannya, saat ditemukan granat tangan tersebut masih dalam kondisi aktif, sehingga selanjutnya barang bukti granat tersebut dibawa pihak Gegana Polri untuk ditindaklanjuti. Ketua RT 13 Tatang mengungkapkan dirinya juga belum mengetahui granat tersebut bisa didapatkan dari mana oleh Mirna. Sebab pada Kamis 23 Februari lalu, Mira sudah dijemput petugas dinas sosial atau dinsos setempat karena tinggal di hunian seorang diri dan diketahui mengalami gangguan jiwa. Mira diketahui hanya tinggal sebatang kara selama puluhan tahun di rumah mewah peninggalan orang tuanya di perumahan Rawamangun, Jakarta Timur. Dikabarkan setiap harinya untuk menyambung hidup, Mira mengandalkan belas kasihan dari tetangga dan warga. Mira kini diketahui dulunya adalah seorang pramugari di salah satu perusahaan pesawat di Indonesia. Tak hanya itu saja, Mira juga diketahui dulunya seorang model dan memiliki banyak teman artis, salah satunya yakni Shirley Malinton. Dari penelusuran bersama warga didapati sejumlah sertifikat berharga di dalam rumah Mira. Namun dikarenakan Mira mengalami gangguan jiwa, maka sertifikat dan berkas-berkas berharga lainnya diserahkan warga ke pemerintah. Mira diketahui pernah bekerja di sebuah firma hukum. Diduga ia yang merupakan alumni Fakultas Hukum Trisakti dan seangkatan dengan artis senior Marissa Haque pada 1996. Di dalam rumah bekas rumah mewah tanpa listrik dan ketersediaan air, serta sebagian besar sudah rusak, bertahan hidup sendirian selama puluhan tahun. Di dalam rumah yang sebagian besar sudah dalam keadaan rusak dan berantakan tersebut, ditemukan sejumlah surat-surat berharga. Di antaranya yakni sertifikat rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, serta sejumlah surat berharga lainnya. Belum diketahui penyebab pasti depresi yang dialami Mira, namun sejumlah tetangga menyebut Mira mengalami gangguan kejiwaan pasca orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Kini kondisi Mira berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa RSJ. Proses evakuasi berlangsung selama hampir 2 jam, karena yang bersangkutan tak mau didekati oleh siapapun. Kalau apa ya tadi mengenai benda itu temukan oleh tim PPSU. Terus karena pada saat itu kan mau bersih-bersih di PPSU, kemudian ya bergerak, kemudian ditemukanlah itu benda itu. Kemudian diamankan, udah seperti itu aja. Kemudian ada Pak Bimas,
suarakan ke Babimas, kemudian ke Babimas koordinasi dengan pihak. Kalau dari Pak RT sendiri setelah penemuan itu tadi apa Pak? Langsung ngelapor kemana Pak? Ke Babimas. Ke Babimas, dari Babimas langsung ke? Ya kemungkinan Babimas ada tuh kalau mau konfirmasi. Terus langsung koordinasi. Kalau warga, ini kan warga Pak RT, gimana Pak terkait penemuan ini di lingkungan Bapak sendiri? Nggak tahu, kita kan nggak tahu ini rumah, emang kan rumah ini kan sendirian. Kita juga baru sekarang ini masuk. Kalau penghuninya sendiri Pak? Penghuninya kan sekarang itu lagi dirawat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menanggapi prediksi SSGOS terkait gempa besar yang akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Diketahui SSGOS sebelumnya berhasil memprediksi gempa Turki dengan tepat hanya selang beberapa hari sebelum gempa terjadi. Namun bedanya lembaga tersebut meneliti gempa bumi bukan dari kerak atau lempeng bumi, namun dari pergerakan antariksa. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pun menanggapi prediksi gempa bumi yang disampaikan oleh SSGOS. Daryono sebagai seismolog mengaku belum bisa mempercayai prediksi gempa hingga saat ini. Ia menjelaskan teori atau konsep prediksi gempa ada dan bahkan sangat banyak. Namun menurutnya sejauh ini tak ada yang valid konsisten. Namun ia mengatakan sah-sah saja jika ingin menerima prediksi tersebut sebagai pesan kesiagaan. Meski begitu, ia masih skeptis dengan teori yang dipakai SSGOS dalam memprediksi gempa bumi tersebut. Ia berujar terkait dengan kegiatan prediksi gempa. Menurutnya telah ada upaya dari BMKG, yakni dengan melakukan monitoring geomagnet radon, kajian VPVS, dan total elektron content. Akan tetapi penelitian BMKG soal upaya prediksi gempa semua masih dalam tahap kajian dan belum didalami. Daryono menambahkan hendaknya prediksi gempa jangan sampai membuat masyarakat khawatir berlebihan hingga ketakutan. Belum lama ini publik dihebohkan dengan hasil prediksi yang diungkapkan para peneliti dari Solar System Geometry Survey atau SSGOS yang menyebut adanya potensi gempa bumi magnitudo besar di Indonesia. Dalam pernyataannya, SSGOS memprediksi jika di awal Maret 2023, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami gempa dengan magnitudo di atas 7. Prediksi SSGOS ini turut diungkapkan salah satu penelitinya, Frank Hugerbits. Adapun dalam unggahan tersebut, Frank menyebut adanya kemungkinan aktivitas seismik di sejumlah wilayah yakni Kamchatka, Kepulauan Kuril, Jepang Utara, di atas Filipina. Ia bahkan menandai Sulawesi Halmahera, bahkan memungkinkan Laut Banda Indonesia. Ramalan Frank soal gempa di Indonesia ini dibagikan oleh sejumlah akun dan menjadi perbincangan di media sosial. Diketahui Frank Hugerbits adalah orang yang sempat menjadi buah bibir karena meramalkan akan adanya gempa besar di Turki beberapa hari sebelum gempa 6 Februari 2023 lalu. Adapun SSGOS, tempat Frank bekerja adalah lembaga penelitian yang bekerja memantau geometri antara benda langit dan bumi, kemudian menghubungkan dengan aktivitas seismik. But that fluctuation was a bit vague, it was not very convincing, but nonetheless, a much more obvious fluctuation marked the West Pacific again, from Kamchatka, the Kuril Islands in Japan in the north, over the Philippines, and also marking Sulawesi, Halmahera, maybe even the Banda Sea, Indonesia. It could become significant for the 3rd or 4th of March, because if we count about 6 days from the 25th, we would end up at that time, roughly. This is a possibility. Maybe there will be additional fluctuations in the next few days. If that's the case, we will keep you updated. Again, the first week of March will be very critical, and we could see a major to great seismic event. Now, this is something to be on extra alert. Beredar video yang memperlihatkan oknum anggota TNI berseragam cekcok dengan pengendara mobil ramai menjadi perbincangan di media sosial. Dalam video memperlihatkan oknum anggota TNI dari Kodim 0733 Kota Semarang terlihat membentak seorang pengendara mobil Sienta di Jalan MH Tamrin, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tampak juga oknum anggota TNI itu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur sambil mendekati pengendara mobil. Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Peristiwa bermula saat mobil Sienta Silver dengan nopol H1531HS
yang dikendarai oleh pria berinisial NH 51 tahun memepet mobil Honda Freed B1155CA yang dikendarai anggota TNI berinisial ES. Peristiwa terjadi di Jalan Gajah Mada Jumat 3 Maret 2023 kemarin sekira pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Merasa jalannya terganggu dan pengendara Sienta kurang memperhatikan keselamatan pengendara lain, ES kemudian menghentikan dan memberikan peringatan kepada NH. Namun ES terprovokasi dan terpancing emosinya. Ia kemudian kembali ke mobilnya untuk mengambil sangkur yang merupakan kelengkapan baju dinasnya atau PDL. Atas kejadian tersebut, Satuan Kodim 0733 KS telah mengambil langkah dengan meminta keterangan ES, serta telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan alat bukti lainnya. Kapolda mengatakan kedua belah pihak telah dimediasi. Keduanya sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Kapolda 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto mengungkapkan bahwa kejadian tersebut murni karena salah paham. Ia menuturkan sebagai warga negara punya hak yang sama dimanapun berada termasuk di jalan raya, baik itu hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, dan hak merasa nyaman di jalan raya. Ia pun mengajak untuk saling mengingatkan sesama pengguna jalan raya agar berperilaku baik saat berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Kecil. Sudah ada lagi. Mana kan? Lagi kecil. Bling-bling. Aparatur sipil negara ASN yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Nusa Tenggara Timur NTT masuk kantor sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah mulai hari ini Senin 6 Maret 2023. Pada Senin subuh terlihat sejumlah ASN mendatangi kantor yang berada di Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Daikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Para ASN ada yang datang menggunakan kendaraan pribadi, diantar, dan ada yang menggunakan kendaraan umum. Tiba di kantor, mereka lalu menuju tempat absen digital, kemudian berkumpul di halaman kantor. Selanjutnya, para ASN menari dan berdoa bersama, yang dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi. Setelah itu, pada sekira pukul 6:10 waktu Indonesia Tengah, semua ASN lalu masuk ke dalam ruangan masing-masing untuk memulai aktivitas mereka. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi mengatakan ASN masuk jam 5:30 waktu Indonesia Tengah adalah hal yang baru yang diterapkan di NTT. Menurut Linus, ASN diminta masuk lebih pagi sebagai bentuk revolusi mental. Meski begitu, para ASN tak langsung bekerja pada pukul 5:30. Kegiatan dimulai dengan menari, berdoa bersama lintas agama, memungut sampah, dan kegiatan lainnya. Linus menyebutkan ASN pulang kantor seperti biasanya yakni pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Ia berharap dengan masuk lebih pagi, ada perubahan kinerja dalam pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Salah satu ASN bernama Nia Adu membenarkan bahwa hari ini para ASN di Disdikbud NTT masuk pukul 5:30. Kebijakan masuk sekolah pagi jam 5 oleh Pemprov NTT kini sudah berubah ke pukul 5:30 seperti di SMA Negeri 5 Kupang, khusus kelas 12. Pihak SMA Negeri 5 Kupang telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada para orang tua wali dan komite. Masuk sekolah pagi jam 5:30 waktu Indonesia Tengah ini mulai berlaku pada Senin 6 Maret 2023 sehingga butuh dukungan dari orang tua atau wali. Namun Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Victor Bungtilu Laiskodat tak menjelaskan secara detail dasar hukum yang dipakai untuk menerapkan aturan masuk sekolah pukul 5 pagi.
Hal itu berlaku untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Kupang. Saat diwawancarai sejumlah wartawan soal dasar hukum, Victor justru meminta wartawan memikirkan jawaban itu sendiri. Dengan gaya guyonnya yang khas, Victor mengatakan akan mencelup sang wartawan ke dalam kolam ikan. Victor datang ke SMA Negeri 6 Kupang karena sekolah itu yang pertama kali menerapkan kebijakannya masuk sekolah pukul 5 pagi pada 27 Februari 2023. Victor mengaku ingin melihat langsung para murid dan guru masuk sekolah pada pukul 5:30. Victor pun menanyakan keberadaan guru SMA Negeri 6 yang membuat video sekolah di pagi hari. Selain ingin melihat langsung kegiatan belajar mengajar, Victor mengaku juga ingin memotivasi para murid dan guru. Menurut Victor, penting untuk membuat langkah besar yang bertujuan untuk perubahan. Victor tak ingin murid kelas 12 yang menerapkan sekolah pagi ketika lulus nanti menganggur. Karena itu mulai dilatih dan diterapi dengan baik sejak sekarang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Victor, akan mengintervensi dengan anggaran yang cukup terkait kegiatan tersebut. Seorang wanita mengaku istri polisi di Nusa Tenggara Timur NTT menangis meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri. Sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan anak-anaknya. Video tersebut dibagikan melalui akun @nesha_12 dan tersebar di grup WhatsApp. Ibu muda tersebut didampingi dua anaknya menangis dan mengadu ke Kapolri atas permasalahan keluarganya. Dalam video tersebut terlihat wanita itu sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan sang anak-anak. Ia juga menyebut nama suaminya yang berinisial NRP. Dirinya sebagai seorang ibu menginginkan keadilan untuk anak-anaknya, juga agar cita-cita sang anak bisa diraih. Namun menurutnya jangankan meraih cita-cita, sekolah saja pun tak dilakoni oleh kedua anak-anaknya. Ia menyebut anak pertamanya dikeluarkan dari sekolah masa kelulusan SMP, sementara anak kedua dan ketiga tak disekolahkan. Ia mengaku sedih lantaran anak-anaknya harus menerima situasi saat ini. Ibu tersebut mengaku mental anak-anaknya sangat terpuruk. Bahkan rumah sebagai tempat tinggal pun telah disita. Namun hingga sekarang tak ada itikat baik dari suaminya. Dihubungi pada Minggu 5 Maret 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Arya Sandi membenarkan hal tersebut. Arya Sandi menyebut masalah itu sudah berlangsung 1 bulan lalu. Masalah tersebut sementara ini tengah ditangani oleh Propam Polda NTT dan diupayakan untuk diselesaikan internal lantaran masalah pribadi. Saya mohon pertolongannya agar anak saya bisa sekolah lagi. Mungkin tugas yang banyak dan berat, suami di Polri, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Kupang, NRP 78120952 Akpol tahun 2000. Sehingga terlupa dengan masa depan anak-anaknya sendiri. Tapi saya di sini bergerak karena saya mengingat suami saya konsen untuk masa depan anak-anak Indonesia emas tahun 2045. Di sini saya hanya memohon bantuannya agar anak saya juga termasuk dalam hitungan anak-anak yang akan dimajukan, anak-anak yang didorong dan didukung untuk mencapai cita-citanya. Saya mohon untuk masa depan anak-anak saya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Soeharto, Legend TNI Purnawirawan Aswar Anas, meninggal dunia pada Minggu 5 Maret 2023. Karangan bunga sebagai ungkapan duka cita atas wafatnya Aswar Anas berjejer di depan rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 5 Maret 2023 kemarin. Sebelum mengembuskan nafas terakhir,
Aswar dilaporkan menderita sakit. Ia juga sempat menerima perawatan di ruang CICU di RSPAD Gatot Subroto sejak 2 bulan lalu. Sekira pukul 2:45 sore ada 7 karangan bunga berjejer di depan rumah duka. Aswar Anas tutup usia sekira pukul 11:48 siang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pesan wafatnya Aswar Anas disampaikan sang putra Roni Pahlawan dalam WhatsApp grup. Aswar Anas meninggal dunia pada usia 90 tahun, yang mana ia lahir di Padang 2 Agustus 1933 silam. Ia pernah menjabat Menko Kesra periode 1993 hingga 1998. Sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan pada tahun 1988 hingga 1993. Aswar Anas juga pernah menjadi Gubernur Sumbar periode 1977 hingga 1988. Di bidang olahraga, Aswar Anas pernah menjadi Ketua Umum PSSI pada tahun 1991 hingga 1998. Salah terobosannya di sepak bola adalah menggabungkan kompetisi Kalatama dengan Perserikatan tahun 1995. Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan melayat ke rumah duka di mana jenazah Menko Kesra Aswar Anas disemayamkan. Zulkifli terlihat tiba di rumah duka sekira pukul 15:26. Ia turun dari mobil Toyota Alphard berkelir hitam. Mengenakan kemeja batik dan peci, Zulkifli kemudian langsung masuk ke rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 3:39 sore, Zulkifli keluar dari rumah duka. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN tersebut mengenang Aswar Anas sebagai sosok mentor. Zulkifli menyebut bahwa mendiang adalah orang baik dan merupakan sosok guru serta mentor baginya. Zulkifli mengaku mendapat kabar meninggalnya Aswar Anas seusai menghadiri sebuah acara. Ia berujar kerap mewakili tugas Aswar Anas saat di Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Beliau mentor kami yang mengajar kita, orang tua kita, guru kita, dan Aswar Anas kita doakan husnul khotimah. Dan saya bersaksi beliau orang baik, banyak sekali amal soleh yang ditinggalkan oleh beliau. Dapat kabar meninggalnya Pak Azwar Anas? Saya tadi baca detik, langsung ke sini saya habis acara. Ini masih pakaian batik, pakai peci. Bicara begitu saya baca, saya langsung ke sini ya. Beliau kan Ketua Dewan Pembina Tarbiyah, saya wakil Ketua Umum. Jadi selama ini tugas kemana-mana saya mewakili beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Tarbiyah PERTI ya. Saya ke Aceh kemana-mana gitu sekarang. Kenangan terakhir bersama almarhum? Ya selalu, dia kan orang tua kita mentor, yang memberikan tugas kepada kami untuk melaksanakan sebagai Ketua Dewan Pembina PERTI. Gitu. Kita ke informasi lain. Tangis ayah dari Shane Lucas, Tagor Lumbantoruan, pecah saat datang menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Ayah dari Shane Lucas ini datang untuk menjenguk dan meminta maaf pada keluarga korban atas ulah sang anak yang sudah menganiaya David. Tagor Lumbantoruan menangis di hadapan awak media seusai menjenguk David. Tagor mengaku sudah bermaksud datang menjenguk David saat hari pertama korban dirawat di rumah sakit. Hanya saja saat itu Tagor masih belum diizinkan masuk ke ruang perawatan David lantaran kondisinya yang belum memungkinkan. Kala itu dijelaskan Togar, ia mendapati informasi mengenai David yang belum bisa menerima kunjungan dari siapapun karena kondisinya yang belum sadarkan diri. Sambil menangis, Tagor mengaku sangat terpukul melihat kondisi David. Tagor pun mendoakan agar David lekas pulih. Sebagai ayah, Tagor sangat mengerti perasaan ayah David, Jonathan Latumahina, menghadapi fakta dan kenyataan pahit terkait kondisi terkini putranya. Karena itu ayah Shane Lucas melayangkan simpati sebesar-besarnya. Dalam tangisnya, ia menuturkan sang anak sedianya tak tahu apa-apa terkait kasus penganiayaan yang didalangi Mario Dendi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Ia pun berharap sang anak bisa menerima proses hukum yang adil dan sesuai dengan fakta yang ada. Shane Lucas sendiri merupakan teman dari Mario Dendi Satrio yang kini sama-sama sudah ditetapkan menjadi tersangka. Shane Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan perencanaan. Ancaman hukuman dalam pasal 35 KUHP yaitu 12 tahun penjara. Ia disebut kepolisian telah terlihat kasus penganiayaan tersebut dan tak membantu korban saat penganiayaan. Shane Lucas justru dianggap mengompori Mario Dendi hingga emosinya tak terbendung. Sementara itu David Latumahina hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
dan detik ini saya berniat menjenguk langsung di hari pertama, tapi karena saya dengar beritanya juga dan saya dapatkan masih seperti itu dan nggak bisa diperbolehkan melihat. Dalam doa saya selalu berempati melihat keadaan ini. Saya tidak kuat, saya tidak mampu melihat kejadian ini karena saya juga tidak tahu apa-apa. Jadi aku pengen di David ini berdoa sama Tuhan biar sembuh, bercepat pulih, biar semua persoalan ini tahu dan tutup terang-benderang. Itu aja. Tapi seperti saya, makanya hari ini hari baik karena perkembangan makin membaik. Hari ini kesempatan hadir dan saya ajak lawyer saya, kuasa hukum saya mendampingi saya. Pak, ini kan artinya kan anak Bapak dan juga Mario Dedi, kalau Bapak tahu sendiri, apakah mereka ini berteman cukup lama sampai lingkungan di badan Bapak itu? Saya tahu berteman biasa saja ya, berteman biasa dengan Edi ini dan tidak pernah tahu saya. Oke, bahkan kalau kasus itu Bapak sendiri baru tahu dari anak Bapak sendiri atau dari media juga tahu kasus itu? Oh iya, jadi saya hari Selasa itu malam ditelepon pihak Polres jam 10. Nah, bahwa anak saya sudah di Polres, saya kaget. Kenapa Bu? Anak Bapak di sini sebagai saksi. Ada apa? Ada temannya berantem. Jadi sen dari saksi besok Bapak datang ke kantor. Karena mendengar itu saya kaget. Saya belum tahu keadaannya siapa, lawannya itu bagaimana. Ya, saya datang saya tanya di pihak Polres. Seperti itu dari saksi. Harapannya untuk berlangsung terutama harapan saya untuk anak saya ya. Terhitung hampir 3 pekan, David Ozora Latumahina terbaring koma di rumah sakit. Selama terbaring koma, David Ozora diperdengarkan senandung syair tanpa waton yang dilantunkan tokoh NU Gus Dur. Dalam video yang dibagikan sang ayah, David Ozora terlihat sejumlah selang dan peralatan medis masih tertempel di tubuh remaja berusia 17 tahun tersebut. Video itu dibagikan Jonathan Latumahina di akun Twitternya pada Minggu 5 Maret 2023, seusai 3 minggu David Ozora terbaring koma. Siswa SMA Pangudi Luhur Jakarta tersebut terlihat tak berdaya seusai dianiaya oleh anak pegawai pajak Mario Dendi Satrio. Nafas David juga terlihat pelan layaknya orang yang tertidur pulas. Pada video tersebut, suara lembut Gus Dur bersenandung. Syair tanpa waton Gus Dur yang diputar itu menemani David yang masih terbaring koma. Sebagai informasi, syair tanpa waton adalah sebuah syair bernuansa Islami yang menggunakan perpaduan bahasa Jawa dan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Diketahui David memilih menjadi mu'alaf sejak 3 tahun lalu, tepatnya di usia 14 tahun. Cerita David yang memilih mu'alaf diceritakan sang ayah Jonathan Latumahina seusai dijenguk oleh istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan anak Gus Dur, Alisa Wahid. Melalui akun Twitternya pada Senin 27 Februari lalu, Alisa Wahid menceritakan kisah David yang diceritakan oleh sang ayah. Ternyata David Latumahina memilih mu'alaf lantaran banyak membaca buku-buku terkait pemikiran Gus Dur. Bahkan David di usianya yang masih 14 tahun pernah pergi sendirian ke makam Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur untuk berziarah. Alisa pun berjanji apabila David sembuh, keluarga Gus Dur akan membawanya untuk berziarah bersama ke makam Gus Dur. Jonathan Latumahina pun mengunggah video kondisi terbaru sang anak. Tampak David masih dalam kondisi belum sadar. Selain itu terlihat pula beberapa alat bantu masih terpasang di tubuh David seperti alat bantu pernafasan. Namun David tampak tak menggunakan ventilator lagi. Pada video tersebut, Jonathan Latumahina juga menyertakan emoji hati berwarna merah. Unggahan tersebut pun dikomentari oleh warganet dengan mendoakan agar David segera pulih. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Menteri BUMN Erick Thohir berencana memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Semarang, Jawa Tengah, seusai mengakibatkan ledakan yang menelan korban jiwa. Erick Thohir mengatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang dibangun di tahun 1971. Dikala itu hingga 1987 jarak depo Pertamina Pelumpang dan pemukiman cukup baik lantaran belum ada rumah warga di sekitarnya.
Namun memasuki tahun 1998, jarak pemukiman dan depo Pertamina Pelumpang semakin menipis karena hilangnya lahan Pertamina yang dijadikan pemukiman warga. Kendati demikian, Erick Thohir mengatakan semakin tipisnya area penyangga tak hanya terjadi di Pelumpang, namun di seluruh objek vital nasional. Melihat hal tersebut, Erick mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina, Main ID, PLN, dan sektor pupuk agar melakukan zonasi layaknya di tahun 70-an. Erick mengatakan satu usul yang telah disampaikan adalah memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke kawasan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan ke Pemprov DKI Jakarta. PJ Gubernur Heru Budi diminta agar menyinkronkan tata ruang bersama dengan pemerintah pusat. Pada kesempatan tersebut, Erick menegaskan bahwa sinkronisasi ini perlu lantaran pihaknya tak bisa bekerja sendirian. Di sisi lain, ia mengungkapkan untuk rencana jangka pendek pasca kebakaran di depo Pelumpang Koja adalah penanganan korban. Menteri BUMN tersebut memastikan korban terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang mendapatkan penanganan yang semestinya. Dirinya juga meminta Pertamina untuk mengusut tuntas memperbaiki operasional agar agar bencana kebakaran tak terulang kembali. Tak hanya Pertamina yang mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut, warga sekitar juga mengalami kerugian baik materi dan juga nyawa. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Pertamina akan fokus penanganan jangka pendek, yakni melakukan perawatan dan evakuasi korban terlebih dahulu. Erick Thohir juga memastikan Pertamina dibantu dengan pemerintah untuk melakukan penataan ulang zona vital ke depannya. Terkait lokasi zona vital nasional, Erick mengaku sudah mengingatkan dari 2 tahun lalu untuk ditinjau kembali karena lokasi yang berdekatan dengan perumahan padat penduduk. Sebagai tindak tegas untuk menanggulangi terjadinya peristiwa kebakaran, Erick Thohir menyatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang seharusnya dipindahkan. Akan tetapi keputusan tersebut harus berdasarkan keputusan bersama. Yang terpenting adalah agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Ya, 75% kita laut, 25% darat. Kalau kita lihat buffer zone Pertamina di tahun 71 sampai tahun 87, ada petanya silahkan, itu sangat aman. Tetapi setelah reformasi 98, memang kalau kita lihat banyaknya kehilangan lahan. Dan ini konteksnya tidak hanya di Pelumpang, BPL juga objek vital nasional. Nah, karena itu sebenarnya 2 tahun yang lalu saya sudah bicara ya, kepada Pertamina, Main ID, PLN, pupuk untuk mulai menzonakan ya agar ini bisa kembali seperti itu. Kalau tidak mungkin, ya kita ada lokasi. Seperti yang dorong waktu itu 2 tahun yang lalu untuk memindahkan Pelumpang ke Pelindo. Nah, satu dan lain halnya saya akan cek. Ya, tetapi tidak mungkin konteks zonasi ini kita bekerja sendiri, perlu dukungan pemerintah daerah. Nah, ini yang saya rasa Pak Presiden ingin memastikan juga beberapa hari ke depan ini bisa terjadi kesepakatan atau rencana jangka menengah atau panjang. Tetapi Buntut kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini menjadi sorotan. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritisi kebijakan Anies Baswedan yang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan IMB di kawasan Tanah Merah, yakni lokasi sekitar depo tersebut. Menurutnya Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI seharusnya tak menerbitkan IMB tersebut. Pihaknya mempertanyakan alasan Anies Baswedan memberikan izin pendirian bangunan hingga akhirnya berakibat fatal. William berujar Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap hal tersebut. Pihaknya juga memperbandingkan kebijakan yang dibuat Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta. William berujar Ahok pernah mengajak warga untuk pindah karena keberadaan pemukiman di dekat depo Pertamina sangat berbahaya. Menurutnya ketegasan yang ditunjukkan Ahok sepatutnya ditiru oleh pejabat lain. Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta agar memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari para korban.
Sementara itu, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PPHMI meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi Pertamina terkait kebakaran ini. PPHMI menyebut evaluasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ikra mendesak aparat penegak hukum khususnya Polri untuk mengusut tuntas kebakaran di depo Pertamina Pelumpang dengan tuntas. Pasalnya, Ikra menduga ada kelalaian pihak Pertamina dalam melakukan pemeliharaan terhadap pipa penampung, serta penyalur bahan bakar minyak atau BBM yang telah berusia puluhan tahun menjadi faktornya. Akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, belasan orang dikabarkan meninggal dunia. Hingga Sabtu 4 Maret 2023 malam, Posko Koramil Kojak 1 mencatat sebanyak 19 orang meninggal dunia. Sedikitnya ada 516 orang terdampak dan sedang mengungsi di RPTRA Rasela, Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Pengelola RPTRA Rasela Febri Ana mengatakan, para pengungsi terdiri dari orang dewasa dan sebagian lanjut usia, balita hingga ibu hamil. Adapun para korban terdampak tidur di dalam tenda-tenda yang dibuka berbagai instansi seperti BPBD DKI Jakarta, Polri, dan TNI. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik. Jangan balik, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan, lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan. Polisi tengah memeriksa CCTV dan para saksi untuk mengungkap penyebab depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara terbakar hebat pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Berdasarkan informasi yang beredar sebelum kebakaran, warga mendengar bunyi petir yang kencang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuturkan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Listio mengungkapkan peristiwa awal kebakaran depo Pertamina terjadi saat tangki depo Pertamina melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertamax. Adapun pengisian bahan bakar tersebut berasal dari kilang minyak Balongan. Sementara itu, personel kepolisian bersama anjing pelacak K9 kembali menyisir pemukiman warga di Kampung Tanah Merah. Lokasi tersebut tepat berada di depan tembok depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara yang terbakar pada Jumat malam. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tak adanya jenazah yang belum ditemukan. Polisi memasang garis polisi di RT 12 RW 9 agar warga tak mendekat dan mengganggu proses penyisiran. Pasalnya Jalan Rawabadak Selatan tersebut dipadati warga luar yang sengaja datang untuk melihat lokasi kebakaran depo Pertamina. Sepanjang Jalan Koramil padat dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2 serta pejalan kaki. Lalu lintas cukup tersendat lantaran banyaknya warga dan kendaraan yang diparkirkan di sisi jalan. Insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini adalah yang kedua kalinya terjadi. Sebelumnya kebakaran hebat juga pernah melanda depo Pertamina Pelumpang pada Minggu malam 18 Januari 2009 silam. Kedua insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang itu sama-sama terjadi di malam akhir pekan. Kebakaran Pertamina Pelumpang pada 2009 berasal dari depo 24 yang menampung sekitar 5.000 kiloliter BBM jenis premium. Kala itu Pertamina mengatakan kebakaran tersebut telah menyebabkan kerugian hingga sekitar 17 miliar rupiah. Sementara korban jiwa akibat insiden itu berjumlah 1 orang, yakni petugas keamanan di fasilitas tersebut. Juga kita ambil sampel DNA-nya untuk kita bandingkan dengan sampel DNA yang saat ini sudah kita ambil dari 12 jenazah yang saat ini. Ini juga nanti tentunya bisa membantu mempercepat proses identifikasi karena memang kami butuh mohon bantuan dari rekan-rekan dan tadi di foto juga sudah kita sampaikan untuk ikut dibantu disosialisasikan. Mudah-mudahan 12 yang saat ini ada di kita yang kita dalam jaringannya itu bisa match dengan keluarganya sehingga bisa identifikasi atau identitas
bisa jelaskan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita tadi sudah masuk TKP didampingi oleh Kabar Eskrim, Kapolda, tim gabungan, dan juga dari tim dari Pertamina untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Dan tentunya baik yang ada di dalam depo maupun yang di pemukiman, ini kan ini juga ada kebakaran juga. Ini semuanya yang kita tahu sumber apinya dari mana. Secara teknis, tim sedang melaksanakan investigasi. Di tengah musibah kebakaran akibat depo Pertamina Pelumpang, seorang mempelai pria yang menggelar hajatan sekira 800 meter dari lokasi kejadian mengaku sempat panik memikirkan uang muka resepsi saat menyelamatkan diri. Hal itu disampaikan Ahmad Maulana Firdaus atau yang karib disapa Daus 22 tahun, pria yang menggelar resepsi bersama sang istri Sukmainah 20 tahun. Daus berujar saat kejadian tersebut ia sempat melarikan diri lantaran mencium aroma gas yang begitu pekat dari rumahnya. Namun di tengah derap langkahnya itu ia sempat memikirkan biaya resepsi yang sudah ditekan dari jauh-jauh hari. Menurutnya saat kejadian tersebut dirinya hanya bisa berlari sembari membawa surat-surat berharga. Pasalnya resepsi itu sudah ia rencanakan sejak 3 bulan lalu dan undangan sudah disebar ke 700 orang teman dan kerabat dekatnya. Ia sempat berpikir untuk menunda acara tersebut. Namun pada Sabtu malam dirinya sendiri justru turun langsung bersama tetangga lain untuk berjibaku membangun tenda pernikahan. Kendati begitu ia mengaku bersyukur lantaran acara tersebut bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu ditemui di tempat yang sama orang tua Daus Kusnaidi 54 tahun menyebut alasan tetap digelarnya resepsi meski di tengah kebakaran lantaran undangan sudah dibagikan jauh-jauh hari. Menurutnya tak ada komplain yang ia terima, bahkan para tamu tetap datang dan menikmati acara tersebut. Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis data terbaru korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam lalu. Kepala BNPB Suharyanto menginformasikan setidaknya terdapat 19 korban meninggal dunia atas peristiwa tersebut. Sementara itu Suharyanto menyampaikan sebanyak 49 jiwa mengalami luka berat dan sedang dirawat di beberapa rumah sakit. Ia berujar setidaknya masih ada 18 orang yang dicari karena terpisah dari keluarganya. Suharyanto menegaskan bahwa 18 orang tersebut bukan berarti menjadi korban. Pihaknya pun masih mencari keterangan terkait 18 orang hilang tersebut. Upaya yang dilakukan dengan mengerahkan berbagai elemen untuk mencari 18 orang yang hilang. Polri pun terus menyisir kemungkinan korban terbaru di reruntuhan objek-objek yang terbakar. Seluruh komponen terlibat mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, penggerak sosial, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan penggiat bencana. Suharyanto juga memastikan tenda-tenda di posko sudah terpasang dengan baik dan logistik mengalir terus-menerus. Lebih lanjut, ia mengaku bahwa bantuan yang diberikan sejauh ini tak ada masalah. Hal tersebut karena tanggap darurat merupakan kebutuhan dasar. Ia menjelaskan walaupun BPBD DKI Jakarta sudah mampu menyiapkan tanggap bencana, namun pihaknya juga turut menyiapkan intervensi untuk membantu. Kira ditunda nggak Pak nikahnya Pak? Ada lampu jalan. Tapi yakin ya Pak kalau aman ya Pak di sini Pak, nggak kebakaran ya Pak? Udah ya berarti ya Pak ya? Anak berapa Pak? Bapak yang di sini berarti terus bakalan dilaksanakan sampai hari ini aja atau besok ada pesta lagi? Iya, cuma hari ini aja. Acaranya 1 hari 2 hari tadi? Hari ini dulu. Berapa tamu Pak yang diundang Pak? 700. Tapi Pak dengan adanya kebakaran ini tamu-tamu yang itu tetap datang atau bagaimana Pak? Mudah-mudahan datang semua. Sejauh ini bagaimana Pak? Ya alhamdulillah ramai aja. Paling ibu-ibu pengajian. Yang dari Dampak juga begitu. Sebagai juga ada ibu pengajian. Tapi tidak ada yang komplain Pak di tengah duka seperti itu membangun acara. Beralih ke informasi lain Tribuners,
Temuan sebuah granat aktif di rumah Mira, mantan pramugari yang mengalami gangguan jiwa, menghebohkan warga sekitar pada Minggu 5 Maret 2023. Mira kini menjadi perbincangan di media sosial setelah kisah hidupnya yang seorang mantan pramugari bahkan pernah bekerja sebagai advokat terungkap ke publik. Wakapolsek Pulau Gadung AKP Imam M tak menampik adanya temuan granat aktif di rumah Mira. Berada di Jalan Satria 1 RT 13 RW 3 Kelurahan Jati Kecamatan Pulau Gadung Jakarta Timur. Temuan itu bermula saat seorang anggota penanganan prasarana dan sarana umum PPSU tengah kerja bakti di hunian milik Mira. PPSU Kelurahan menemukan barang mencurigakan di rumah Mira sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Lantaran curiga, PSSU kemudian melapor pada Polsek Pulau Gadung, diteruskan ke Polsek langsung ke Polda, selanjutnya ke Brimob Jinakbom atau Jibom. Mengejutkannya, saat ditemukan granat tangan tersebut masih dalam kondisi aktif, sehingga selanjutnya barang bukti granat tersebut dibawa pihak Gegana Polri untuk ditindaklanjuti. Ketua RT 13 Tatang mengungkapkan dirinya juga belum mengetahui granat tersebut bisa didapatkan dari mana oleh Mirna. Sebab pada Kamis 23 Februari lalu, Mira sudah dijemput petugas dinas sosial atau dinsos setempat karena tinggal di hunian seorang diri dan diketahui mengalami gangguan jiwa. Mira diketahui hanya tinggal sebatang kara selama puluhan tahun di rumah mewah peninggalan orang tuanya di perumahan Rawamangun, Jakarta Timur. Dikabarkan setiap harinya untuk menyambung hidup, Mira mengandalkan belas kasihan dari tetangga dan warga. Mira kini diketahui dulunya adalah seorang pramugari di salah satu perusahaan pesawat di Indonesia. Tak hanya itu saja, Mira juga diketahui dulunya seorang model dan memiliki banyak teman artis, salah satunya yakni Shirley Malinton. Dari penelusuran bersama warga didapati sejumlah sertifikat berharga di dalam rumah Mira. Namun dikarenakan Mira mengalami gangguan jiwa, maka sertifikat dan berkas-berkas berharga lainnya diserahkan warga ke pemerintah. Mira diketahui pernah bekerja di sebuah firma hukum. Diduga ia yang merupakan alumni Fakultas Hukum Trisakti dan seangkatan dengan artis senior Marissa Haque pada 1996. Di dalam rumah bekas rumah mewah tanpa listrik dan ketersediaan air, serta sebagian besar sudah rusak, bertahan hidup sendirian selama puluhan tahun. Di dalam rumah yang sebagian besar sudah dalam keadaan rusak dan berantakan tersebut, ditemukan sejumlah surat-surat berharga. Di antaranya yakni sertifikat rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, serta sejumlah surat berharga lainnya. Belum diketahui penyebab pasti depresi yang dialami Mira, namun sejumlah tetangga menyebut Mira mengalami gangguan kejiwaan pasca orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Kini kondisi Mira berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa RSJ. Proses evakuasi berlangsung selama hampir 2 jam, karena yang bersangkutan tak mau didekati oleh siapapun. Kalau tadi mengenai benda itu temukan oleh tim PPSU. Terus karena pada saat itu kan mau bersih-bersih di PPSU, kemudian ya bergerak, kemudian ditemukanlah itu benda itu. Udah kemudian diamankan, udah seperti itu aja. Kemudian ada Pak Bimas, serahkan ke Pak Bimas, kemudian ke Pak Bimas koordinasi dengan pihak. Kalau dari Pak RT sendiri setelah penemuan itu tadi apa Pak? Langsung ngelapor kemana Pak? Ke Pak Bimas. Ke Pak Bimas. Dari Pak Bimas langsung ke? Ya kemungkinan Pak Bimas ada tuh kalau mau konfirmasi. Terus langsung koordinasi. Kalau warga ini kan warga Pak RT, gimana Pak terkait penemuan ini di lingkungan Bapak sendiri? Nggak tahu, kita kan nggak tahu ini rumah emang kan selama ini kan sendirian. Kita kan baru sekarang ini masuk. Kalau penghuninya sendiri Pak? Penghuninya kan sekarang itu lagi dirawat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menanggapi prediksi SSGIOS terkait gempa besar yang akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Diketahui SSGIOS sebelumnya berhasil memprediksi gempa Turki dengan tepat hanya selang beberapa hari sebelum gempa terjadi. Namun bedanya lembaga tersebut meneliti gempa bumi bukan dari kerak atau lempeng bumi, namun dari pergerakan antariksa. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pun menanggapi prediksi gempa bumi yang disampaikan oleh SSGIOS. Daryono sebagai seismolog mengaku belum bisa mempercayai prediksi gempa hingga saat ini. Ia menjelaskan teori atau konsep prediksi gempa ada dan bahkan sangat banyak,
namun menurutnya sejauh ini tak ada yang valid konsisten. Namun ia mengatakan sah-sah saja jika ingin menerima prediksi tersebut sebagai pesan kesiagaan. Meski begitu, ia masih skeptis dengan teori yang dipakai SSGeos dalam memprediksi gempa bumi tersebut. Ia berujar terkait dengan kegiatan prediksi gempa. Menurutnya telah ada upaya dari BMKG, yakni dengan melakukan monitoring geomagnet radon, kajian VPVS, dan total elektron content. Akan tetapi penelitian BMKG soal upaya prediksi gempa semua masih dalam tahap kajian dan belum didalami. Daryono menambahkan hendaknya prediksi gempa jangan sampai membuat masyarakat khawatir berlebihan hingga ketakutan. Belum lama ini publik dihebohkan dengan hasil prediksi yang diungkapkan para peneliti dari Solar System Geometry Survey atau SSGeos yang menyebut adanya potensi gempa bumi magnitudo besar di Indonesia. Dalam pernyataannya, SSGeos memprediksi jika di awal Maret 2023, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami gempa dengan magnitudo di atas 7. Prediksi SSGeos ini turut diungkapkan salah satu penelitinya, Frank Hugerbits. Adapun dalam unggahan tersebut, Frank menyebut adanya kemungkinan aktivitas seismik di sejumlah wilayah yakni Kamchatka, Kepulauan Kuril, Jepang Utara, di atas Filipina. Ia bahkan menandai Sulawesi Halmahera, bahkan memungkinkan Laut Banda Indonesia. Ramalan Frank soal gempa di Indonesia ini dibagikan oleh sejumlah akun dan menjadi perbincangan di media sosial. Diketahui Frank Hugerbits adalah orang yang sempat menjadi buah bibir karena meramalkan akan adanya gempa besar di Turki beberapa hari sebelum gempa 6 Februari 2023 lalu. Adapun SSGeos, tempat Frank bekerja adalah lembaga penelitian yang bekerja memantau geometri antara benda langit dan bumi, kemudian menghubungkan dengan aktivitas seismik. But that fluctuation was a bit vague, it was not very convincing, but nonetheless, a much more obvious fluctuation marked the West Pacific again, from Kamchatka, the Kuril Islands in Japan in the north, over the Philippines, and also marking Sulawesi, Halmahera, maybe even the Banda Sea, Indonesia. It could become significant for the 3rd or 4th of March, because if we count about 6 days from the 25th, we would end up at that time, roughly. This is a possibility. Maybe there will be additional fluctuations in the next few days. If that's the case, we will keep you updated. Again, the first week of March will be very critical, and we could see a major to great seismic event. Now, this is something to be on extra alert. Beredar video yang memperlihatkan oknum anggota TNI berseragam cekcok dengan pengendara mobil ramai menjadi perbincangan di media sosial. Dalam video memperlihatkan oknum anggota TNI dari Kodim 0733 Kota Semarang terlihat membentak seorang pengendara mobil Sienta di Jalan MH Tamrin, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tampak juga oknum anggota TNI itu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur sambil mendekati pengendara mobil. Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Peristiwa bermula saat mobil Sienta Silver dengan nopol H1531HS yang dikendarai oleh pria berinisial NH 51 tahun memepet mobil Honda Freed B1155CA yang dikendarai anggota TNI berinisial ES. Peristiwa terjadi di Jalan Gajah Mada Jumat 3 Maret 2023 kemarin sekira pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Merasa jalannya terganggu dan pengendara Sienta kurang memperhatikan keselamatan pengendara lain, ES kemudian menghentikan dan memberikan peringatan kepada NH. Namun ES terprovokasi dan terpancing emosinya. Ia kemudian kembali ke mobilnya untuk mengambil sangkur yang merupakan kelengkapan baju dinasnya atau PDL. Atas kejadian tersebut, Satuan Kodim 0733 KS telah mengambil langkah dengan meminta keterangan ES, serta telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan alat bukti lainnya. Kapenda mengatakan kedua belah pihak telah dimediasi. Keduanya sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Kapenda 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto mengungkapkan bahwa kejadian tersebut murni karena salah paham. Ia menuturkan sebagai warga negara punya hak yang sama dimanapun berada termasuk di jalan raya, baik itu hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, dan hak merasa nyaman di jalan raya.
Ia pun mengajak untuk saling mengingatkan sesama pengguna jalan raya agar berperilaku baik saat berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Okay. With you. Sudah ada lagi. Mana lagi? Lagi with you. Bling-bling. Aparatur sipil negara ASN yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Nusa Tenggara Timur NTT masuk kantor sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah mulai hari ini Senin 6 Maret 2023. Pada Senin subuh terlihat sejumlah ASN mendatangi kantor yang berada di Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Daikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Para ASN ada yang datang menggunakan kendaraan pribadi, diantar, dan ada yang menggunakan kendaraan umum. Tiba di kantor, mereka lalu menuju tempat absen digital, kemudian berkumpul di halaman kantor. Selanjutnya, para ASN menari dan berdoa bersama, yang dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi. Setelah itu, pada sekira pukul 6:10 waktu Indonesia Tengah, semua ASN lalu masuk ke dalam ruangan masing-masing untuk memulai aktivitas mereka. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi mengatakan ASN masuk jam 5:30 waktu Indonesia Tengah adalah hal yang baru yang diterapkan di NTT. Menurut Linus, ASN diminta masuk lebih pagi sebagai bentuk revolusi mental. Meski begitu, para ASN tak langsung bekerja pada pukul 5:30. Kegiatan dimulai dengan menari, berdoa bersama lintas agama, memungut sampah, dan kegiatan lainnya. Linus menyebutkan ASN pulang kantor seperti biasanya yakni pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Ia berharap dengan masuk lebih pagi, ada perubahan kinerja dalam pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Salah satu ASN bernama Nia Adu membenarkan bahwa hari ini para ASN di Disdikbud NTT masuk pukul 5:30. Kebijakan masuk sekolah pagi jam 5 oleh Pemprov NTT kini sudah berubah ke pukul 5:30 seperti di SMA Negeri 5 Kupang, khusus kelas 12. Pihak SMA Negeri 5 Kupang telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada para orang tua wali dan komite. Masuk sekolah pagi jam 5:30 waktu Indonesia Tengah ini mulai berlaku pada Senin 6 Maret 2023 sehingga butuh dukungan dari orang tua atau wali. Namun Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Victor Bungtilu Laiskodat tak menjelaskan secara detail dasar hukum yang dipakai untuk menerapkan aturan masuk sekolah pukul 5 pagi. Hal itu berlaku untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Kupang. Saat diwawancarai sejumlah wartawan soal dasar hukum, Victor justru meminta wartawan memikirkan jawaban itu sendiri. Dengan gaya guyonnya yang khas, Victor mengatakan akan mencelup sang wartawan ke dalam kolam ikan. Victor datang ke SMA Negeri 6 Kupang karena sekolah itu yang pertama kali menerapkan kebijakannya masuk sekolah pukul 5 pagi pada 27 Februari 2023. Victor mengaku ingin melihat langsung para murid dan guru masuk sekolah pada pukul 5:30. Victor pun menanyakan keberadaan guru SMA Negeri 6 yang membuat video sekolah di pagi hari. Selain ingin melihat langsung kegiatan belajar mengajar, Victor mengaku juga ingin memotivasi para murid dan guru. Menurut Victor, penting untuk membuat langkah besar yang bertujuan untuk perubahan. Victor tak ingin murid kelas 12 yang menerapkan sekolah pagi ketika lulus nanti menganggur. Karena itu mulai dilatih dan diterapi dengan baik sejak sekarang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Victor, akan mengintervensi dengan anggaran yang cukup terkait kegiatan tersebut.
Seorang wanita mengaku istri polisi di Nusa Tenggara Timur NTT menangis meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri. Sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan anak-anaknya. Video tersebut dibagikan melalui akun @nesha_12 dan tersebar di grup WhatsApp. Ibu muda tersebut didampingi dua anaknya menangis dan mengadu ke Kapolri atas permasalahan keluarganya. Dalam video tersebut terlihat wanita itu sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan sang anak-anak. Ia juga menyebut nama suaminya yang berinisial NRP. Dirinya sebagai seorang ibu menginginkan keadilan untuk anak-anaknya, juga agar cita-cita sang anak bisa diraih. Namun menurutnya jangankan meraih cita-cita, sekolah saja pun tak dilakoni oleh kedua anak-anaknya. Ia menyebut anak pertamanya dikeluarkan dari sekolah masa kelulusan SMP, sementara anak kedua dan ketiga tak disekolahkan. Ia mengaku sedih lantaran anak-anaknya harus menerima situasi saat ini. Ibu tersebut mengaku mental anak-anaknya sangat terpuruk, bahkan rumah sebagai tempat tinggal pun telah disita. Namun hingga sekarang tak ada itikat baik dari suaminya. Dihubungi pada Minggu 5 Maret 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Arya Sandi membenarkan hal tersebut. Arya Sandi menyebut masalah itu sudah berlangsung 1 bulan lalu. Masalah tersebut sementara ini tengah ditangani oleh Propam Polda NTT dan diupayakan untuk diselesaikan internal, lantaran masalah pribadi. Saya mohon pertolongannya agar anak saya bisa sekolah lagi. Mungkin tugas yang banyak dan berat. Suami di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Kupang, NRP 78120952 Akpol tahun 2000. Sehingga terlupa dengan masa depan anak-anaknya sendiri. Tetapi saya di sini bergerak karena saya mengingat suami saya konsen untuk masa depan anak-anak Indonesia emas tahun 2045. Di sini saya hanya memohon bantuannya agar anak saya juga termasuk dalam hitungan anak-anak yang akan dimajukan, anak-anak yang didorong dan didukung untuk mencapai cita-citanya. Saya mohon untuk masa depan anak-anak saya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Soeharto, Legend TNI Purnawirawan Aswar Anas, meninggal dunia pada Minggu 5 Maret 2023. Karangan bunga sebagai ungkapan duka cita atas wafatnya Aswar Anas berjejer di depan rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 5 Maret 2023 kemarin. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Aswar dilaporkan menderita sakit. Ia juga sempat menerima perawatan di ruang CICU di RSPAD Gatot Subroto sejak 2 bulan lalu. Sekira pukul 2:45 sore ada 7 karangan bunga berjejer di depan rumah duka. Aswar Anas tutup usia sekira pukul 11:48 siang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pesan wafatnya Aswar Anas disampaikan sang putra Roni Pahlawan dalam WhatsApp Group. Aswar Anas meninggal dunia pada usia 90 tahun, yang mana ia lahir di Padang 2 Agustus 1933 silam. Ia pernah menjabat Menko Kesra periode 1993 hingga 1998. Sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan pada tahun 1988 hingga 1993. Aswar Anas juga pernah menjadi Gubernur Sumbar periode 1977 hingga 1988. Di bidang olahraga, Aswar Anas pernah menjadi Ketua Umum PSSI pada tahun 1991 hingga 1998. Salah terobosannya di sepak bola adalah menggabungkan kompetisi Kalatama dengan Perserikatan tahun 1995.
Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan melayat ke rumah duka di mana jenazah Menko Kesra Azwar Anas disemayamkan. Zulkifli terlihat tiba di rumah duka sekira pukul 15:26. Ia turun dari mobil Toyota Alphard berkelir hitam. Mengenakan kemeja batik dan peci, Zulkifli kemudian langsung masuk ke rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 3:39 sore, Zulkifli keluar dari rumah duka. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN tersebut mengenang Azwar Anas sebagai sosok mentor. Zulkifli menyebut bahwa mendiang adalah orang baik dan merupakan sosok guru serta mentor baginya. Zulkifli mengaku mendapat kabar meninggalnya Azwar Anas seusai menghadiri sebuah acara. Ia berujar kerap mewakili tugas Azwar Anas saat di Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Beliau mentor kami yang mengajar kita, orang tua kita, guru kita, dan Azwar Anas kita doakan husnul khotimah. Dan saya bersaksi beliau orang baik, banyak sekali amal soleh yang ditinggalkan oleh beliau. Dapat kabar meninggalnya Pak Azwar Anas? Saya tadi baca detik, langsung ke sini saya bisa acara. Ini masih pakaian batik, pakai peci. Bicara begitu saya baca, saya langsung ke sini ya. Beliau kan Ketua Dewan Pembina Tarbiyah, saya wakil Ketua Umum. Jadi selama ini tugas kemana-mana saya mewakili beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Tarbiyah PERTI ya. Saya ke Aceh kemana-mana sekarang. Kenangan terakhir bersama almarhum? Ya selalu, dia kan orang tua kita mentor, yang memberikan tugas kepada kami untuk melaksanakan sebagai Ketua Dewan Pembina PERTI. Gitu. Kita ke informasi lain. Tangis ayah dari Shane Lucas, Tagor Lumbantoruan, pecah saat datang menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Ayah dari Shane Lucas ini datang untuk menjenguk dan meminta maaf pada keluarga korban atas ulah sang anak yang sudah menganiaya David. Tagor Lumbantoruan menangis di hadapan awak media seusai menjenguk David. Tagor mengaku sudah bermaksud datang menjenguk David saat hari pertama korban dirawat di rumah sakit. Hanya saja saat itu Tagor masih belum diizinkan masuk ke ruang perawatan David lantaran kondisinya yang belum memungkinkan. Kala itu dijelaskan Togar, ia mendapati informasi mengenai David yang belum bisa menerima kunjungan dari siapapun karena kondisinya yang belum sadarkan diri. Sambil menangis, Tagor mengaku sangat terpukul melihat kondisi David. Tagor pun mendoakan agar David lekas pulih. Sebagai ayah, Tagor sangat mengerti perasaan ayah David, Jonathan Latumahina, menghadapi fakta dan kenyataan pahit terkait kondisi terkini putranya. Karena itu ayah Shane Lucas melayangkan simpati sebesar-besarnya. Dalam tangisnya, ia menuturkan sang anak sedianya tak tahu apa-apa terkait kasus penganiayaan yang didalangi Mario Dendi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Ia pun berharap sang anak bisa menerima proses hukum yang adil dan sesuai dengan fakta yang ada. Shane Lucas sendiri merupakan teman dari Mario Dendi Satrio yang kini sama-sama sudah ditetapkan menjadi tersangka. Shane Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan perencanaan. Ancaman hukuman dalam pasal 35 KUHP yaitu 12 tahun penjara. Ia disebut kepolisian telah terlihat kasus penganiayaan tersebut dan tak membantu korban saat penganiayaan. Shane Lucas justru dianggap mengompori Mario Dendi hingga emosinya tak terbendung. Sementara itu David Latumahina hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya tahu ketika kejadian ini menimpa anak saya dan David ini, saya berniat menjenguk langsung di hari pertama, tapi karena saya dengar beritanya juga yang saya dapatkan masih seperti itu dan nggak bisa diperbolehkan melihat. Dalam doa saya selalu berempati melihat keadaan ini. Saya tidak kuat, saya tidak mampu melihat kejadian ini karena anak saya juga tidak tahu apa-apa. Jadi aku pengen di David ini berdoa sama Tuhan biar sembuh, biar cepat pulih, biar semua persoalan ini tahu dan ikut terang-benderang. Itu aja. Tapi bagi saya, makanya hari ini hari baik karena perkembangan makin membaik. Hari ini kesempatan hadir dan saya ajak lawyer saya untuk kuasa hukum saya mendampingi saya. Bapak dan juga Mario Dendi, kalau Bapak tahu sendiri, apakah mereka ini berteman cukup lama sampai Ivan yang dibayar 8 saya tahu berteman biasa saja ya.
dan dia sering ngaji ini dan tidak pernah tahu saya untuk berencana. Oke, bahkan kalau kasus itu Bapak sendiri baru tahu dari anak Bapak sendiri atau dari media juga tahu kasus itu? Oh iya, jadi saya hari Selasa itu malam ditelepon pihak Polres jam 10. Nah, bahwa anak saya sudah di Polres. Saya kaget. Kenapa Bu? Anak Bapak di sini sebagai saksi. Ada apa? Ada temannya berantem. Di sen dari saksi, besok Bapak datang ke kantor. Karena mendengar itu saya kaget. Saya belum tahu keadaannya siapa, lawannya itu bagaimana. Ya, saya datang, saya tanya di pihak Polres seperti itu dari saksi. Harapannya untuk ini Pak, proses yang berlangsung terutama harapan saya untuk anak saya ya. Terhitung hampir 3 pekan, David Ozora Latumahina terbaring koma di rumah sakit. Selama terbaring koma, David Ozora diperdengarkan senandung syair tanpa waton yang dilantunkan tokoh NU Gus Dur. Dalam video yang dibagikan sang ayah, David Ozora terlihat sejumlah selang dan peralatan medis masih tertempel di tubuh remaja berusia 17 tahun tersebut. Video itu dibagikan Jonathan Latumahina di akun Twitternya pada Minggu 5 Maret 2023, seusai 3 minggu David Ozora terbaring koma. Siswa SMA Pangudi Luhur Jakarta tersebut terlihat tak berdaya seusai dianiaya oleh anak pegawai pajak Mario Dendi Satrio. Nafas David juga terlihat pelan layaknya orang yang tertidur pulas. Pada video tersebut, suara lembut Gus Dur bersenandung. Syair tanpa waton Gus Dur yang diputar itu menemani David yang masih terbaring koma. Sebagai informasi, syair tanpa waton adalah sebuah syair bernuansa Islami yang menggunakan perpaduan bahasa Jawa dan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Diketahui David memilih menjadi mu'alaf sejak 3 tahun lalu, tepatnya di usia 14 tahun. Cerita David yang memilih mu'alaf diceritakan sang ayah Jonathan Latumahina seusai dijenguk oleh istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan anak Gus Dur, Alisa Wahid. Melalui akun Twitternya pada Senin 27 Februari lalu, Alisa Wahid menceritakan kisah David yang diceritakan oleh sang ayah. Ternyata David Latumahina memilih mu'alaf lantaran banyak membaca buku-buku terkait pemikiran Gus Dur. Bahkan David di usianya yang masih 14 tahun pernah pergi sendirian ke makam Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur untuk berziarah. Alisa pun berjanji apabila David sembuh, keluarga Gus Dur akan membawanya untuk berziarah bersama ke makam Gus Dur. Jonathan Latumahina pun mengunggah video kondisi terbaru sang anak. Tampak David masih dalam kondisi belum sadar. Selain itu terlihat pula beberapa alat bantu masih terpasang di tubuh David seperti alat bantu pernafasan. Namun David tampak tak menggunakan ventilator lagi. Pada video tersebut, Jonathan Latumahina juga menyertakan emoji hati berwarna merah. Unggahan tersebut pun dikomentari oleh warganet dengan mendoakan agar David segera pulih. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Menteri BUMN Erick Thohir berencana memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Semarang, Jawa Tengah, seusai mengakibatkan ledakan yang menelan korban jiwa. Erick Thohir mengatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang dibangun di tahun 1971. Dikala itu hingga 1987 jarak depo Pertamina Pelumpang dan pemukiman cukup baik lantaran belum ada rumah warga di sekitarnya. Namun memasuki tahun 1998, jarak pemukiman dan depo Pertamina Pelumpang semakin menipis karena hilangnya lahan Pertamina yang dijadikan pemukiman warga. Kendati demikian, Erick Thohir mengatakan semakin tipisnya area penyangga tak hanya terjadi di Pelumpang, namun di seluruh objek vital nasional. Melihat hal tersebut, Erick mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina, Main ID, PLN, dan sektor pupuk agar melakukan zonasi layaknya di tahun 70-an. Erick mengatakan satu usul yang telah disampaikan adalah memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke kawasan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan ke Pemprov DKI Jakarta. PJ Gubernur Heru Budi diminta agar menyingkronkan tata ruang bersama dengan pemerintah pusat. Pada kesempatan tersebut, Erick menegaskan bahwa sinkronisasi ini perlu lantaran pihaknya tak bisa bekerja sendirian. Di sisi lain, ia mengungkapkan untuk rencana jangka pendek pasca kebakaran di depo Pelumpang Koja adalah penanganan korban.
Menteri BUMN tersebut memastikan korban terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang mendapatkan penanganan yang semestinya. Dirinya juga meminta Pertamina untuk mengusut tuntas memperbaiki operasional agar agar bencana kebakaran tak terulang kembali. Tak hanya Pertamina yang mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut, warga sekitar juga mengalami kerugian baik materi dan juga nyawa. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Pertamina akan fokus penanganan jangka pendek, yakni melakukan perawatan dan evakuasi korban terlebih dahulu. Erick Thohir juga memastikan Pertamina dibantu dengan pemerintah untuk melakukan penataan ulang zona vital ke depannya. Terkait lokasi zona vital nasional, Erick mengaku sudah mengingatkan dari 2 tahun lalu untuk ditinjau kembali karena lokasi yang berdekatan dengan perumahan padat penduduk. Sebagai tindak tegas untuk menanggulangi terjadinya peristiwa kebakaran, Erick Thohir menyatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang seharusnya dipindahkan. Akan tetapi keputusan tersebut harus berdasarkan keputusan bersama. Yang terpenting adalah agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Ya, 75% kita lalu, 25% jalan. Kalau kita lihat buffer zone Pertamina di tahun 71 sampai tahun 87, ada petanya silahkan, itu sangat aman. Tetapi setelah reformasi 98, memang kalau kita lihat banyaknya kehilangan lahan. Dan ini konteksnya tidak hanya di Pelumpang, BPL juga objek vital nasional. Nah, karena itu sebenarnya 2 tahun yang lalu saya sudah bicara ya, kepada Pertamina, Main ID, PLN, Pupuk untuk mulai menzonakan ya agar ini bisa kembali seperti dulu. Kalau tidak mungkin, ya kita ada lokasi. Seperti yang dorong waktu itu 2 tahun yang lalu untuk memindahkan Pelumpang ke Pelindung. Nah, satu dan lain halnya saya akan cek nanti. Ya, tetapi tidak mungkin konteks zonasi ini kita bekerja sendiri, perlu dukungan pemerintah daerah. Nah, ini yang saya rasa Pak Presiden ingin memastikan juga beberapa hari ke depan ini bisa terjadi kesepakatan atau rencana jangka menengah atau panjang. Tetapi Buntut kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini menjadi sorotan. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritisi kebijakan Anies Baswedan yang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan IMB di kawasan Tanah Merah, yakni lokasi sekitar depo tersebut. Menurutnya Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI seharusnya tak menerbitkan IMB tersebut. Pihaknya mempertanyakan alasan Anies Baswedan memberikan izin pendirian bangunan hingga akhirnya berakibat fatal. William berujar Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap hal tersebut. Pihaknya juga memperbandingkan kebijakan yang dibuat Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta. William berujar Ahok pernah mengajak warga untuk pindah karena keberadaan pemukiman di dekat depo Pertamina sangat berbahaya. Menurutnya ketegasan yang ditunjukkan Ahok sepatutnya ditiru oleh pejabat lain. Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta agar memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari para korban. Sementara itu, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PPHMI meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi Pertamina terkait kebakaran ini. PPHMI menyebut evaluasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ikram mendesak aparat penegak hukum khususnya Polri untuk mengusut tuntas kebakaran di depo Pertamina Pelumpang dengan tuntas. Pasalnya Ikram menduga ada kelalaian pihak Pertamina dalam melakukan pemeliharaan terhadap pipa penampung. Serta penyalur bahan bakar minyak atau BBM yang telah berusia puluhan tahun menjadi faktornya. Akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, belasan orang dikabarkan meninggal dunia. Hingga Sabtu 4 Maret 2023 malam, Posko Koramil Koja ke-1 mencatat sebanyak 19 orang meninggal dunia. Sedikitnya ada 516 orang terdampak dan sedang mengungsi di RPTRA Rasela, Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Pengelola RPTRA Rasela Febri Ana mengatakan, para pengungsi terdiri dari orang dewasa dan sebagian lanjut usia, balita hingga ibu hamil.
Adapun para korban terdampak tidur di dalam tenda-tenda yang dibuka berbagai instansi seperti BPBD DKI Jakarta, Polri, dan TNI. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lihat saudara, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, lihat saudaranya, jangan balik. Jangan balik, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik, jangan balik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan, lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Polisi tengah memeriksa CCTV dan para saksi untuk mengungkap penyebab depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara terbakar hebat pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Berdasarkan informasi yang beredar sebelum kebakaran, warga mendengar bunyi petir yang kencang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuturkan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Listio mengungkapkan peristiwa awal kebakaran depo Pertamina terjadi saat tangki depo Pertamina melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertamax. Adapun pengisian bahan bakar tersebut berasal dari kilang minyak Balongan. Sementara itu personel kepolisian bersama anjing pelacak K9 kembali menyisir pemukiman warga di Kampung Tanah Merah. Lokasi tersebut tepat berada di depan tembok depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara yang terbakar pada Jumat malam. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tak adanya jenazah yang belum ditemukan. Polisi memasang garis polisi di RT 12 RW 9 agar warga tak mendekat dan mengganggu proses penyisiran. Pasalnya Jalan Rawabadak Selatan tersebut dipadati warga luar yang sengaja datang untuk melihat lokasi kebakaran depo Pertamina. Sepanjang Jalan Korambil padat dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2 serta pejalan kaki. Lalu lintas cukup tersendat lantaran banyaknya warga dan kendaraan yang diparkirkan di sisi jalan. Insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini adalah yang kedua kalinya terjadi. Sebelumnya kebakaran hebat juga pernah melanda depo Pertamina Pelumpang pada Minggu malam 18 Januari 2009 silam. Kedua insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang itu sama-sama terjadi di malam akhir pekan. Kebakaran Pertamina Pelumpang pada 2009 berasal dari depo 24 yang menampung sekitar 5.000 kiloliter BBM jenis premium. Kala itu Pertamina mengatakan kebakaran tersebut telah menyebabkan kerugian hingga sekitar 17 miliar rupiah. Sementara korban jiwa akibat insiden itu berjumlah 1 orang, yakni petugas keamanan di fasilitas tersebut. Juga kita ambil sampel DNA-nya untuk kita bandingkan dengan sampel DNA yang saat ini sudah kita ambil dari 12 jenazah yang saat ini. Ini juga nanti tentunya bisa membantu mempercepat proses identifikasi karena memang kami butuh mohon bantuan dari rekan-rekan dan tadi di foto juga sudah kita sampaikan untuk ikut dibantu disosialisasikan. Kemudian 12 yang ini ada di kita dan kita dalam jaringannya itu ditamet dengan keluarganya sehingga kemudian identifikasi atau identitas yang kita jelaskan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita tadi sudah masuk TKP didampingi oleh Kabar Eskrim, Kapolda, tim gabungan dan juga dari tim dari Pertamina untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Dan tentunya baik yang ada di dalam depo maupun yang di pemukiman, tentunya kan ini juga ada kebakaran juga. Ini semuanya sedang kita cari sumber apinya dari mana. Secara teknis, tim sedang melakukan investigasi. Di tengah musibah kebakaran akibat depo Pertamina Pelumpang, seorang mempelai pria yang menggelar hajatan sekira 800 meter dari lokasi kejadian mengaku sempat panik memikirkan uang muka resepsi saat menyelamatkan diri.
Hal itu disampaikan Ahmad Maulana Firdaus atau yang karib disapa Daus 22 tahun, pria yang menggelar resepsi bersama sang istri Sukmainah 20 tahun. Daus berujar saat kejadian tersebut ia sempat melarikan diri lantaran mencium aroma gas yang begitu pekat dari rumahnya. Namun di tengah derap langkahnya itu ia sempat memikirkan biaya resepsi yang sudah ditekan dari jauh-jauh hari. Menurutnya saat kejadian tersebut dirinya hanya bisa berlari sembari membawa surat-surat berharga. Pasalnya resepsi itu sudah ia rencanakan sejak 3 bulan lalu dan undangan sudah disebar ke 700 orang teman dan kerabat dekatnya. Ia sempat berpikir untuk menunda acara tersebut. Namun pada Sabtu malam dirinya sendiri justru turun langsung bersama tetangga lain untuk berjibaku membangun tenda pernikahan. Kendati begitu ia mengaku bersyukur lantaran acara tersebut bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu ditemui di tempat yang sama orang tua Daus Kusnaidi 54 tahun menyebut alasan tetap digelarnya resepsi meski di tengah kebakaran lantaran undangan sudah dibagikan jauh-jauh hari. Menurutnya tak ada komplain yang ia terima bahkan para tamu tetap datang dan menikmati acara tersebut. Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis data terbaru korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam lalu. Kepala BNPB Suharyanto menginformasikan setidaknya terdapat 19 korban meninggal dunia atas peristiwa tersebut. Sementara itu Suharyanto menyampaikan sebanyak 49 jiwa mengalami luka berat dan sedang dirawat di beberapa rumah sakit. Ia berujar setidaknya masih ada 18 orang yang dicari karena terpisah dari keluarganya. Suharyanto menegaskan bahwa 18 orang tersebut bukan berarti menjadi korban. Pihaknya pun masih mencari keterangan terkait 18 orang hilang tersebut. Upaya yang dilakukan dengan mengerahkan berbagai elemen untuk mencari 18 orang yang hilang. Polri pun terus menyisir kemungkinan korban terbaru di reruntuhan objek-objek yang terbakar. Seluruh komponen terlibat mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, penggerak sosial, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan penggiat bencana. Suharyanto juga memastikan tenda-tenda di posko sudah terpasang dengan baik dan logistik mengalir terus-menerus. Lebih lanjut, ia mengaku bahwa bantuan yang diberikan sejauh ini tak ada masalah. Hal tersebut karena tanggap darurat merupakan kebutuhan dasar. Ia menjelaskan walaupun BPBD DKI Jakarta sudah mampu menyiapkan tanggap bencana, namun pihaknya juga turut menyiapkan intervensi untuk membantu. Kira ditunda nggak Pak nikahnya Pak? Oh, ada lampu jalan. Tapi yakin ya Pak kalau aman ya Pak di sini Pak nggak kebakarannya Pak? Udah kok ya berarti ya Pak ya? Anak berapa Pak? Bapak yang di sini berarti terus bakalan dilaksanakan sampai hari ini aja atau besok ada pesta lagi? Iya, cuma hari ini aja. Acaranya 1 hari 2 hari tadi? Hari ini dulu. Berapa tamu Pak yang diundang Pak? 700. Tapi Pak dengan adanya kebakaran ini tamu-tamu yang itu tetap datang atau bagaimana Pak? Mudah-mudahan datang semua. Sejauh ini bagaimana Pak? Ya alhamdulillah ramai aja. Paling ibu-ibu pengajian yang dari Dampak juga begitu. Terus juga ada ibu pengajian. Tapi tidak ada yang komplain Pak di tengah duka seperti itu membangun acara. Beralih ke informasi lain Tribuners, temuan sebuah granat aktif di rumah Mira, mantan pramugari yang mengalami gangguan jiwa menghebohkan warga sekitar pada Minggu 5 Maret 2023. Mira kini menjadi perbincangan di media sosial setelah kisah hidupnya yang seorang mantan pramugari bahkan pernah bekerja sebagai advokat terungkap ke publik. Wakapolsek Pulau Gadung AKP Imam M tak menampik adanya temuan granat aktif di rumah Mira. Berada di Jalan Satria 1 RT 13 RW 3 Kelurahan Jati Kecamatan Pulau Gadung Jakarta Timur. Temuan itu bermula saat seorang anggota penanganan prasarana dan sarana umum PPSU tengah kerja bakti di hunian milik Mira. PPSU Kelurahan menemukan barang mencurigakan di rumah Mira sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Lantaran curiga, PSSU kemudian melapor pada Polsek Pulau Gadung, diteruskan ke Polsek langsung ke Polda, selanjutnya ke Brimob Jinakbom atau Jibom.
Mengejutkannya, saat ditemukan granat tangan tersebut masih dalam kondisi aktif, sehingga selanjutnya barang bukti granat tersebut dibawa pihak Gegana Polri untuk ditindaklanjuti. Ketua RT 13 Tatang mengungkapkan dirinya juga belum mengetahui granat tersebut bisa didapatkan dari mana oleh Mirna. Sebab pada Kamis 23 Februari lalu, Mira sudah dijemput petugas dinas sosial atau dinsos setempat karena tinggal di hunian seorang diri dan diketahui mengalami gangguan jiwa. Mira diketahui hanya tinggal sebatang kara selama puluhan tahun di rumah mewah peninggalan orang tuanya di perumahan Rawamangun, Jakarta Timur. Dikabarkan setiap harinya untuk menyambung hidup, Mira mengandalkan belas kasihan dari tetangga dan warga. Mira kini diketahui dulunya adalah seorang pramugari di salah satu perusahaan pesawat di Indonesia. Tak hanya itu saja, Mira juga diketahui dulunya seorang model dan memiliki banyak teman artis, salah satunya yakni Shirley Malinton. Dari penelusuran bersama warga didapati sejumlah sertifikat berharga di dalam rumah Mira. Namun dikarenakan Mira mengalami gangguan jiwa, maka sertifikat dan berkas-berkas berharga lainnya diserahkan warga ke pemerintah. Mira diketahui pernah bekerja di sebuah firma hukum. Diduga ia yang merupakan alumni Fakultas Hukum Trisakti dan seangkatan dengan artis senior Marissa Haque pada 1996. Di dalam rumah bekas rumah mewah tanpa listrik dan ketersediaan air, serta sebagian besar sudah rusak, bertahan hidup sendirian selama puluhan tahun. Di dalam rumah yang sebagian besar sudah dalam keadaan rusak dan berantakan tersebut, ditemukan sejumlah surat-surat berharga. Di antaranya yakni sertifikat rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, serta sejumlah surat berharga lainnya. Belum diketahui penyebab pasti depresi yang dialami Mira, namun sejumlah tetangga menyebut Mira mengalami gangguan kejiwaan pasca orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Kini kondisi Mira berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa RSJ. Proses evakuasi berlangsung selama hampir 2 jam, karena yang bersangkutan tak mau didekati oleh siapapun. Kalau apa ya tadi mengenai benda itu temukan oleh tim PPSU. Terus karena pada saat itu kan mau bersih-bersih di PPSU, kemudian ya bergerak, kemudian ditemukanlah itu benda itu. Udah kemudian diamankan, udah seperti itu aja. Kemudian ada Pak Bimas, serahkan ke Pak Bimas. Kemudian ke Pak Bimas koordinasi dengan pihak. Kalau dari Pak RT sendiri setelah penemuan itu tadi apa Pak? Langsung ngelapor kemana Pak? Ke Pak Bimas. Ke Pak Bimas. Dari Pak Bimas langsung ke? Ya kemungkinan Pak Bimas ada tuh kalau mau konfirmasi. Terus koordinasi. Kalau warga ini kan warga Pak RT, gimana Pak terkait penemuan ini di lingkungan Bapak sendiri? Nggak tahu, kita kan nggak tahu ini rumah emang kan rumah ini kan sendirian. Kita juga baru sekarang ini masuk. Kalau penghuninya sendiri Pak? Penghuninya kan sekarang itu lagi dirawat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menanggapi prediksi SSGOS terkait gempa besar yang akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Diketahui SSGOS sebelumnya berhasil memprediksi gempa Turki dengan tepat hanya selang beberapa hari sebelum gempa terjadi. Namun bedanya lembaga tersebut meneliti gempa bumi bukan dari kerak atau lempeng bumi, namun dari pergerakan antariksa. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pun menanggapi prediksi gempa bumi yang disampaikan oleh SSGOS. Daryono sebagai seismolog mengaku belum bisa mempercayai prediksi gempa hingga saat ini. Ia menjelaskan teori atau konsep prediksi gempa ada dan bahkan sangat banyak. Namun menurutnya sejauh ini tak ada yang valid konsisten. Namun ia mengatakan sah-sah saja jika ingin menerima prediksi tersebut sebagai pesan kesiagaan. Meski begitu, ia masih skeptis dengan teori yang dipakai SSGOS dalam memprediksi gempa bumi tersebut. Ia berujar terkait dengan kegiatan prediksi gempa. Menurutnya telah ada upaya dari BMKG, yakni dengan melakukan monitoring geomagnet radon, kajian VPVS, dan total elektron konten. Akan tetapi penelitian BMKG soal upaya prediksi gempa, semua masih dalam tahap kajian dan belum didalami. Daryono menambahkan hendaknya prediksi gempa jangan sampai membuat masyarakat khawatir berlebihan hingga ketakutan. Belum lama ini publik dihebohkan dengan hasil prediksi yang diungkapkan para peneliti dari Solar System Geometry Survey atau SSGOS yang menyebut adanya potensi gempa bumi magnitudo besar di Indonesia.
Dalam pernyataannya, SSGIOS memprediksi jika di awal Maret 2023, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami gempa dengan magnitudo di atas 7. Prediksi SSGIOS ini turut diungkapkan salah satu penelitinya, Frank Hugerbits. Adapun dalam unggahan tersebut, Frank menyebut adanya kemungkinan aktivitas seismik di sejumlah wilayah yakni Kamchatka, Kepulauan Kuril, Jepang Utara, di atas Filipina. Ia bahkan menandai Sulawesi Halmahera, bahkan memungkinkan Laut Banda Indonesia. Ramalan Frank soal gempa di Indonesia ini dibagikan oleh sejumlah akun dan menjadi perbincangan di media sosial. Diketahui Frank Hugerbits adalah orang yang sempat menjadi buah bibir karena meramalkan akan adanya gempa besar di Turki beberapa hari sebelum gempa 6 Februari 2023 lalu. Adapun SSGIOS, tempat Frank bekerja adalah lembaga penelitian yang bekerja memantau geometri antara benda langit dan bumi, kemudian menghubungkan dengan aktivitas seismik. But that fluctuation was a bit vague, it was not very convincing, but nonetheless, a much more obvious fluctuation marked the West Pacific again, from Kamchatka, the Kuril Islands in Japan in the north, over the Philippines, and also marking Sulawesi, Halmahera, maybe even the Banda Sea, Indonesia. It could become significant for the 3rd or 4th of March, because if we count about 6 days from the 25th, we would end up at that time, roughly. This is a possibility. Maybe there will be additional fluctuations in the next few days. If that's the case, we will keep you updated. Again, the first week of March will be very critical, and we could see a major to great seismic event. Now, this is something to be on extra alert. Beredar video yang memperlihatkan oknum anggota TNI berseragam cekcok dengan pengendara mobil ramai menjadi perbincangan di media sosial. Dalam video memperlihatkan oknum anggota TNI dari Kodim 0733 Kota Semarang terlihat membentak seorang pengendara mobil Sienta di Jalan MH Tamrin, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tampak juga oknum anggota TNI itu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur sambil mendekati pengendara mobil. Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Peristiwa bermula saat mobil Sienta Silver dengan nopol H1531HS yang dikendarai oleh pria berinisial NH 51 tahun memepet mobil Honda Freed B1155CA yang dikendarai anggota TNI berinisial ES. Peristiwa terjadi di Jalan Gajah Mada Jumat 3 Maret 2023 kemarin sekira pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Merasa jalannya terganggu dan pengendara Sienta kurang memperhatikan keselamatan pengendara lain, ES kemudian menghentikan dan memberikan peringatan kepada NH. Namun ES terprovokasi dan terpancing emosinya. Ia kemudian kembali ke mobilnya untuk mengambil sangkur yang merupakan kelengkapan baju dinasnya atau PDL. Atas kejadian tersebut, Satuan Kodim 0733 KS telah mengambil langkah dengan meminta keterangan ES, serta telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan alat bukti lainnya. Kapenda mengatakan kedua belah pihak telah dimediasi. Keduanya sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Kapenda 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto mengungkapkan bahwa kejadian tersebut murni karena salah paham. Ia menuturkan sebagai warga negara punya hak yang sama dimanapun berada termasuk di jalan raya, baik itu hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, dan hak merasa nyaman di jalan raya. Ia pun mengajak untuk saling mengingatkan sesama pengguna jalan raya agar berperilaku baik saat berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. With you. Sudah ada lagi. Lagi. Lagi with you. Bling-bling. Sudah.
Aparatur sipil negara ASN yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Nusa Tenggara Timur NTT masuk kantor sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah mulai hari ini Senin 6 Maret 2023. Pada Senin subuh terlihat sejumlah ASN mendatangi kantor yang berada di Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Daikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Para ASN ada yang datang menggunakan kendaraan pribadi, diantar, dan ada yang menggunakan kendaraan umum. Tiba di kantor, mereka lalu menuju tempat absen digital, kemudian berkumpul di halaman kantor. Selanjutnya, para ASN menari dan berdoa bersama, yang dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi. Setelah itu, pada sekira pukul 6:10 waktu Indonesia Tengah, semua ASN lalu masuk ke dalam ruangan masing-masing untuk memulai aktivitas mereka. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi mengatakan ASN masuk jam 5:30 waktu Indonesia Tengah adalah hal yang baru yang diterapkan di NTT. Menurut Linus, ASN diminta masuk lebih pagi sebagai bentuk revolusi mental. Meski begitu, para ASN tak langsung bekerja pada pukul 5:30. Kegiatan dimulai dengan menari, berdoa bersama lintas agama, memungut sampah, dan kegiatan lainnya. Linus menyebutkan ASN pulang kantor seperti biasanya yakni pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Ia berharap dengan masuk lebih pagi, ada perubahan kinerja dalam pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Salah satu ASN bernama Nia Adu membenarkan bahwa hari ini para ASN di Disdikbud NTT masuk pukul 5:30. Kebijakan masuk sekolah pagi jam 5 oleh Pemprov NTT kini sudah berubah ke pukul 5:30 seperti di SMA Negeri 5 Kupang, khusus kelas 12. Pihak SMA Negeri 5 Kupang telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada para orang tua wali dan komite. Masuk sekolah pagi jam 5:30 waktu Indonesia Tengah ini mulai berlaku pada Senin 6 Maret 2023 sehingga butuh dukungan dari orang tua atau wali. Namun Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Victor Bungtilu Laiskodat tak menjelaskan secara detail dasar hukum yang dipakai untuk menerapkan aturan masuk sekolah pukul 5 pagi. Hal itu berlaku untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Kupang. Saat diwawancarai sejumlah wartawan soal dasar hukum, Victor justru meminta wartawan memikirkan jawaban itu sendiri. Dengan gaya guyonnya yang khas, Victor mengatakan akan mencelup sang wartawan ke dalam kolam ikan. Victor datang ke SMA Negeri 6 Kupang karena sekolah itu yang pertama kali menerapkan kebijakannya masuk sekolah pukul 5 pagi pada 27 Februari 2023. Victor mengaku ingin melihat langsung para murid dan guru masuk sekolah pada pukul 5:30. Victor pun menanyakan keberadaan guru SMA Negeri 6 yang membuat video sekolah di pagi hari. Selain ingin melihat langsung kegiatan belajar mengajar, Victor mengaku juga ingin memotivasi para murid dan guru. Menurut Victor, penting untuk membuat langkah besar yang bertujuan untuk perubahan. Victor tak ingin murid kelas 12 yang menerapkan sekolah pagi ketika lulus nanti menganggur. Karena itu mulai dilatih dan diterapi dengan baik sejak sekarang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Victor, akan mengintervensi dengan anggaran yang cukup terkait kegiatan tersebut. Seorang wanita mengaku istri polisi di Nusa Tenggara Timur NTT menangis meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri. Sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan anak-anaknya. Video tersebut dibagikan melalui akun @nesha_12 dan tersebar di grup WhatsApp. Ibu muda tersebut didampingi dua anaknya menangis dan mengadu ke Kapolri atas permasalahan keluarganya. Dalam video tersebut terlihat wanita itu sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan sang anak-anak. Ia juga menyebut nama suaminya yang berinisial NRP. Dirinya sebagai seorang ibu menginginkan keadilan untuk anak-anaknya, juga agar cita-cita sang anak bisa diraih. Namun menurutnya jangankan meraih cita-cita, sekolah saja pun tak dilakoni oleh kedua anak-anaknya. Ia menyebut anak pertamanya dikeluarkan dari sekolah masa kelulusan SMP, sementara anak kedua dan ketiga tak disekolahkan. Ia mengaku sedih lantaran anak-anaknya harus menerima situasi saat ini.
Ibu tersebut mengaku mental anak-anaknya sangat terpuruk. Bahkan rumah sebagai tempat tinggal pun telah disita. Namun hingga sekarang tak ada itikat baik dari suaminya. Dihubungi pada Minggu 5 Maret 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Arya Sandi membenarkan hal tersebut. Arya Sandi menyebut masalah itu sudah berlangsung 1 bulan lalu. Masalah tersebut sementara ini tengah ditangani oleh Propam Polda NTT dan diupayakan untuk diselesaikan internal lantaran masalah pribadi. Saat ini hati saya sangat hancur. Saya mohon pertolongannya agar anak saya bisa sekolah lagi. Mungkin tugas yang banyak dan berat. Suami di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pondok Kupang, NRP 78120952 Akpol tahun 2000, sehingga terlupa dengan masa depan anak-anaknya sendiri. Tetapi saya di sini bergerak karena saya mendengar suami saya konsen untuk masa depan anak-anak Indonesia emas tahun 2045. Di sini saya hanya memohon bantuannya agar anak saya juga termasuk dalam hitungan anak-anak yang akan dimajukan, anak-anak yang didorong dan didukung untuk mencapai cita-citanya. Saya mohon untuk masa depan anak-anak saya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Soeharto, Legend TNI Purnawirawan Aswar Anas, meninggal dunia pada Minggu 5 Maret 2023. Karangan bunga sebagai ungkapan duka cita atas wafatnya Aswar Anas berjejer di depan rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 5 Maret 2023 kemarin. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Aswar dilaporkan menderita sakit. Ia juga sempat menerima perawatan di ruang CICU di RSPAD Gatot Subroto sejak 2 bulan lalu. Sekira pukul 2:45 sore ada 7 karangan bunga berjejer di depan rumah duka. Aswar Anas tutup usia sekira pukul 11:48 siang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pesan wafatnya Aswar Anas disampaikan sang putra Roni Pahlawan dalam WhatsApp grup. Aswar Anas meninggal dunia pada usia 90 tahun, yang mana ia lahir di Padang 2 Agustus 1933 silam. Ia pernah menjabat Menko Kesra periode 1993 hingga 1998. Sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan pada tahun 1988 hingga 1993. Aswar Anas juga pernah menjadi Gubernur Sumbar periode 1977 hingga 1988. Di bidang olahraga, Aswar Anas pernah menjadi Ketua Umum PSSI pada tahun 1991 hingga 1998. Salah terobosannya di sepak bola adalah menggabungkan kompetisi kalatama dengan Perserikatan tahun 1995. Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan melayat ke rumah duka di mana jenazah Menko Kesra Aswar Anas disemayamkan. Zulkifli terlihat tiba di rumah duka sekira pukul 15:26. Ia turun dari mobil Toyota Alphard berkelir hitam. Mengenakan kemeja batik dan peci, Zulkifli kemudian langsung masuk ke rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 3:39 sore, Zulkifli keluar dari rumah duka. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN tersebut mengenang Aswar Anas sebagai sosok mentor. Zulkifli menyebut bahwa mendiang adalah orang baik dan merupakan sosok guru serta mentor baginya. Zulkifli mengaku mendapat kabar meninggalnya Aswar Anas seusai menghadiri sebuah acara. Ia berujar kerap mewakili tugas Aswar Anas saat di Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Beliau mentor kami yang mengajar kita, orang tua kita, guru kita, Legend Aswar Anas. Kita doakan husnul khotimah
dan saya bersaksi beliau orang baik, banyak sekali amal soleh yang ditinggalkan oleh beliau. Dapat kabar meninggalnya Pak Azwar Saya Anas? tadi baca detik, langsung ke sini saya habis acara. Ini masih pakaian batik, pakai peci. Bicara begitu saya baca, saya langsung ke sini ya. Beliau kan Ketua Dewan Pembina Terbiah, saya Wakil Ketua Umum. Jadi selama ini tugas kemana-mana saya mewakili beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Terbiah Perti ya. Saya ke Aceh kemana-mana gitu sekarang. Kenangan terakhir bersama almarhum? Ya selalu, dia kan orang tua kita mentor, dia memberikan tugas kepada kami untuk melaksanakan sebagai Ketua Dewan Pembina Perti. Gitu. Kita ke informasi lain. Tangis ayah dari Shane Lucas, Tagor Lumbantoruan, pecah saat datang menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Ayah dari Shane Lucas ini datang untuk menjenguk dan meminta maaf pada keluarga korban atas ulah sang anak yang sudah menganiaya David. Tagor Lumbantoruan menangis di hadapan awak media seusai menjenguk David. Tagor mengaku sudah bermaksud datang menjenguk David saat hari pertama korban dirawat di rumah sakit. Hanya saja saat itu Tagor masih belum diizinkan masuk ke ruang perawatan David lantaran kondisinya yang belum memungkinkan. Kala itu dijelaskan Togar, ia mendapati informasi mengenai David yang belum bisa menerima kunjungan dari siapapun karena kondisinya yang belum sadarkan diri. Sambil menangis, Tagor mengaku sangat terpukul melihat kondisi David. Tagor pun mendoakan agar David lekas pulih. Sebagai ayah, Tagor sangat mengerti perasaan ayah David, Jonathan Latumahina, menghadapi fakta dan kenyataan pahit terkait kondisi terkini putranya. Karena itu ayah Shane Lucas melayangkan simpati sebesar-besarnya. Dalam tangisnya, ia menuturkan sang anak sedianya tak tahu apa-apa terkait kasus penganiayaan yang didalangi Mario Dendi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Ia pun berharap sang anak bisa menerima proses hukum yang adil dan sesuai dengan fakta yang ada. Shane Lucas sendiri merupakan teman dari Mario Dendi Satrio yang kini sama-sama sudah ditetapkan menjadi tersangka. Shane Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan perencanaan. Ancaman hukuman dalam pasal 35 KUHP yaitu 12 tahun penjara. Ia disebut kepolisian telah terlihat kasus penganiayaan tersebut dan tak membantu korban saat penganiayaan. Shane Lucas justru dianggap mengompori Mario Dendi hingga emosinya tak terbendung. Sementara itu David Latumahina hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya sudah tahu berita kejadian ini menimpa anak saya dan David ini. Saya berniat menjenguk langsung di hari pertama, tapi karena saya dengar beritanya juga dan saya dapatkan masih seperti itu dan nggak bisa diperbolehkan melihat. Dalam dua saya selalu berempati melihat kejadian ini. Saya tidak kuat, saya tidak mampu melihat kejadian ini karena anak saya juga tidak tahu apa-apa. Jadi aku pengen si David ini berdoa sama Tuhan biar sembuh, cepat pulih, biar semua persoalan ini tahu dan ikut terang-benderang. Itu aja. Tapi bagi saya, makanya hari ini hari baik karena perkembangan makin membaik. Hari ini kesempatan hadir dan saya ajak lawyer saya untuk kuasa hukum saya mendampingi saya. Pak, itu kan saya anak Bapak dan juga Mario Dendi. Kalau Bapak tahu sendiri, apakah mereka ini berteman cukup lama sampai liburan di bagian Bapak? Saya tahu berteman biasa saja ya, berteman biasa dengan Edi ini dan tidak pernah tahu saya untuk Oke, bahkan kalau kasus itu Bapak sendiri baru tahu dari anak Bapak sendiri atau dari media bisa tahu kasus itu? Oh iya, jadi saya hari Selasa itu malam ditelepon pihak Polres jam 10. Nah, bahwa anak saya sudah di Polres. Saya kaget. Kenapa Bu? Anak Bapak di sini sebagai saksi. Ada apa? Ada teman yang berantem. Jadi Sen dari saksi besok Bapak datang ke kantor. Karena mendengar itu saya kaget. Saya belum tahu keadaannya siapa, lawannya itu bagaimana. Ya, saya datang saya tanya di pihak Polres seperti itu dari saksi. Harapannya untuk berlangsung terutama harapan saya untuk anak saya ya.
Terhitung hampir 3 pekan, David Ozora Latumahina terbaring koma di rumah sakit. Selama terbaring koma, David Ozora diperdengarkan senandung syair tanpa waton yang dilantunkan tokoh NU Gus Dur. Dalam video yang dibagikan sang ayah, David Ozora terlihat sejumlah selang dan peralatan medis masih tertempel di tubuh remaja berusia 17 tahun tersebut. Video itu dibagikan Jonathan Latumahina di akun Twitternya pada Minggu 5 Maret 2023, seusai 3 minggu David Ozora terbaring koma. Siswa SMA Pangudi Luhur Jakarta tersebut terlihat tak berdaya seusai dianiaya oleh anak pegawai pajak Mario Dendi Satrio. Nafas David juga terlihat pelan layaknya orang yang tertidur pulas. Pada video tersebut, suara lembut Gus Dur bersenandung. Syair tanpa waton Gus Dur yang diputar itu menemani David yang masih terbaring koma. Sebagai informasi, syair tanpa waton adalah sebuah syair bernuansa Islami yang menggunakan perpaduan bahasa Jawa dan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Diketahui David memilih menjadi mu'alaf sejak 3 tahun lalu, tepatnya di usia 14 tahun. Cerita David yang memilih mu'alaf diceritakan sang ayah Jonathan Latumahina seusai dijenguk oleh istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan anak Gus Dur, Alisa Wahid. Melalui akun Twitternya pada Senin 27 Februari lalu, Alisa Wahid menceritakan kisah David yang diceritakan oleh sang ayah. Ternyata David Latumahina memilih mu'alaf lantaran banyak membaca buku-buku terkait pemikiran Gus Dur. Bahkan David di usianya yang masih 14 tahun pernah pergi sendirian ke makam Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur untuk berziarah. Alisa pun berjanji apabila David sembuh, keluarga Gus Dur akan membawanya untuk berziarah bersama ke makam Gus Dur. Jonathan Latumahina pun mengunggah video kondisi terbaru sang anak. Tampak David masih dalam kondisi belum sadar. Selain itu terlihat pula beberapa alat bantu masih terpasang di tubuh David seperti alat bantu pernafasan. Namun David tampak tak menggunakan ventilator lagi. Pada video tersebut, Jonathan Latumahina juga menyertakan emoji hati berwarna merah. Unggahan tersebut pun dikomentari oleh warganet dengan mendoakan agar David segera pulih. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Menteri BUMN Erick Thohir berencana memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Semarang, Jawa Tengah, seusai mengakibatkan ledakan yang menelan korban jiwa. Erick Thohir mengatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang dibangun di tahun 1971. Di kala itu hingga 1987 jarak depo Pertamina Pelumpang dan pemukiman cukup baik lantaran belum ada rumah warga di sekitarnya. Namun memasuki tahun 1998, jarak pemukiman dan depo Pertamina Pelumpang semakin menipis karena hilangnya lahan Pertamina yang dijadikan pemukiman warga. Kendati demikian, Erick Thohir mengatakan semakin tipisnya area penyangga tak hanya terjadi di Pelumpang, namun di seluruh objek vital nasional. Melihat hal tersebut, Erick mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina, Main ID, PLN, dan sektor pupuk agar melakukan zonasi layaknya di tahun 70-an. Erick mengatakan satu usul yang telah disampaikan adalah memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke kawasan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan ke Pemprov DKI Jakarta. PJ Gubernur Heru Budi diminta agar menyinkronkan tata ruang bersama dengan pemerintah pusat. Pada kesempatan tersebut, Erick menegaskan bahwa sinkronisasi ini perlu lantaran pihaknya tak bisa bekerja sendirian. Di sisi lain, ia mengungkapkan untuk rencana jangka pendek pasca kebakaran di depo Pelumpang Koja adalah penanganan korban. Menteri BUMN tersebut memastikan korban terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang mendapatkan penanganan yang semestinya. Dirinya juga meminta Pertamina untuk mengusut tuntas memperbaiki operasional agar agar bencana kebakaran tak terulang kembali. Tak hanya Pertamina yang mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut, warga sekitar juga mengalami kerugian baik materi dan juga nyawa. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Pertamina akan fokus penanganan jangka pendek, yakni melakukan perawatan dan evakuasi korban terlebih dahulu. Erick Thohir juga memastikan Pertamina dibantu dengan pemerintah untuk melakukan penataan ulang zona vital ke depannya. Terkait lokasi zona vital nasional, Erick mengaku sudah mengingatkan dari 2 tahun lalu untuk ditinjau kembali karena lokasi yang berdekatan dengan perumahan padat penduduk. Sebagai tindak tegas untuk menanggulangi terjadinya peristiwa kebakaran, Erick Thohir menyatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang seharusnya dipindahkan.
Akan tetapi keputusan tersebut harus berdasarkan keputusan bersama. Yang terpenting adalah agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Ya, 75% kita lalu, 25% darat. Kalau kita lihat buffer zone Pertamina di tahun 71 sampai tahun 87, ada petanya silahkan, itu sangat aman. Tetapi setelah reformasi 98, memang kalau kita lihat banyaknya kehilangan lahan. Dan ini konteksnya tidak hanya di perumpang, di vital juga, oke vital nasional. Nah karena itu sebenarnya 2 tahun yang lalu saya sudah bicara ya, kepada Pertamina, Main ID, PLN, Pupuk untuk mulai menzonakan ya agar ini bisa kembali seperti itu. Kalau tidak mungkin, ya kita ada lokasi. Seperti yang dorong waktu itu 2 tahun yang lalu untuk memindahkan perumahan ke Pelindung. Nah, satu dan lain halnya saya akan cek nanti. Ya, tetapi tidak mungkin konteks zonasi ini kita bekerja sendiri, perlu dukungan pemerintah daerah. Nah, ini yang saya rasa Pak Presiden ingin memastikan juga beberapa hari ke depan ini bisa terjadi kesepakatan atau rencana jangka menengah atau panjang. Tetapi Buntut kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini menjadi sorotan. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritisi kebijakan Anies Baswedan yang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan IMB di kawasan Tanah Merah, yakni lokasi sekitar depo tersebut. Menurutnya Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI seharusnya tak menerbitkan IMB tersebut. Pihaknya mempertanyakan alasan Anies Baswedan memberikan izin pendirian bangunan hingga akhirnya berakibat fatal. William berujar Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap hal tersebut. Pihaknya juga memperbandingkan kebijakan yang dibuat Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta. William berujar Ahok pernah mengajak warga untuk pindah karena keberadaan pemukiman di dekat depo Pertamina sangat berbahaya. Menurutnya ketegasan yang ditunjukkan Ahok sepatutnya ditiru oleh pejabat lain. Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta agar memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari para korban. Sementara itu, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PPHMI meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi Pertamina terkait kebakaran ini. PPHMI menyebut evaluasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ikram mendesak aparat penegak hukum khususnya Polri untuk mengusut tuntas kebakaran di depo Pertamina Pelumpang dengan tuntas. Pasalnya Ikram menduga ada kelalaian pihak Pertamina dalam melakukan pemeliharaan terhadap pipa penampung. Serta penyalur bahan bakar minyak atau BBM yang telah berusia puluhan tahun menjadi faktornya. Akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, belasan orang dikabarkan meninggal dunia. Hingga Sabtu 4 Maret 2023 malam, Posko Koramil Koja ke-1 mencatat sebanyak 19 orang meninggal dunia. Sedikitnya ada 516 orang terdampak dan sedang mengungsi di RPTRA Rasela, Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Pengelola RPTRA Rasela Febri Ana mengatakan, para pengungsi terdiri dari orang dewasa dan sebagian lanjut usia, balita hingga ibu hamil. Adapun para korban terdampak tidur di dalam tenda-tenda yang dibuka berbagai instansi seperti BPBD DKI Jakarta, Polri, dan TNI. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik. Jangan balik, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan. Lihat saudaranya, jangan balik.
Polisi tengah memeriksa CCTV dan para saksi untuk mengungkap penyebab depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara terbakar hebat pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Berdasarkan informasi yang beredar sebelum kebakaran, warga mendengar bunyi petir yang kencang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuturkan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Listio mengungkapkan peristiwa awal kebakaran depo Pertamina terjadi saat tangki depo Pertamina melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertamax. Adapun pengisian bahan bakar tersebut berasal dari kilang minyak Balongan. Sementara itu personel kepolisian bersama anjing pelacak K9 kembali menyisir pemukiman warga di Kampung Tanah Merah. Lokasi tersebut tepat berada di depan tembok depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara yang terbakar pada Jumat malam. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tak adanya jenazah yang belum ditemukan. Polisi memasang garis polisi di RT 12 RW 9 agar warga tak mendekat dan mengganggu proses penyisiran. Pasalnya Jalan Rawabadak Selatan tersebut dipadati warga luar yang sengaja datang untuk melihat lokasi kebakaran depo Pertamina. Sepanjang Jalan Korambil padat dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2 serta pejalan kaki. Lalu lintas cukup tersendat lantaran banyaknya warga dan kendaraan yang diparkirkan di sisi jalan. Insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini adalah yang kedua kalinya terjadi. Sebelumnya kebakaran hebat juga pernah melanda depo Pertamina Pelumpang pada Minggu malam 18 Januari 2009 silam. Kedua insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang itu sama-sama terjadi di malam akhir pekan. Kebakaran Pertamina Pelumpang pada 2009 berasal dari depo 24 yang menampung sekitar 5.000 kiloliter BBM jenis premium. Kala itu Pertamina mengatakan kebakaran tersebut telah menyebabkan kerugian hingga sekitar 17 miliar rupiah. Sementara korban jiwa akibat insiden itu berjumlah 1 orang, yakni petugas keamanan di fasilitas tersebut. Juga kita ambil sampel DNA-nya untuk kita bandingkan dengan sampel DNA yang saat ini sudah kita ambil dari 12 jenazah yang satunya dari sini. Ini juga nanti tentunya bisa membantu mempercepat proses identifikasi karena memang kami butuh mohon bantuan dari rekan-rekan dan tadi di foto juga sudah kita sampaikan untuk ikut dibantu disosialisasikan. Mudah-mudahan 12 yang ini ada di kita yang sedang kita dalami dengannya betul-betul bisa match dengan keluarganya sehingga kemudian identifikasi atau identitas jenazah yang kita jelaskan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita tadi sudah masuk TKP didampingi oleh Kabar Reskrim, Kapolda, tim gabungan, dan juga dari tim dari Pertamina untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Dan tentunya baik yang ada di dalam depo maupun yang di pemukiman, ini kan ini juga ada kebakaran juga. Ini semuanya sedang kita cari sumber apinya dari mana. Secara teknis, tim sedang melaksanakan investigasi. Di tengah musibah kebakaran akibat depo Pertamina Pelumpang, seorang mempelai pria yang menggelar hajatan sekira 800 meter dari lokasi kejadian mengaku sempat panik memikirkan uang muka resepsi saat menyelamatkan diri. Hal itu disampaikan Ahmad Maulana Firdaus atau yang karib disapa Daus 22 tahun, pria yang menggelar resepsi bersama sang istri Sukmainah 20 tahun. Daus berujar saat kejadian tersebut ia sempat melarikan diri lantaran mencium aroma gas yang begitu pekat dari rumahnya. Namun di tengah derap langkahnya itu ia sempat memikirkan biaya resepsi yang sudah ditekan dari jauh-jauh hari. Menurutnya saat kejadian tersebut dirinya hanya bisa berlari sembari membawa surat-surat berharga. Pasalnya resepsi itu sudah ia rencanakan sejak 3 bulan lalu dan undangan sudah disebar ke 700 orang teman dan kerabat dekatnya. Ia sempat berpikir untuk menunda acara tersebut. Namun pada Sabtu malam dirinya sendiri justru turun langsung bersama tetangga lain untuk berjibaku membangun tenda pernikahan. Kendati begitu ia mengaku bersyukur lantaran acara tersebut bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu ditemui di tempat yang sama orang tua Daus Kusnai di 54 tahun menyebut alasan tetap digelarnya resepsi meski di tengah kebakaran lantaran undangan sudah dibagikan jauh-jauh hari.
Menurutnya tak ada komplain yang ia terima, bahkan para tamu tetap datang dan menikmati acara tersebut. Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis data terbaru korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam lalu. Kepala BNPB Suharyanto menginformasikan setidaknya terdapat 19 korban meninggal dunia atas peristiwa tersebut. Sementara itu, Suharyanto menyampaikan sebanyak 49 jiwa mengalami luka berat dan sedang dirawat di beberapa rumah sakit. Ia berujar setidaknya masih ada 18 orang yang dicari karena terpisah dari keluarganya. Suharyanto menegaskan bahwa 18 orang tersebut bukan berarti menjadi korban. Pihaknya pun masih mencari keterangan terkait 18 orang hilang tersebut. Upaya yang dilakukan dengan mengerahkan berbagai elemen untuk mencari 18 orang yang hilang. Polri pun terus menyisir kemungkinan korban terbaru di reruntuhan objek-objek yang terbakar. Seluruh komponen terlibat mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, penggerak sosial, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan penggiat bencana. Suharyanto juga memastikan tenda-tenda di posko sudah terpasang dengan baik dan logistik mengalir terus-menerus. Lebih lanjut, ia mengaku bahwa bantuan yang diberikan sejauh ini tak ada masalah. Hal tersebut karena tanggap darurat merupakan kebutuhan dasar. Ia menjelaskan walaupun BPBD DKI Jakarta sudah mampu menyiapkan tanggap bencana, namun pihaknya juga turut menyiapkan intervensi untuk membantu. Sekarang ditunda nggak Pak nikahnya Pak? Oh, Ada lampu nyala. tapi yakin ya Pak kalau aman ya Pak di sini Pak nggak kebakaran ya Pak? Udah ya berarti Pak ya? Anak berapa Pak? Bapak yang di sini berarti terus bakalan dilaksanakan sampai hari ini aja atau besok ada pesta lagi? Iya, cuma hari ini aja. Acaranya 1 hari 2 hari tadi? Hari ini dulu. Berapa tamu Pak yang diundang Pak? 700. Tapi Pak, dengan adanya kebakaran ini, tamu-tamu yang itu tetap datang atau bagaimana Pak? Mudah-mudahan datang semua. Sejauh ini bagaimana Pak? Ya alhamdulillah ramai aja. Paling ibu-ibu pengajian. Yang berangkat dari dampak juga begitu. Selalu juga ada ibu pengajian. Tapi tidak ada yang komplain Pak di tengah duka seperti itu membangun acara. Beralih ke informasi lain, Tribuners, temuan sebuah granat aktif di rumah Mira, mantan pramugari yang mengalami gangguan jiwa, menghebohkan warga sekitar pada Minggu 5 Maret 2023. Mira kini menjadi perbincangan di media sosial setelah kisah hidupnya yang seorang mantan pramugari bahkan pernah bekerja sebagai advokat terungkap ke publik. Wakapolsek Pulau Gadung AKP Imam M tak menampik adanya temuan granat aktif di rumah Mira. Berada di Jalan Satria 1 RT 13 RW 3 Kelurahan Jati Kecamatan Pulau Gadung Jakarta Timur. Temuan itu bermula saat seorang anggota penanganan prasarana dan sarana umum PPSU tengah kerja bakti di hunian milik Mira. PPSU Kelurahan menemukan barang mencurigakan di rumah Mira sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Lantaran curiga, PSSU kemudian melapor pada Polsek Pulau Gadung, diteruskan ke Polsek langsung ke Polda, selanjutnya ke Brimob Jinakbom atau Jibom. Mengejutkannya, saat ditemukan granat tangan tersebut masih dalam kondisi aktif, sehingga selanjutnya barang bukti granat tersebut dibawa pihak Gegana Polri untuk ditindaklanjuti. Ketua RT 13 Tatang mengungkapkan dirinya juga belum mengetahui granat tersebut bisa didapatkan dari mana oleh Mirna. Sebab pada Kamis 23 Februari lalu, Mira sudah dijemput petugas dinas sosial atau dinsos setempat karena tinggal di hunian seorang diri dan diketahui mengalami gangguan jiwa. Mira diketahui hanya tinggal sebatang kara selama puluhan tahun di rumah mewah peninggalan orang tuanya di perumahan Rawamangun, Jakarta Timur. Dikabarkan setiap harinya untuk menyambung hidup, Mira mengandalkan belas kasihan dari tetangga dan warga. Mira kini diketahui dulunya adalah seorang pramugari di salah satu perusahaan pesawat di Indonesia. Tak hanya itu saja, Mira juga diketahui dulunya seorang model dan memiliki banyak teman artis, salah satunya yakni Shirley Malinton. Dari penelusuran bersama warga didapati sejumlah sertifikat berharga di dalam rumah Mira. Namun dikarenakan Mira mengalami gangguan jiwa,
maka sertifikat dan berkas-berkas berharga lainnya diserahkan warga ke pemerintah. Mira diketahui pernah bekerja di sebuah firma hukum. Diduga ia yang merupakan alumni Fakultas Hukum Trisakti dan seangkatan dengan artis senior Marissa Haque pada 1996. Di dalam rumah bekas rumah mewah tanpa listrik dan ketersediaan air, serta sebagian besar sudah rusak, bertahan hidup sendirian selama puluhan tahun. Di dalam rumah yang sebagian besar sudah dalam keadaan rusak dan berantakan tersebut, ditemukan sejumlah surat-surat berharga. Di antaranya yakni sertifikat rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, serta sejumlah surat berharga lainnya. Belum diketahui penyebab pasti depresi yang dialami Mira, namun sejumlah tetangga menyebut Mira mengalami gangguan kejiwaan pasca orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Kini kondisi Mira berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa RSJ. Proses evakuasi berlangsung selama hampir 2 jam, karena yang bersangkutan tak mau didekati oleh siapapun. Kalau apa ya tadi mengenai benda itu ditemukan oleh tim PPSU. Terus karena pada saat itu kan mau bersihan bersih di PPSU, kemudian ya bergerak, kemudian ditemukanlah itu benda itu. Kemudian diamankan, udah seperti itu aja. Kemudian ada Pak Bimas, serahkan ke Pak Bimas. Kemudian ke Pak Bimas koordinasi dengan pihak. Kalau dari Pak RT sendiri setelah penemuan itu tadi apa Pak? Langsung ngelapor kemana Pak? Ke Pak Bimas. Ke Pak Bimas. Dari Pak Bimas langsung ke? Ya kemungkinan Pak Bimas ada tuh kalau mau konfirmasi. Terus langsung koordinasi. Kalau warga ini kan warga Pak RT, gimana Pak terkait penemuan ini di lingkungan Bapak sendiri? Nggak tahu, kita kan nggak tahu ini rumah, emang kan rumah ini kan sendirian. Kita juga baru sekarang ini masuk. Kalau penghuninya sendiri Pak? Penghuninya kan sekarang itu lagi dirawat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menanggapi prediksi SSGOS terkait gempa besar yang akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Diketahui SSGOS sebelumnya berhasil memprediksi gempa Turki dengan tepat hanya selang beberapa hari sebelum gempa terjadi. Namun bedanya lembaga tersebut meneliti gempa bumi bukan dari kerak atau lempeng bumi, namun dari pergerakan antariksa. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pun menanggapi prediksi gempa bumi yang disampaikan oleh SSGOS. Daryono sebagai seismolog mengaku belum bisa mempercayai prediksi gempa hingga saat ini. Ia menjelaskan teori atau konsep prediksi gempa ada dan bahkan sangat banyak. Namun menurutnya sejauh ini tak ada yang valid konsisten. Namun ia mengatakan sah-sah saja jika ingin menerima prediksi tersebut sebagai pesan kesiagaan. Meski begitu, ia masih skeptis dengan teori yang dipakai SSGOS dalam memprediksi gempa bumi tersebut. Ia berujar terkait dengan kegiatan prediksi gempa. Menurutnya telah ada upaya dari BMKG, yakni dengan melakukan monitoring geomagnet radon, kajian VPVS, dan total elektron content. Akan tetapi penelitian BMKG soal upaya prediksi gempa semua masih dalam tahap kajian dan belum didalami. Daryono menambahkan hendaknya prediksi gempa jangan sampai membuat masyarakat khawatir berlebihan hingga ketakutan. Belum lama ini publik dihebohkan dengan hasil prediksi yang diungkapkan para peneliti dari Solar System Geometry Survey atau SSGOS yang menyebut adanya potensi gempa bumi magnitudo besar di Indonesia. Dalam pernyataannya, SSGOS memprediksi jika di awal Maret 2023, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami gempa dengan magnitudo di atas 7. Prediksi SSGOS ini turut diungkapkan salah satu penelitinya, Frank Hugerbits. Adapun dalam unggahan tersebut, Frank menyebut adanya kemungkinan aktivitas seismik di sejumlah wilayah yakni Kamchatka, Kepulauan Kuril, Jepang Utara, di atas Filipina. Ia bahkan menandai Sulawesi Halmahera, bahkan memungkinkan Laut Banda Indonesia. Ramalan Frank soal gempa di Indonesia ini dibagikan oleh sejumlah akun dan menjadi perbincangan di media sosial. Diketahui Frank Hugerbits adalah orang yang sempat menjadi buah bibir karena meramalkan akan adanya gempa besar di Turki beberapa hari sebelum gempa 6 Februari 2023 lalu. Adapun SSGOS, tempat Frank bekerja adalah lembaga penelitian yang bekerja memantau geometri antara benda langit dan bumi, kemudian menghubungkan dengan aktivitas seismik. But that
fluctuation was a bit vague. It was not very convincing, but nonetheless, a much more obvious fluctuation marked the West Pacific again, from Kamchatka, the Kuril Islands in Japan in the north, over the Philippines, and also marking Sulawesi, Halmahera, maybe even the Banda Sea, Indonesia. It could become significant for the 3rd or 4th of March, because if we count about 6 days from the 25th, we would end up at that time, roughly. This is a possibility. Maybe there will be additional fluctuations in the next few days. If that's the case, we will keep you updated. Again, the first week of March will be very critical, and we could see a major to great seismic event. Now, this is something to be on extra alert. Beredar video yang memperlihatkan oknum anggota TNI berseragam cekcok dengan pengendara mobil ramai menjadi perbincangan di media sosial. Dalam video memperlihatkan oknum anggota TNI dari Kodim 0733 Kota Semarang terlihat membentak seorang pengendara mobil Sienta di Jalan MH Tamrin, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tampak juga oknum anggota TNI itu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur sambil mendekati pengendara mobil. Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Peristiwa bermula saat mobil Sienta Silver dengan nopol H1531HS yang dikendarai oleh pria berinisial NH 51 tahun memepet mobil Honda Freed B1155CA yang dikendarai anggota TNI berinisial ES. Peristiwa terjadi di Jalan Gajah Mada Jumat 3 Maret 2023 kemarin sekira pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Merasa jalannya terganggu dan pengendara Sienta kurang memperhatikan keselamatan pengendara lain, ES kemudian menghentikan dan memberikan peringatan kepada NH. Namun ES terprovokasi dan terpancing emosinya. Ia kemudian kembali ke mobilnya untuk mengambil sangkur yang merupakan kelengkapan baju dinasnya atau PDL. Atas kejadian tersebut, Satuan Kodim 0733 KS telah mengambil langkah dengan meminta keterangan ES, serta telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan alat bukti lainnya. Kapendam mengatakan kedua belah pihak telah dimediasi. Keduanya sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto mengungkapkan bahwa kejadian tersebut murni karena salah paham. Ia menuturkan sebagai warga negara punya hak yang sama dimanapun berada, termasuk di jalan raya, baik itu hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, dan hak merasa nyaman di jalan raya. Ia pun mengajak untuk saling mengingatkan sesama pengguna jalan raya agar berperilaku baik saat berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. It's you. Sudah ada lagi. Mana lagi? Lagi video. Bling-bling. Aparatur sipil negara ASN yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Nusa Tenggara Timur NTT masuk kantor sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah mulai hari ini Senin 6 Maret 2023. Pada Senin subuh terlihat sejumlah ASN mendatangi kantor yang berada di Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Daikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Para ASN ada yang datang menggunakan kendaraan pribadi, diantar, dan ada yang menggunakan kendaraan umum. Tiba di kantor, mereka lalu menuju tempat absen digital, kemudian berkumpul di halaman kantor. Selanjutnya, para ASN menari dan berdoa bersama, yang dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi. Setelah itu, pada sekira pukul 6:10 waktu Indonesia Tengah, semua ASN lalu masuk ke dalam ruangan masing-masing untuk memulai aktivitas mereka.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lucy mengatakan ASN masuk jam 5:30 waktu Indonesia Tengah adalah hal yang baru yang diterapkan di NTT. Menurut Linus, ASN diminta masuk lebih pagi sebagai bentuk revolusi mental. Meski begitu, para ASN tak langsung bekerja pada pukul 5:30. Kegiatan dimulai dengan menari, berdoa bersama lintas agama, memungut sampah, dan kegiatan lainnya. Linus menyebutkan ASN pulang kantor seperti biasanya yakni pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Ia berharap dengan masuk lebih pagi, ada perubahan kinerja dalam pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Salah satu ASN bernama Nia Adu membenarkan bahwa hari ini para ASN di Dikbud NTT masuk pukul 5:30. Kebijakan masuk sekolah pagi jam 5 oleh Pemprov NTT kini sudah berubah ke pukul 5:30 seperti di SMA Negeri 5 Kupang, khusus kelas 12. Pihak SMA Negeri 5 Kupang telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada para orang tua wali dan komite. Masuk sekolah pagi jam 5:30 waktu Indonesia Tengah ini mulai berlaku pada Senin 6 Maret 2023 sehingga butuh dukungan dari orang tua atau wali. Namun Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Victor Bungtilu Laiskodat tak menjelaskan secara detail dasar hukum yang dipakai untuk menerapkan aturan masuk sekolah pukul 5 pagi. Hal itu berlaku untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Kupang. Saat diwawancarai sejumlah wartawan soal dasar hukum, Victor justru meminta wartawan memikirkan jawaban itu sendiri. Dengan gaya guyonnya yang khas, Victor mengatakan akan mencelup sang wartawan ke dalam kolam ikan. Victor datang ke SMA Negeri 6 Kupang karena sekolah itu yang pertama kali menerapkan kebijakannya masuk sekolah pukul 5 pagi pada 27 Februari 2023. Victor mengaku ingin melihat langsung para murid dan guru masuk sekolah pada pukul 5:30. Victor pun menanyakan keberadaan guru SMA Negeri 6 yang membuat video sekolah di pagi hari. Selain ingin melihat langsung kegiatan belajar mengajar, Victor mengaku juga ingin memotivasi para murid dan guru. Menurut Victor, penting untuk membuat langkah besar yang bertujuan untuk perubahan. Victor tak ingin murid kelas 12 yang menerapkan sekolah pagi ketika lulus nanti menganggur. Karena itu mulai dilatih dan diterapi dengan baik sejak sekarang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Victor, akan mengintervensi dengan anggaran yang cukup terkait kegiatan tersebut. Seorang wanita mengaku istri polisi di Nusa Tenggara Timur NTT menangis meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri. Sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan anak-anaknya. Video tersebut dibagikan melalui akun @nesha_12 dan tersebar di grup WhatsApp. Ibu muda tersebut didampingi dua anaknya menangis dan mengadu ke Kapolri atas permasalahan keluarganya. Dalam video tersebut terlihat wanita itu sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan sang anak-anak. Ia juga menyebut nama suaminya yang berinisial NRP. Dirinya sebagai seorang ibu menginginkan keadilan untuk anak-anaknya, juga agar cita-cita sang anak bisa diraih. Namun menurutnya jangankan meraih cita-cita, sekolah saja pun tak dilakoni oleh kedua anak-anaknya. Ia menyebut anak pertamanya dikeluarkan dari sekolah masa kelulusan SMP, sementara anak kedua dan ketiga tak disekolahkan. Ia mengaku sedih lantaran anak-anaknya harus menerima situasi saat ini. Ibu tersebut mengaku mental anak-anaknya sangat terpuruk, bahkan rumah sebagai tempat tinggal pun telah disita. Namun hingga sekarang tak ada itikat baik dari suaminya. Dihubungi pada Minggu 5 Maret 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Arya Sandi membenarkan hal tersebut. Arya Sandi menyebut masalah itu sudah berlangsung 1 bulan lalu. Masalah tersebut sementara ini tengah ditangani oleh Propam Polda NTT dan diupayakan untuk diselesaikan internal lantaran masalah pribadi. Saya mohon pertolongannya agar anak saya bisa sekolah lagi. Mungkin tugas yang banyak dan berat, suami di Polri, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Polda Kupang, NRP, 78
Saya terlupa dengan masa depan anak-anaknya sendiri. Tapi saya di sini bergerak karena saya mengingat suami saya konsen untuk masa depan anak-anak Indonesia emas tahun 2045. Di sini saya hanya memohon bantuannya agar anak saya juga termasuk dalam hitungan anak-anak yang akan dimajukan, anak-anak yang didorong dan didukung untuk mencapai cita-citanya. Saya mohon untuk masa depan anak-anak saya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Soeharto, Legend TNI Purnawirawan Azwar Anas, meninggal dunia pada Minggu 5 Maret 2023. Karangan bunga sebagai ungkapan duka cita atas wafatnya Azwar Anas berjejer di depan rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 5 Maret 2023 kemarin. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Azwar dilaporkan menderita sakit. Ia juga sempat menerima perawatan di ruang CICU di RSPAD Gatot Subroto sejak 2 bulan lalu. Sekira pukul 2:45 sore ada 7 karangan bunga berjejer di depan rumah duka. Azwar Anas tutup usia sekira pukul 11:48 siang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pesan wafatnya Azwar Anas disampaikan sang putra Roni Pahlawan dalam WhatsApp grup. Azwar Anas meninggal dunia pada usia 90 tahun, yang mana ia lahir di Padang 2 Agustus 1933 silam. Ia pernah menjabat Menko Kesra periode 1993 hingga 1998. Sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan pada tahun 1988 hingga 1993. Azwar Anas juga pernah menjadi Gubernur Sumbar periode 1977 hingga 1988. Di bidang olahraga, Azwar Anas pernah menjadi Ketua Umum PSSI pada tahun 1991 hingga 1998. Salah terobosannya di sepak bola adalah menggabungkan kompetisi Kalatama dengan Perserikatan tahun 1995. Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan melayat ke rumah duka di mana jenazah Menko Kesra Azwar Anas disemayamkan. Zulkifli terlihat tiba di rumah duka sekira pukul 15:26. Ia turun dari mobil Toyota Alphard berkelir hitam. Mengenakan kemeja batik dan peci, Zulkifli kemudian langsung masuk ke rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 3:39 sore, Zulkifli keluar dari rumah duka. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN tersebut mengenang Azwar Anas sebagai sosok mentor. Zulkifli menyebut bahwa mendiang adalah orang baik dan merupakan sosok guru serta mentor baginya. Zulkifli mengaku mendapat kabar meninggalnya Azwar Anas seusai menghadiri sebuah acara. Ia berujar kerap mewakili tugas Azwar Anas saat di Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Beliau mentor kami yang mengajar kita, orang tua kita, guru kita, dan Azwar Anas kita doakan husnul khotimah. Dan saya bersaksi beliau orang baik, banyak sekali amal soleh yang ditinggalkan oleh beliau. Dapat kabar meninggalnya Pak Azwar Anas? Saya tadi baca detik, langsung ke sini saya habis acara. Ini masih pakaian batik, pakai peci. Bicara begitu saya baca, saya langsung ke sini ya. Beliau kan Ketua Dewan Pembina Tarbiyah, saya Wakil Ketua Umum. Jadi selama ini tugas kemana-mana saya mewakili beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Tarbiyah PERTI ya. Saya ke Aceh kemana-mana sekarang. Kenangan terakhir bersama almarhum? Ya selalu, dia kan orang tua kita mentor, yang memberikan tugas kepada kami untuk melaksanakan sebagai Ketua Dewan Pembina PERTI. Gitu. Kita ke informasi lain. Tangis ayah dari Shane Lucas, Tagor Lumbantoruan, pecah saat datang menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Ayah dari Shane Lucas ini datang untuk menjenguk dan meminta maaf pada keluarga korban atas ulah sang anak yang sudah menganiaya David. Tagor Lumbantoruan menangis di hadapan awak media seusai menjenguk David. Tagor mengaku sudah bermaksud datang menjenguk David saat hari pertama korban dirawat di rumah sakit.
Hanya saja saat itu Tagor masih belum diizinkan masuk ke ruang perawatan David lantaran kondisinya yang belum memungkinkan. Kala itu dijelaskan Togar, ia mendapati informasi mengenai David yang belum bisa menerima kunjungan dari siapapun karena kondisinya yang belum sadarkan diri. Sambil menangis, Tagor mengaku sangat terpukul melihat kondisi David. Tagor pun mendoakan agar David lekas pulih. Sebagai ayah, Tagor sangat mengerti perasaan ayah David, Jonathan Latumahina, menghadapi fakta dan kenyataan pahit terkait kondisi terkini putranya. Karena itu ayah Shane Lucas melayangkan simpati sebesar-besarnya. Dalam tangisnya, ia menuturkan sang anak sedianya tak tahu apa-apa terkait kasus penganiayaan yang didalangi Mario Dendi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Ia pun berharap sang anak bisa menerima proses hukum yang adil dan sesuai dengan fakta yang ada. Shane Lucas sendiri merupakan teman dari Mario Dendi Satrio yang kini sama-sama sudah ditetapkan menjadi tersangka. Shane Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan perencanaan. Ancaman hukuman dalam pasal 35 KUHP yaitu 12 tahun penjara. Ia disebut kepolisian telah terlihat kasus penganiayaan tersebut dan tak membantu korban saat penganiayaan. Shane Lucas justru dianggap mengompori Mario Dendi hingga emosinya tak terbendung. Sementara itu David Latumahina hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya sudah tahu berita kejadian ini menimpa anak saya dan detik ini saya berniat menjenguk langsung di hari pertama, tapi karena saya dengar beritanya juga yang saya dapatkan masih seperti itu dan nggak bisa diperbolehkan melihat. Dalam doa saya selalu berempati melihat kejadian ini. Saya tidak kuat, saya tidak mampu melihat kejadian ini karena anak saya juga tidak tahu apa-apa. Jadi aku pengen di David ini berdoa sama Tuhan biar sembuh, biar cepat pulih, biar semua persoalan ini tahu dan ikut terang-benderang. Itu aja. Tapi bagi saya, makanya hari ini hari baik karena perkembangan makin membaik. Hari ini kesempatan hadir dan saya ajak lawyer saya untuk kuasa hukum saya mendampingi saya. Pak, ini kan artinya mengingat anak Bapak dan juga Mario Dendi, kalau Bapak tahu sendiri, apakah mereka ini berteman cukup lama sampai lingkungan yang dibayar Bapak? Saya tahu berteman biasa saja ya, berteman biasa dengan Edi ini dan tidak pernah tahu saya. Oke, bahkan kalau kasus itu Bapak sendiri baru tahu dari anak Bapak sendiri atau dari media juga tahu kasus itu? Oh iya, jadi saya hari Selasa itu malam ditelepon pihak Polres jam 10. Nah, bahwa anak saya sudah di Polres. Saya kaget. Kenapa Bu? Anak Bapak di sini sebagai saksi. Ada apa? Ada teman yang berantem. Jadi Sen dari saksi, besok Bapak datang ke kantor. Karena mendengar itu saya kaget. Saya belum tahu keadaannya siapa, lawannya itu bagaimana. Ya, saya datang saya tanya di pihak Polres seperti itu dari saksi. Harapannya untuk ini Pak, proses yang berlangsung terutama harapan saya untuk anak saya ya. Terhitung hampir 3 pekan, David Ozora Latumahina terbaring koma di rumah sakit. Selama terbaring koma, David Ozora diperdengarkan senandung syair tanpa waton yang dilantunkan tokoh NU Gus Dur. Dalam video yang dibagikan sang ayah, David Ozora terlihat sejumlah selang dan peralatan medis masih tertempel di tubuh remaja berusia 17 tahun tersebut. Video itu dibagikan Jonathan Latumahina di akun Twitternya pada Minggu 5 Maret 2023, seusai 3 minggu David Ozora terbaring koma. Siswa SMA Pangudi Luhur Jakarta tersebut terlihat tak berdaya seusai dianiaya oleh anak pegawai pajak Mario Dendi Satrio. Nafas David juga terlihat pelan layaknya orang yang tertidur pulas. Pada video tersebut, suara lembut Gus Dur bersenandung. Syair tanpa waton Gus Dur yang diputar itu menemani David yang masih terbaring koma. Sebagai informasi, syair tanpa waton adalah sebuah syair bernuansa Islami yang menggunakan perpaduan bahasa Jawa dan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Diketahui David memilih menjadi mu'alaf sejak 3 tahun lalu, tepatnya di usia 14 tahun. Cerita David yang memilih mu'alaf diceritakan sang ayah Jonathan Latumahina seusai dijenguk oleh istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan anak Gus Dur, Alisa Wahid.
Melalui akun Twitternya pada Senin 27 Februari lalu, Alisa Wahid menceritakan kisah David yang diceritakan oleh sang ayah. Ternyata David Latumaina memilih mu'alaf lantaran banyak membaca buku-buku terkait pemikiran Gus Dur. Bahkan David di usianya yang masih 14 tahun pernah pergi sendirian ke makam Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur untuk berziarah. Alisa pun berjanji apabila David sembuh, keluarga Gus Dur akan membawanya untuk berziarah bersama ke makam Gus Dur. Jonathan Latumaina pun mengunggah video kondisi terbaru sang anak. Tampak David masih dalam kondisi belum sadar. Selain itu terlihat pula beberapa alat bantu masih terpasang di tubuh David seperti alat bantu pernafasan. Namun David tampak tak menggunakan ventilator lagi. Pada video tersebut, Jonathan Latumaina juga menyertakan emoji hati berwarna merah. Unggahan tersebut pun dikomentari oleh warganet dengan mendoakan agar David segera pulih. Kita ke berita lainnya, Tribuners. Menteri BUMN Erick Thohir berencana memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Semarang, Jawa Tengah, seusai mengakibatkan ledakan yang menelan korban jiwa. Erick Thohir mengatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang dibangun di tahun 1971. Dikala itu hingga 1987 jarak depo Pertamina Pelumpang dan pemukiman cukup baik lantaran belum ada rumah warga di sekitarnya. Namun memasuki tahun 1998, jarak pemukiman dan depo Pertamina Pelumpang semakin menipis karena hilangnya lahan Pertamina yang dijadikan pemukiman warga. Kendati demikian, Erick Thohir mengatakan semakin tipisnya area penyangga tak hanya terjadi di Pelumpang, namun di seluruh objek vital nasional. Melihat hal tersebut, Erick mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina, Main ID, PLN, dan sektor pupuk agar melakukan zonasi layaknya di tahun 70-an. Erick mengatakan satu usul yang telah disampaikan adalah memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke kawasan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan ke Pemprov DKI Jakarta. PJ Gubernur Heru Budi diminta agar menyingkronkan tata ruang bersama dengan pemerintah pusat. Pada kesempatan tersebut, Erick menegaskan bahwa sinkronisasi ini perlu lantaran pihaknya tak bisa bekerja sendirian. Di sisi lain, ia mengungkapkan untuk rencana jangka pendek pasca kebakaran di depo Pelumpang Koja adalah penanganan korban. Menteri BUMN tersebut memastikan korban terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang mendapatkan penanganan yang semestinya. Dirinya juga meminta Pertamina untuk mengusut tuntas memperbaiki operasional agar agar bencana kebakaran tak terulang kembali. Tak hanya Pertamina yang mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut, warga sekitar juga mengalami kerugian baik materi dan juga nyawa. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Pertamina akan fokus penanganan jangka pendek, yakni melakukan perawatan dan evakuasi korban terlebih dahulu. Erick Thohir juga memastikan Pertamina dibantu dengan pemerintah untuk melakukan penataan ulang zona vital ke depannya. Terkait lokasi zona vital nasional, Erick mengaku sudah mengingatkan dari 2 tahun lalu untuk ditinjau kembali karena lokasi yang berdekatan dengan perumahan padat penduduk. Sebagai tindak tegas untuk menanggulangi terjadinya peristiwa kebakaran, Erick Thohir menyatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang seharusnya dipindahkan. Akan tetapi keputusan tersebut harus berdasarkan keputusan bersama. Yang terpenting adalah agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Ya, 75% kita lalu, 25% darat. Kalau kita lihat buffer zone Pertamina di tahun 71 sampai tahun 87, ada petanya silahkan, itu sangat aman. Tetapi setelah reformasi 98, memang kalau kita lihat banyaknya kehilangan lahan. Dan ini konteksnya tidak hanya di Pelumpang, BPL juga objek vital nasional. Nah, karena itu sebenarnya 2 tahun yang lalu saya sudah bicara ya, kepada Pertamina, Main ID, PLN, pupuk untuk mulai menzonakan ya agar ini bisa kembali seperti itu. Kalau tidak mungkin, ya kita ada lokasi. Seperti yang dorong waktu itu 2 tahun yang lalu untuk memindahkan Pelumpang ke Pelindo. Nah,
satu dan lain halnya saya akan cek. Ya, tetapi tidak mungkin konteks zonasi ini kita bekerja sendiri, perlu dukungan pemerintah daerah. Nah ini yang saya rasa Pak Presiden ingin memastikan juga beberapa hari ke depan ini bisa terjadi kesepakatan atau rencana jangka menengah atau panjang. Tetapi Buntut kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini menjadi sorotan. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritisi kebijakan Anies Baswedan yang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan IMB di kawasan Tanah Merah, yakni lokasi sekitar depo tersebut. Menurutnya Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI seharusnya tak menerbitkan IMB tersebut. Pihaknya mempertanyakan alasan Anies Baswedan memberikan izin pendirian bangunan hingga akhirnya berakibat fatal. William berujar Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap hal tersebut. Pihaknya juga memperbandingkan kebijakan yang dibuat Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta. William berujar Ahok pernah mengajak warga untuk pindah karena keberadaan pemukiman di dekat depo Pertamina sangat berbahaya. Menurutnya ketegasan yang ditunjukkan Ahok sepatutnya ditiru oleh pejabat lain. Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta agar memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari para korban. Sementara itu, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PPHMI meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi Pertamina terkait kebakaran ini. PPHMI menyebut evaluasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ikra mendesak aparat penegak hukum khususnya Polri untuk mengusut tuntas kebakaran di depo Pertamina Pelumpang dengan tuntas. Pasalnya Ikra menduga ada kelalaian pihak Pertamina dalam melakukan pemeliharaan terhadap pipa penampung. Serta penyalur bahan bakar minyak atau BBM yang telah berusia puluhan tahun menjadi faktornya. Akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, belasan orang dikabarkan meninggal dunia. Hingga Sabtu 4 Maret 2023 malam, Posko Koramil Koja ke-1 mencatat sebanyak 19 orang meninggal dunia. Sedikitnya ada 516 orang terdampak dan sedang mengungsi di RPTRA Rasela, Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Pengelola RPTRA Rasela Febri Ana mengatakan, para pengungsi terdiri dari orang dewasa dan sebagian lanjut usia, balita hingga ibu hamil. Adapun para korban terdampak tidur di dalam tenda-tenda yang dibuka berbagai instansi seperti BPBD DKI Jakarta, Polri, dan TNI. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik. Jangan balik, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan, lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan. Polisi tengah memeriksa CCTV dan para saksi untuk mengungkap penyebab depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara terbakar hebat pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Berdasarkan informasi yang beredar sebelum kebakaran, warga mendengar bunyi petir yang kencang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menuturkan saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Listio mengungkapkan peristiwa awal kebakaran depo Pertamina terjadi saat tangki depo Pertamina melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertamax. Adapun pengisian bahan bakar tersebut berasal dari kilang minyak Balongan. Sementara itu personel kepolisian bersama anjing pelacak K9 kembali menyisir pemukiman warga di Kampung Tanah Merah. Lokasi tersebut tepat berada di depan tembok depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara yang terbakar pada Jumat malam. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tak adanya jenazah yang belum ditemukan. Polisi memasang garis polisi di RT 12 RW 9 agar warga tak mendekat dan mengganggu proses penyisiran. Pasalnya Jalan Rawabadak Selatan tersebut dipadati warga luar yang sengaja datang untuk melihat lokasi kebakaran depo Pertamina. Sepanjang Jalan Koramil padat dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2 serta pejalan kaki.
Lalu lintas cukup tersendat lantaran banyaknya warga dan kendaraan yang diparkirkan di sisi jalan. Insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini adalah yang kedua kalinya terjadi. Sebelumnya kebakaran hebat juga pernah melanda depo Pertamina Pelumpang pada Minggu malam 18 Januari 2009 silam. Kedua insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang itu sama-sama terjadi di malam akhir pekan. Kebakaran Pertamina Pelumpang pada 2009 berasal dari depo 24 yang menampung sekitar 5.000 kiloliter BBM jenis premium. Kala itu Pertamina mengatakan kebakaran tersebut telah menyebabkan kerugian hingga sekitar 17 miliar rupiah. Sementara korban jiwa akibat insiden itu berjumlah 1 orang, yakni petugas keamanan di fasilitas tersebut. Juga kita ambil sampel DNA-nya untuk kita bandingkan dengan sampel DNA yang saat ini sudah kita ambil dari 12 jenazah yang saat ini. Ini juga nanti tentunya bisa membantu mempercepat proses identifikasi, karena memang kami butuh mohon bantuan dari rekan-rekan, dan tadi di foto juga sudah kita sampaikan untuk ikut dibantu disosialisasikan. Kemudian 12 yang ini ada di kita dan kita dalam jaringannya itu bisa match dengan keluarganya, sehingga kemudian identifikasi atau identitas yang kita jelaskan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita tadi sudah masuk TKP didampingi oleh Kabarisreskrim, Kapolda, Gabungan, dan juga dari tim dari Pertamina untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Dan tentunya baik yang ada di dalam depo maupun yang di pemukiman, tentunya kan ini juga ada kebakaran juga. Ini semuanya sedang kita cari sumber apinya dari mana. Secara teknis, tim sedang melaksanakan investigasi. Di tengah musibah kebakaran akibat depo Pertamina Pelumpang, seorang mempelai pria yang menggelar hajatan sekira 800 meter dari lokasi kejadian mengaku sempat panik memikirkan uang muka resepsi saat menyelamatkan diri. Hal itu disampaikan Ahmad Maulana Firdaus atau yang karib disapa Daus 22 tahun, pria yang menggelar resepsi bersama sang istri Sukma Indah 20 tahun. Daus berujar saat kejadian tersebut ia sempat melarikan diri lantaran mencium aroma gas yang begitu pekat dari rumahnya. Namun di tengah derap langkahnya itu ia sempat memikirkan biaya resepsi yang sudah ditekan dari jauh-jauh hari. Menurutnya saat kejadian tersebut dirinya hanya bisa berlari sembari membawa surat-surat berharga. Pasalnya resepsi itu sudah ia rencanakan sejak 3 bulan lalu dan undangan sudah disebar ke 700 orang teman dan kerabat dekatnya. Ia sempat berpikir untuk menunda acara tersebut. Namun pada Sabtu malam dirinya sendiri justru turun langsung bersama tetangga lain untuk berjibaku membangun tenda pernikahan. Kendati begitu ia mengaku bersyukur lantaran acara tersebut bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu ditemui di tempat yang sama orang tua Daus Kusnaidi 54 tahun menyebut alasan tetap digelarnya resepsi meski di tengah kebakaran lantaran undangan sudah dibagikan jauh-jauh hari. Menurutnya tak ada komplain yang ia terima, bahkan para tamu tetap datang dan menikmati acara tersebut. Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis data terbaru korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 malam lalu. Kepala BNPB Suharyanto menginformasikan setidaknya terdapat 19 korban meninggal dunia atas peristiwa tersebut. Sementara itu, Suharyanto menyampaikan sebanyak 49 jiwa mengalami luka berat dan sedang dirawat di beberapa rumah sakit. Ia berujar setidaknya masih ada 18 orang yang dicari karena terpisah dari keluarganya. Suharyanto menegaskan bahwa 18 orang tersebut bukan berarti menjadi korban. Pihaknya pun masih mencari keterangan terkait 18 orang hilang tersebut. Upaya yang dilakukan dengan mengerahkan berbagai elemen untuk mencari 18 orang yang hilang. Polri pun terus menyisir kemungkinan korban terbaru di reruntuhan objek-objek yang terbakar. Seluruh komponen terlibat mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, penggerak sosial, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan penggiat bencana.
Suharyanto juga memastikan tenda-tenda di posko sudah terpasang dengan baik dan logistik mengalir terus-menerus. Lebih lanjut, ia mengaku bahwa bantuan yang diberikan sejauh ini tak ada masalah. Hal tersebut karena tanggap darurat merupakan kebutuhan dasar. Ia menjelaskan walaupun BPBD DKI Jakarta sudah mampu menyiapkan tanggap bencana, namun pihaknya juga turut menyiapkan intervensi untuk membantu. Kira ditunda nggak Pak nikahnya Pak? Oh, Ada lampu nyala. Tapi yakin ya Pak kalau aman ya Pak di sini Pak nggak kebakarannya Pak? Udah kok ya berarti ya Pak ya? Anak berapa Pak? Bapak yang di sini berarti terus bakalan dilaksanakan sampai hari ini aja atau besok ada pesta lagi? Iya, cuma hari ini aja. Acaranya 1 hari 2 hari tadi? Hari ini dulu. Berapa tamu Pak yang diundang Pak? 700. Tapi Pak dengan adanya kebakaran ini tamu-tamu yang itu tetap datang atau bagaimana Pak? Mudah-mudahan datang semua. Sejauh ini bagaimana Pak? Ya alhamdulillah ramai aja. Paling ibu-ibu pengajian. Yang dari Dampak juga begitu. Selalu juga ada ibu pengajian. Tapi tidak ada yang komplain Pak di tengah duka seperti itu membangun acara. Beralih ke informasi lain Tribuners, temuan sebuah granat aktif di rumah Mira, mantan pramugari yang mengalami gangguan jiwa menghebohkan warga sekitar pada Minggu 5 Maret 2023. Mira kini menjadi perbincangan di media sosial setelah kisah hidupnya yang seorang mantan pramugari bahkan pernah bekerja sebagai advokat terungkap ke publik. Wakapolsek Pulau Gadung AKP Imam M tak menampik adanya temuan granat aktif di rumah Mira. Berada di Jalan Satria 1 RT 13 RW 3 Kelurahan Jati Kecamatan Pulau Gadung Jakarta Timur. Temuan itu bermula saat seorang anggota penanganan prasarana dan sarana umum PPSU tengah kerja bakti di hunian milik Mira. PPSU Kelurahan menemukan barang mencurigakan di rumah Mira sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Lantaran curiga, PSSU kemudian melapor pada Polsek Pulau Gadung, diteruskan ke Polsek langsung ke Polda, selanjutnya ke Brimob Jinakbom atau Jibom. Mengejutkannya, saat ditemukan granat tangan tersebut masih dalam kondisi aktif, sehingga selanjutnya barang bukti granat tersebut dibawa pihak Gegana Polri untuk ditindaklanjuti. Ketua RT 13 Tatang mengungkapkan dirinya juga belum mengetahui granat tersebut bisa didapatkan dari mana oleh Mirna. Sebab pada Kamis 23 Februari lalu, Mira sudah dijemput petugas dinas sosial atau dinsos setempat karena tinggal di hunian seorang diri dan diketahui mengalami gangguan jiwa. Mira diketahui hanya tinggal sebatang kara selama puluhan tahun di rumah mewah peninggalan orang tuanya di perumahan Rawamangun, Jakarta Timur. Dikabarkan setiap harinya untuk menyambung hidup, Mira mengandalkan belas kasihan dari tetangga dan warga. Mira kini diketahui dulunya adalah seorang pramugari di salah satu perusahaan pesawat di Indonesia. Tak hanya itu saja, Mira juga diketahui dulunya seorang model dan memiliki banyak teman artis, salah satunya yakni Shirley Malinton. Dari penelusuran bersama warga didapati sejumlah sertifikat berharga di dalam rumah Mira. Namun dikarenakan Mira mengalami gangguan jiwa, maka sertifikat dan berkas-berkas berharga lainnya diserahkan warga ke pemerintah. Mira diketahui pernah bekerja di sebuah firma hukum. Diduga ia yang merupakan alumni Fakultas Hukum Trisakti dan seangkatan dengan artis senior Marissa Haque pada 1996. Di dalam rumah bekas rumah mewah tanpa listrik dan ketersediaan air, serta sebagian besar sudah rusak, bertahan hidup sendirian selama puluhan tahun. Di dalam rumah yang sebagian besar sudah dalam keadaan rusak dan berantakan tersebut, ditemukan sejumlah surat-surat berharga. Di antaranya yakni sertifikat rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, serta sejumlah surat berharga lainnya. Belum diketahui penyebab pasti depresi yang dialami Mira, namun sejumlah tetangga menyebut Mira mengalami gangguan kejiwaan pasca orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Kini kondisi Mira berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa RSJ. Proses evakuasi berlangsung selama hampir 2 jam, karena yang bersangkutan tak mau didekati oleh siapapun. Kalau tadi mengenai benda itu temukan oleh tim PPSU. Terus
karena pada saat itu kan mau bersih-bersih di PSU, kemudian ya bergerak, kemudian ditemukanlah itu benda itu, kemudian diamankan, udah seperti itu aja. Kemudian ada Pak Bimas, serahkan ke Pak Bimas, kemudian ke Pak Bimas koordinasi dengan pihak. Kalau dari Pak RT sendiri setelah penemuan itu tadi apa Pak? Langsung ngelapor kemana Pak? Ke Pak Bimas. Ke Pak Bimas. Dari Pak Bimas langsung ke? Ya kemungkinan Pak Bimas ada tuh kalau mau konfirmasi. Terus langsung koordinasi. Kalau warga ini kan warga Pak RT, gimana Pak terkait penemuan ini di lingkungan Bapak sendiri? Nggak tahu, kita kan nggak tahu ini rumah, emang kan rumah ini kan sendirian. Kita juga baru sekarang ini masuk. Kalau penghuninya sendiri Pak? Penghuninya kan sekarang itu lagi dirawat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menanggapi prediksi SSGOS terkait gempa besar yang akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Diketahui SSGOS sebelumnya berhasil memprediksi gempa Turki dengan tepat hanya selang beberapa hari sebelum gempa terjadi. Namun bedanya lembaga tersebut meneliti gempa bumi bukan dari kerak atau lempeng bumi, namun dari pergerakan antariksa. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pun menanggapi prediksi gempa bumi yang disampaikan oleh SSGOS. Daryono sebagai seismolog mengaku belum bisa mempercayai prediksi gempa hingga saat ini. Ia menjelaskan teori atau konsep prediksi gempa ada dan bahkan sangat banyak. Namun menurutnya sejauh ini tak ada yang valid konsisten. Namun ia mengatakan sah-sah saja jika ingin menerima prediksi tersebut sebagai pesan kesiagaan. Meski begitu, ia masih skeptis dengan teori yang dipakai SSGOS dalam memprediksi gempa bumi tersebut. Ia berujar terkait dengan kegiatan prediksi gempa. Menurutnya telah ada upaya dari BMKG, yakni dengan melakukan monitoring geomagnet radon, kajian VPVS, dan total elektron content. Akan tetapi penelitian BMKG soal upaya prediksi gempa, semua masih dalam tahap kajian dan belum didalami. Daryono menambahkan hendaknya prediksi gempa jangan sampai membuat masyarakat khawatir berlebihan hingga ketakutan. Belum lama ini publik dihebohkan dengan hasil prediksi yang diungkapkan para peneliti dari Solar System Geometry Survey atau SSGOS yang menyebut adanya potensi gempa bumi magnitudo besar di Indonesia. Dalam pernyataannya, SSGOS memprediksi jika di awal Maret 2023, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami gempa dengan magnitudo di atas 7. Prediksi SSGOS ini turut diungkapkan salah satu penelitinya, Frank Hugerbits. Adapun dalam unggahan tersebut, Frank menyebut adanya kemungkinan aktivitas seismik di sejumlah wilayah yakni Kamchatka, Kepulauan Kuril, Jepang Utara, di atas Filipina. Ia bahkan menandai Sulawesi Halmahera, bahkan memungkinkan Laut Banda Indonesia. Ramalan Frank soal gempa di Indonesia ini dibagikan oleh sejumlah akun dan menjadi perbincangan di media sosial. Diketahui Frank Hugerbits adalah orang yang sempat menjadi buah bibir karena meramalkan akan adanya gempa besar di Turki beberapa hari sebelum gempa 6 Februari 2023 lalu. Adapun SSGOS, tempat Frank bekerja adalah lembaga penelitian yang bekerja memantau geometri antara benda langit dan bumi, kemudian menghubungkan dengan aktivitas seismik. But that fluctuation was a bit vague, it was not very convincing, but nonetheless, a much more obvious fluctuation marked the West Pacific again, from Kamchatka, the Kuril Islands in Japan in the north, over the Philippines, and also marking Sulawesi, Halmahera, maybe even the Banda Sea, Indonesia. It could become significant for the 3rd or 4th of March, because if we count about 6 days from the 25th, we would end up at that time, roughly. This is a possibility. Maybe there will be additional fluctuations in the next few days. If that's the case, we will keep you updated. Again, the first week of March will be very critical, and we could see a major to great seismic event. Now, this is something to be on extra alert. Beredar video yang memperlihatkan oknum anggota TNI berseragam cekcok dengan pengendara mobil ramai menjadi perbincangan di media sosial. Dalam video memperlihatkan oknum anggota TNI dari Kodim 0733 Kota Semarang terlihat membentak seorang pengendara mobil Sienta di Jalan MH Tamrin, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Tampak juga oknum anggota TNI itu mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur sambil mendekati pengendara mobil. Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Peristiwa bermula saat mobil Sienta Silver dengan nopol H1531HS yang dikendarai oleh pria berinisial NH 51 tahun memepet mobil Honda Freed B1155CA yang dikendarai anggota TNI berinisial ES. Peristiwa terjadi di Jalan Gajah Mada Jumat 3 Maret 2023 kemarin sekira pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Merasa jalannya terganggu dan pengendara Sienta kurang memperhatikan keselamatan pengendara lain, ES kemudian menghentikan dan memberikan peringatan kepada NH. Namun ES terprovokasi dan terpancing emosinya. Ia kemudian kembali ke mobilnya untuk mengambil sangkur yang merupakan kelengkapan baju dinasnya atau PDL. Atas kejadian tersebut, Satuan Kodim 0733 KS telah mengambil langkah dengan meminta keterangan ES, serta telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan alat bukti lainnya. Kapenda mengatakan kedua belah pihak telah dimediasi. Keduanya sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Kapenda 4 Diponegoro Kolonel Infanteri Bambang Hermanto mengungkapkan bahwa kejadian tersebut murni karena salah paham. Ia menuturkan sebagai warga negara punya hak yang sama dimanapun berada termasuk di jalan raya, baik itu hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, dan hak merasa nyaman di jalan raya. Ia pun mengajak untuk saling mengingatkan sesama pengguna jalan raya agar berperilaku baik saat berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. With you. Sudah ada lagi. Lagi. Lagi with you. Bling-bling. Aparatur sipil negara ASN yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Nusa Tenggara Timur NTT masuk kantor sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah mulai hari ini Senin 6 Maret 2023. Pada Senin subuh terlihat sejumlah ASN mendatangi kantor yang berada di Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Daikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Para ASN ada yang datang menggunakan kendaraan pribadi, diantar, dan ada yang menggunakan kendaraan umum. Tiba di kantor, mereka lalu menuju tempat absen digital, kemudian berkumpul di halaman kantor. Selanjutnya, para ASN menari dan berdoa bersama, yang dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi. Setelah itu, pada sekira pukul 6:10 waktu Indonesia Tengah, semua ASN lalu masuk ke dalam ruangan masing-masing untuk memulai aktivitas mereka. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi mengatakan ASN masuk jam 5:30 waktu Indonesia Tengah adalah hal yang baru yang diterapkan di NTT. Menurut Linus, ASN diminta masuk lebih pagi sebagai bentuk revolusi mental. Meski begitu, para ASN tak langsung bekerja pada pukul 5:30. Kegiatan dimulai dengan menari, berdoa bersama lintas agama, memungut sampah, dan kegiatan lainnya. Linus menyebutkan ASN pulang kantor seperti biasanya yakni pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Ia berharap dengan masuk lebih pagi, ada perubahan kinerja dalam pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Salah satu ASN bernama Nia Adu membenarkan bahwa hari ini para ASN di Disdikbud NTT masuk pukul 5:30. Kebijakan masuk sekolah pagi jam 5 oleh Pemprov NTT kini sudah berubah ke pukul 5:30 seperti di SMA Negeri 5 Kupang, khusus kelas 12. Pihak SMA Negeri 5 Kupang telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada para orang tua wali dan komite.
Masuk sekolah pagi jam 5.30 waktu Indonesia Tengah ini mulai berlaku pada Senin 6 Maret 2023 sehingga butuh dukungan dari orang tua atau wali. Namun Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Victor Bungtilu Lais Kodat tak menjelaskan secara detail dasar hukum yang dipakai untuk menerapkan aturan masuk sekolah pukul 5 pagi. Hal itu berlaku untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Kupang. Saat diwawancarai sejumlah wartawan soal dasar hukum, Victor justru meminta wartawan memikirkan jawaban itu sendiri. Dengan gaya guyonnya yang khas, Victor mengatakan akan mencelup sang wartawan ke dalam kolam ikan. Victor datang ke SMA Negeri 6 Kupang karena sekolah itu yang pertama kali menerapkan kebijakannya masuk sekolah pukul 5 pagi pada 27 Februari 2023. Victor mengaku ingin melihat langsung para murid dan guru masuk sekolah pada pukul 5:30. Victor pun menanyakan keberadaan guru SMA Negeri 6 yang membuat video sekolah di pagi hari. Selain ingin melihat langsung kegiatan belajar mengajar, Victor mengaku juga ingin memotivasi para murid dan guru. Menurut Victor, penting untuk membuat langkah besar yang bertujuan untuk perubahan. Victor tak ingin murid kelas 12 yang menerapkan sekolah pagi ketika lulus nanti menganggur. Karena itu mulai dilatih dan diterapi dengan baik sejak sekarang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Victor, akan mengintervensi dengan anggaran yang cukup terkait kegiatan tersebut. Seorang wanita mengaku istri polisi di Nusa Tenggara Timur NTT menangis meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri. Sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan anak-anaknya. Video tersebut dibagikan melalui akun @nesha_12 dan tersebar di grup WhatsApp. Ibu muda tersebut didampingi dua anaknya menangis dan mengadu ke Kapolri atas permasalahan keluarganya. Dalam video tersebut terlihat wanita itu sambil menangis, ia mengatakan sedang mencari keadilan demi pendidikan sang anak-anak. Ia juga menyebut nama suaminya yang berinisial NRP. Dirinya sebagai seorang ibu menginginkan keadilan untuk anak-anaknya, juga agar cita-cita sang anak bisa diraih. Namun menurutnya jangankan meraih cita-cita, sekolah saja pun tak dilakoni oleh kedua anak-anaknya. Ia menyebut anak pertamanya dikeluarkan dari sekolah masa kelulusan SMP, sementara anak kedua dan ketiga tak disekolahkan. Ia mengaku sedih lantaran anak-anaknya harus menerima situasi saat ini. Ibu tersebut mengaku mental anak-anaknya sangat terpuruk. Bahkan rumah sebagai tempat tinggal pun telah disita. Namun hingga sekarang tak ada itikat baik dari suaminya. Dihubungi pada Minggu 5 Maret 2023, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Arya Sandi membenarkan hal tersebut. Arya Sandi menyebut masalah itu sudah berlangsung 1 bulan lalu. Masalah tersebut sementara ini tengah ditangani oleh Propam Polda NTT dan diupayakan untuk diselesaikan internal lantaran masalah pribadi. Saat ini hati saya sangat hancur. Saya mohon pertolongannya agar anak saya bisa sekolah lagi. Mungkin tugas yang banyak dan berat. Suami di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang, NRP 78120952 Akpol tahun 2000, sehingga terlupa dengan masa depan anak-anaknya sendiri. Tapi saya di sini bergerak karena saya mengingat suami saya konsen untuk masa depan anak-anak Indonesia emas tahun 2045. Di sini saya hanya memohon bantuannya agar anak saya juga termasuk dalam hitungan anak-anak yang akan dimajukan, anak-anak yang didorong dan didukung untuk mencapai cita-citanya. Saya mohon untuk masa depan anak-anak saya.
Kita masuk berita pertama Tribuners. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Soeharto, Legend TNI Purnawirawan Azwar Anas, meninggal dunia pada Minggu 5 Maret 2023. Karangan bunga sebagai ungkapan duka cita atas wafatnya Azwar Anas berjejer di depan rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 5 Maret 2023 kemarin. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Azwar dilaporkan menderita sakit. Ia juga sempat menerima perawatan di ruang CICU di RSPAD Gatot Subroto sejak 2 bulan lalu. Sekira pukul 2:45 sore ada 7 karangan bunga berjejer di depan rumah duka. Azwar Anas tutup usia sekira pukul 11:48 siang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pesan wafatnya Azwar Anas disampaikan sang putra Roni Pahlawan dalam WhatsApp grup. Azwar Anas meninggal dunia pada usia 90 tahun, yang mana ia lahir di Padang 2 Agustus 1933 silam. Ia pernah menjabat Menko Kesra periode 1993 hingga 1998. Sebelumnya menjabat Menteri Perhubungan pada tahun 1988 hingga 1993. Azwar Anas juga pernah menjadi Gubernur Sumbar periode 1977 hingga 1988. Di bidang olahraga, Azwar Anas pernah menjadi Ketua Umum PSSI pada tahun 1991 hingga 1998. Salah terobosannya di sepak bola adalah menggabungkan kompetisi Kalatama dengan Perserikatan tahun 1995. Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan melayat ke rumah duka di mana jenazah Menko Kesra Azwar Anas disemayamkan. Zulkifli terlihat tiba di rumah duka sekira pukul 15:26. Ia turun dari mobil Toyota Alphard berkelir hitam. Mengenakan kemeja batik dan peci, Zulkifli kemudian langsung masuk ke rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekira pukul 3:39 sore, Zulkifli keluar dari rumah duka. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN tersebut mengenang Azwar Anas sebagai sosok mentor. Zulkifli menyebut bahwa mendiang adalah orang baik dan merupakan sosok guru serta mentor baginya. Zulkifli mengaku mendapat kabar meninggalnya Azwar Anas seusai menghadiri sebuah acara. Ia berujar kerap mewakili tugas Azwar Anas saat di Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Beliau mentor kami yang mengajar kita, orang tua kita, guru kita, dan Azwar Anas kita doakan husnul khotimah. Dan saya bersaksi beliau orang baik, banyak sekali amal soleh yang ditinggalkan oleh beliau. Dapat kabar meninggalnya Pak Azwar Saya Anas? tadi baca detik, langsung ke sini saya habis acara. Ini masih pakaian batik, pakai peci. Bicara begitu saya baca, saya langsung ke sini ya. Beliau kan Ketua Dewan Pembina Tarbiyah, saya Wakil Ketua Umum. Jadi selama ini tugas kemana-mana saya mewakili beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Tarbiyah PERTI ya. Saya ke Aceh kemana-mana gitu sekarang. Kenangan terakhir bersama almarhum? Ya selalu, dia kan orang tua kita mentor, yang memberikan tugas kepada kami untuk melaksanakan sebagai Ketua Dewan Pembina PERTI. Gitu. Kita ke informasi lain. Tangis ayah dari Shane Lucas, Tagor Lumbantoruan, pecah saat datang menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Ayah dari Shane Lucas ini datang untuk menjenguk dan meminta maaf pada keluarga korban atas ulah sang anak yang sudah menganiaya David. Tagor Lumbantoruan menangis di hadapan awak media seusai menjenguk David. Tagor mengaku sudah bermaksud datang menjenguk David saat hari pertama korban dirawat di rumah sakit. Hanya saja saat itu Tagor masih belum diizinkan masuk ke ruang perawatan David lantaran kondisinya yang belum memungkinkan. Kala itu dijelaskan Togar, ia mendapati informasi mengenai David yang belum bisa menerima kunjungan dari siapapun karena kondisinya yang belum sadarkan diri. Sambil menangis, Tagor mengaku sangat terpukul melihat kondisi David. Tagor pun mendoakan agar David lekas pulih. Sebagai ayah, Tagor sangat mengerti perasaan ayah David, Jonathan Latumahina, menghadapi fakta dan kenyataan pahit terkait kondisi terkini putranya. Karena itu, ayah Shane Lucas melayangkan simpati sebesar-besarnya. Dalam tangisnya, ia menuturkan sang anak sedianya tak tahu apa-apa terkait kasus penganiayaan yang didalangi Mario Dendi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Ia pun berharap sang anak bisa menerima proses hukum yang adil dan sesuai dengan fakta yang ada. Shane Lucas sendiri merupakan teman dari Mario Dendi Satrio yang kini sama-sama sudah ditetapkan menjadi tersangka.
Shane Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan perencanaan. Ancaman hukuman dalam pasal 35 KUHP yaitu 12 tahun penjara. Ia disebut kepolisian telah terlihat kasus penganiayaan tersebut dan tak membantu korban saat penganiayaan. Shane Lucas justru dianggap mengompori Mario Dendi hingga emosinya tak terbendung. Sementara itu, David Latumahina hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya sudah tahu ketika kejadian ini menimpa anak saya dan David ini, saya berniat menjenguk langsung di hari pertama, tapi karena saya dengar beritanya juga yang saya dapatkan masih seperti itu dan nggak bisa dipergunakan melihat. Dalam doa saya selalu berempati melihat keadaan ini. Saya tidak kuat, saya tidak mampu melihat kejadian ini karena anak saya juga tidak tahu apa-apa. Jadi aku pengen si David ini berdoa sama Tuhan biar sembuh, biar cepat pulih, biar semua persoalan ini tahu dan ikut terang-benderang. Itu aja. Tapi bagi saya, makanya hari ini hari baik, karena perkembangan makin membaik. Hari ini kesempatan hadir dan saya ajak lawyer saya, kuasa hukum saya mendampingi saya. Pak, ini kan kasusnya kan meninggal anak Bapak dan juga Mario Dendi. Kalau Bapak tahu sendiri, apakah mereka ini berteman cukup lama sampai lingkungan yang dibayar Bapak? Yang saya tahu berteman biasa saja ya, berteman biasa dengan Edi ini dan tidak pernah tahu saya Oke, bahkan kalau kasus itu Bapak sendiri baru tahu dari anak Bapak sendiri atau dari media juga tahu kasus itu? Oh iya, jadi saya hari Selasa itu malam ditelepon pihak Polres jam 10. Nah, bahwa anak saya sudah di Polres. Saya kaget. Kenapa Bu? Anak Bapak di sini sebagai saksi. Ada apa? Ada teman yang berantem. Jadi Sen dari saksi besok Bapak datang ke kantor. Karena mendengar itu saya kaget. Saya belum tahu keadaannya siapa, lawannya itu bagaimana. Ya, saya datang saya tanya di pihak Polres seperti itu dari saksi. Harapannya untuk ini Pak, proses yang berlangsung terutama harapan saya untuk anak saya ya. Terhitung hampir 3 pekan, David Ozora Latumahina terbaring koma di rumah sakit. Selama terbaring koma, David Ozora diperdengarkan senandung syair tanpa waton yang dilantunkan tokoh NU Gus Dur. Dalam video yang dibagikan sang ayah, David Ozora terlihat sejumlah selang dan peralatan medis masih tertempel di tubuh remaja berusia 17 tahun tersebut. Video itu dibagikan Jonathan Latumahina di akun Twitternya pada Minggu 5 Maret 2023, seusai 3 minggu David Ozora terbaring koma. Siswa SMA Pangudi Luhur, Jakarta tersebut terlihat tak berdaya seusai dianiaya oleh anak pegawai pajak Mario Dendi Satrio. Nafas David juga terlihat pelan layaknya orang yang tertidur pulas. Pada video tersebut, suara lembut Gus Dur bersenandung. Syair tanpa waton Gus Dur yang diputar itu menemani David yang masih terbaring koma. Sebagai informasi, syair tanpa waton adalah sebuah syair bernuansa Islami yang menggunakan perpaduan bahasa Jawa dan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Diketahui David memilih menjadi mu'alaf sejak 3 tahun lalu, tepatnya di usia 14 tahun. Cerita David yang memilih mu'alaf diceritakan sang ayah Jonathan Latumahina seusai dijenguk oleh istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, dan anak Gus Dur, Alisa Wahid. Melalui akun Twitternya pada Senin 27 Februari lalu, Alisa Wahid menceritakan kisah David yang diceritakan oleh sang ayah. Ternyata David Latumahina memilih mu'alaf lantaran banyak membaca buku-buku terkait pemikiran Gus Dur. Bahkan David di usianya yang masih 14 tahun pernah pergi sendirian ke makam Gus Dur di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur untuk berziarah. Alisa pun berjanji apabila David sembuh, keluarga Gus Dur akan membawanya untuk berziarah bersama ke makam Gus Dur. Jonathan Latumahina pun mengunggah video kondisi terbaru sang anak. Tampak David masih dalam kondisi belum sadar. Selain itu terlihat pula beberapa alat bantu masih terpasang di tubuh David seperti alat bantu pernafasan. Namun David tampak tak menggunakan ventilator lagi. Pada video tersebut, Jonathan Latumahina juga menyertakan emoji hati berwarna merah. Unggahan tersebut pun dikomentari oleh warganet dengan mendoakan agar David segera pulih.
Kita ke berita lainnya, Tribuners. Menteri BUMN Erick Thohir berencana memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke Semarang, Jawa Tengah, seusai mengakibatkan ledakan yang menelan korban jiwa. Erick Thohir mengatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang dibangun di tahun 1971. Dikala itu hingga 1987 jarak depo Pertamina Pelumpang dan pemukiman cukup baik lantaran belum ada rumah warga di sekitarnya. Namun memasuki tahun 1998, jarak pemukiman dan depo Pertamina Pelumpang semakin menipis karena hilangnya lahan Pertamina yang dijadikan pemukiman warga. Kendati demikian, Erick Thohir mengatakan semakin tipisnya area penyangga tak hanya terjadi di Pelumpang, namun di seluruh objek vital nasional. Melihat hal tersebut, Erick mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina, Main ID, PLN, dan sektor pupuk agar melakukan zonasi layaknya di tahun 70-an. Erick mengatakan satu usul yang telah disampaikan adalah memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke kawasan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan ke Pemprov DKI Jakarta. PJ Gubernur Heru Budi diminta agar menyingkronkan tata ruang bersama dengan pemerintah pusat. Pada kesempatan tersebut, Erick menegaskan bahwa sinkronisasi ini perlu lantaran pihaknya tak bisa bekerja sendirian. Di sisi lain, ia mengungkapkan untuk rencana jangka pendek pasca kebakaran di depo Pelumpang Koja adalah penanganan korban. Menteri BUMN tersebut memastikan korban terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang mendapatkan penanganan yang semestinya. Dirinya juga meminta Pertamina untuk mengusut tuntas memperbaiki operasional agar agar bencana kebakaran tak terulang kembali. Tak hanya Pertamina yang mengalami kerugian dalam peristiwa tersebut, warga sekitar juga mengalami kerugian baik materi dan juga nyawa. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Pertamina akan fokus penanganan jangka pendek, yakni melakukan perawatan dan evakuasi korban terlebih dahulu. Erick Thohir juga memastikan Pertamina dibantu dengan pemerintah untuk melakukan penataan ulang zona vital ke depannya. Terkait lokasi zona vital nasional, Erick mengaku sudah mengingatkan dari 2 tahun lalu untuk ditinjau kembali karena lokasi yang berdekatan dengan perumahan padat penduduk. Sebagai tindak tegas untuk menanggulangi terjadinya peristiwa kebakaran, Erick Thohir menyatakan bahwa depo Pertamina Pelumpang seharusnya dipindahkan. Akan tetapi keputusan tersebut harus berdasarkan keputusan bersama. Yang terpenting adalah agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Ya, 75% kita laut, 25% darat. Kalau kita lihat buffer zone Pertamina di tahun 71 sampai tahun 87, ada petanya silahkan, itu sangat aman. Tetapi setelah reformasi 98, memang kalau kita lihat banyaknya kehilangan lahan. Dan ini konteksnya tidak hanya di Pelumpang, di vital juga objek vital nasional. Nah, karena itu sebenarnya 2 tahun yang lalu saya sudah bicara ya, kepada Pertamina, Main ID, PLN, pupuk untuk mulai menzonakan ya agar ini bisa kembali seperti dulu. Kalau tidak mungkin, ya kita ada lokasi. Seperti yang dorong waktu itu 2 tahun yang lalu untuk memindahkan Pelumpang ke Pelindo. Nah, satu dan lain halnya saya akan cek. Ya, tetapi tidak mungkin konteks zonasi ini kita bekerja sendiri, perlu dukungan pemerintah daerah. Nah, ini yang saya rasa Pak Presiden ingin memastikan juga beberapa hari ke depan ini bisa terjadi kesepakatan atau rencana jangka menengah atau panjang. Tetapi Buntut kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini menjadi sorotan. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritisi kebijakan Anies Baswedan yang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan IMB di kawasan Tanah Merah, yakni lokasi sekitar depo tersebut. Menurutnya Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI seharusnya tak menerbitkan IMB tersebut. Pihaknya mempertanyakan alasan Anies Baswedan memberikan izin pendirian bangunan hingga akhirnya berakibat fatal. William berujar Anies Baswedan bisa lebih tegas terhadap hal tersebut. Pihaknya juga memperbandingkan kebijakan yang dibuat Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjabat mantan Gubernur DKI Jakarta.
William berujar Ahok pernah mengajak warga untuk pindah karena keberadaan pemukiman di dekat depo Pertamina sangat berbahaya. Menurutnya ketegasan yang ditunjukkan Ahok sepatutnya ditiru oleh pejabat lain. Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta agar memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak dari para korban. Sementara itu, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PPHMI meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi Pertamina terkait kebakaran ini. PPHMI menyebut evaluasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ikram mendesak aparat penegak hukum khususnya Polri untuk mengusut tuntas kebakaran di depo Pertamina Pelumpang dengan tuntas. Pasalnya Ikram menduga ada kelalaian pihak Pertamina dalam melakukan pemeliharaan terhadap pipa penampung, serta penyalur bahan bakar minyak atau BBM yang telah berusia puluhan tahun menjadi faktornya. Akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang, belasan orang dikabarkan meninggal dunia. Hingga Sabtu 4 Maret 2023 malam, Posko Koramil Koja ke-1 mencatat sebanyak 19 orang meninggal dunia. Sedikitnya ada 516 orang terdampak dan sedang mengungsi di RPTRA Rasela, Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Pengelola RPTRA Rasela Febri Ana mengatakan, para pengungsi terdiri dari orang dewasa dan sebagian lanjut usia, balita hingga ibu hamil. Adapun para korban terdampak tidur di dalam tenda-tenda yang dibuka berbagai instansi seperti BPBD DKI Jakarta, Polri, dan TNI.